4 tahun sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam rapat pengganti BAMUS dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 18 Januari pada hari Senin 3 April 2023 Komisi 4 menyelenggarakan rapat dengan pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero dan Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat 1 Peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dengan pendapat ini kita mulai pada pukul 10:35 dan akan diakhiri pada pukul 14:35. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat 2 tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama. Dengan agenda sebagai berikut. Pertama, pengantar ketua rapat. Yang kedua, penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional. Dilanjutkan di Bulog, di PT Pusri dan di RNI. 3, tanggapan anggota Komisi 4. 4, jawaban para mitra kerja. 5, kesimpulan rapat. 6, penutup. Apakah acara dapat setujui? Sebelum saya lanjutkan, ada surat dari Direktur Utama Badan Pangan Nasional yang bersangkutan akan rapat dengan Presiden pada pukul 13.30. Saya minta persetujuan anggota. Apakah disetujui? Nanti digantikan oleh eselon 1 yang ditunjuk. Setuju, oke. Pimpinan, ya. saya kira ini kita bicarakan hajat hidup orang banyak. Ya, kita juga harus melihat kehadiran Badan Pangan di rapat Presiden itu memang sangat penting atau hanya sekedar menghadiri saja. Kalau hanya sekedar menghadiri saja, saya kira tidak usah meninggalkan Komisi 4. Terima kasih, Pimpinan. Di sini suratnya membahas mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas menjelang Hari Besar Nasional. Ya. Setuju ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk komitmen dalam rangka menjaga produksi maupun pasokan pangan, Komisi 4 selalu menekankan kepada seluruh mitra kerjanya agar cermat dalam menyusun program kerja maupun kebijakannya. Pada rapat kerja pertanian tanggal 27 Maret yang lalu, Komisi 4 mengkritisi beberapa hal seperti masalah kenaikan beberapa harga komoditas pangan. Selain itu, Komisi 4 juga mempertanyakan mengenai rencana impor beras sebanyak 2 juta ton. Apakah keputusan tersebut sudah melalui analisa potensi produksi dalam negeri? Mengacu hal tersebut, Komisi 4 menilai perlu dilakukan rapat dengan Badan Pangan Nasional guna membahas lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut. Komisi 4 juga meminta penjelasan tindak lanjut dari rapat sebelumnya sejauh mana pemerintah melalui Perum Bulog dalam usaha menyerap beras dalam negeri. Saya tegaskan lagi, sejauh mana pemerintah melalui Perum Bulog dalam upaya menyerap beras dalam negeri apabila berasnya yang dikatakan kemarin Januari sampai April data dari Kementerian Pertanian produksinya 12.460.000 ton. Jadi kalau produksinya tidak mencapai itu, ya wassalam. Ya. Hingga sejauh mana kegiatan yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi 4 meminta Badan Pangan Nasional agar dalam menyusun rancangan program dan kegiatan harus memberikan dampak nasional.
serta tidak tumpang tindih dengan program kegiatan yang disusun oleh Kementerian Pertanian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian pengantar kami sampaikan. Kami persilakan Kepala Badan Pangan Nasional, setelah itu Direktur Utama Perum Bulog, setelah itu Direktur Utama Pupuk Indonesia, selanjutnya baru RNI atau ID Food. Kami persilakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Pak Ketua dan segenap pimpinan anggota Komisi 4 DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog, Pak Budi Waseso, Direktur Utama ID Food, Pak Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Pak Bakir Pasaman, beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pada rapat dengan Komisi 4 sebelumnya, kita juga punya beberapa isu yang akan disampaikan, dan sebelumnya saya juga izin mengucapkan selamat berpuasa buat kita semua. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sesuai dengan undangan rapat dengar pendapat pada pagi ini dengan agenda pembahasan yang pertama, follow up hasil RDP Komisi 4 DPR RI tanggal 31 Januari 2023. Yang kedua adalah isu-isu aktual lainnya. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, sesuai dengan agenda pertama ada 3 poin kesimpulan RDP sebelumnya terkait Badan Pangan Nasional. Yang pertama, pada RDP 16 November 2022, Komisi 4 DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk memenuhi stok beras minimal untuk CPP, cadangan pangan pemerintah, serta mengupayakan kepada pemerintah untuk pasar hilirnya agar perputaran stok CPP, dan pada kesempatan ini kami laporkan hilirisasi CPP telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 melalui program SPHP beras dengan total realisasi 552.769 ton, dan program bantuan pangan dalam bentuk beras mulai berjalan 31 Maret ini untuk 21,353 juta KPM selama 3 bulan ke depan. Yang kedua, terkait usulan anggaran belanja tambahan ABT tahun anggaran. Coba ulangi lagi tadi apa? KPM ya tadi, coba. Untuk program dengan penerima 21,353 juta KBM. Jumlah berasnya berapa? A 10 kilo selama 3 bulan, 3 kali Ketua. Jadi April, Mei, Juni? Atau Maret, April? 31 Maret, April, Mei, akhir. Maret, April, Mei. Iya. Berapa ton jumlahnya? Total sekitar 640.000 ton, Bapak. Stoknya dari mana? Stoknya yang saat ini ada 200 ribuan ton. Kekurangannya? Kekurangannya memang kita serap panen 3 bulan ini, Bapak. Kalau tidak ada, Ada, salah satu dukungannya impor, Pak. uangnya ada nggak? Yang saya maksudkan uangnya sudah siap belum untuk yang dari Maret, April sampai Mei itu? Kalau keuangannya dengan Kementerian Keuangan sudah disampaikan, Pak, dengan Pak Presiden, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian sudah disampaikan, Pak. Enggak, begini loh, bukan masalah disampaikan tidak disampaikan.
apakah uangnya sudah siap atau belum? 31 Maret sudah lewat, hari ini tanggal 3 April. Yang saya maksudkan uangnya sudah ada disiapkan belum? Jangan sampai nanti begitu mau bayar Bulog, uangnya utang lagi. Waktu nagihnya minta tanda tangan ini, persetujuan ini, persetujuan itu. Coba, planningnya pemerintah sangat bagus sekali. Rencana Presiden sangat baik sekali untuk masyarakat yang kita anggap kurang mampu. Tetapi apakah keuangannya sudah siap? Ya, sedangkan ini seperti contohnya, pemerintah kurang bayar dengan PI hampir 16 triliun. Sementara pemerintah selalu ngototnya, Kementerian Pertanian mintanya supaya pupuk selalu ada, utangnya banyak belum dibayar. Yang 15 lebih sudah hampir selesai audit BPK-nya. Ini loh. Jadi tolong nanti rapat sama Presiden, kalau ada Menteri Keuangan tanya, uangnya sudah siap belum? Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya belinya dengan uang pinjaman Bulog, yang mana Bulog ini kalau mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya udah seleher ini. Bunganya bunga komersial, tolong tanyakan dulu nanti pada rapat nanti. Ya, lanjutkan. Terima kasih Ketua. Terkait usulan anggaran belanja tambahan ABT tahun 2023 sebesar 1,2 triliun, alhamdulillah telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk dilakukan pergeseran anggaran dari BA Bun, pengelolaan belanja lainnya BA 999.08 ke BA Badan Pangan Nasional BA 125 sebesar maksimal 360 miliar 251.151.000. Saat ini kami sedang menunggu surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran SP Saba 999.08 dari Kementerian Keuangan untuk proses penerbitan DIPA. Setelah terbit DIPA, kami mohon perkenan Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI untuk dapat menajamkan program kegiatan kami. Selain itu, kami juga menyusun blueprint, rencana program dan kegiatan untuk mencapai target ketahanan pangan nasional sampai dengan 2045. Yang ketiga, sesuai dengan permintaan Komisi 4, agar Badan Pangan Nasional mereview harga pembelian pemerintah HPP gabah beras, kami telah menetapkan Perbadan nomor 6 tahun 2023 tentang HPP dan rafaksi harga gabah dan beras. Sebagai konsekuensi dari meningkatnya HPP, kami juga menetapkan Perbadan nomor 7 tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi beras untuk menjaga harga di tingkat konsumen. HPP gabah kering panen di petani sebesar Rp5.000 per kilogram, gabah kering panen di penggilingan sebesar Rp5.100 per kilogram, gabah kering giling di penggilingan Rp6.200 per kilogram, gabah kering giling di gudang Bulog Rp6.300 per kilogram, beras di gudang Bulog sebesar Rp9.950 per kilogram. HET beras diatur berdasarkan zonasi. Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. HET beras medium Rp10.900 per kilogram dan beras premium Rp13.900 per kilogram. Untuk zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT dan Kalimantan. HET medium Rp11.500 dan beras premium Rp14.400 per kilogram.
Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar 11.800 per kilogram dan untuk beras premium 14.800 per kilogram. Jadi kalau yang Sumatera itu cuma Sumsel sama Lampung, lainnya harganya 11.500 untuk medium. Iya. Berarti masuk zona 2. Iya. Termasuk Jambi, Bengkulu, Babel, Aceh, Iya. gitu. Ini ikut dengan peraturan Mendak yang sebelumnya, zonasi-zonasinya sama, Pak Ketua. Kayaknya saya selama 13 tahun lebih saya jadi anggota DPR nggak pernah ada istilah zonasi harga itu belum pernah ada loh. Bahwa sekali ini ya, yang saya tahu. Saya baru tahu sekali ini ada zonasi harga. Kecuali Papua biasanya kan biaya kemahalan untuk angkutan. Ya lanjutkan saja dulu biar nanti kita dengarkan. Izin melanjutkan Ketua. HPP gabah yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dihitung berdasarkan struktur ongkos usaha tani di tingkat petani. Nilai HPP tersebut telah memperhitungkan kenaikan biaya produksi serta margin yang wajar bagi petani. Penyusunan struktur ongkos usaha tani berdasarkan masukan dari berbagai stakeholders, antara lain asosiasi petani, penggilingan, akademisi, dan seluruh kementerian lembaga terkait. Selain itu, dalam penetapan HET, kami telah memperhatikan kajian dari BPS, dari kementerian lembaga terkait, yang telah memperhitungkan dampak HPP terhadap kenaikan harga beras, serta andilnya terhadap inflasi. Dan tentunya angka yang ditetapkan tersebut telah disepakati dalam rakortas di tingkat menteri dan kepala lembaga yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, serta telah disetujui oleh Bapak Presiden dalam rapat internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan HPP dan HET ini, diantaranya teman-teman dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kumham, Kementerian Sekretariat Negara, Setkap, Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, BRIN, asosiasi di bidang pertanian seperti HKTI, KTNA, SPI, AP2TI, API, Perpadi, serta seluruh pelaku usaha dan para ahli atau akademisi. Selain itu, tahun 2023 telah dilaksanakan perumusan dan penetapan 7 perbadan pangan. Tentu ini bukanlah proses yang mudah, akan tetapi dengan kinerja yang baik dan cepat dari semua pihak termasuk dukungan dari Komisi 4, kebijakan pangan dapat berjalan dengan sangat baik, tepat waktu dan tepat sasaran. Berikutnya kami akan sampaikan isu aktual dan kegiatan aksi Badan Pangan Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kami laporkan bahwa telah dihitung prognosa neraca pangan sampai dengan bulan Desember 2023 secara nasional. Neraca pangan sampai dengan akhir Mei 2023 juga kita lihat baik kondisinya sehingga dapat dipastikan sampai akhir HBKN stok pangan tercukupi. Namun perlu diperhatikan bahwa harus segera diakselerasi pemasukan komoditas yang masih bergantung dengan pasokan dari luar negeri seperti daging ruminansia, gula, bawang putih, dan kedelai. Kemudian sesuai komitmen kami dalam RDP sebelumnya, kami laporkan bahwa estimasi stok beras nasional sampai dengan akhir tahun 2022 berdasarkan hasil survei beras nasional bersama antara Badan Pangan Nasional, pihak ketiga, BPS, Kementerian Lembaga terkait, di 34 provinsi, 490 kabupaten kota, dengan total 33.000 sampel, baik di rumah tangga maupun non-rumah tangga, disepakati stok beras akhir tahun 2022
yang menjadi carry over ke tahun 2023 sebesar 4 juta lebih ton. Target ini sudah sesuai dengan RSI, Relative Standard Error, minus 25% sesuai dengan acuan ABS, Australian Bureau of Statistics. Berdasarkan panel harga, melalui panel harga pangan, secara umum di bulan Ramadan. Kepala Badan, saya mau tanya, kalau di dalam rumah tangga itu saya sih sampai hari ini saya nggak habis pikir, apakah stok di rumah tangga ini termasuk stok beras? Cara ngitungnya gimana ini? Karena ini setahu saya ini BPS yang ngitung ini. Kemarin saya katakan secara de facto belum tentu benar, tetapi secara de jure memang itu sudah ketentuan pemerintah. Sekarang kalau dibilang ada 2.340.000 sekian itu di rumah tangga, cara ngitungnya bagaimana metodenya? Kok di rumah tangga, kemarin kan waktu, masih ingat nggak bulan Desember? Pak Penas mengatakan tidak ada inflasi, tidak ada efeknya, bla 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 bla. Kalau kita ngomong jujur, dari harga 9.000 sekian menjadi hampir 10.500, 11.000 beras medium, terjadi inflasi nggak? Terjadi inflasi, Pak. Nah, maka saya bingung kok di rumah tangga ini masih dimasukkan sebagai stok total, stok beras. Saya sampai hari ini nggak habis pikir, metodenya seperti apa ya? Coba saya gini, saya gambaran dulu. Coba tolong kasih saya gambaran. Di rumah Pak Dedi belum tentu berasnya mencapai 5 kilo. Tapi mungkin di tempat lain ada yang bisa 20 kilo. Enggak, cara ngitungnya gimana ini saya enggak nyambung nalar saya. Mungkin saya yang enggak paham, mungkin saya enggak ngerti. Coba kasih penjelasan dulu, ini Anda menampilkan ini berarti Anda harus bertanggung jawab. Coba bantu jelaskan sedikit aja yang 47% itu, silakan. Mungkin idealnya Ketua kita undang teman BPS bersama ya Bapak. Saya takut nanti penjelasan saya tidak sempurna, tetapi yang jelas ada beberapa yang real, seperti Perumbulok itu stok real, penggiling padi itu by sampel, kemudian pedagang juga sampel, ya. Memang semuanya berdasarkan sampel, ya. Dan tadi disebutkan sekitar 33.000. Jadi bicara akurasi dan lain-lain, kita juga dengan teman dari IPB, Profesor Matematika untuk mengawal ini Ketua. Tapi untuk penjelasan detail, mohon izin nanti bisa kita undang bersama Kepala BPS Ketua. Gini loh, kalau kita bicara carry over dari 2019 ada surplus sekian, 2020 sekian, 2021 sekian, 2022 sekian. 10 juta lebih loh. Kalau menurut hasil produksinya Kementan, ya kan setiap tahun surplus nih. Bahkan 2017 itu, masih ingat nggak yang saya katakan 2017 surplusnya adalah 7,3 juta ton. Tetapi Bulog dapat penugasan langsung dari pemerintah, import 2 juta lebih, yang mana sebagian besar berasnya jadi beras tidak terpakai alias beras busuk. Yang nama surplus kan lebih nih, kalau lebih tahun ini berarti carry over tahun depan, gitu. Berarti coba yang tadi lagi. Balik ke yang tadi. Nah, estimasi stok beras, gitu. Kalau kita bicara estimasi kan mendekati, gitu. Saya tahu masalah untuk menjelaskan 47% bukan wewenang Kepala Badan Pangan Nasional, tapi paling tidak kan dijelaskan estimasi ini dari BPS. Kalau ini kan seolah-olah Bapak yang Kepala Badan nih yang ngomong nih, gitu, bahwa terjadi bla 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 bla. Tetapi hari ini di mana-mana beras masih mahal loh, ya.
Percuma kalau ngundang Pak BPS juga ngomongnya pasti begitu lagi, begitu lagi. Tadi kita sudah perdebatkan dengan Pak Firman di dalam ruang transit. Seberapa puluh ribu petugasnya BPS? Data yang dari Kementerian Pertanian juga saya katakan tidak valid mengenai produksi. Kenapa saya katakan tidak valid produksinya? Satu desa satu penyuluh. Sampai sekarang hari ini ada 3 desa 1 penyuluh. Saya nggak nyalahin Anda loh, ya. Ini supaya clear. Ya, lanjutkan. Izin menjelaskan KSA, tolong slide KSA dipaparkan sedikit. KSA, baik. Izin Ketua, jadi ini amatan Februari, mungkin pernah kita tampilkan. Kalau Ketua sampaikan tadi 4 juta itu seperti apa, itu adalah kalau benar carry over itu adalah dari 2020 sekitar 2 juta, surplus yang paling kanan Ketua. Kemudian yang tahun 2021 itu 1,3 juta, surplus yang Januari sampai Desember 2022 1,3. Jadi kalau 3 tahun yang diambil sekitar 4 juta Ketua, kalau seperti yang Ketua sampaikan. Tapi kalau penjelasan sekitar 10 juta mungkin dari tahun 2018 yang dijumlahkan. Tapi kalau kemarin itu adalah survei berdasarkan sampel 33.000, angkanya 4 juta Ketua. Sehingga 4 juta itu menjadi balance ya, yang pertama di tahun 2023. Kemudian menjelaskan kenapa harga masih tinggi. Jadi di 6 bulan terakhir, mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari Ketua, itu kita memang produksinya di bawah setara beras, di bawah 2,53 juta. Kemudian di amatan Januari tahun 2023 itu sebenarnya di Februari ditargetkan 3,68 juta Ketua, tetapi terkoreksi sekitar 820.000 ton di bulan yang sama amatannya tapi di Februari. Jadi setelah amatan Februari ada koreksi sekitar 820.000 ton, sehingga surplusnya hanya 320.000 ton Ketua. Dan kalau kita jumlahkan Januari sampai dengan April 2023 itu sekitar 13,7 juta, itu terkoreksi sekitar 420 ribu ton. Nah, kalau masuk ke Mei projection Pak Ketua, itu kita diproyeksikan akan minus sekitar 430.000 ton Ketua. Jadi ini kita. Berarti data ini beda dengan data yang Kementan ya? Ini data dari BPS amatan terakhir Ketua. Kemarin Kementan bilang produksi Januari sampai April 12.460.000. Data dari Kementan. Itu pun saya tegaskan, itu pun saya masih meragukan. Kalau ini malah bertambah. Kalau Januari April kan berarti ini kan 13,37 itu Ketua. Ya. Januari iya, sampai paham. dengan April. Saya paham. 13,37. Ya toh? Terkoreksi kan tadi kan Anda katakan. Iya toh? Berarti data ini kan beda dengan yang dari Kementan. Kementan itu produksinya 12.460.000 sekian. Datanya kemarin masih ada loh yang kita itu. Maka saya juga bingung, ini data dari mana? BPS Ketua. Jadi setiap bulan, gini izin Ketua, setiap bulan itu BPS mengadakan koreksi ya. Jadi BPS itu melakukan koreksi setiap bulan dan kami langsung update Ketua. Untuk yang amatan April belum ada. Kita rapat kerja terakhir kan 2 seminggu lalu apa 10 hari lalu. Datanya 12.460.000 sekian. Kalau ini tiba-tiba jadi 13,
790 juta. Berarti bertambah dong produksinya. Tetapi kalau bertambah hari ini kan harga beras masih mahal di mana-mana. Ya kan kepala badan kan pedagang, pasti paham lah. Di seluruh dunia itu saya yakin hukum dagang itu masih berlaku. Kalau hukum dagang sudah nggak berlaku, ya itu entah di negara mana. Apapun itu. Orang saya masih ingat saya beli masker sama RNI, pertama kali beli harganya sekian, tiba-tiba permintaannya banyak, langsung harga 2 kali lipat. Nah itu. Tapi sekarang harga masker karena kebutuhannya nggak banyak, produksinya banyak, langsung anjlok. Nah ini contoh-contohnya aja. Ya sudah, lanjutkan. Izin menjelaskan Ketua satu lagi sebentar Ketua. Jadi yang paling kanan itu kan 13,37 itu produksi, kemudian konsumsinya 10,15, itu ada surplus 3,2, itu ekivalen Pak, hanya dengan 1 bulan lebih, karena 1 bulan itu kan 2,5 juta. Bisa dibayangin Ketua? Jadi kebutuhan kita tuh 2,5 juta sebulan, surplus sampai dengan April itu hanya 3,2. Kemudian di tahun 2022, like for like itu kalau kita lihat surplusnya itu hanya setengah bulan Ketua, 1,34. Jadi 1,34 juta itu hanya setengah dari kebutuhan sebulan. Jadi kalau Ketua sampaikan kenapa harganya tinggi, karena surplusnya hanya setengah bulan Ketua. Gitu. Tahun 2021 juga sama, surplusnya hanya 1,5 bulan. Jadi kalau Ketua tadi sampaikan melimpah, kalau melimpah itu mungkin stoknya 6 juta gitu ya, lebihannya dari produksi tiap tahun versus konsumsi Ketua, begitu. Tapi kalau dari sini kan terlihat, dan Ketua juga mohon bisa melihat yang bulan Mei itu projectionnya akan minus 430.000 ton, begitu Ketua. Yang saya maksudkan tadi adalah perbedaan data Anda dengan data Kementan. Kementan mengatakan 12, saya ulangi lagi, sekali lagi saya ulangi lagi, Kementan mengatakan datanya, data produksi sampai April 12.460.000 ton, sedangkan ini 13.790.000 ton, data yang sama, sumber yang sama, BPS, gitu, betul nggak? Nanti kita akurkan ya Ketua semuanya. Jadi kan ini kita bilang firm ya seperti ini. Nanti saya akan coba cross check dengan data yang di Kementan Ketua. Loh, kemarin rapat Kementan sudah menyerahkan bahan loh ke kita loh. Bahannya itu 12.460.000 ton. Ya lanjutkanlah. Saya izin cross check ya Ketua setelah ini. Jadi saya minta tolong Pak Sestama cek yang versus 12. Sama-sama periodenya, sama-sama pakai data BPS, sama-sama periodenya. Kemudian selanjutnya stok cadangan pangan nasional seperti yang tergambar di tayangan, saat ini hampir semua komoditas yang sebelumnya tidak ada stoknya sudah mulai terisi. Jadi izin pimpinan Pak Dedi, sekarang kami punya seperti ini, dari yang kosong-kosong mulai terisi ya Pak. Sehingga nanti Pak Jale, padi jagung kedelai ada di Pak Buas, di Bulog, yang lainnya ada di ID Food. Seiring berjalannya waktu, kita semua akan memiliki cadangan pangan nasional. Ini supaya kita bisa menyerap di tingkat petani peternak dan juga bisa melakukan intervensi di hilir. Kami laporkan bahwa telah terbit berbagai regulasi pendukung program penguatan cadangan pangan pemerintah oleh BUMN Pangan. Yang pertama adalah Peraturan Presiden 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan CPP. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan
nomor 153 tahun 2022 tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka penyelenggaraan CPP. Jadi teman-teman di BUMN di bidang pangan dan Bulog ini diberikan kredit dengan rate yang rendah, jadi dana murah Pak Dedi, sehingga nanti bisa memiliki working capital untuk melakukan penyerapan-penyerapan. Kemudian baru saja terbit Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2023 tentang tata cara pemberian penjaminan pemerintah, ya. Jadi ada penjaminan pemerintah kepada himbara yang ditaruh sehingga teman-teman di BUMN di bidang pangan ini bisa melakukan aktivitas penyerapan. Terkait kebijakan perberasan nasional, tadi sudah dilakukan penjelasannya, saya rasa saya tidak mengulang. Berikutnya adalah stok beras Perum Bulog per 31 Maret sebesar 245.233 ton, dan ini realisasi impor sebesar 492.863 ton. Ini adalah penugasan tahun 2022 yang terakhir masuk itu sampai dengan Februari. Kemudian meskipun dilaksanakan import, dapat kami sampaikan bahwa harga di tingkat petani juga masih sangat baik. Jadi kami sampaikan bahwa ini adalah importasi yang terukur, Ketua, tidak membabi buta untuk menjatuhkan juga. Berikutnya lagi, Badan Pangan Nasional melalui keputusan Badan Pangan nomor 2 tahun 2023 telah menetapkan jumlah CBP yang dikelola tahun 2023 sebesar 2,4 juta ton. Dengan stok akhir tahun 2023 nanti sebesar 1,2 juta. Jadi Bulog harus memiliki stok, tidak seperti tahun lalu kita nggak punya stok. Stok ini harus ada 1,2 juta carry over ke tahun 2024, pimpinan. Kemudian hingga saat ini realisasi total pengadaan Bulog sebesar 540.000 ton, terdiri dari luar negeri 492.863 ton, dan dari dalam negeri sebesar 84.790 ton. Nah, ini yang teman-teman Komisi 4 sering tanyakan, kenapa Bulog hanya bisa menyerap 84.000 ton. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dirut Bulog. Penyerapan dalam negeri tersebut sekitar 19,35% dari penyerapan Januari-Maret 2023, yang terdiri dari 45.000 ton, 54% beras untuk CBP, dan 39.000 ton atau 46% stok komersial. Jadi Pak Dirut Bulog ini menyerapnya dua, yang satu CBP, yang satu lagi adalah komersial. Jadi dua-dua jalan bersamaan. Pada tanggal 20 Maret 2023 dalam rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian telah disepakati komitmen pasokan beras dari 25 penggilingan padi besar dan menengah kepada Perum Bulog sampai dengan 30 April 2023 sebesar 60.000 ton. Ini pemain-pemain besar kita undang untuk menyepakati hanya 60.000 ton. Tapi selain ini saya juga minta Dirut Bulog untuk tetap menyerap dari penggilingan padi yang menengah ke bawah, yang kecil-kecil juga paralel, pimpinan. Bapak pimpinan dan saudara-saudara peserta rapat, selanjutnya seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami telah siapkan hilirisasi melalui program beras FPHP dan sampai hari ini telah tersalurkan 552.000 ton lebih seluruh Indonesia. Selain itu, arahan dari Bapak Presiden menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CBP sebesar 21,353 juta KPM 3 bulan 10 kilo seperti yang sudah disampaikan mulai tanggal 31 Maret lalu. Berikutnya adalah bantuan pangan telur dan daging ayam untuk pengentasan stunting, untuk keluarga resiko stunting.
akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga berisiko stunting, 1 pack isi 10 butir dan 1 kilogram ayam, sama seperti program sebelumnya, 3 bulan dilaksanakan oleh ID Food. Datanya dari teman-teman BKKBN, kalau KPM datanya dari Kementerian Sosial. Kemudian untuk neraca produksi konsumsi setahun terakhir sudah kita paparkan untuk beras dan juga untuk produk-produk yang lain. Berikutnya silakan di skip. Isu aktual yang lainnya adalah persiapan mengenai HBKN. Setiap hari kami memantau harga di tingkat produsen, konsumen. Ya. Kami juga sekarang sudah punya panel harga .badanpangan.go.id. Di situ juga bisa dilihat harga di tingkat produsen dan konsumen di 514 kabupaten kota dan terupdate setiap hari oleh teman-teman di daerah. Kemudian kami juga membantu fasilitasi distribusi seperti jagung dari beberapa daerah sentra produksi seperti Sumbawa, mulai dari Dompu, Sumbawa, Bima, ya, kita bisa kirimkan ke peternak-peternak mandiri yang ada di Kendal, Blitar, dan lain-lain. Kemudian gerakan pangan murah serentak di 22 provinsi dan 90 kabupaten kota. Kemudian penetapan regulasi harga, baik HPP, HET, HAP, koordinasi dengan seluruh stakeholders pangan, termasuk pemerintah daerah. Kami juga melaporkan beberapa kegiatan, tentunya dibantu dengan Bulog, juga dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan melakukan mobilisasi stok sampai dengan ke NTT kemarin untuk mengisi stoknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional. Kita ingin nanti suatu saat kalau rapat pemerintah dengan DPR, itu ada satu kesatuan data. Satu kesatuan data itu penting karena menyangkut mekanisme pengambilan keputusan. Sehingga pada akhirnya apabila keputusannya tepat atau tidak itu menjadi pertanggungjawaban bersama. Tidak kemudian nanti saling lempar tanggung jawab. Data di saya begini, data saya begini. Ini yang pertama. Yang kedua, kan kita sudah fokus bahwa persoalan beras, persoalan komoditi strategis yang dibutuhkan. Memang kalau arahnya Badan Pangan untuk cadangan, kita diharuskan memang punya cadangan. Yang tidak boleh itu adalah impornya rembes ke pasar. Nah, kan impor rembes ke pasar membunuh harga dasar yang hari ini lagi dinikmati oleh petani, membuat ketidakstabilan para pedagang beras, ya kan, para bandar beras ada ketidakstabilan karena ada ketakutan psikologi. Kalau dia menyerap banyak beli dari petani, dibawa ke pasarnya, pasarnya dipenuhi beras impor, mereka mengalami kerugian. Sebenarnya psikologi itulah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena tugas-tugas pemerintah itu diantaranya adalah menjaga psikologi pasar. Itu aja. Dan selanjutnya kita mulai pandangan para anggota yang mewakili fraksi di oh belum, masih ada? Oh masih? Oh masih ada, dikira satu aja cukup. Ya silakan Pak Bulog, terima kasih. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati Kepala Bappenas beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Dirut PT Pupuk Indonesia beserta jajaran, Dirut ID Food beserta jajarannya. Selanjutnya izin kami menyampaikan bahwa Ibu sekalian, bahwa terkait penjelasan agenda rapat dapat kami sampaikan hal sebagai berikut, yaitu tentang kinerja operasional Perumbulok
perakiraan puncak panen tahun 2023 terjadi pada bulan Maret dengan produksi mencapai 9,34 juta ton GKP. Berdasarkan pantauan harga GKP, GKG maupun beras, harga masih lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah melalui Bappenas. Sehingga petani penggilingan memilih untuk menjual produksinya ke pasaran umum. Harga beras di konsumen sampai dengan bulan Februari 2023 telah mengalami kenaikan sampai dengan harga 12.711.000 per kilogram. Khusus untuk komoditas beras pada bulan Februari memberikan andil atau menyumbang inflasi sebesar 0,08%. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, stok beras yang dikuasai Perum Bulog sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar 245.223 ton. Dengan rincian diantaranya stok CBP sebesar 233.661 ton dan stok komersial sebesar 11.561 ton. Adapun jumlah stok yang dikuasai kedepannya akan semakin bertambah dengan meningkatnya realisasi pengadaan beras dalam negeri. Bapak Ibu sekalian, realisasi pengadaan setara beras dalam negeri tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar 86.813 ton yang terdiri dari pengadaan CBP sebesar 47.535 ton dan komersil sebesar 39.279 ton. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengadaan dalam negeri diantaranya yaitu melakukan komitmen pengadaan dengan para penggiling atau mitra pengadaan. Komitmen yang telah diperoleh adalah pengadaan sebesar 60.000 ton sampai dengan bulan sebelum Idul Fitri 2023. Untuk saat ini para mitra penggilingan belum bersedia komitmen dalam jumlah sebesar karena bahan baku masih terbatas dengan harga masih di atas HPP. Dalam rangka menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, Bulog melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan kegiatan perdagangan komoditi komersial melalui penjualan beras komersil dan komoditas pangan lainnya. Adapun realisasi penyaluran SPHP sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebanyak 553.643 ton. Bulog berupaya agar penyaluran SPHP beras dapat menjangkau konsumen secara langsung melalui saluran jaringan retail modern atau seperti Indomart dan Transmart. Selanjutnya berkaitan dengan program bantuan pangan yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta KPM, sasaran sesuai dengan data yang tercatat di data Kementerian Sosial. Pelaksanaan bantuan pangan beras selama 3 bulan yang alokasi dari bulan Maret, April, Mei. Adapun alokasi bantuan setiap KPM akan memperoleh sebanyak 10 kg per bulan dengan kualitas beras CBP medium menggunakan pendanaan KPA Badan Pangan Nasional atau Kementerian Keuangan. Di samping hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa selain melakukan stabilitas beras sampai dengan 30 Maret 2023, Perum Bulog turut membantu pemerintah dalam melaksanakan stabilitas minyak goreng melalui penjualan minyak goreng curah dengan mekanisme komersial sebanyak 16.821,68 kiloliter.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Saja kami mohon arahan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kepala Direktur Utama Pupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 DPR RI beserta seluruh anggota DPR Komisi 4 yang kami banggakan, Kepala Badan Pangan Nasional beserta seluruh jajarannya, Direktur Utama Perum Bulog Pak Buas beserta seluruh jajarannya, Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau Holding Pangan ID Food beserta seluruh jajarannya, serta seluruh undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi sebagaimana penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pupuk Indonesia. Sesuai dengan penugasan terkait penyediaan pupuk bersubsidi secara nasional, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas pabrik sebesar 13,9 juta ton yang dapat memproduksi pupuk sebesar 12,7 juta ton setiap tahunnya, di mana 7,9 juta ton dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dan 2,5 juta ton untuk pupuk non-subsidi. Per 31 Maret 2023, stok di lini 3 adalah sebesar 646.953 ton atau 257% dari ketentuan yang ditetapkan. Dalam memproduksi pupuk, kualitas produk yang dihasilkan antara pupuk urea subsidi dan urea non-subsidi memiliki kandungan hara yang sama. Namun yang membedakan adalah warna butiran, yaitu urea subsidi warna merah muda ataupun urea non-subsidi berwarna putih. Adapun persyaratan kandungannya sesuai dengan SNI nomor 2801 tahun 2010, yaitu kadar nitrogen untuk urea ini, kadar nitrogen adalah minimum 46%, kadar air maksimum 0,5%, kadar biuret maksimum 1,2%, dan ukuran yang berada di antara range 1 mm sampai 3,35 mm minimum 90%. Untuk produk NPK, yang membedakan antara subsidi dan non-subsidi adalah isi dalam kandungannya atau formula. Formula NPK subsidi memiliki kandungan N 15%, P 10%, dan K 12% dengan warna merah muda, merah kecoklatan, coklat ataupun coklat kemerahan. Adapun persyaratan kandungannya sesuai dengan SNI nomor 2803 2012, yaitu kadar nitrogen, kadar fosfor ataupun kadar kalium distandarisasikan minimum 6%. Untuk produk NPK non-subsidi, Pupuk Indonesia Group memproduksi 13 jenis pupuk NPK formula umum dan 42 jenis pupuk NPK formula khusus untuk pemenuhan kebutuhan konsumen perkebunan yang biasanya ditentukan spesifikasinya di dalam tender. Dalam rangka mengatasi permasalahan pengurangan subsidi pupuk, peredaran pupuk palsu, harga pupuk mahal, pupuk sulit ditemukan, Pupuk Indonesia membuat sebuah program strategis kemitraan penjualan pupuk yang dinamakan Toko PI, dan sesuai dengan arahan dari Komisi 4 DPR RI, kami harus membangun 1.000 kios komersial atau Toko PI. Realisasi program telah mencapai 350 mitra Toko PI dengan sebaran mitra terbagi menjadi 5, yaitu Sumbagut 55 unit, Sumbaksel 74 unit, Banten, Jabar, Jateng 80 unit, dan Jatim, Bali, Nusa Tenggara 73 unit, dan Kalimantan 68 unit.
Adapun timeline pencapaian 1000 mitra toko PI adalah pada bulan Desember 2023 dengan beberapa rencana strategis yang akan dilakukan seperti pencarian mitra strategis, pencemburuan sistem aplikasi rekan, penguatan jaringan distribusi, penjagaan kualitas produk dan pemenuhan priority supply. Saat ini potensi piutang subsidi pemerintah adalah sebesar 17 triliun rupiah, yang mana merupakan piutang audited tahun 2020 sebesar 430 miliar dan piutang unaudited tahun 2022 sebesar 16,6 triliun. Sedangkan untuk piutang audited tahun 2021 telah dibayarkan seluruhnya. Demikian Bapak Ibu hal yang dapat kami laporkan. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan pelaksanaan penugasan pupuk bersubsidi untuk tahun 2023 ini, serta kita semua diberikan kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya. Masih ada? Masih ada ID Food? Silakan. Nah, sebelah kiri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, pimpinan Komisi 4, Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajarannya, Dirut PIAC beserta jajarannya, kemudian Dirut Bulog beserta jajarannya, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan RDP pada siang hari ini. Kami izinkan dari ID Food memaparkan beberapa hal terkait juga menyambung beberapa pertanyaan dari RDP sebelumnya. Dalam paparan kami ini kami akan bagi beberapa slide ke dalam 4 bagian, yaitu situasi pangan yang kami akan sampaikan secara sekilas, kemudian peran ID Food di dalamnya, kemudian posisi milestone pengembangan ID Food dan persiapan kami dalam HBKN tahun ini. Kami jump ke halaman 11, sedikit merefresh siapa-siapa saja dan klaster-klaster dalam ID Food. Pertama dalam klaster gula ada 3 anak perusahaan PG1, 2 dan Candi Baru. Kemudian di peternakan ada anak perusahaan kami Berdikari. Di garam ada Garam, PT Perikanan Indonesia, Tanaman Pangan Sangyang Sri. Kemudian di perdagangan logistik ada PPI, retail dan non-food ada Raja Lunisindo, GIP Indonesia, Mitra Raja Wali Banjaran. Kemudian ada beberapa anak perusahaan supporting seperti perkebunan teh, kemudian sawit yang terdiri dari Mitra Ogan, Laras Astra Kartika, Mitra Kerinci, dan ada beberapa pabrik karung, Raja Wali Citramas, Raja Wali Tanjung Sari Engineering. Ini adalah klaster usaha yang kami miliki saat ini sejak menggunakan ID Food di tahun 2002 lalu. Next. Kemudian yang tujuan pendiriannya yaitu mendukung ketahanan pangan yang akan kami jelaskan berikutnya, mendukung inklusivitas petani peternak nelayan UMKM dan membangun keseimbangan ekosistem pangan nasional beserta stakeholder lainnya seperti Bappenas, Bulog, ID Food, private sector, serta mitra-mitra petani peternak nelayan dan UMKM. Kemudian membentuk rantai pasok pangan terintegrasi dan mewujudkan BUMN sektor pangan yang berkelas dunia. Next, berikutnya. Dalam menjalankan fungsi ini kami juga sudah membagi peran masing-masing di antara anak perusahaan yang kami bagi dalam seluruh value chain bisnis pangan yang ada di Indonesia, baik dari input dan produksi, kemudian logistik inbound, processing, penyimpanan logistik outbound, sampai kepada perdagangan untuk mendistribusikan produk-produk pangan ID Food. Next. Berikut Bapak Ibu adalah beberapa program pangan yang kami lakukan di tahun lalu, sekilas secepat saya update. Pertama dari realisasi giling tebu, yaitu bisnis produksi kami yang salah satu paling besar, yaitu kami merealisasikan luas lahan perkebunan sebesar 50.853 hektar, kemudian menggiling 3,96 juta ton tebu dengan rendemen 6,61, kemudian produksi gula 263.000 ton, kemudian membantu offtake gula petani di tahun 2022 sebesar 151.000
904 ton dengan harga beli sesuai dengan aturan pemerintah minimum 11.500. Kemudian juga beserta teman-teman BUMN lain seperti PHC, BRI, PTPN dan Perhutani melaksanakan program makmur dengan realisasi 275.950 hektar lahan di tahun lalu dengan bermitra 131.438 petani. Kemudian tahun lalu juga kami melakukan penugasan stabilisasi harga gula dan penugasan 57.000 raw sugar yang setara dengan 53.193 ton gula pasir konsumsi. Dan tahun lalu juga kami adalah perusahaan gula yang pertama menerapkan sistem rasi gudang gula untuk membantu para petani bisa menjual harga di atas HPP mereka dengan realisasi 96 resi dan gula yang disimpan sebesar 40.202 ton. Next. Kemudian juga terlibat mendistribusikan untuk stabilisasi minyak goreng sebesar 90 juta 56 juta liter minyak goreng di 6.500 lokasi di 32 provinsi, dan kami juga dalam rangka hilirisasi untuk mendistribusikan produk ke konsumen, kami aktif juga mengembangkan beberapa produk yang saat ini sebagian sudah ada di beberapa toko retail. Kemudian dalam rangka mendorong ekspor juga tahun lalu kami sudah mulai dengan mengekspor beberapa produk seperti produk perikanan, kopi, dan teh. Juga melakukan stabilisasi harga gandum untuk keperluan pakan sebanyak 87.000 ton dan melakukan kerjasama distribusi pangan lewat tol laut terutama ke Indonesia bagian timur, serta memobilisasi beberapa sapi hidup untuk keperluan HBKN di tahun lalu. Next. Baik, saya akan menjelaskan juga posisi dan milestone pengembangan ID Food. Ini salah satu pertanyaan dari Pak Slamet di RDP minggu lalu. Next. Bapak Ibu, tentunya dengan pembentukan ID Food di tahun lalu tidak serta-merta menjawab bisa kebutuhan pangan nasional secara cepat, karena kita harus menyadari pada saat pembentukan ID Food ini tidak semuanya anak perusahaan ini punya operasional yang baik dan market share yang baik, Pak. Ini adalah berikut penguasaan produk-produk kami yang kami bandingkan dengan kebutuhan nasional. Kalau kita lihat di kolom tengah, yang paling besar penguasaan produk kita yang bisa melakukan stabilisasi terhadap market nasional adalah seperti gula konsumsi, 11,8% terhadap share nasional, kemudian garam konsumsi 41,8%, sedangkan yang lain memang cenderung harus perlu ditingkatkan seperti daging minyak goreng 1,9%, daging rumenisia 2,8%, daging ayam 0,1%, dan produk-produk lainnya yang memang masih di bawah 1%. Next. Saya izin ke halaman 21. Halaman 21. Halaman 21. Halaman 21. SWOT ID Food dan Grain Strategy. Halaman 21. Baik Bapak Ibu, saya menyambung saja. Dalam rangka perkuatan dan perbaikan operasional dari ID Food, tentunya kami melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan roadmap kegiatan kami yang kami sudah lakukan dan rumuskan ke dalam 3 tahap, yaitu memperbaiki fundamental perusahaan di tahun 2022, di tahun 2023, kemudian melakukan proses unlock value sampai 2023-2024, kemudian menjadi perusahaan world-class company tahun 2025. Jadi maksud kami terangkan Bapak Ibu di sini, kami berproses untuk memperbaiki terutama anak-anak perusahaan kami yang dalam masalah memang banyak tata kelola yang harus kita perbaiki. Di tahun lalu ada beberapa hal yang kami lakukan untuk perbaikan, seperti saat ini kami masih melakukan transformasi keuangan, terutama dengan teman-teman Himbara, kemudian melakukan streamlining anak perusahaan. Streamlining anak perusahaan artinya kami akan melakukan refocusing bisnis, terutama dengan anak-anak perusahaan yang kaitannya dengan pangan tidak terkait langsung. Artinya nanti kami pun ke depan beberapa anak perusahaan kami seperti teh, sawit, ini akan kami divestasi kepada teman-teman kami BUMN yang ada di holding perkebunan. Kemudian melakukan efisiensi di beberapa anak perusahaan
dengan melakukan regrouping berapa unit produksi, menambah sarana produksi, dan melakukan optimalisasi kinerja berapa sarana produksi. Next. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan. Jadi secara garis besar, ini adalah program kerja yang kami lakukan, yang kami bagi atas pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Untuk pengadaan, ID Food akan memproduksi produk-produk pangan yang bersumber dari produksi dari anak perusahaan sendiri, juga bermitra mengambil offtake dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Salah satunya lewat program Makmur bersama BUMN lainnya. Kemudian dalam penyalurannya kami akan bagi dua. Pertama, seperti penugasan yang kami dapat dari BUMN bahwa kami fokus untuk B2B dan komersil dalam penyalurannya. Juga bersama-sama yang kedua bersama Badan Pangan, Bulog mendistribusikan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah di beberapa produk seperti daging ruminansia, gula hortikultur, dan beberapa produk lainnya. Next. Kemudian kami izin mengupdate beberapa hal yang kami siapkan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023. Sebagai berikut adalah, next. Menyiapkan 127.900.000 ton gula yang berasal 107.000 dari penugasan import dan 20.000 dari serapan lokal. Kemudian pengadaan stok daging sapi dalam HBKN sebanyak 2.460 ton yang berasal dari penugasan di akhir tahun lalu, serta mobilisasi sapi hidup 200-500 ekor nanti menjelang HBKN. Kemudian melakukan beberapa stabilisasi dalam bentuk bazar dan pasar murah, serta mendistribusikan minyak goreng dengan target 22,8 juta per bulan. Next. Kami juga sudah membagi beberapa prioritas pengadaan pangan menjelang HBKN, terutama yang cukup besar adalah gula, daging sapi, minyak goreng, daging ayam, beras yang kami sudah targetkan distribusinya selama menjelang HBKN Maret, April sampai setelah HBKN. Next. Berikut adalah juga rencana kedatangan dan distribusi gula kami tahun ini, di mana kedatangan perdana sudah tiba di Sabtu lalu dan akan kami distribusikan nanti sampai Mei setelah Lebaran. Next. Mengupdate Bapak Ibu, realisasi distribusi minyak goreng untuk stabilisasi tahun 2023 yang ID Food beserta anak perusahaan sudah distribusikan sampai saat ini sudah mencapai 17,8 juta liter. Yang bulan April ini kami targetkan bisa mencapai 22,8 juta liter per bulan. Demikian kami sampaikan Pak Ketua, untuk berikutnya nanti kita bisa diskusi dalam tanya jawab. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih ya. Dari paparan tadi sebenarnya mirip semuanya. Saya juga tadi bingung apa bedanya food sama pangan. Perannya mirip-mirip dengan peran Bulog saya lihat ya. Ya hampir mirip lah. Silakan Pak Atea Halid dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ketua, teman-teman Komisi 4 yang saya banggakan, dari Bappenas, Bulog, dan seluruh jajaran yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dari Pupuk, dari RNI, dari ID Food, dan teman-teman sekalian. Pak Arief, sedikit Pak Arief. Tadi kami melihat dalam penjelasan ini kan terhadap kenaikan HPP GKP, gabah kiring panen, yang nampaknya ini tidak sebanding karena memang ada zona 1 yang besaran HIT-nya naik itu 1.000
450. Sehingga dari 9.450 menjadi 10.900. Sedangkan HPP gabah kering panen itu hanya naik 800. Dari 4.200 menjadi 5.000. Menurut pengamatan kami ini, bagus sih ada kenaikan harga gabah di petani itu sekitar 800. Tetapi ini kenaikan beras tinggi. Jadi kasarnya menurut pengamatan kami ini Pak Arief, kenaikan gabah sedikit, kenaikan beras besar. Kalau kami melihat ini Pak Penas ini nampaknya pro pedagang ini. Petani naik beras padinya sedikit. Berasnya naiknya 1.450. Jadi HT-nya lebih tinggi. Yang kedua, ini mohon penjelasan Pak Arief. Jangan kita naikkan harga gabah sedikit, tapi harga beras naik lebih tinggi. Sehingga yang menguntungkan ini pedagang. Kemudian ada di beberapa daerah itu kan harga biaya tanam itu ada yang 1.500.000 lebih. Ini mohon pengkajian kembali sehingga bisa diatur HPP yang lebih berkeadilan. Sehingga juga bisa membantu Perum Bulog dalam rangka menyerap beras CBP. Ini mohon perhatian. Kemudian kami dari fraksi Partai Gerindra menyangkut penjelasan Pak Arief tadi, komoditas daging ruminansia dan gula konsumsi dan bawang putih masih import. Tahun-tahun yang lalu juga sama. Mungkin sebelum saya jadi anggota Komisi 4 juga sama. Sekarang sudah ada Badan Pangan. Apakah ke depan itu begitu-begitu juga? Untuk apa juga Badan Pangan? Ini mohon perhatian, minimal dengan ada Badan Pangan ini ada perubahan lah yang lebih menguntungkan. Saya juga anggota balik. Sebenarnya dulu saya sependapat dengan Pak Firman yang kita bicarakan itu. Sebenarnya Badan Bulog ini yang menjadi Badan Pangan. Ini kita sudah terlampau banyak badan. Maka waktu Pak Dedi sampaikan tadi, Bapak ini sampaikan, nampaknya sama semua. Ya? ID Food sampaikan, Bulog sampaikan, Bappenas sampaikan. Ini nampaknya ceritanya sama semua. Bukan, kalau sama berarti pemerintahnya bagus, Pak. Bukan, kebanyakan lembaga kita. Ini mohon maaf, kebanyakan lembaga. Kemudian pada kesempatan ini Pak Badan Pangan Nasional yang kami banggakan, karena beberapa kali mungkin saya pribadi dan fraksi Gerindra telah menyampaikan di ruang ini untuk melakukan pengkajian terhadap subsidi pupuk yang selama ini sudah bertahun-tahun kita berikan. Kita paham negara kita belum mampu memberikan subsidi pupuk sesuai dengan kebutuhan RDKK yang dibutuhkan oleh petani. Malah negara kita hanya mampu memberikan subsidi pupuk 30 sampai 36% dari kebutuhan RDKK. Di satu sisi keinginan negara untuk memberikan pupuk, ya, memberikan subsidi pupuk, ya, tapi di sisi lain kita tidak mampu. Maka kami fraksi Gerindra pada kesempatan ini meminta kepada Bappenas, coba lakukan pengkajian, Pak Arief. Kalau subsidi pupuk, kita ganti dengan subsidi harga pasca panen. Subsidi harga lah, menjamin harga. Ini sudah beberapa kali kita sampaikan. Saya tidak mau Pak Arief menjawab hari ini, seperti di pertanian. Tidak bisa, mahal, nggak ada uang. Belum melakukan pengkajian. Saya berharap Pak Arief menjawab nanti dengan data, lakukan pengkajian. Mungkin hanya untuk beberapa pangan pokok, mungkin
kita tidak lagi memberikan subsidi pupuk, tetapi kita jamin harga. Karena pengalaman sudah berulang kali. Untuk apa kita kasih benih jagung, kita kasih pupuk, harganya 2.800. Jadi keringat masyarakat di mana? Ini mohon pengkajian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap Badan Pangan Nasional dapat memberikan pengkajian hasil kajiannya terhadap subsidi tanpa subsidi pupuk, tapi kita subsidi harga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jangan dulu dijawab, Pak. Ya, gimana? Izin Ketua, saya harus berangkat. Jadi mungkin kalau diperkenankan saya jawab satu pertanyaan. Setelah itu saya akan dilanjutkan oleh Pak Sarwo di Sestama dan teman-teman. Nanti aja dijawab oleh staf aja, nggak apa-apa, Pak. Jawabannya kan sama kan, Pak? Soalnya ada satu yang harus saya luruskan mengenai data dari Kementerian Pertanian adalah Februari sampai dengan April, ya. Jadi bukan dari Januari sampai dengan April seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, sehingga ada selisih. Kemudian itu 13,79 betul, itu amatan di Januari. Di Februari amatannya yang tadi terkoreksi 420.000 ton. Itu yang perlu saya jelaskan. Kemudian kalau diperkenankan tadi yang dengan Pak Syarif, memang ada tupoksi yang kalau pupuk itu ada di produksi, sehingga saya tidak boleh overlap juga dengan Kementerian Pertanian. Nanti overlap karena pupuk itu ada di Kementerian Pertanian. Tetapi kalau subsidi di hilir memang ada di Badan Pangan Nasional. Kemudian Bapak, kemudian kenapa masih impor begitu-begitu saja? Ada bedanya, Pak. Jadi yang sekarang itu kami memonitor mulai dari Rakortas, kemudian Rekomtek, ya. Coba tolong ditayangkan bagaimana kita memonitor sampai dengan terakhir adalah persetujuan impor dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Nah, jadi cara kami memonitor seperti ini karena ini antar kementerian dan lintas lembaga. Pimpinan, silakan. sini pimpinan. Oh ya. Saya kira ini masanya untuk kita yang bicara. Kalau yang Badan Pangan ingin meninggalkan tempat, tinggalkan aja. Ya, daripada menjawab makanya saya nunggu interupsi dulu tadi. Ya. Baik, silakan Pak. Nanti kita penjelasan terakhir aja setelah Bapak kalau meninggalkan silakan Pak. Ada yang teknis. Selanjutnya sekarang interupsi pimpinan. Apalagi? Ya, silakan. Bang Salim apa saya nih? Bapak yang belakang dulu yang sudah merah. Ya, silakan. Sebentar pimpinan. Tadi saya ingat pukul 13.30 memang Bapak mau rapat, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Karena ini baru masuk forumnya. Ini baru pukul 12. Kita juga tahulah keurgensinya Bapak rapat, jadi mohon juga untuk meninggalkannya sesuai dengan yang tadi disampaikan di awal. Terima kasih pimpinan. Jam berapa rapatnya? 13.30. Dari sini ke tempat Bapak rapat berapa jam? Ya, saya harus siapkan juga kan Ketua. Jadi ini rapat mendadak semua, termasuk yang hari ini juga mendadak. Jadi terschedule itu tadi harusnya jam 10 pagi tetapi ditunda. Sehingga saya izin waktu untuk mempersiapkan. Bu Kiki. Silakan Pak Firman, silakan. Mati. Pimpinan, terima kasih waktunya. Pimpinan yang saya hormati, saya tahu pagi hari ini ada rapat dengan Kepala Badan Pangan. Saya punya tanggung jawab moral dengan teman-teman sebelah kiri saya. Belum waktu itu, Pak. Karena kami ini yang duduk di sini adalah sebagai saksi fakta. Kami ini adalah pembentuk inisiator terhadap undang-undang pangan. Namun tentunya kami sepakat dengan teman-teman, harusnya Kepala Badan Pangan ini tidak meninggalkan tempat. Namun karena ada tugas dengan Presiden, kita berikan satu kehormatan. Namun saya tidak sepakat kalau diwakilkan, khusus Badan Pangan harus dihadirkan karena saya ingin menanyakan tentang masalah filosofi dan roh undang-undang pangan dipahami tidak. Kalau menjadi Kepala Badan Pangan tidak memahami itu, lebih baik tidak jadi Kepala Badan Pangan. Jadi saya minta pimpinan agar Badan Pangan nanti diagendakan tersendiri karena banyak masalah. Karena pangan itu adalah menjadi tanggung jawab negara,
pangan adalah merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar dan pangan adalah merupakan hak asasi manusia. Tapi kalau yang dijelaskan tadi itu semuanya konsepnya itu hanya ketersediaan pangan, soal sumber dari mana, bukan itu filosofi daripada Undang-Undang Pangan. Oleh karena itu pimpinan tidak perlu diwakilkan, tapi nanti dihadirkan lagi untuk dijadwalkan khusus Badan Pangan Daerah sendiri. Terima kasih pimpinan. Saya kasih toleransi ya, Bapak meninggalkan tempat ini pukul 12.30 dan selanjutnya Pak Firman silahkan menyampaikan. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Satu kehormatan bagi saya walaupun nggak pernah hadir, tapi hari ini diberikan kesempatan karena walaupun Pak Buas, saya ini wakil ketua umum partai, tapi dalam ruangan ini saya patuh tunduk dengan kapoksi saya, Pak. Ini kekuasaannya dalam ruangan ini lebih tinggi daripada wakil ketua umum partai. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Kepala Badan Pangan, Direktur Utama Bulog, Direktur Utama Pupuk Indonesia dan Edifood, Pak Arief, saya sudah kenal nama Bapak itu cukup lama. Ketika kami sering sidak di pasar induk, nama Bapak sudah terkenal di sana. Namun tentunya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Bapak paham nggak sih tentang filosofi dan rohnya Undang-Undang Pangan? Ini pertanyaan. Kalau Bapak tidak memahami, belajar dululah tentang Undang-Undang Pangan. Baca undang-undangnya. Dan kedua, ini juga ada salah satu yang salah di dalam pemerintahan ini. Karena peraturan presiden ini menganulir semua daripada kebijakan yang ada di undang-undang. Di mana hierarki daripada peraturan pemerintah itu tidak boleh melebihi derajatnya daripada undang-undang. Inilah yang membuat Bapak terus kemudian bereuforia, semuanya import, dan import. Pak Arief, perkenalkan, pada waktu Bapak menjadi dirut pertama kali, dilantik seminggu, Bapak harus ingat, membuat statement mau import yang namanya bawang merah. Saya marah, Pak. Saya telepon Menteri Pertanian dan saya telepon Dirjen Hortikultura dan Bapak dikejar di Jogja. Batalkan itu, saya bilang. Kalau mau rakyat tidak marah. Dan Bapak ditanya oleh Dirjen alasannya untuk stok. Padahal kita mau yang namanya panen raya, Pak. Berarti Bapak nggak paham ini di sini. Mohon maaf. Oleh karena itu dalam Badan Pangan ini, Pak, undang-undang kita ini filosofinya lah pangan tersedia dari produk dalam negeri, tidak ada yang lain. Persoalan nanti produknya tidak mencukupi itu persoalan lain. Itu prinsip dasar, Pak. Dan kedua, Badan Pangan ini sesungguhnya kami telah menyampaikan, Pak Khalid tadi sampaikan, saya dulu, Pak, yang menginisiasi dengan teman-teman itu adalah kenapa Badan Pangan ini dibentuk, Undang-Undang Pangan dibentuk. Karena kami tidak rela Bulog itu dibubarkan menjadi Perum. Justru yang benar itu sebuah negara seperti Indonesia ini adalah Bulog ini menjadi salah satu lembaga yang harus dibesarkan, dikuatkan. Karena apa? Di dalam rilis PBB sendiri pada waktu kami memimpin Komisi 4 ke Amerika disampaikan pangan adalah hak asasi manusia, fundamental, Pak. Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar, sandang papan pangan tersedia oleh negara. Begitu luar biasanya. Oleh karena itu, yang namanya Bulog itu harus diperkuat. Kenapa Bulog sekarang menjadi kerdil? Karena konsekuensi LOI yang ditandatangani oleh Kendesus ketika Pak Harto mau lengser. Karena mereka tahu kalau Bulog ini dipertahankan maka import ini sulit masuk. Itu, Pak. Mungkin Bapak belum lahir kali ya. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, Pak, prinsip dasar Bapak sebagai Kepala Badan Pangan itu harus memahami betul tentang masalah filosofi dasar ini. Kalau perlu nanti kita ketemulah dengan Pak Ibnu, saya, Pak Sudin, Pak Mindu. Kita brief, Pak. Supaya Bapak milestone-nya itu menjadi Kepala Badan Pangan itu paham.
Nah, yang Bapak sampaikan tadi, sebetulnya Bapak ini kan sudah terlampau jauh, Pak. Udah masuk ke wilayah berbagai kementerian, lembaga, dan sektor. Bapak ini menangani hulu sampai hilir. Nggak bakalan mampu, Pak. Usia saya, Pak, sudah saya wakafkan di ruangan ini, Pak. 15 tahun. Dari mulai pimpinan komisi, Pak. Sampai anak buah komisi. Saya pindah ke komisi 2 waktu sebelum di sini 15 tahun, Pak, dari mulai pimpinan, Pak. Bagaimana kita tahu persis tentang masalah kondisi pertanian, Pak. Oleh karena itu, Pak Kepala Badan, lebih baik kalau Bapak tidak tahu bertanyalah, supaya Bapak nggak dimarahin teman-teman seperti saya. Sebetulnya Pak Dedi, mohon maaf, hari ini sebetulnya saya tidak mau masuk ke sini, Pak, karena puasa-puasa bisa marah. Tetapi daripada saya dimarahi ketua umum saya, karena ketua umum sudah menyampaikan Komisi 4 dari fraksi Golkar kok nggak ada suaranya tentang menyingkapi carut-marutnya pangan ini. Jadi kembali kepada masalah badan pangan ini, Pak, mungkin mohon maaf perlu satu saat, Pak, kita mendalami betul bagaimana tentang pola kerja dan tata kerjanya daripada badan pangan yang mendasar kepada undang-undang tentunya. Kalau dia buat apa ada undang-undang, Pak? Karena undang-undang itu kita bentuk adalah dalam rangka untuk tadi memberikan hak-hak daripada bangsa kita ini kemandirian untuk masalah kedaulatan pangan, di mana dalam undang-undang ini adalah swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan dan pangan tersedia dalam negeri. Itu, Pak, prinsip dasarnya, bukan karena impor. Nah, ini prinsip dasarnya. Jadi itu kira-kira untuk Pak Kepala Badan Pangan. Boleh dilanjut, Pak? Karena jam 1 saya rapat dengan statistik juga. Ya, jadi menarik silakan, nih. Pak. Silakan, Pak. Dan kedua, saya tidak akan nanya kepada Pak Buas, bukan karena teman ya, tetapi siapapun direktur utama Bulognya tidak akan mampu menyelesaikan. Saya berani taruhan. Nggak akan menyelesaikan. Karena posisi Bulog memang sudah dibikin seperti itu, nggak berdaya. Bayangin, utang negara 712 triliun ya, Pak ya. Bunganya saja, Bulog itu bayar bunga kepada komersial bank, itu bisa untuk membiayai yang namanya 3 provinsi, Pak. Bunganya saja. Betul nggak, Pak Buas? Itu tugas Bulog. Makanya saya hari ini nggak tanya ke Pak Bulog, ke Pak Buas. Saya masuk kepada Pak Bakir Pasaman. Ini ada menarik, Pak. Pupuk subsidi, Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Tadi kan disampaikan bahwa kualitas daripada pupuk subsidi itu tidak sama. Betul ya? Kualitas sama, komposisi berbeda, Pak. Nah, pengaruh komposisi itu apa, Pak? Efeknya? Ya, kalau pengaruh komposisi udah pasti kan, karena kalau komposisi itu didetermine dari agronomis. Jadi kalau masalah kualitas sama komposisi beda nih. Kalau kualitas kita mengikuti SNI ataupun ISO Quality Assurance. Tapi kalau komposisi kan berdasarkan kebutuhan. Oke. Jadi gini, Pak. Pupuk subsidi itu juga prinsip dasarnya ketika kami di Komisi 4 itu, Pak. Pupuk subsidi itu kan diberikan kepada warga masyarakat petani yang tidak mampu. Dan ketika itu kita minta penegasan bahwa pupuk subsidi itu diberikan warga petani yang luas lahannya itu maksimal 2 hektar. Tapi sekarang itu kan hilang. Dan kemudian pupuk subsidi ini juga tidak boleh diperbedakan kualitasnya. Karena subsidi yang diberikan negara itu adalah untuk agar petani kita ini mampu menggunakan pupuk dengan murah, kualitas yang sama dan mendapatkan bisa menghasilkan produksi yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, Pak, mengenai pupuk subsidi ini, Pak, saya ingin diskusi saja. Bapak sebagai pelaksana, penggunaan pupuk urea ini pernah dievaluasi enggak, Pak? Apakah memang masih dibutuhkan terus-menerus seperti sekarang ini, harus ada pengurangan? Karena menurut pengalaman saya, Pak, banyak lahan kita ini yang unsur haranya itu sudah di bawah 3%. Oleh karena itu, kalau unsur hara di bawah 3%,
itu tidak mungkin bisa menghasilkan di atas 4 ton. Ini kesalahan fatal di dalam data pertanian sampai hari ini. Karena data di pertanian Pak Dedi itu dibikin average rata-rata 6 ton. Kalau 6 ton ya mesti surplus, makanya tidak pernah ketemu datanya. Karena para DJ-nya takut dipecat, kursinya diambil orang lain. Masalah pupuk yang namanya organik saja, itu di dalam Pak mafianya sudah luar biasa. Anaknya inilah, anaknya itulah, direkturnya kalau kita ada kasih masukan yang bagus, Pak ini sudah dikondisikan seperti ini, siapa yang mengkondisikan? Ternyata itu saja. Nah, ini persoalan Pak Bagir. Oleh karena itu, kalau memang pupuk subsidi ini Pak, seperti ini, ayolah sama-sama kita menyampaikan kepada pemerintah. Pupuk subsidi itu dihapuskan aja. Polanya yang dirubah. Karena pupuk subsidi Pak rentan dengan yang namanya mafia Pak. Saya masih ingat Pak Dedi, saya di depan situ seperti Bapak begitu, ketika itu Pak dari pupuk Busri dan pupuk petrokimia kalau nggak salah, berpresentasi depan Menteri, langsung saya stop Menteri, Pak, tolong hentikan, saya mau muter video. Tahu nggak Pak, yang namanya pupuk petrokimia itu Pak, waktu itu ya, itu bukan pupuk Pak, batu kerikil di wenter Pak, dicelup kemudian dijual kepada rakyat, dan itu menjadi satu kesatuan paket. Bayangkan Pak, rakyat kita jadi korban Pak, padahal negara sudah baik mengeluarkan anggaran untuk rakyat. Ini kira-kira. Jadi kan itu Pak, mengenai pupuk urea ini, menurut saya memang harus ada evaluasi apakah memang harus diadakan sebesar itu. Kalau tidak, mending kita kurangi Pak. Kasih kesempatan juga yang namanya perusahaan organik swasta yang bagus-bagus. Karena kualitasnya yang swasta itu jauh lebih bagus Pak, tapi tidak dapat kesempatan oleh kementeriannya. Dan yang lucu lagi Pak Dedi, di ruangan ini kan kita bikin kebijakan yang namanya, kemarin kan gonjang-ganjing Bu, sampai sekarang masih Pak ya? Masih. Belum terselesaikan. Pemerintah itu punya program yang sangat bagus, yang namanya unit pengolahan pupuk organik. Tetapi setelah menjadi pupuk, itu tidak dikasih izin lab, tidak dikasih izin edar oleh pemerintah. Ini kan jadi ganjil Pak. Padahal di Blora itu ada yang namanya populasi sapi sampai 200.000. Kalau 200.000 satu tetong 10 kilo Pak, 2 juta ton Pak. Itu nggak bisa diproduksi karena tidak dikasih izin. Karena apa? Ya ada mafia-mafia pupuk yang namanya subsidi-subsidi tadi Pak. Nah ini Pak Dedi, mungkin kehadiran saya sedikit agak kurang enak didengar, tetapi faktanya seperti itu. Ayolah dalam ruangan ini kita sama-sama, tidak perlu saling marah. Kalau perlu kita duduk sama-sama, mindset kita satukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kalau Indonesia ini bergantung terus dengan impor Pak, saya khawatir kalau terjadi musibah pandemi seperti kemarin, semua kemudian tidak melakukan distribusi untuk ekspor importnya, kita akan mati kelaparan seperti tahun 60. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang enak didengar, faktanya seperti itu Pak Arief, kami terbuka karena saya Pak Ibnu dan teman-teman adalah pembuat undang-undang, supaya Bapak membuat rencana kerja itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh undang-undang. Demikian Pak Dedi yang kami sampaikan. Mohon maaf saya akan meninggalkan tempat karena harus rapat dengan Badan Pusat Statistik yang kaitan dengan masalah data yang carut-marut, karena semua tanpa diawali data yang baik maka negara tidak bisa bangun dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Ketua, silakan Pak Salim. Saya sikit aja Ketua, setengah menit. Ini kehadiran senior Pak Firman di sini luar biasa. Banyak ilmu-ilmu yang kita terap dan kita serap Pak Firman. Cuman saya bingung ini. Pak Arief dipilih kan sudah ada pemikiran dari istana. Orangnya layak dan bisa. Makanya kurang setuju saya Pak Firman senior saya kalau Pak Arief ini orang tidak bisa. Ini di mana titik kesalahan nih? Salah yang memilih kah? Atau yang bisik? Ini kan Pak Arief ini seolah-olah
Ya kalau memang Pak Arief juga tidak kurang mampu, tidak bisa belajar sama Pak Firman. Beliau ini tidak pernah masuk nih. Hari ini memang secara khusus bilang beliau tadi. Karena ada pesan mungkin. Makanya ini Pak Arief dan kita semua, untung Pak Firman nih, Pak Senior, hari ini hadir. Ini pencerahan bagi kami yang junior-junior nih. Saya sepakat Pak Dedi. Saya pun sudah setahun lebih di Komisi 4. Betul, setahun lebih sudah saya di sini. Ya, karena kan benar, walaupun saya sudah 9 tahun di sini kan setahun lebih. Setiap dekat mau Lebaran selalu import. Apa rupanya kelebihan import? Apa kelebihan import nih? Untungnya di mana? Kalau pemerintah minta import untuk masyarakat kan tidak masalah. Saya masalah ekonominya nggak paham. Dibilang Pak Firman tadi Pak Arief pedagang, beliau yang hafal. Bingung saya, setiap dekat Lebaran import. Kasih aja import apa? Pertanyaannya importnya apa keuntungannya? Memang importnya enak. Ya kalau enak gabung kita pun ke import. Itu aja Pak Ketua, makasih. Baik, ini dua-duanya senior ya, dua-duanya senior di saya, jadi saya hormati seluruh pikiran dan gagasannya. Sederhana cara berpikirnya, kan Badan Pangan ini menyangkut kebijakan global tentang pangan. Maka dia punya perencanaan yang secara teknis perencanaan produksinya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dari situ Kementerian Pertanian sejak awal sudah bisa dihitung pada tahun ini rencana programnya apa. Kemudian siapa yang bertugas menutupinya. Ketika menutupi maka logistiknya itu penyediaannya adalah Bulog. Logistiknya, operasional teknisnya. Cuman Bulog ada mitra lagi ID Food. Saya juga bingung sampai hari ini apa bedanya food sama Bulog. Oke, ini kebiasaan pemerintah kita terlalu banyak lembaga, terlalu banyak orang. Dan biasanya kalau sebuah masalah diurus oleh banyak orang, biasanya masalahnya nggak pernah selesai. Dan masalah selesai kalau diurus oleh sedikit orang. Ini pemahaman kita, dan agar lebih lengkap lagi pemahamannya, kita persilahkan. Sebelah kiri saya Pak Suhardi Duka. Nah, tapi dia lagi bahagia, tidak duka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan terhormat, Bapak Nas, Bulog, PIH, dan seluruh direktur yang ada. Selamat menjalankan ibadah puasa yang berpuasa. Angkatan Kerja Indonesia tahun 2022 sebesar 143,72 juta. Yang diserap oleh pekerjaan adalah 135,61 juta. Ada sekitar 8,11 juta penganggur. Ini statistik. 40,64 juta adalah petani dan perikanan. Atau sekitar 29,90% hajat hidupnya berada di sektor pertanian dan perikanan. Ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dibanding dengan industri hanya 18,7 juta orang. Artinya, hati-hati kita mengambil kebijakan di sektor pertanian. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di lain sisi, ketimpangan di sektor pertanian juga masih sangat timpang. Yang sejahtera itu hanya PBS, perkebunan besar swasta. Yang petani-petani itu miskin-miskin semua. Ini. Kehadiran Badan Pangan Nasional, sebagaimana Pak Firman tadi sampaikan, ada filosofinya. Kita ingin bisa menjawab persoalan antara kepentingan hulu dan hilir. Saudara Bapak Nas ingat, 2018 terakhir kita impor beras. 2019, 2022, 2021 tidak ada impor. Dan Badan Pangan belum ada. 2021 pemerintah sempat mengajukan impor 1 juta ton. Kami Komisi 4 menolak. Dan itu tidak jadi. Setelah hadir Badan Pangan 2022, kebijakan pertamanya adalah impor. Ini sangat mengecewakan sekali. Kok kebijakan pertamanya impor, sedangkan filosofi pembentukannya lain. Bagaimana
kepentingan petani difasilitasi dengan baik. Yang selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian kan beda paham. Olehnya itu hadirlah Badan Pangan Nasional. Tapi yang mengecewakan di saat neraca beras kita surplus 4 juta ton, Anda melakukan impor. Sedangkan peraturan Presiden nomor 32 mengatakan bahwa impor itu didasarkan dengan neraca pangan. Kalau dalam negerinya cukup, kenapa kita impor? Nah ini 2023 awal Anda juga ingin mengeluarkan kebijakan impor lagi. Nah ini Saudara Bulog, 2018 banyak berasnya disposal, ya Pak ya, diakui. Jadi Bulog ini bagusnya kita kembalikan dulu. Kita kayak saya dulu yang berkoar-koar supaya Bulog diberikan hak untuk penyaluran. Saluran ke Bansos, saluran ke PKH, saluran ke mana-mana. Supaya Bulog bisa bergerak. Tidak disposal dia punya beras. Dan itu sudah dilakukan sekarang, alhamdulillah. Ya. Tapi setelah Bulog melakukan penyaluran, malah Bulog isi baik terhadap produk dalam negeri. Bapak malas membeli beras dalam negeri. Nah, ini kita harapkan supaya terjadi penyaluran, Bapak itu menyerap beras dalam negeri, bukan beras impor. Nah, ini yang kami sesalkan sebenarnya. Saat yang bersamaan ya, Badan Pangan menetapkan HPP gabah itu 4.200. Di tengah harga beras 12.000. Di mana hitungannya, Pak? Sesungguhnya saya punya pertanyaan itu, Anda ini pahlawan atau penjajah? Ya. Di tengah harga beras sudah 4.200 dan harga pasar gabah 5.600 sampai dengan 6.000, tiba-tiba keluar suratnya saudara 4.200. Ya diperbaharui sekarang menjadi 5.000. Tidak ada 4.200. Iya. 4.000 berapa itu terakhir? Enggak ada 4.200. 4.000 terakhir berapa? 4650. Ya 4 berapa? Iya, 4650. 4650, iya. Iya. Di tengah harga beras pasar 12.000. Di mana hitungannya gabah menjadi HPP 4.600. 5.000 pun tidak ada hitungannya. Jadi saudara ini, siapa yang ingin Anda? Siapa sebenarnya Anda? Ini di tengah harga gabah, di tengah harga beras 12.500, gabah tidak akan ada 5.000. Ya. Beras juga tidak akan ada 9.950. Kau paksa Bulog beli dengan itu. Jadi saya selalu katakan bahwa Anda amputasi Bulog dengan kehadiran Badan Pangan untuk memotong tangannya Bulog dengan HPP beras 9.950 untuk tidak bisa membeli Bulog di harga pasar. Maka pada saat itulah keluar lagi kebijakan impor. Ini kan politisnya begitu. Hati-hati saudara. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Olehnya itu pimpinan, saya minta pimpinan Badan Pangan di dalam menetapkan atau di dalam mengajukan impor sebelumnya harus mendapat persetujuan DPR. Ya, harus mendengarkan pendapat fraksi-fraksi di DPR sebelum memutuskan untuk memutuskan impor kepada Bulog. Begitu juga dalam menentukan HPP. Jangan seenak perutnya menentukan HPP tanpa mendengarkan fraksi-fraksi, pendapat fraksi dari Komisi 4. Sedangkan menteri, ya, rencana impornya menteri dulu kemarin perdagangan kita bisa gagalkan. Saya ulangi kembali, kebijakan impor diatur pada Peraturan Presiden nomor 32. Saya benar-benar minta neracanya ini. Ya. Kalau neracanya surplus, kenapa impor? Aturan dari mana?
Sekarang ini neraca kita surplus, kecuali garam, bawang, ya oke silakan. Kedelai silakan. Ya, karena memang defisit kita punya neraca. Tapi kalau hanya CBP yang tidak bisa dibeli oleh Bulog sehingga kita impor karena harga HPP penetapan CBP yang rendah, itu menjadi alasan impor, saya tidak terima. Bukan itu yang menjadi aturan Peraturan Presiden nomor 32. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Olehnya itu praksi saya, pimpinan, catat, saya tidak menerima impor 2023 untuk memenuhi CBP di tengah panen ini ada. Selanjutnya Bulog. Ya, saat ini Bulog sekarang berorientasi impor untuk pemenuhan CBP. Ya, saya ulangi kembali Pak Bulog. Ya, kalau emangnya Bulog ingin dikembalikan hanya menyimpan CBP, ya silakan saja. Daripada impor, karena kalau sirkulasi di Bulog kita berikan bansos, kita berikan PKH dan lain sebagainya, pasti CBP-nya berkurang, pasti beli. Ini kan begitu. Ini. Jadi kalau mau CBP-nya tidak berkurang, ya jangan kasih penyaluran supaya CBP-nya tidak berkurang. Ya tunggu saja lagi disposal. Ini kan persoalannya. Ya, selanjutnya PT Pupuk. Sebenarnya Pak Dirut, pupuk ini berapa produksi di dalam negeri khusus dari Pupuk Holding Indonesia? Tadi sudah dijelaskan. Dan berapa kebutuhan pupuk penggunaan dalam negeri termasuk PBS? Apakah mampu produk dalam negeri pupuk ini dipenuhi oleh dalam negeri itu sendiri? Termasuk perkebunan rakyat, perkebunan swasta yang besar-besar itu, apakah mampu dipenuhi? Sedangkan saya lihat datanya ini adalah hanya hampir memenuhi untuk subsidi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya barang disubsidi, ya tentunya barangnya sama. Kalau kita ingin subsidi gula, ya gulanya sama, berasnya sama. Tapi yang terjadi di pupuk adalah kita subsidi barangnya berbeda. Barangnya berbeda utamanya MPK. Kalau tadi urea sama ya. Kalau MPK ini barangnya beda. Kalau barang berbeda ya tentu beda harga dong. Iya. Beda harga dong. Ya buat apa kita subsidi kalau emangnya barangnya lebih murah, iya kan? Ini. Jadi mohon penjelasan ini Pak Dirut. Kenapa dibuat murah, pupuk subsidi, kemudian disubsidi lagi? 2 kali untung nanti PT Pupuk ini. Atau tidak usah disubsidi lagi yang MPK itu karena sudah barangnya murah, rendah dia punya kualitas. Perlu dihitung ini dengan baik. Sehingga dengan demikian PT Pupuk Indonesia untung juga, ya. Kita harapkan ada untung, tidak rugi. Karena namanya perusahaan kita harus untung. Tapi jangan juga keuntungannya seuntung-untungnya kemudian merugikan rakyat. Terakhir adalah ID Food. Saya minta saudara ID Food ini tadi sudah mulai bagus, ada produksinya, ya. Ya. Tapi saya minta Anda produksi pada komoditas-komoditas yang memang masih besar skala impornya. Ini. Dengan demikian ID Food bisa menjadi pahlawan untuk bisa mengimbangi tidak impor. Ya minimal garam dulu. Mana garam di sini, ada garam ya? Ya. Garam masuk kan di ya. Garam itu kan bahan bakunya tidak dibeli. Apakah sudah dibeli? Belum. Belum Pak ya? Satu-satunya produk yang bahan bakunya tidak dibeli kok bisa impor kita, sedangkan kita lautan kita begitu luas. Yang jadi persoalan adalah barang industri masuk di pasar,
Nah itu. Jadi alasan-alasan ini impor untuk industri, tapi dimasukkan di pasar. Akibatnya garam rakyat menjadi hancur. RNI akan mengimpor gula sebesar-besarnya, ya saya minta juga hitung produksi dalam negeri, sehingga intinya adalah neraca pangan kita defisit antara impor dengan ekspor. Satu-satunya yang bisa menutup adalah adanya sawit yang bisa menutup sehingga surplus kita punya neraca pertanian. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Kakak Johan, silakan. Izin Ketua. Silakan, Pak. Silakan. Dengan segala kerendahan hati saya izin untuk meninggalkan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan, Mas Harip, terima kasih sudah mengapresiasi jagung Sumbawa. Ya, mudah-mudahan dengan apresiasi ini bisa dijaga stabilitas harganya. Oi. Ya, sama jalan Mas, hati-hati di jalan. Ya, salam sama Mas Jokowi. Ya. Kakak Johan, saya nanya dulu, mau senyum mau kritis? Tergantung pesanan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy, Wakil Ketua yang luar biasa. Anggota, Pak Kepala Bulog, Dirut Pupuk, dan Badan Pangan Nasional. Pertama saya ingin katakan bahwa memang Badan Pangan Nasional ini Pak Ketua, lain ibu yang melahirkan, lain pula ibu yang membesarkan. Dia dilahirkan oleh Undang-Undang Pangan, yang semangatnya penyelenggaraan pangannya adalah kedaulatan dan kemandirian pangan. Tapi lantas kemudian dibesarkan dan diasuh oleh ibu yang rezimnya adalah ketersediaan. Karena itu tidak heran Pak Suhardi Duka, program pertamanya adalah impor beras. Karena hanya bicara tentang ketersediaan. Dan seterusnya itu. Ya, dan seterusnya lah. Ya. Nah, padahal sebenarnya tugas kita sebagai negara itu adalah salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, itu amanat konstitusinya. Ketersediaan pangan itu adalah hak konstitusi rakyat kita. Karena kan harus kita jaga ini dengan baik, ya. Nah, kemudian kalau kita konfirmasi melihat nilai tukar petani 2 tahun terakhir, tahun 2021 pada angka 98,21. 2022 98,82. Ini NTP tanaman pangan, Pak. Ini terkonfirmasi bahwa memang petani pangan kita ini rugi. Keluar 100, balik 98, kan rugi Pak. Ini terkonfirmasi. Padahal ketika pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dalam penyampaian kerangka ekonominya itu menyampaikan NTP kita itu di atas 100, 107 lah waktu itu pada tahun ini. Nah, harusnya menurut saya Badan Pangan menghitungnya atas dasar itu. Bukan hanya dengan hitung dagang, bukan hanya dengan harga pasar, tapi bagaimana membuat petani kita memiliki NTP rata-rata pada angka 107. Jadi merencanakan harga gabah itu dengan untung sebagai petani. Nah, hari ini kan saya sering mengulang-ulang ini terjadi paradok kondisi Pak. Orang lagi panen, gabah lagi ada, murah harganya, tapi berasnya tetap tinggi. Nah, berarti kan ini kita tidak menghitung dengan baik gitu loh. Dasar hitungannya sekali lagi adalah harga pasar. Bukan kerangka ekonomi yang menjadi tujuan kita penyusun APBN itu. Bahwa NTP itu 107 dengan arti bahwa setiap petani menjual produknya itu untung 7 poin. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kan bagaimana agar kita berpikir, terutama Badan Pangan itu, walaupun tetap berada dalam rezim ketersediaan, bukan tukang kedaulatan itu, bagaimana merancang harga agar petani kita itu untung. Ketika mereka panen,
ya, harga yang mereka bayar itu di bawah harga yang mereka terima. Kan itu Pak rumusnya kalau kita bicara tentang NTP itu. Nah, bagaimana harganya, berapa, saya tidak tahu, saya bukan ahli ekonomi. Tapi secara prinsip bernegara, Anda harus hadir sebagai negara, bukan sebagai pedagang. Itu yang pertama Pak Ketua. Yang kedua, tadi ada semacam sedikit kebanggaan, ya, data yang disampaikan kepada kita oleh Badan Pangan bahwa secara perlahan-lahan kita sudah memiliki stok pangan, cadangan stok pangan sudah mulai terisi yang tidak ada. Saya ingin memastikan Pak, ya, sumbernya dari mana? Ya, kalau dari dalam negeri ini perlu kita support, senang kita. Tapi kalau untuk mengisi cadangan itu impor, jangan Pak. Ya, saya sama dengan Pak Sarwedi Duka, saya menolak kebijakan impor ini. Kebijakan impor ini menurut saya Pak Ketua, ini kebijakan salah kaprah. Karena didasari atas data yang tidak valid. Ya, masing-masing pengelola baik food maupun pangan tadi Pak Ketua, ini beda-beda datanya. Iya, makanya datanya pun berbeda. Nah untuk itu Pak Ketua sekali lagi saya ulang, ya, kita harus duduk berdiskusi khusus soal data ini. Nggak usah yang lain-lain dulu. Kumpulkan, hari ini nggak ada tanaman pangan. Direktur tanaman pangan tidak ada. Nah sehingga bisa saja Badan Pangan itu berbicara menyalahkan bahwa kenapa kita impor karena produksi kurang. Nggak ada orangnya. Kan percuma kita bicara. Nah, mungkin bisa dalam bentuk panja atau kita FGD khusus soal data ini, data pangan ini. Ya, soal data ini Pak Ketua. Biar clear, data mana yang kita jadikan acuan kalau betul kita tidak percaya kepada BPS. Lantas data apa lagi yang perlu kita pakai, yang perlu kita percaya? Nah, kalau kita misalnya ingin punya satu data acuan, mari kita sepakati bersama-sama, undang semua stakeholder Komisi 4 yang berbicara tentang pangan ini. Tanaman pangan, Menteri Pertanian dihadirkan, Badan Pangan dihadirkan, Bulog dihadirkan, semua kita hadirkan, kita sepakati, ini data acuan kita. Ini acuan produksinya, ini acuan kebutuhannya. Sehingga kita pun kalau kemudian terjadi impor, kita tidak kemudian saling menyalahkan. Itulah kenapa saya hari ini, karena kita tidak punya data acuan yang valid dan kita sepakati bersama, tidak saya setujui kebijakan impor ini, karena salah kaprah menurut saya. Yang berikutnya Pak, saya tanya ke Bulog Pak, barang beras impor yang menjadi penugasan Bulog itu boleh dijual di pasar itu Pak? Mohon maaf Pak Ketua, untuk poin ini saya tanya langsung. Pak Kepala Bulog, boleh dijual di pasar? Tidak Pak, jadi hanya untuk operasi pasar dengan bansos saja Pak, program pemerintah. Jadi kita tidak menjual Pak. Oke, terima kasih Pak. Kebetulan kemarin saya diajak sama pimpinan sidak ke Gede Bage. Masuk saya ke satu kios Pak. Dengan bangganya pinwil Bapak itu dan pincap yang di sana itu menceritakan, menunjuk, bahkan ada satu kemasan resmi Bulog dijual di pasar Gede Bage dengan harga 9.800. Ya. Itu SPHP Pak, untuk operasi pasar Pak. Jadi memang untuk menurunkan inflasi Pak. Jadi bukan dijual umum tidak Pak. Itu hanya untuk operasi pasar, kebutuhan terbatas Pak. Entar dulu Pak, saya lurusin ya. Jadi persoalan beras kemasan Bulog ada di pasar itu bukan hanya di sini, tetapi juga di Brebes, ya kan? Tetapi saya tahu logika itu. Sebenarnya beras itu tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Tetapi kunjungan Komisi 4 menjadi ada. Karena takut ditanya oleh anggota Komisi 4, ini beras Bulog ada enggak? Sebenarnya inisiatif teman-teman yang saya tanya langsung ke pedagangnya, beras ini ada enggak seminggu? Ya enggak, ini baru datang tadi malam Mbak. Jadi santai aja, itu karena kita kunjungannya sebenarnya. Terima kasih Pak Ketua. Makanya saya tanya tuh boleh apa tidak, kan jawabannya tadi tidak boleh. Tapi faktanya ada di pasar. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita dapat penjelasan saja Pak Ketua. Kita kan wakil rakyat. Kalau ditanya bisa kita jawab. Rakyat kita. Oke.
Yang berikutnya Pak, dalam laporan Bulog ini ada data importasi, sudah melakukan importasi 492.855 ya dalam laporannya. Pertanyaan saya Pak, apakah data ini adalah impor akhir tahun kemarin atau bagian dari yang 2 juta 2023 ini? Nah itu nanti aja dijelaskan. Itu saya ingin pastikan data saja Pak, biar kita bisa memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Jadi mungkin itu Pak Ketua, intinya sekali lagi pesan saya kepada pengelola pangan ini, terutama Badan Pangan Pak, ini menjadi challenge buat Bapak yang ada di Badan Pangan. Jangan sampai kejadian sebelum ada dan setelah ada Badan Pangan itu persoalan kita sama, yaitu ya, harga beras, harga gabah jatuh saat panen raya, ya, dan terjadi impor saat panen raya. Jadi demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kalau bicara pupuk dicabut subsidinya, kemudian harga beras dilepas ke pasar, yang paling untung tuh petani yang bisa menggunakan dana-dana bantuan sapi itu berubah jadi organik. Itu keren banget sebenarnya. Nanti kita bahas itu. Selanjutnya Mbak Rizky mau bicara? Oke, mewakili siapa? Oh, praksi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sudah lama saya juga tidak berkontribusi, berdialektika, berpikir di dalam sini, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mencari solusi terbaik lah. Walaupun tadi saya dengar beberapa senior yang sudah berapa periode di sini kok tidak makin ada pencerahan, sedangkan datanya cerah semua. Jadi kalau saya dari awal duduk di Komisi 4 Bapak Ibu sekalian, dan terakhir saya sampaikan, selama data tidak tersinkronisasi antara satu kementerian dan lembaga lainnya, maka tidak akan pernah benar arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Mohon maaf, dari awal saya sampaikan demikian. Jadi ya saya nggak heran juga, makanya saya juga kalau senior aja udah males, apalagi kita remah-remah rengginang ini kan, gitu ya. Kemudian tadi saya cuma sedikit ingin menggarisbawahi kepada rekan-rekan mitra-mitra kerja kami di Komisi 4. Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu berkenan kiranya dibaca secara holistik. Saya mungkin hari ini agak kurang sependapat sama Bang Johan. Kenapa? Karena itu sudah termaktub yang mana namanya kemandirian, kedaulatan, dan lain-lain. Tapi membaca ini perlu dengan hati. Bapak-bapak di sini melayani negara, kami pun di sini melayani rakyat. Yang mana negara itu bisa jadi negara karena ada rakyat di situ. Jadi saya bukannya apa-apa, karena kalau mau dibilang apakah kita sudah mulai kehabisan semangat, ya Pak Panggah aja sampai lesu itu duduknya ya, bukan karena puasa, karena dari zaman beliau kok bukannya mungkin tidak makin baik mungkin ya. Kenapa? Simpel saja, parameter lahan itu selalu di Jawa. Saya agak bingung gitu. Sedangkan NTB, Sumatera, ya, Kalimantan, itu saya tidak paham kenapa tidak pernah menjadi acuan juga, gitu loh Pak Panggah. Sedangkan lahannya masih luar biasa. Makanya kenapa saya juga sama Pak Firman sama Pak Ibnu tadi bicara, kami akan serius nih bicara undang-undang statistik, supaya data-data yang dipakai muncul nih nanti kebijakan-kebijakan itu harapannya lebih baik dan terdigitalisasi. Karena di dalam peraturan Presiden 66/2021 di Badan Pangan Nasional, walaupun Pak Arief tidak ada, di pasal 3 ayat G ada di situ pengembangan sistem informasi pangan. Berarti yang tadi Pak Firman sampaikan, hulunya dulu benerin. Nah, kerja ini mungkin tadi katanya kan mau diwakilin sama Pak Sarwo atau di situ semua eselon 1 lah ya. Ya tolonglah kepala badannya dikasih masukan yang benar Bapak. Bahwa dibentuknya ini Badan Pangan Nasional itu sebagai balancing
semua kelembagaan ini dalam menerbitkan kebijakan, mau itu impor, non impor dan lain-lain lah. Nah kemudian masalah saya agak spesifik Badan Pangan, saya pengen tahu Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan siapa? Siapa namanya Pak? Izin pimpinan. Selamat siang Bu, nama saya Gusti Ketut Astawa Bu. Oke. Pak Ketut ya? Ya Bu, panggilnya Pak Ketut. Pak, saya mencoba membaca peraturan Presiden pasal 66. Saya mohon maaf Pak, kalau Pak Sutrisno pasti bicara statistik, kalau saya pasti bicara aturan, karena background saya hukum Pak. Ya, jadi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan harusnya kebijakan impor itu salah satunya ini berdasarkan kinerja Bapak. Nah nanti suatu saat betul tadi disampaikan teman-teman, kita butuh satu sesi sendiri dengan Badan Pangan Nasional supaya kita tahu gitu loh, apa sih mekanisme yang diterapkan di dalam deputinya Bapak, deputi yang lain-lain juga seperti apa yang stunting. Ini kan harus supaya antara RNI dan lain-lain ini sinkron. Ini kan geraknya sendiri-sendiri. Bukan saya loh yang ngomong, tetangga saya. Ya, jadi, nah terus juga saya sampai mencari Pak Budi Waseso yang terhormat, Pak Frans, tujuan BUMN ini apa sih? Saya sampai akhirnya karena udah blank nih otak saya dengan perdebatan ini, saya harus mencari filosofi tujuan BUMN ini apa. Dari 4 hal yang saya garis bawahi, saya takutnya BUMN ini hanya fokus di yang kedua, mencari keuntungan titik. Padahal ada A, B, C, D. Saya kepengen berharap Anda ini dibuat rame-rame, keroyokan, supaya makin benar ke depannya. Kok ini tambah rame, bukannya tambah benar, gitu loh. Jadi saya harap kawan-kawan pimpinan juga, saya memang bukan apa tadi Pak Salim, terus Pak Firman, Pak Johan, memang kita butuh sesi khusus, nggak bisa, kita punya keterbatasan di ruang rapat ini dalam jam dan lain-lain. Kupas tuntas supaya kita diskusi apa yang harus dilakukan. Ingat loh Pak, bikin lembaga itu bukan kosong-kosong, semua ada anggarannya. Daripada anggarannya diberiin ke kalian-kalian para pemerintah ini, tapi kalau faedahnya buat masyarakat nggak ada, ya lebih baik direct aja, walaupun agak ribet pasti, gitu loh. Apalagi sektor pangan. Nah itu mungkin sekilas yang unek-unek saya Pak, karena apa ya, sudah diambang masa purna 2024 ini, tapi kok nggak ada hal yang positif juga yang apa yang bisa diperbaiki dalam konteks kebijakan. Saya bicara konteks kebijakan, karena kebijakan yang bapak-bapak bikin ini berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di luar sana. Pak Frans, spesifik saya ingin bertanya sama Bapak di halaman 14. Oke. Program Pangan 2022. Saya kan dari kemarin mungkin bukan barang baru kalau saya suka mengkritisi program makmur ini. Cuma saya pengen nanya, bedanya program makmur, petani makmur dengan petani yang tidak makmur ini apa? Apakah hilir produknya dibeli oleh BUMN atau gimana? Kedua, turunan tanamannya apa aja? Ya. Kemudian apakah program makmur ini berpengaruh dengan nilai tambah petaninya? Karena itu yang saya bilang waktu dari awal Pak Frans, saya mengkritisi. Ini jangan sampai yang makmur ya makmur, yang melarat ya melarat. Ini yang saya takutin karena nama programnya makmur. Gitu. Hah? Iya beda ya. Oh sama ya, sama. Ya jadi Pak, saya minta pencerahan di sini, dan kemudian karena Pak siapa mungkin titip pertanyaan untuk disampaikan, saya butuh perkembangan saja. Saya kemarin membaca berita importase gula dari Thailand. Walaupun memang nggak naik kayak beras ya, beritanya biar pret gitu, muncul hilang, saya nggak tahu. Tapi kan ini buat kita, untung pas kedapatan kemarin berita, saya pengen tahu aja
policies kebijakan importase gula itu atas dasar apa? Ah, itu aja yang saya pengen tanya. Gitu. Nah, kemudian terkait PIHC, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun PI Group yang ke-11 tahun. Semoga pupuk tidak langka lagi dan semua mafia-mafia pupuk juga diberantas. Saya mohon dengan hormat Pak Bakir, karena masih sekali banyak pasar malam di wilayahnya Pak Tri terkait, ya saya harus sampaikan, mafia pupuk itu masih banyak. Ya ini masukan, 11 tahun itu kan baru beranjak remaja, baru antara remaja belum, anak kecil juga udah kagak, ya kan gitu ya. Mungkin dengan usia yang 11 tahun ini PI semakin mencoba membuat terobosan yang baik, apalagi pabriknya juga sudah mulai banyak, tapi pabrik banyak kalau pupuknya masih tidak bisa mengcover ya sama aja bohong. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mbak Kiki. Selanjutnya Pak Sulaiman. Ya Pak, siap Pak? Siap. Pak Salim mau interupsi lagi enggak? Enggak. Terima kasih pimpinan segenap anggota Komisi 4 yang saya hormati, Badan Pangan, Bulog, Pupuk Indonesia, ID Food, dan seluruh mitra kerja yang saya hormati. Makin hari makin bingung Pak Ketua. Jadi kehadiran Badan Pangan ini kita ikuti. Pak Buas juga mungkin merasakannya. Sebelum Badan Pangan ini ada, kita tahu data itu satu. Sebagaimana dia diamanatkan, data statistik itu yang kita pegang bersama-sama. Tapi belakangan ini kita ikuti begitu banyak masyarakat yang bingung karena data yang disuguhkan itu berbeda. Apalagi yang sangat menonjol itu antara produksi dan kemudian di saat bersamaan juga ada impor. Karena itu untuk RDP kali ini saya resmi bicara sebagai mewakili fraksi Partai Nasdem. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, fraksi Nasdem setelah mempelajari data prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2023 yang disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, terdapat 4 komoditas yang total ketersediaannya tidak mampu memenuhi kebutuhan tahunan dalam negeri, yaitu kedelai, bawang putih, daging lembu, dan juga ikan. Namun terdapat 6 komoditas yang masuk dalam perencanaan impor, yaitu beras, kedelai, bawang putih, daging lembu, gula konsumsi, dan ikan. Mungkin diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk komoditas yang secara neraca surplus, namun masih masuk dalam neraca rencana impor, seperti beras dan gula. Yang kedua, fraksi kami juga memahami bahwa upaya jangka pendek, terutama menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, percepatan kedatangan impor komoditas memang diperlukan untuk jaminan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan. Namun skenario jangka menengah dan jangka panjangnya juga diperlukan perhatian lebih lanjut, terutama untuk komoditas yang produksi dalam negerinya masih sangat rendah dibandingkan kebutuhan tahunan nasional kita, seperti kedelai dan bawang putih. Fraksi kami mendorong Badan Pangan Nasional turut mengoptimalkan produksi dan produktivitas komoditas dalam negeri agar bisa mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dari impor. Selanjutnya pimpinan, terkait dengan persetujuan dari Menteri Keuangan atas usulan anggaran belanja tambahan untuk Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2023 sebesar 361,3 miliar atau 28,61% dari ABT yang diusulkan,
yaitu sebesar 1,3 triliun di halaman 5. Kami minta agar anggaran tersebut dapat dikelola dengan cermat dan digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Kami juga meminta agar Badan Pangan Nasional memberikan penjelasan secara detail peruntukan dari ABT tersebut. Yang kedua terkait dengan peraturan Badan Pangan nomor 6 tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah. Dari rafaksi harga gabah atau beras di halaman 8, kami minta Badan Pangan Nasional memberikan penjelasan dasar penghitungan terhadap penetapan kebijakan tersebut. Dari mana data atau sumber informasi yang digunakan, dan siapa saja stakeholder yang dilibatkan. Hal tersebut menjadi sangat penting agar HPP yang ditetapkan benar-benar menguntungkan dan sesuai harapan petani, sesuai kondisi real harga yang ada di lapangan, sehingga Bulog dapat menyerap hasil gabah beras petani. Saat ini HPP gabah kering panen dan gabah kering giling lebih tinggi dibandingkan dengan HPP yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Jika kita lihat dari prognosa neraca pangan nasional periode Januari-Desember 2023 di halaman 14, total ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan tahunan masih terdapat sisa sebesar 5,01 juta ton. Akan tetapi berdasarkan data yang ada pada kami, kami melihat terdapat rencana impor sebesar 433.317 ton. Ini mohon dapat dijelaskan lagi. Yang berikut kami juga minta penjelasan terkait dengan penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog terkait dengan impor beras sebanyak 500.000 ton dari rencana 2 juta ton yang infonya akan digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras yang merupakan hasil keputusan pemerintah dan dapat rapat ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri. Selanjutnya kepada Pupuk Indonesia, terkait dengan pupuk bersubsidi, tadi teman-teman banyak yang sampaikan, dan pupuk non-subsidi di halaman 5, kadar aturan sebagaimana mengacu pada dokumen SNI nomor 2801-2010, memang telah diatur terkait dengan batas minimal atau maksimal kandungan unsur yang ada di dalamnya, seperti kadar nitrogen, kadar air, dan biuret. Akan tetapi kami ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait dengan angka pasti kandungan nitrogen yang ada pada pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Ini agak perlu diperjelas lagi. Selanjutnya terkait dengan rencana penyerapan Bulog tahun 2023 di halaman 21, saat ini sudah masuk bulan April. Tetapi jika kita melihat realisasi pengadaan bulan Maret yang sebesar 71,09 ribu ton, jauh sekali jika dibandingkan target pengadaan yang sudah ditetapkan yaitu 301,8 ribu ton. Selain itu, dari total realisasi pengadaannya berjumlah 540,7 ribu ton, hanya 84,70 ribu ton yang berasal dari serapan dalam negeri, sisanya dari luar negeri. Artinya dari target pengadaan ditetapkan pada bulan Januari dan Februari sebesar 229,95 ribu ton, Bulog hanya mampu menyerap sebesar 13,69 ribu ton, jauh sekali dari target. Hal ini harus menjadi perhatian serius dan evaluasi dilakukan. Apa yang menjadi penyebab tersebut? Apakah karena HPP yang sudah ditetapkan lebih rendah dibandingkan harga yang ditawarkan oleh para tengkulak atau pengusaha yang ada di lapangan sehingga Bulog tidak dapat bersaing atau karena apa? Mohon ini juga dapat dijelaskan. Kami juga menyoroti terkait dengan bantuan cadangan pemerintah. Bantuan cadangan pangan pemerintah berupa komoditas daging, ayam, dan telur
diberikan kepada 1,466089 juta keluarga berisiko stunting di 7 provinsi selama 3 bulan. Ini data stunting di seluruh Indonesia kita tahu. Di Papua juga sangat tinggi. Tapi sayang sekali bahwa bantuan ini tidak sampai di wilayah Papua. Mohon ini juga bisa dijelaskan apakah masih ada harapan untuk diberikan juga ke Papua. Saya kira ini Ketua beberapa hal yang saya sampaikan dari fraksi Partai Nasdem, dan mohon izin supaya datanya tidak hilang dan saya resmi menyerahkan kepada pimpinan dari Badan Pangan Nasional atau ke Bulog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang ke sebelah kiri saya, Pak Edward. Pak Edward Tanur kan? Udah rapi banget rambutnya. Iya, terima kasih Pak Ketua. Dari tadi suasana memanas ini karena sepak bola Piala Dunia sudah batal lagi, repot kita. Jadi ya kita bulan puasa ini kita kasih turun tensi sedikit. Jadi saya dari tadi saya memberikan apresiasi untuk Bulog karena baru-baru kami kunjungan ke Jawa Barat, memang kelihatannya harga stabil ya, ada lonjakan tapi sedikit sekali. Tapi ternyata itu banyak dimasuki beras import. Jadi saya sih no problem, yang penting masyarakat itu ada makan, ada beras. Memang sekarang lagi saat-saatnya mau panen raya ya, cuma berasnya, gabahnya belum masuk sampai ke pasaran. Sambil kita menunggu, memang kita memilih kebijakan supaya jangan terlalu terjangkit penyakit impor. Tapi kita lebih mendahulukan kondisi di lapangan. Untuk jangka pendek perlu diantisipasi ya. Kalau tidak ya bisa menyulitkan kita semua ya. Rakyat kalau lapar itu dia teriak, malah demo tambah lagi. Kita cukup Pak Presiden yang pusing 2 minggu saja mengenai bola. Kita DPR jangan pusing, kita tetap melakukan kontrol pengawasan yang ketat di lapangan. Jadi terima kasih banyak Pak Kabulog. Ya kita harapkan agar data import ini jangan sampai bisa menyebabkan kejadian-kejadian yang lalu bisa terjadi penumpukan beras disposal. Ini yang kita antisipasi. Kalau ke depan mengenai pembelian gabah memang itu memang satu kendala ya. Kita tetapkan harga satuan gabah terlalu rendah, masyarakat nggak mau jual. Terlalu tinggi, ya inflasi. Ini dilema. Saya lihat-lihat, saya bilang ini memang dilema. Tapi kita cari jalan tengah ya. Kalau memang data produksi beras dari pertanian itu akurat, saya kira tidak ada masalah, stok beras tetap ada. Cuma datanya seperti tadi, data antara Bappenas dengan pertanian sedikit beda, walaupun kita alasan bulannya beda, segala macam beda ya. Tapi kenyataan di lapangan memang beras tidak ada. Ini yang kita harus jujur. Intinya jangan ada dusta di antara kita. Ini semua kita kan berjuang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Itu hal yang mengenai kontradiksi atau ini terima tolak atau dukung dan tidaknya mengenai kebijakan impor. Kalau barang itu ada ngapain kita impor? Tapi kenyataan di lapangan ini yang kita harus real melihatnya. Cuma ya kembali lagi harus waspada sehingga tidak terjadi penumpukan. Kita sih berpihak kepada masyarakat, kepada petani. Tapi kalau
karena satu dan lain hal, kalau beras ini tetap ditahan, kasihan kan yang konsumennya lebih banyak dari petani ini, masalahnya kebutuhan akan beras ini. Jadi ke depan saya kira kita tetap melakukan pengawasan yang lebih ketat, khususnya Komisi 4. Dan yang satu lagi mengenai Indofood, saya kira Indofood perlu melakukan pengontrolan tentang Indofood, sorry. Sekali-kali keseleo nggak apa-apa. Ya, nanti Jangan sebentar lagi kedua fast kali. food coba. Pak Edward, Ya. asal jangan fast food aja. Jadi mengenai ID Food ini kita tetap memberikan apresiasi karena ada BUMN yang di bawah ID Food ini kan sejak awal bergabung di bawah bendera ID Food ini kan masih mengalami stagnan ya, artinya belum sehat lah. Jadi upaya apapun yang dilakukan oleh ID Food kita harus memberikan apresiasi. Memang membutuhkan satu proses waktu yang akan menjawab itu, karena setiap kebijakan ini belum tentu bisa pas, bisa diterima oleh semua pihak. Setiap orang punya kendala dan permasalahannya sendiri-sendiri. Itu mengenai ID Food. Kalau mengenai pupuk Indonesia, mudah-mudahan ini nggak salah sebut pupuk Indonesia, PI ya Pak Direktur. Jadi saya sangat memberikan apresiasi dengan pengadaan 1000 kios lagi, itu sangat baik untuk pendekatan pelayanan. Yang penting diharapkan agar betul-betul pupuk itu bisa tersedia. Tujuannya kan untuk mendekatkan pelayanan. Sekarang yang bermasalah itu pada tahap pendistribusian untuk sampai kepada kios yang bersangkutan. Itu permasalahan di situ, Pak. Seperti pada saat musim tanam, pupuknya belum ada pada saat mau pemupukan. Ini kendala, itu klasik. Setiap kali itu, belum lagi harganya. Betul, dari standar pupuk subsidi ini sudah ada harganya sekian. Tapi kadang-kadang di lapangan ya, itu bisa terjadi miss dalam penyaluran pupuk. Mereka tahu bahwa pupuk lagi kosong dan sangat dibutuhkan oleh petani. Maka terjadi permainan harga. Pupuk subsidi aja masih terjadi permainan harga. Karena setiap petani itu wawasan dan pengetahuannya tentang pupuk subsidi ini tidak sama. Jadi mudah diputar makna ini. Belum lagi ya ada penyimpangan-penyimpangan yang lain ya. Jadi saya harapkan agar pupuk subsidi ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Dalam penyalurannya harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Jangan sampai dikirim NTT, nanti sebentar sudah dipindahkan ke tempat lain lagi. Ini hal-hal ini terjadi. Cuma ya kita, bukan tugas kami DPR RI untuk melakukan penyidikan atau penyidikan. Kami hanya mengontrol dan menyampaikan hal-hal penyimpangan ini kepada bapak-bapak yang selama ini menangani tentang pupuk subsidi ini. Jadi ya janganlah dianggap remeh karena kita berjuang ini masih banyak orang susah, orang miskin di daerah-daerah terpencil, terluar, termiskin lagi. Jadi itu memang repot. Jadi itu mengenai pupuk subsidi. Tapi kami sangat berharap sebagai wakil rakyat agar hal-hal yang kami sampaikan di sini bisa mendapat apresiasi dan mendapat dukungan. Sehingga jangan kita berulang tahun terus. Nanti dikira DPR ini hanya datang, duduk, dengar, diam, duit, ngantuk lagi. Padahal kita begitu gesit untuk menyampaikan hal-hal yang kita alami di lapangan. Jadi manfaatkan kewenangan bapak-bapak sekalian, tugas dan kewajiban ini bisa benar-benar bermanfaat bagi nusa dan bangsa, saya kira. Itu ID Food, pupuk Indonesia, Bulog sudah, satu lagi apa ini? Oh, pangan, Badan Pangan Nasional. Ya kita harus terima karena koreksi DPR RI ini kan betul-betul mendapat informasi dan mengalami keadaan yang ada.
Jadi dalam penentuan HPP, harga pembelian pemerintah ini betul-betul harus diperhitungkan. Kalau harga pemerintah rendah, pasti namanya pedagang, mau cari untung. Dia pasti jual secara komersial kepada swasta. Jadi itu yang membuat Bulog seolah-olah tidak bisa melakukan tugasnya dalam menyerap beras gabah petani karena memang selisih harga. Jadi kita harapkan agar dalam menentukan HPP atau dalam melakukan beras cadangan pemerintah ini betul-betul harus memperhitungkan baik dari segi ekonominya, dari segi kemasyarakatannya, semuanya harus sinkron. Hanya ini, jadi saya hanya mengulas itu garis besarnya saja, efeknya saja, dampaknya saja yang saya mau bicara. Kalau ngomong data ini, kita ngomong bolak-balik, data ini tidak pernah sama. Jadi ini membuat kesulitan baik untuk bapak-bapak dan juga baik sebagai kami pengontrol atau pengawas ini. Untuk itu, ya saya selalu berharap ke depan agar ada perubahan yang nyata. Terima kasih banyak. Hanya ini yang kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan fraksi. Terima kasih banyak pimpinan, Bapak Ibu Mitra Komisi 4. Salam. Terima kasih ya Pak Herudin, nggak ada. Silakan sekarang langsung ke pendalaman. Silakan Pak Panggah mau mendalami sampai di mana? Monggo. Ya, sebenarnya semua sudah disampaikan oleh teman-teman. Hanya ingin saya menekankan kembali terkait dengan apa fungsi dan visi misi dari Badan Pangan. Kalau secara pokoknya adalah menghadirkan kekuatan negara di bidang pangan harusnya. Dalam rangka untuk ketahanan pangan itu sendiri. Jadi itu saya kira yang dimaksudkan Pak Firman tadi. Nah, dalam kaitan ini saya melihat kekuatan dari Badan Pangan ini mau di mana? Saat ini ya masih mengandalkan dua sayapnya aja, sayap itu ID Food sama sayap mungkin satunya Bulog. Nah, ID Food sendiri saya melihat tidak ada kompetensi yang cukup untuk bisa sebagai tulang punggung dari ketahanan pangan. Ini ya, jadi lihat dari banyaknya yang mau ditangani ya kan. Dan kalau misinya sih mewujudkan BUMN sektor pangan yang berkelas dunia. Wah ini kan, jangankan kelas dunia ini Pak, kelas lokal aja masih, pasti Bapak itu masih banyak harus menyimpan kekuatan, harus membangun kekuatan untuk bisa misi itu diselesaikan. Nah, masalah holdingan ini Pak, saya terus terang yang holding yang betul-betul menjadi kekuatan ini setahu saya baru holding pupuk sama holding semen. Nggak tahu holding semen sekarang perkembangannya seperti apa. Tapi holding pupuk ini dibangun kompetensinya dari awal Pak. Saya mengikuti persis bagaimana industri pupuk ini berkembang. Sehingga saya yakin ini holding pupuk ini bisa menjadi kekuatan real negara di bidang pupuk, ya kan? Dan mungkin di bidang-bidang industri strategi lainnya, industri hulu kimia, ya apakah itu nanti berkembang menjadi industri metanol, petrokimia, menjadi industri soda es, itu juga
belum berkembang sampai sekarang. Itu saya kira ini misi industri pupuk holding ini sangat bisa. Saya yakin karena saya mengikuti itu Pak sejak masih bayi itu ya. Sampai sekarang itu betul-betul berkembang secara kuat. Hanya ada kekhawatiran ini ke pupuk dulu. Kekhawatiran saya sebenarnya. Kekuatan yang kita bangun dalam jangka panjang ini Pak, bisa masuk ke situasi di mana bisa merusak dari apa yang sudah dicapai. Mafia-mafia itu ya, itu yang tadi diceritakan, mafia-mafia pupuk memang ada Pak. Ini kalau holding pupuk ini nggak bisa keluar dari situasi ini, bisa rusak itu apa yang sudah kita bangun. Yang kedua, saya kira kajian perlu dilakukan Pak Bagir, gimana misi kita ini ya, holding pupuk ini, di tengah banyaknya intervensi-intervensi ya, intervensi-intervensi, suara-suara misalnya sekarang jangan subsidi pupuk lah, subsidi beras langsung misalnya. Ini kan mungkin lama-kelamaan ini akan menguat kalau kita tidak bisa memberikan fakta bahwa industri pupuk memang bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan, produktivitas lahan yang terkait dengan masalah ketepatan di dalam jenis dan harga dan lain-lain, jumlah dan lain-lain. Ini saya kira kita harus waspada ini Pak. Saya terus terang tidak rela ini kalau industri pupuk ini kemudian masuk ke dalam persoalan-persoalan yang demikian kemudian menjadi lemah. Nah, kembali ke ID Food Pak. Ini Bapak terlalu banyak sekali yang mau ditangani, tapi kompetensinya itu sebenarnya belum terbangun. Tidak seperti halnya pabrik pupuk. Kalau saya yakin kalau pabrik pupuk mampu bisa untuk mengemban misi yang berat dan besar ya. Tapi kalau ID Food ini saya terus terang tidak melihat adanya suatu kompetensi landasan untuk membangun, apalagi dengan misi untuk ketahanan pangan Pak. Ini tolong Pak dianu Pak. Bapak baru agak lumayan itu di gula sama garam ya. Garam kan PN garam berarti kan ya. Yang masuk saya tahu lah PN garam itu gimana kekuatannya Pak. Itu on off aja ya. Dia hanya kuat kalau dia dapat import. Itu PN garam lah. Di Bapak kompetensinya mungkin di industri gula ya. Ini juga mungkin dari situ dulu Pak, sempurnakan dulu Pak kekuatan Bapak. Jangan pengen ini, pengen itu, pengen semua ditangani, tapi sebenarnya yang menjadi core-nya sendiri tidak terbangun dengan baik. Ini tolong Pak, ini Bapak ini masih sangat bayi yang sangat lemah ini kalau untuk bisa mendukung misi ketahanan pangan ya Pak. Jadi mohon jangan banyak keinginan dulu lah ya. Ini kompetensinya dibangun dulu. Saya kira saya hanya menekankan hal seperti itu. Kalau Bulog ya terus terang ya masih bingung itu mau gimana ya. Jelas kekuatannya terus terang hanya dari import Pak. Ini kita kalau ngomong apa adanya ya, Bulog ini ya. Ini untuk membangun kekuatan sampai suatu misi pembelian gabah dan mungkin itu juga masih jauh dari kemampuan Bulog itu sendiri. Ini saya kira sudah banyak kita tahu lah kalau Bulog ya. Itu saja Pak, saya menekankan kembali tentang misi-misi dari kita semuanya ini untuk ketahanan pangan yang memang betul-betul sangat penting sekali ini, masalah perut, masalah pangan ini, di samping juga masalah energi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pangga.
Pak Sutresno, silahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, teman-teman anggota, para dari Baparnas, para direksi BUMN Pangan. Yang pertama saya akan sampaikan kepada Baparnas sama ID Food. Kedua-duanya ini materinya kan sama, ya. Hanya beda operasionalnya aja. Ya. Kalau Baparnas makana lembaga negara tidak cari untung, cari benefit, cari nilai tambah bagi kehidupan rakyat. Kalau BUMN kan pasti cari profit. Itu. Bahwa Baparnas itu hadir dalam tatanan negara, ya, dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat agar rakyat bisa melangsungkan kehidupan. Itu. Kemudian untuk menyediakan pangan ini objek apa? Objeknya kan dari produksi di dalam negeri, produksi dari luar kalau tidak mencukupi. Itu. Untuk membantunya adalah kekuatan BUMN Pangan, ya, untuk membantu penyediaan itu. Yang ingin saya persoalkan adalah tadi disampaikan sama senior Pak Firman, walaupun untuk menyediakan pangan ini bisa dari luar, tentunya kan yang jadi pertimbangan utama bagaimana bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri. Ya. Yang menjadi persoalan memang kenapa ada impor, ya, kemungkinan produksi dalam negerinya tidak mencukupi. Itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana hubungan Baparnas nih, ya, dengan kelembagaan pemerintah, sebut saja Kementerian Pertanian, kementerian-kementerian yang lainnya, itu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bagaimana mendorong rakyat untuk memproduksi pangan. Manakala koordinasi ini tidak bisa dilakukan, pasti akan jalan sendiri-sendiri. Ya. Kebutuhan rakyat untuk terpenuhi pangan tidak bisa ditunda-tunda, harus bisa terpenuhi, sehingga untuk tidak terjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan rakyat, pasti akhirnya pemikirannya untuk menyelesaikannya, menutupinya dengan impor. Jadi nanti pertanyaan adalah sampai seberapa jauh koordinasi antara Baparnas dengan lembaga pemerintah yang punya ruang tugas dan tanggung jawab untuk memproduksi pangan. Itu. Tentunya kan dengan penekanan bagaimana supaya bisa memenuhi dari produksi dalam negeri. Karena apapun yang ceritakan dimarahin oleh Komisi 4, ya kalau barangnya tidak ada, ya pasti akan impor kan? Itu persoalannya. Kemudian yang berikut masih di Baparnas, halaman 15. Ya. Ini mudah-mudahan juga sebagai solusi ini. Ya. Kalau di halaman 15 itu, ya, stok pangan kita di akhir tahun kan cukup 4 juta ton lebih. 4,064 juta ton. Itu. Bahkan prediksinya sampai bulan Mei 15 juta ton. Itu ya. Persoalannya adalah kenapa masa Januari Februari impor 433 ribu ton. Pasti ini ada kebutuhan kan? Ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ya, dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Di sisi lain, stok beras yang memang menjadi ruang tugas dan tanggung jawab atau yang ditugaskan ke Badan Urusan Logistik tidak tersedia. Itu. Tadi kan hanya tinggal 227 ribu ton. Kemudian sedang panen. Ya. Masa panen untuk bisa menarik beras dari panen rakyat itu tidak mudah. Perlu waktu yang cukup. Tidak akan mungkin bisa Januari, Februari pun ada yang panen. Bahkan panennya belum merata. Sebut saya di daerah saya Majalengka, panen raya bulan Februari diserang dari Kerawang, dari Bekasi, dari Jawa semuanya membeli. Apa artinya? Ada kebutuhan mendesak di daerah itu perlu dipenuhi. Ya. Di antaranya adalah BPNT. Kemudian kebijakan-kebijakan lainnya yang harus diberikan kepada masyarakat dengan non tunai.
Ini persoalannya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu. Walaupun barangnya ada, karena waktu yang sangat singkat, sehingga bisa tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu sebagai solusinya, kenapa pada posisi seperti ini, supaya tidak terjadi kegaduhan, kok tidak diberikan saja tunai bantuan-bantuannya itu? Karena ada peluang, ya, ada peluang, banyak paritas yang bisa dipenuhi oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga tidak akan mengganggu strategi stok penyediaan pangan kita. Itu. Saya, Pak Bulog, mohon maaf, dengan Bapak misalkan ditugaskan 2 juta ton, kalau barang itu tersimpan, tidak keluar ke lapangan, stok pangan di masyarakat akan terganggu. Ya, karena hanya 31 juta ton, kebutuhannya 30 juta ton, sisa 1 ton, yang sudah ada di masyarakat tidak akan bisa keluar. Itu salah satu penyebab kenapa harga beras menaik. Ya. Rakyat perlu dipenuhi, barang ada di rumah rakyat, sehingga agar bisa terpenuhi berapapun pasti dibeli. Jadi perubahan harga itu bukan karena sebabnya barang tidak ada, tapi masalah kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa dipenuhi dari hasil produksi rakyat mengakibatkan akhirnya berapapun akan dibeli. Itu salah satu penyebab terjadinya kenaikan beras kita. Oleh karena itu solusi ke depan adalah perencanaan kebijakan-kebijakan agar terencana dengan baik. Kebijakan apapun yang tiba-tiba akan sulit untuk bisa dipenuhinya. Itu. Kemudian Pak Buas yang tadi sudah disebut-sebut Bulog. Itu. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan ya, perubahan status Bulog dari lembaga negara non-departemen menjadi Perum Bulog atau BUMN. Ya. Dua yang yang ditugaskan oleh pemerintah adalah Perum Bulog sebagai operator pemerintah bertugas sebagai stabilitas harga beras di tingkat petani dan konsumen, serta stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Nah, itu. Bulog tahun kemarin memang tidak menyerap beras sebagaimana yang biasanya diserap. Karena banyak beras-beras disposal pun juga memang masih ada di gudang Bulog. Memang ribut, harga naik, tapi ada hikmahnya itu Pak Buas. Ya, apa hikmahnya? Beras disposal Bapak sudah habis tuh Pak. Ya, saya datang ke gudang Bapak memang bersih semuanya. Alhamdulillah. Jadi negara tidak harus mengganti beras disposal, berasnya sudah bisa beredar ke masyarakat itu. Katanya disosok, dibersihkan kembali sehingga bisa nyebar ke masyarakat. Itu. Nah, manakala memang fungsi Bulog dijalankan dengan baik, tidak semata-mata berorientasi hanya medot beras untuk cadangan beras pemerintah, pakai tugas dan tanggung jawab bagaimana stabilitas harga di lapangan dijalankan, fungsi komersil dijalankan, ya pasti tidak akan terjadi gejolak harga seperti ini. Nah, sekarang Bulog didorong-dorong untuk serap beras. Ya sampai hari ini belum menjalankan. Ya, dengan dana yang terbatas, itu kan, walaupun kemarin rapat bersama siap dengan apa-apanya dana dari perbankan. Jadi manakala ini pun juga dijalankan dengan baik, pasti persoalan akan bisa terpecahkan. Itu apa yang memang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ini dari Pupuk Indonesia. Itu. Pak Bahir, Pupuk Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan rekomendasi dari Panja. Rekomendasi Panja dan keputusan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 itu kan mensikapi rekomendasi Panja, menyederhanakan ya penyaluran pupuk bersubsidi dari 72 jenis tanaman kepada 9 tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian telah terjadi perubahan harga eceran HET untuk urea dari 1.800 menjadi 2.250. Itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar para petani, khususnya petani pajale, itu yang 9 itu, yang masih ada yang memang belum mendapatkan, dengan disederhanakan, dengan dinaikkan harga HET-nya, mereka berkesempatan untuk mendapatkan. Itu. Ya. Yang terjadi sebaliknya sekarang ini adalah gonjang-ganjing. Itu, ya.
Bahkan alokasi pupuk bersubsidi yang tadinya urea 250, kemudian NPK 200, komposisinya yang dilakukan per hektarnya hanya 200 di lapangan, ada yang 230, ada yang 212, NPK-nya ada yang 74, ada yang 7, ya ada yang 62. Ini persoalan, kenapa kok berbeda-beda itu, ya? Yang tadinya seragam, ini berbeda-beda, itu, ya. Bukannya bertambah mereka yang menerima, bahkan apa namanya petani sulit, itu. Nah, pertanyaan pertama dari saya adalah, saya reka otak saya ini, jangan-jangan uangnya, pesanannya itu berapa sih sebenarnya? Apakah pesanan tahun yang sebelum berlakunya dirubahnya peraturan ini sama? Mestinya lebih besar daripada yang sebelum dirubah. Itu pesanan apa namanya pupuk ini mohon disampaikan. Di mana kendalanya? Itu di mana kendalanya? Kemudian yang kedua, ini sinkronisasi, nih sinkronisasi dari ERDKK dirubah jadi e-alokasi. Ya. E-alokasi datanya tidak sama dengan yang ada di KTI, itu ya. Menjadi persoalan, data pada KTI lebih besar daripada yang ada di e-alokasi. Nah, itu. Jadi kartu tani itu bukan memperlancar, bahkan justru menghambat proses ini. Tapi kartu tani tidak bisa dihapuskan karena sudah masuk pada satu sistem penyaluran, itu kan, kemudian sistem pelaporan dan sistem pengawasan juga dengan kartu tani. Manakala kartu tani tidak difungsikan, semua tidak berjalan. Ini yang menjadi persoalan itu, ya. Nah, oleh karena itu, ya tolong dibukalah berapa sesungguhnya, ya. Tahun 2023 ini alokasi pupuk ini untuk tahun 2020 yang dipesan oleh pemerintah kepada pupuk Indonesia, supaya juga kita jelas persoalannya ada di mana, ya. Karena masalahnya bukannya selesai, malah semakin rumit. Gitu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan data Bu Ketua. Jadi saya tidak tahu, mohon maaf terlambat karena memang ada rapat di tempat lain. Diakui atau tidak, simpang siur data terkait dengan stok pangan khususnya beras, baik yang di Bappenas, di Badan Statistik maupun itu membuat masyarakat jadi bingung begitu ya. Oleh karena itu saya mengusulkan Bu Ketua minimal ya kalau memungkinkan dibentuk panja terkait dengan data pangan, atau kalau tidak minimal dibahas secara detail, jangan di forum formal lah. Jadi saya kepikiran kalau kemudian seperti kejadian kemarin di ruang rapat yang Komisi 2 itu kan nggak enak dilihat publik begitu ya. Tapi karena apa, niat kita ingin menyelesaikan permasalahan data ini supaya nanti ke depan fit begitu ya, sehingga perlu kita urai dengan suasana yang mungkin tidak diekspos di luar dengan rapat tertutup. Saya pikir ini perlu diagendakan Bu Ketua. Yang berikutnya saya kembali menyampaikan pernyataan sekaligus pertanyaan saya yang ketika raker belum ada jawaban dan memang tidak memungkinkan dijawab karena itu terkait dengan ID Food. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Panggah, itu saya sampaikan waktu raker ya. Ya, ketika kemudian punya visi yang luar biasa ingin mendunia seperti itu, tapi langkah-langkahnya tidak terlihatan. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran dari Dirut yang hari ini hadir, ya, langkah apa menuju ke sana itu, gitu ya. Dan saya ingin dapat data Pak Frans, share Bapak itu di pasar berapa, gitu ya, terkait dengan garam, terkait dengan apa yang bidang Bapak itu, peternakan dan lain-lain. Dan satu hal lagi,
hari ini nggak tahu Bapak tahu nggak, peternak ayam semuanya juga mengeluh. Dan ini tidak lepas nanti dari regulasi, baik mungkin nanti yang ada di Kementerian Teknis dalam hal ini pertanian dalam mengeluarkan kuota DOC-nya untuk GPS. Di sisi lain juga ada di grup sana yang Raja Wali dan CS. Saya dulu membayangkan keberadaan BUMN pangan khususnya apa, Raja Wali ya Pak ya, yang ada di breeding. Berdikari, Pak. Oh, Berdikari, mohon maaf, Berdikari. Saya bayangin dulu Berdikari itu, kalau toh tidak menjadi antitesa, menjadi satu lembaga yang dikelola oleh pemerintah yang akan mengimbangi keberadaan swasta nasional besar. Sehingga oligarki ataupun kemudian monopoli dari sisi bisnis ini tidak terjadi, Pak. Ya, sekarang kemitraan peternak rakyat itu sudah habis. Karena memang perilaku ya monopoli yang terjadi, dan KPPU kita tahu hari ini ya mandul karena memang isinya juga tidak lebih dari kemudian badut-badut yang ada di utusan dari para pengusaha-pengusaha itu. Ya, sehingga bagaimana rekonstruksi Berdikari ini sehingga menjadi penyelamat dari para peternak rakyat kita. Ya, hadir sebagai inti, berbicara inti dari hulu sampai hilir, kemudian Berdikari ada di sana. Nah ini, itu yang berikutnya terkait dengan badan pangan, walaupun kepalanya sudah nggak ada, paling tidak badan tangan kanan kirinya masih ada begitu. Saya ingin juga jangan sampai keberadaan badan pangan ini justru memperkeruh suasana terkait dengan ketahanan pangan kita. Ya. Satu hal sederhana, saya perlu mendapatkan penjelasan juga. Ketika bicara tentang CBP itu, asumsinya secara ini kan 1,2, ya. Impornya 2 juta. Nah, ini gimana nanti logikanya? Ya, jadi jangan sampai lagi-lagi yang dulu saya sampaikan, saya terus terang ya, jangan sampai keberadaan badan pangan ini menjadi bagian dari mafia pangan kita. Ya, jadi hanya menjadi pemadam kebakaran terkait dengan inflasi, tetapi tidak menyelesaikan urusan pangan kita yang akan berujung kepada kesejahteraan petani kita. Sehingga dalam hal ini saya ingin mengusulkan juga apakah perlu adanya rekonstruksi lagi penguatan terhadap posisi Bulog. Saya pikir ini penting ya, karena bagaimanapun juga dari sisi regulasi kalau kemudian tidak dikuatkan Bulog, walaupun yang menjabat direktur adalah jenderal begitu ya, mantan jenderal, tapi regulasinya tidak dikuatkan, saya yakin kesemrawutan posisi pangan kita akan seperti ini lagi gitu ya. Sehingga saya pikir perlu dilakukan penguatan rekonstruksi lagi terkait dengan Bulog. Apakah nanti bentuknya regulasi yang seperti apa, saya ingin mendapatkan gambaran nanti dari badan pangan itu, sehingga kegiatannya, anggaran yang nanti sudah disiapkan tidak hanya menjadi pemadam kebakaran atau sekedar oh ini inflasi mau naik disupport di sini, sementara market share dari pemerintah tidak atau sangat kecil di pasar kita. Demikian Bu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini sudah nggak ada lagi ya. Oh, Pak Hanan, silakan Pak Hanan. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan sekalian anggota Komisi 4, Pak Buas, Direktur ID Food, dan yang lain-lainnya yang saya hormati. Saya menambahkan saja, sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, terkait sajian data atau sajian bahan dari Badan Pangan Nasional, Bappenas, di halaman 8, terkait dengan struktur ongkos usaha tani, yang disajikan sedemikian rinci, tapi kita sesungguhnya belum melihat manakala angkanya seperti itu, pendapatan petani kita seperti apa. Ya. Nah, saya coba hitung-hitung tadi secara sederhana, kalau angkanya seperti ini, si petani bisa 2 kali panen dalam 1 tahun, ternyata pendapatan gaji dia rata-rata sebulan bekerja di lahan usaha taninya sendiri sekitar antara 2,6 juta. Untuk satu rumah tangga petani. Jadi kita sebenarnya masih miris terhadap pendapatan petani. Sudah dipatok dengan HPP 5.000 pun, ya pendapatan petani itu masih 2,5 juta per hektar per bulan. Gaji dia bekerja di sawahnya sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan ini Pak
Perum Bulog, di Perum Bulog Pak Buas, terkait dengan stabilisasi pasokan harga pangan. Ini saya kira emang ini tugas Bulog, tapi tolong Pak, teknis di lapangan Pak. Mohon maaf, kami bersama Bu Pimpinan kemarin ada di Bandung, itu melihat ada faktor psikologis terhadap pedagang Pak. Jadi beras operasi pasar ini ditaruh di toko beras, di mana di sana Pak dengan kualitas yang lebih bagus dari punya kita, harganya lebih, dengan kualitas yang sama, dia harus jual Bulog, harga beras dari Perum Bulog hanya 9.850, sementara harga dia 11, di tempat yang sama Pak, tidak sampai 1 meter. Ini ada faktor psikologis. Dia bilang, waduh ini gimana beras kita bisa laku nih, yang harga mahal ini, yang kita beli dengan harga sekian. Nah sehingga ke depan Pak, kalaupun mau ada pelaksanaan SPHP, saya sarankan pola-pola seperti yang lama aja Pak dilaksanakan. Tidak di drop di toko-toko atau di retail-retail itu. Bulog buat outlet sendiri, bisa saja di pusat-pusat pemukiman dan sebagainya. Nah sehingga tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu psikologis terkait dengan harga yang sangat berbeda dengan yang mereka peroleh secara komersil dari umum. Kemudian juga terkait dengan cadangan beras pemerintah Pak. Kalau kewenangan Bulognya masih seperti saat ini Pak yang diberikan pemerintah ke Bulog, saya kira ini sangat sulit Pak kita mencapai apa yang kita harapkan. Ya. Contohnya saja Pak, Bulog harus beli saat ini, contoh, ada kekosongan cadangan pemerintah, kekosongan, harus mengisi karena khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak bisa beroperasi Bulog. Sementara harganya di atas HPP yang di pasaran. Nah ini problem ini kan, tidak boleh beli, tetapi sementara ada kewajiban untuk mengisi stok di gudangnya. Nah ke depan saya kira Pak ini Bulog ini harus beroperasi pada saat harga gabah jatuh, harusnya seperti itu. Ya, misalnya sekarang HPP-nya sudah 5.000, nah pada saat terjadi di bawah 5.000, Bulog beroperasi. Ini karena ada di kungkung tadi itu Pak, apa istilahnya itu, ruang geraknya sangat dibatasi. Pada saat mau operasi pada harga di bawah HPP pun tidak bisa, karena tidak ada tugas untuk beroperasi itu. Ya. Nah saya kira ini kalau kewenangannya masih seperti ini Pak, ya seperti ini aja Pak, mengatasi persoalan-persoalan jangka pendek aja. Ya. Tapi harus dirubah kewenangannya, diberikan keleluasaan kepada Perum Bulog misalnya, bisa berkreasi sendiri sehingga menjaga stok itu seperti apa, sehingga tidak terjadi seperti saat ini harus beli terjadi di lapangan harga tinggi sementara stok di gudang rendah, ya seperti itu. Harga tinggi di lapangan ini kan harusnya ada operasi Pak untuk menekan harga yang terjadi. Kemudian terkait dengan industri gula, ya tadi disebut-sebut bagaimana ID Food bisa ikut berpikir keras untuk menangani persoalan kekurangan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Pak ya. Kita masih kurang 1 jutaan Pak ya, 1 tahun. Neraca komoditas 1 juta. Ya, 1 jutaan. Artinya apa? Kemampuan pabrik kita genjot apapun tetap kita masih kekurangan. Ya. Nah untuk memenuhi kekurangan 1 juta ton ini Pak, pernah saya hitung-hitung itu tidak kurang dari 750.000 hektar diperlukan lahan untuk mendirikan beberapa pabrik baru, ya, untuk memenuhi ini. Jadi kalau ini tidak dilakukan ya omong kosong Pak. Nggak mungkin kita bisa dengan pabrik yang ada, dengan lahan yang ada saat ini untuk berproduksi memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, masih kekurangan 1 juta ton itu. Oleh karena itu ID Food saya kira, Badan Pangan, ID Food ini koordinasi Pak. Yang punya lahan sekarang ini di Republik kita ini hanya Kementerian Kehutanan Pak. Bahkan di Jawa ini ada kebijakan ya, KHDPK kalau tidak salah, pengelolaan hutan dengan perlakuan khusus dengan pola khusus. Ini dimungkinkan sebenarnya untuk perluasan tanaman tebu dan kemungkinan untuk mendirikan pabrik-pabrik yang baru. Tanpa mendirikan pabrik yang baru, ada perluasan lahan, tidak mungkin kebutuhan gula kita bisa terpenuhi. Sampai kapanpun kita tetap import
kalau kondisinya seperti ini. Nah, oleh karena itu ini perlu Pak kita bicara jangka panjang, bagaimana ya koordinasi antara lembaga terkait ini memecahkan persoalan ini. Dan itu dimungkinkan ya, pengelolaan hutan dengan pola khusus di Jawa ini 1 juta hektar kalau sebagian bisa untuk tebu misalnya, dimungkinkan. Ini kejadian di Malang Pak, kawan-kawan dari Edifood apa Raja Wali ya, mendirikan pabrik di lokasi yang sudah ada pabriknya gitu, sehingga ada perebutan. Ada perebutan bahan baku. Ya bahan bakunya itu aja Pak, tapi didirikan pabrik baru oleh grupnya Edifood ini ya, bau. Apanya itu? Bukan Pak. Bukan. Apa di Malang itu? Kalau di Malang kita memang pabriknya sudah ada sejak dulu Pak. Enggak ada pabrik baru, waktu itu kita ke Malang Pak, ada pabrik baru didirikan, tapi tetap di lokasi yang sudah ada pabriknya. Dibeli, tidak ada nambah. RMI, mohon Namanya maaf ya. mirip memang Pak. Itu di bawah itu enggak di bawah ini ya? Bukan Pak, Oh, swasta Pak. sorry ya. Nah jadi seperti itu saya kira jangan dihindari, kalaupun itu akan diambil langkah-langkah ke depannya. Saya kira ini, mohon maaf kalau ada kekurangannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Ansi terakhir ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang mewakili Badan Pangan Nasional, Pak Kepala Bulog, Pak Budi Waseso, Pak Bakir, Pak Frans, dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal yang sebenarnya bukan hal yang baru. Untuk Badan Pangan Nasional, Pak, kita rapat pertama itu seingat saya Rabu 16 November 2022. Waktu rapat pertama itu, Komisi 4 itu memberikan penegasan Bappenas ini harus hadir sebagai konduktor yang mengintegrasikan semua institusi yang mengurus sektor pangan, tetapi konduktor ini dituntun oleh sebuah ideologi pangan yang orientasinya pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. 16 November 2022. Hari ini 3 April 2023, kalau boleh saya memberikan catatan hasil evaluasi saya, prestasi yang sudah dilakukan dalam 4 hampir 5 bulan Badan Pangan ini adalah 2 kali impor, buat surat edaran dan peraturan badan yang 2 kali juga direvisi. Catatan spektakuler lainnya hampir tidak saya dapatkan, Pak. Lalu saya baca-baca di sini di materi Badan Pangan Nasional di halaman 4, di situ disebutkan Badan Pangan Nasional telah menyusun blueprint rencana program dan kegiatan untuk mencapai target hingga tahun 2045, disebutkan targetnya ketahanan pangan. Kalau targetnya ketahanan pangan, ya nanti sampai 2045 orientasi kita sekedar impor, Pak. Saya menangis, Pak. Jujur, saya datang rapat ini kurang semangat. Kenapa? Karena saya lihat Badan Pangan Nasional ini dari sisi ideologinya tidak jelas. Tadi Pak Firman itu menegaskan tentang undang-undang yang menjadi pijakan dasar lahirnya Badan Pangan ini, Pak. Saya membayangkan Badan Pangan itu pertama-tama bisa beresin soal data. Data yang objektif, valid dan akurat, yang kemudian bisa mengintegrasikan semua ini, Pak. Yang kedua, saya membayangkan Pak Arief itu akan omong tentang diversifikasi pangan untuk juga tarikan kebijakannya, orientasinya kepada substitusi impor pangan supaya kita tidak melulu bergantung pada impor.
Mohon maaf kalau sekedar impor, kita tidak usah diskusi panjang-panjang, Pak. Apalagi ada lembaga baru, tidak usah. Dengan yang sudah ada, tidak perlu strategi, tidak perlu blueprint sampai 45 ini, kita impor saja. Tapi apa itu tujuan adanya Badan Pangan ini? Maka terus terang, menurut saya, Pak Arief ini kita harus periksa betul. Mindset ideologisnya ini benar-benar berpikir tentang kedaulatan dan kemandirian, atau pendekatannya itu reaksioner, situasional, dan parsial. Sekedar menyelamatkan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saya berani menantang 1 tahun lagi pasti impor lagi. Kalau tidak ada step dan timing yang orientasinya itu adalah pada kerja-kerja ideologis. Keberpihakan ideologis dalam pangan ini nggak kelihatan, Pak, di sini. Nggak perlulah saya baca seperti ini. Dengan dengar-dengar omong-omong aja, lihat sedikit catatan, saya tahu isi kepalanya bukan pada kedaulatan dan kemandirian. Kalau seperti itu saya bertanya lagi, kita Komisi 4 ngapain sih kasih anggaran besar-besar ke Badan Pangan ini? Kalau orientasinya nanti ujungnya ke sana juga. Saya berpikir sederhana, Pak. Kalau kemarin kita mengimpor katakanlah ada 10, hari ini impor kita kurangilah jadi berapa? Besok kita kurangi lagi jadi berapa? Sesederhana itu pola pikir kami ini. Saya bicara ini dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR yang menjalankan fungsi pengawasan. Dalam satu hal, Pak Arief selalu bicara, kami telah menugaskan Bulog untuk Bulog menyerap. Dipikirkan nggak bagaimana caranya supaya Bulog ini bisa nyerapnya optimal? Solusinya apa? Saya kok melihat Badan Pangan Nasional ini bukannya menjadi the part of solution, tetapi justru menjadi the part of the problem. Ini serius loh. Lalu tadi Pak Arief kucuk-kucuk pergi rapat dengan Presiden, saya tuh pikir ngapain sih rapat lagi? Saya pingin lihat lagi, 3 bulan lagi, Badan Pangan punya kebijakan ini apa? Saya tadinya berpikir beliau ini akan jadi konduktor yang memimpin orkestra dengan ideologi pangan yang jelas gitu loh. Yang kemarin-kemarin kita belum lihat. Itu yang pertama. Yang kedua soal data. Sampai sekarang pun dengan adanya Badan Pangan Nasional, soal simpang siur data ini belum ada kelihatan titik kemajuan, Pak. Padahal data ini adalah pijakan utama kita. Saya membayangkan Badan Pangan Nasional itu akan berdiri pada garda terdepan untuk membereskan hal-hal yang fundamental dan vital ini, Pak. Saya membatasi sampai di sini, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ansy. Jatah saya boleh, Bu? Kalau Bang Salim belum? Belum, Bu. Oh, silakan. Saya sedikit aja, Bu. Silakan. Makasih. Langsung aja pimpinan. Dari awal mungkin ini terakhir. Setiap rapat masalah data nggak pernah sinkron. BPS lain, kementerian lain, cuman acuan ke BPS. Sumbang saran dari kita, Ibu Pimpinan, ke depan nggak usah kita berbicara selalu bertengkar masalah data. Kalau ada RDP dan Raker, satulah data tuh. Agar jangan kita salah data. Saya singkat-singkat aja, Bu, karena ini sudah jam 2. Yang kedua, masalah import tadi sudah, Bu, saya ada interupsi. Saya terus terang bingung, Bu. Biar import apa?
Apa rupanya kelebihan import nih? Kita tidak cukup import. Ada apa di import nih? Kok ngotot kali selalu import? Saya sepakat dengan Pak Dr. Ansi. Kalau import tahun ini 10, kalau nggak bisa dikosongkan ya kuranglah jadi 6. Sekarang toh ngotot import, kasih aja import. Apa rupanya hebat import nih Bu? Kalau sehatnya rakyat. Cuman tadi Pak PKS ini lupa saya, Pak Selamat katakan rupanya import ini banyak untung Bu. Beli murah, jual mahal. Kalau enggak kenapa ngotot import? Tadi pagi saya belum paham sebelum jumpa sama Pak Selamat. Apa rupanya itu? Kasih aja import. Asal masyarakat apa rupanya ada beli beras 6.000 di Vietnam, jual 5.000, ya, itu baru bagus import. Terakhir Bu, ada saran dari Pak Suardi Duka tadi yang saya rekam, masalah kedepannya persetujuan import. Pak Suardi mengatakan tadi harus ada koordinasi dengan rekomendasi dengan Komisi 4. Pertanyaannya, apakah memungkinkan? Memang kalau kita pikir Komisi 4 kan sebagai pengawas Bu. Kalau ini bisa dikontrol, saya kira import ini bisa berkurang Bu. Pak Arief nggak suka import lagi nanti Bu. Tadi Kakak Ansi sudah menyatakan, memang Pak Arief ini pedagang, cuma nasibnya bagus, dipercaya, jadi kepala badan. Dulu zaman-zaman dulu, ketika kami melakukan sidak-sidak pasar, memang jumpa sama beliau. Kalau Pak Ansi karena dari NTT nggak bisa jadi kepala badan, jadi menteri. Kalau Pak Arief bagus. Saya kira Bu, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Buas, Pak Frans, Pak Bakir, dan Bapak Ibu sekalian. Banyak hal dan saya kira hampir senada semua teman-teman dari Komisi 4 punya penekanan yang luar biasa, terutama dalam, saya sebut pertama adalah data. Betul, seperti yang disampaikan Pak Slamet, Bang Salim, Pak Ansi, dan hampir semuanya, data ini penting sekali. Kalau kita mau berpaku pada referensinya data BPS, ternyata juga kan turunannya juga beda-beda juga. Turunannya beda-beda. Kalau datanya nggak benar ya intervensinya pasti kebijakannya nggak sama nanti pasti. Dan bisa jadi malah bertabrakan. Oleh karena itu, waktu rapat raker yang lalu, teman-teman ada yang mengusulkan tentang audit data juga. Jadi ini memang harus kita bedah. Memang di negeri ini data nggak ada yang valid sih. Ketika kita ngomongin data kemiskinan juga nggak ada yang benar. Ini data beras nggak ada yang benar juga. Data petani juga, data apa lagi, IRDKK atau apapun yang namanya data. Oleh karena itu ini menjadi salah satu penekanan, kita harus diskusi khusus tentang data ini. Nanti saya usulkan juga ke pimpinan yang lain untuk bisa kita agendakan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Slamet. Karena data ini akan menentukan intervensinya seperti apa. Supaya nggak apa katanya begini, datanya surplus, datanya ada yang minus. Yang kedua tentang kebijakan impor. Jadi kemarin waktu rapat memang disampaikan Pak Arief bahwa kebijakan impor itu tidak Bapenas sendiri yang menentukan. Tetapi tentu kita punya kebijakan-kebijakan, kita punya referensi ya, punya rasionalisasi tentang impor ini. Saya sangat sedih memang, saya yakin teman-teman juga tidak hanya di Komisi 4, warga negara Indonesia secara keseluruhan sedih juga kalau kita terus-menerus impor itu. Jangan sampai di RI itu adalah Republik Impor.
Sedih kita ikut bertanggung jawab. Tidak hanya Bappenas tentu, tidak hanya Bulog, tidak hanya ID Food, tidak hanya teman-teman semuanya, kita semua punya tanggung jawab. Oleh karena itu penting untuk lihat secara gamblang tentang kebijakan ini. Kalau memang dipikir memang mudah, ya pasti lebih mudah kalau impor, karena nggak perlu nanam, nggak perlu akan pemberdayaan pertanian dan lain-lain. Tetapi kan kita nggak berdaulat. Padahal cita-cita kita kan berdaulat. Cita-cita kita berdaulat. Dan temuan yang disampaikan kakak Ansi tadi itu benar banget. Apa kita memang tujuannya itu adalah ketahanan pangan atau kedaulatan pangan? Jadi kedaulatan pangan versus ketahanan pangan. Kalau tahan ya apa aja bisa kita lakukan. Kalau berdaulat berarti kita mampu. Itu. Silakan Pak Buas, Pak Frans, nanti Pak Bappenas ya Pak Sarwedi yang akan bicara untuk merespon dari Bapak Ibu para anggota. Silakan. Terima kasih. Izinkan kami menjawab beberapa tadi pertanyaan yang khusus pada Bulog. Tadi Pak Sadiduka yang berkaitan dengan Bulog tidak melakukan pembelian beras di dalam negeri. Apakah karena CBP itu dengan berkaitan dengan masalah penetapan HPP? Memang perlu kami jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya Bulog sudah lebih dari 4 tahun itu tidak melakukan import untuk CBP, Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi kami jelaskan bahwa pada tahun 2022, tepatnya bulan Agustus, itu ada pelonjakan permintaan atau kebutuhan beras yang berdampak kepada cadangan, karena kita harus operasional atau operasi pasar, maka menyedot dari cadangan CBP yang ada di Bulog pada saat itu, yang rata-rata tiap bulan itu hanya 30.000, pada saat itu melonjak sampai sebulan itu rata-rata 180 sampai 190.000 ton per bulan sampai hari ini, Pak Slamet. Izin Bu Ketua memperjelas, maksudnya untuk operasi pasar gitu Pak Dirut ya? Betul Pak Slamet, karena begini, karena kebutuhan, permintaan, kekosongan, karena waktu kan kita melihat dari pasar Cipinang Pak. Dari Cipinang itu rata-rata memang rata 33.000 ton sampai 35.000 ton Pak. Itu biasanya stabil. Tapi pada saat itu memang permintaan banyak sekali Pak. Kan kita memang diperintahkan untuk stabilisasi harga Pak, untuk menekan inflasi Pak. Nah memang tadi ada beberapa pertanyaan, termasuk jadi Pak Dedi sendiri Pak, itu beras kita sekarang kenapa kok di pasar itu harganya tadi seperti Bapak sampaikan tidak bisa tidak bisa justru meresahkan para pedagang, Pak. Memang kita ditetapkan harganya dibatasi headnya segitu Pak. Jadi kita nggak bisa, memang bukan dagang Pak. Bulog ini kan atas perintah negara untuk stabilisasi Pak. Dan kita memang ini sedang kita evaluasi. Izin Pak Buas, jadi memang kalau memang mandatnya begitu, tadi masukan dari Pak Hanan adalah berarti caranya jangan dijadikan satu dengan pedagang yang biasa konvensional. Karena bayangkan dia punya lapak, di sini harganya 9.450 punyanya Bulog, dan sebelah sini harganya 12 dan 11.000. Kan di toko yang sama gitu. Jadi pedagangnya merasa resah juga karena harus menerima beras Bulog yang lebih murah dengan kondisi yang sama begitu. Jadi mungkin caranya yang menjadi notifikasi Pak Hanan gitu ya. Baik Bu, itu sebabnya kita sedang evaluasi juga Bu. Karena yang lalu itu juga kita ke distributor, tapi kemarin seperti kita ketahui Pak, begitu distributor itu malah disalahgunakan Pak. Jadi tidak menentukan harga, bahkan langsung dijual mereka dengan harga premium. Nah ini juga akan berdampak pada permasalahan tadi inflasi. Jadi ini sedang kita evaluasi. Nah kemarin Bulog
berusaha dengan mencari pasar baru, Pak. Ya, salah satunya supaya ini beras tidak disimpangkan, kita membuat packaging tersendiri yang tadi di lapangan kita sudah packaging 5 kiloan, Pak, supaya tidak dibeli secara besar-besaran dengan harga yang ditentukan dengan pemerintah, Pak. Nah, ini dikandung maksud supaya tadi, Pak, kita tidak juga merusak pasar yang ada di pasar masyarakat. Nah, ini kita sedang salurkan, Pak, sekarang ini di retail-retail termasuk di kios-kios yang memang tidak menjual beras secara besar-besaran, Pak, yang mendekat dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang sebenarnya yang kita lakukan, tapi sedang kita evaluasi, Pak Slamet, jadi supaya sebenarnya pasarnya seperti apa yang harus kita lakukan sehingga tepat sasaran tadi, Pak. Jadi tidak salah sasaran untuk operasi pasar ini. Yang kemarin memang Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan operasi pasar kemarin karena memang kita tidak punya beras yang dari serapan dalam negeri yang kemarin, Pak. Karena itu beras impor semua. Karena kita belinya memang murah dan ditentukan pelepasnya murah dengan harga itu, ya kita tidak akan naikkan, Pak. Tapi kualitas berasnya bagus, Pak, premium, bersaing dengan beras yang dari dalam negeri yang kualitasnya medium, harganya tapi mahal, Pak. Nah, memang menjadi dilema, Pak, ini kemarin. Baik, Pak, tapi tugas kita, Bulog ini kan penugasan kembali lagi, Pak. Kami ikut berkali-kali rapat tentang penentuan masalah CBP. Sampai terakhir ada keputusan dari Bappenas tentang HPP, terus berubah lagi. Nah, ini memang kita hanya mengikuti, Pak, sebenarnya atas putusan itu. Sampai pada akhirnya, Pak, kenapa kita harus import itu kemarin diputuskan karena memang kami tidak bisa menyerap seperti yang lalu waktu pertemuan dengan Komisi 4, memang di lapangannya pada saat itu 2022 itu tidak ada, Pak. Sehingga untuk kebutuhan CBP karena kita keluar terus, maka kita harus keputusannya untuk import 500.000 ton. Itu pun tidak bisa terpenuhi karena perintahnya sudah mepet, Pak, tanggal 19 Desember. Jadi yang harapannya tadi 500.000 pada bulan Desember tidak bisa datang, sehingga hanya datang 80-an, sisanya datangnya 2023 awal Januari Februari, Pak. Itu yang sisanya. Itu pun, Pak, itu sekarang sudah habis, Pak, karena digunakan untuk operasi pasar dengan kebutuhan dari penanggulangan bencana dan golongan anggaran. Jadi hanya sisa sedikit, Pak. Kita tadi yang kami laporkan kurang lebih sekarang dengan tambahan penyerapan dalam negeri kita punya 245.000 ton. Dari sisa itu, Bapak Ibu sekalian, kita dapat penugasan lagi, Pak, untuk penyaluran bansos, Pak, yang sudah diputuskan atas rapat dari Pak Presiden itu untuk 21 juta sekian KPM, Pak, itu membutuhkan setiap bulannya 210 sampai 215.000 ton per bulan. Sedangkan sisa kita tinggal 245, Pak. Kita sudah melakukan upaya-upaya langkah-langkah untuk menyerap, Pak. Tapi serapan tadi kami laporkan sampai hari ini kita hanya dapat dalam negeri hanya 80 sekian tadi, Pak, ton. Itu pun kita masih berharap lagi, Pak, dapat bantuan dari para penggilingan-penggilingan yang mitra kita ajak, Pak, termasuk penggilingan-penggilingan modern, termasuk Wilmart dan lain-lainnya. Yang itu berjanji akan memberikan menjual ke Bulog itu atau memberikan suplai ke Bulog itu 60.000 ton sampai bulan Mei. Ini juga belum terrealisasi, Pak, karena memang mereka-mereka ini ternyata juga tidak mendapatkan berasnya itu, Pak, atau gabahnya, karena memang sementara ini pantauan kami di lapangan, karena kami kan mengikuti saja, Pak, sesuai dengan di lapangan seperti apa kita bisa beli, ya kita beli, Pak, kita serap dengan tadi HPP-nya. Dan memang sekarang ini menurut
pantauan kami Pak dari Bulog, panen raya kali ini memang tidak bersamaan gitu Pak. Sehingga di kala Jawa Timur panen itu diserap dari berapa wilayah Pak. Kalau tidak salah sekarang ini Jawa Timur itu sudah panennya sudah mencapai 90% Pak. Jadi tinggal 10% lagi. Jawa Tengah pun demikian Pak. Nah sekarang Jawa Barat sedang panen Pak, tapi berebut juga Pak. Dengan harga tinggi tapi berebut Pak. Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah itu, bahkan Lampung pun, Sumatera pun ngambil dari Jawa Barat. Kemarin Pak kami juga datang ke lapangan di Sulawesi Selatan dengan Pak Presiden melihat panen raya di sana Pak. Nah Bulog sendiri kita kalah Pak, kalah serapan karena tadi ada HPP segala. Tapi yang datang ke sana ternyata juga dari pedagang-pedagang atau penyerapan dari pengusaha dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Aceh pun Medan ngambil juga di Sulawesi Selatan kemarin Pak. Sehingga Bulog tuh hanya pada saat panen raya kemarin waktu dicek Pak Presiden langsung Pak, kami itu baru bisa menyerap 4.000 ton Pak, 4.000 ton dari masa panen yang kemarin di Sulawesi Selatan Pak. Itu untuk seluruh Sulawesi Selatan. Ini sekarang meningkat, memang ada peningkatan Pak. Tapi dari seluruhnya itu Pak, selama ini kita dengan tugas tadi untuk penyaluran dari bansos, memang kami tidak punya amunisi artinya. Karena kita sedang upayakan terus Pak dari negeri. Untuk percepatan ini karena memang dibutuhkan Pak. Kemarin keputusannya kita di penugasan kembali Pak untuk kepentingan bansos itu mendatangkan 500.000 ton impor. Tapi ini juga belum bisa kami laksanakan langsung 500.000 Pak, karena hari ini pun kita belum bisa mendapatkan jumlah impor itu dari beberapa negara. Ya, itu yang sudah kita jajaki Pak. Memang perlu kami sampaikan di sini bahwa sebenarnya Pak kami mendapatkan kebutuhan kuota Pak dari Bappenas untuk tahun ini itu ada import untuk 2 juta ton Pak. Itu untuk CBP Pak, untuk CBP. Jadi kalau CBP ini kita tidak menjual belikan, tapi itu nanti terserah dari pemerintah. Penugasannya untuk apa? Bulog hanya menyimpan Pak, menyimpan dan nanti mempersiapkan untuk menyalurkannya sesuai dengan perintah Pak. Nah ini kemarin pesannya Pak Presiden memang dari kalau dikasih alokasi 2 juta ton itu bukan berarti harus didatangkan Pak. Melihat daripada kebutuhannya, tapi diutamakan, perintah Pak Presiden diutamakan biar bagaimana harus produksi dalam negeri. Itu perintah Pak Presiden langsung Pak. Ya walaupun kalau dibanding-bandingkan harga itu lebih murah impor. Tapi sekali lagi Pak, kita tidak mencari keuntungan Pak, karena kita waktu lelang juga terbuka Pak, pelaksanaannya kita diawasi oleh BPKP dan nanti hasilnya itu sebelum kita edarkan akan diaudit oleh BPK Pak. Jadi sama sekali kita juga pelepasannya seperti itu Pak, jadi kita tidak berpikir untuk mencari keuntungan. Walaupun ada selisih, sebenarnya selisihnya besar gitu Pak, kalau mau dibandingkan dengan pasar. Tidak, tapi Bulog tidak seperti itu karena itu bukan berasnya Bulog Pak, itu berasnya negara. Jadi itu yang kita lakukan. Kemarin Pak, terakhir itu dapat kuota itu Bulog harus melihat daripada kebutuhan bila mana ada penugasan penyaluran. Jadi tetap diutamakan pengadaannya itu dari dalam negeri ya, sehingga kita berpedoman pada HPP. Soal HPP itu mengunci Bulog untuk tidak menyerap, sebenarnya dari satu sisi menurut kami itu menguntungkan buat petani Pak. Kalau harganya di atas HPP. Yang dibutuhkan Bulog ini kan ada perintah untuk CBP-nya. Selama petani ini nanti harganya anjlok, memang tugas kita juga untuk
menjaga harga di petani, Pak. Jadi kalau nanti gabahnya turun atau harga beras itu turun, maka kita di situ peluangnya untuk menyerap untuk CBP. Sehingga tidak boleh harga beras petani itu nanti sampai di bawah HPP, Pak. Itu dikandung maksud penentuan itu. Namun demikian sekali lagi, Pak, memang kami bukan penentunya, Pak. Kami hanya sebagai pelaksana. Hanya pengalaman kami, Pak, kenapa tadi kita pernah disposal, Pak, disposal beras. Itu memang dulu kita ini punya paksa tetap untuk penyaluran rasta itu setiap tahun 2,6 juta ton. Begitu bansos rastra itu dihentikan, kita sudah menyetok, Pak. Bahkan pada itu kita sudah sampai takut kalau nggak bisa memenuhi kita import. Tahun 2018 itu 1,8 juta ton untuk tambahan. Ternyata itu berhenti, Pak, program itu, sehingga beras ini tidak tersalurkan, Pak. Nah, kita memang kosnya tinggi karena perawatannya di gudang, Pak. Ini dan ini terlalu lama, Pak. Akhirnya beras itu berulang-ulang diproses, kosnya jadi besar, sedangkan dana yang kita gunakan juga itu adalah dana pinjaman bunga komersil. Nah, ini jadi bebannya Bulog, Pak. Nah, harapan kami kemarin ya kalau memang tidak ada penugasan yang pasti, ya sebenarnya ditentukan dengan jumlah yang pasti saja, artinya yang disimpan oleh Bulog itu berapa. Ya, sampai saat ini kan juga yang dipastikan oleh Bappenas, kami menyimpan 2,4 juta ton, Pak, untuk CBP, di mana stok terakhir itu harus ada 1,2. Nah, sampai hari ini juga kami belum bisa memastikan dari 2,4 juta ton itu kebutuhannya untuk apa, penyalurannya seperti apa, karena ini nanti KPA-nya di Bappenas seperti apa nantinya, Pak. Ini memang belum ada yang kepastian yang pasti untuk kita untuk melaksanakan itu. Hanya memang kami hanya berpikir kalau CBP itu penting, Pak, karena apalagi ada prediksi La Nina dan nanti menjelang pemilu yang akan datang, kita harus memang kuat stoknya. Tapi sekali lagi bagaimanapun kami tetap berupaya untuk penyerapan itu dari produksi dalam negeri. Sehingga kami sekarang ini terus monitor, Bapak Ibu sekalian, produksi-produksi di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Saya kira ini, Pak, yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian tadi yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan, Ketua. Bu Ketua, menanggapi sedikit. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Mohon maaf nih Pak Dirut. Akhir tahun kemarin kita kan rame itu 500 itu, kalau menurut penjelasan Pak Jenderal tadi kan tidak semua masuk 500.000 ton itu ya, belum semua ya. Enggak, waktu akhir tahun kemarin belum terrealisasi semua. Justru di sini Pak Jenderal, tapi sekali lagi saya juga menggarisbawahi bahwa Bulog hanya melakukan penugasan. Ada hal lain yang memang harus kemudian kita kuatkan tadi, masalah Bappenas dan lain-lain. Justru kesimpulan saya semakin menguatkan Bu Ketua dan teman-teman bahwa memang impor ini murni kemudian untuk mencari celah bagaimana mendapatkan keuntungan. Kenapa begitu? Waktu itu diramaikan bahwa data stok pangan yang dari Kementerian Pertanian tidak akurat. Mohon maaf, saya tidak membela di sebelah, enggak. Tetapi tahun kemudian berjalan sampai bulan ini, apakah di lapangan terjadi kelangkaan pangan, kelangkaan beras? Enggak juga kan? Fakta sampai kita melewati akhir tahun, apa yang dikhawatirkan Badan Pangan tidak terjadi itu. Kelangkaan pangan, kelangkaan beras. Sehingga jangan sampai ini menguatkan asumsi-asumsi dari para anggota bahwa betul impor ini hanya sebuah ruang untuk kemudian mencari keuntungan. Caranya bagaimana, legalisasinya ya tadi dikacaukan stok. Oleh karena itu kita tingkatkan, Bu,
bagaimana kita bentuk panja stok sehingga kemudian ini tidak menjadi akal-akalan. Terima kasih Bu Ketua. Baik, saya mau nanya sebelum dilanjutkan. Siapa yang bisa jawab ini? Definisi stok beras itu seperti apa? Yang di mana? Jangan juga definisi operasionalnya berbeda juga. Yang ada di rumah tangga itu disebut apa? Tabungan atau apa? Ini siapa yang bisa jawab? Pak Bulog, Pak Buas atau Pak Saudara Edi atau siapa? Baik, izin Bu Pimpinan, Silakan. Pak Sestama, saya ingin ini sedikit berdasarkan Undang-Undang Pangan, Bu. Kita mengenal namanya cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional itu terdiri dari 3. Yang pernah cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat. Nah, kalau cadangan pangan pemerintah yang ada di Bulog, Bu, kemudian cadangan pangan pemerintah daerah itu provinsi, kabupaten, kota, sama desa. Kemudian cadangan pangan masyarakat itu termasuk yang di masyarakat, Bu, dan rumah tangga. Jadi dia masuk kategori cadangan pangan. Berarti itu memang dihitung. Harus stok dihitung, itu Bu. harus Ya. di stok yang ada di rumah tangga itu Betul. memang dihitung Betul. sebagai stok beras. Betul, karena dia bagian daripada cadangan nasional. Itu mengacu pada Undang-Undang Pangan, Bu. Jadi tidak mengenal stok, tapi mengenalnya cadangan pangan istilahnya. Cadangan Gitu. pangan. Yang disebut cadangan pangan itu stok juga kan? Iya, Bu, iya. Jangan Tapi- kita rancu gitu loh. Ya, tapi istilahnya tidak mengenal stok di sini, tapi yang dikenal di dalam Undang-Undang Pangan adalah cadangan pangan, Bu. Cadangan pangan Kalau Bapana sedang menyusun prognosis itu dihitung. Iya, Bu. Dihitung cadangan itu. Iya, Bu, dihitung, Bu. Stok Oke. awal. Baik, selanjutnya siapa yang Pak Frans? Baik, terima kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 4 yang kami hormati. Saya mencoba merangkum beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, termasuk tadi dari Pak Dedi, kemudian Pak Panggah, Pak Slamet, dan Bapak Ibu yang lain. Saya akan menjawab dari yang basic ya Bu ya. Tadi ada satu pertanyaan, kok paparannya mirip-mirip dan pekerjaannya mirip-mirip gitu. Kemungkinan memang karena suasana menjelang HBKN, kemudian kita bicara ketahanan pangan, sehingga paparnya mirip-mirip. Tapi kami sampaikan antara tupoksi kami dan Pak Buas di Bulog dari Pak Menteri BUMN jelas berbeda, Bu. Kalau Pak Buas tadi seperti disampaikan fokus untuk stabilisasi, kami memang punya 2 peran. Pertama adalah peran komersil. Memang kami ditugaskan sebagai profit contributor. Kemudian tapi kami juga selaku BUMN tidak boleh juga lupa tugas kami untuk tetap menjaga kestabilan ketahanan pangan. Sehingga kami tetap melakukan yang namanya berkoordinasi untuk ketahanan pangan, tapi dengan ruang lingkup non subsidi dan tidak boleh rugi, Pak. Jadi itu bedanya, Pak. Ya, jadi tangan kirinya berdagang, tangan kanannya berstabilisasi, itu yang harus kami seimbangkan. Kemudian tadi pertanyaan bahwa kompetensi kita itu masih sangat jauh untuk bisa diharapkan bisa berperan dalam ketahanan pangan Indonesia. Kami tidak menolak, Pak. Kondisi memang itulah kondisi saat ID Food lahir di tahun lalu. Seperti kami sampaikan di halaman 17, hanya ada 2 produk di mana market share kita di atas 10%, yaitu gula konsumsi dan garam. Yang lainnya seperti dikatakan Pak Slamet itu rata-rata semua market share-nya di bawah 5%. Namun tentunya itu yang menjadi penugasan yang diberikan oleh Pak Menteri buat kami direksi, baik di holding maupun di anak perusahaan, untuk memperkuat, membenahi ID Food ini supaya bisa berkontribusi kuat di ketahanan pangan, Bapak Ibu. Dengan bergabungnya 5X BUMN dengan 11 anak perusahaan RNI yang sebelumnya, itulah tugas utama kami tentunya. Mohon bantuan Bapak Ibu semuanya, baik semua stakeholder untuk bisa mensupport itu. Nah, dalam rangka bisa memperkuat posisi ID Food seperti ekspektasi pemegang saham dan semua stakeholder, tentunya kami di tengah segala keterbatasan juga membuat blueprint RJPP untuk kami kerjakan tiap-tiap tahun, Bapak Ibu semuanya. Saat ini kami sudah membuat RJPP sampai 2027 yang kami breakdown
ke dalam RKAP nanti tiap tahunnya sehingga jadi pedoman bagi siapapun direksi yang ada di ID Food. Kami juga menyampaikan bahwa pada saat terbentuk tahun lalu kondisinya memang tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin 40% anak perusahaan tidak sehat, keterbatasan modal kerja, tidak hanya keterbatasan modal kerja, tapi juga terlilit hutang yang cukup besar. Kemudian unit produksi kita kalau dibandingkan dengan swasta banyak tertinggal. Kemudian unit penyimpanan pangan kita juga tidak banyak. Kemudian market share kita kecil. Dan tentunya masalah yang paling besar bagi kami adalah memang organisasi yang harus dibereskan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami juga menyampaikan di awal kami holding, dari penjualan kami kurang lebih 15 triliun, itu bottom line kami minus 800 miliar. Namun dalam waktu 1 tahun, di akhir 2022 kemarin, kami sudah bisa mengurangi kerugian dari minus 800 miliar menjadi minus 200 miliar. Dan target kami di tahun ini, kami sudah tidak minus lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau kami bisa menggambarkan bahwa ini kami berkendara, berlayar atau terbang sambil memperbaiki kendaraan yang kami punya. Jadi ini memang paralel, tidak bisa melihat urgensi pangan, memang harus dilakukan paralel Bapak Ibu. Nah untuk itu, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, inilah hasil mapping kami, kurang lebih tidak jauh dari apa yang Bapak Ibu atau kita diskusi selama ini, kondisi-kondisi dari setiap subcluster yang ada di kami, baik kemampuan produksi, kemudian kemampuan penjualan, sarana produksi, dan kami sudah mapping di tahun 2027 nanti, itu target kami sampai mana melihat kemampuan dan planning kami lakukan. Seperti kami contohkan di misalnya di industri gula, salah satu industri terbesar kita adalah bagaimana kami meningkatkan produktivitas dari 76.000 menjadi 79 ton per hektar, kemudian meningkatkan kapasitas pabrik kita dari 22.000 TCD menjadi 37.100 lewat perbaikan pabrik-pabrik gula kita dan pembangunan beberapa pabrik baru. Tentunya juga perbaikan rendemen saat ini dari 6,6 menjadi 7,9. Untuk lahan kami juga tambahkan, kami juga sudah berkoordinasi dengan BUMN lain perhutani untuk bisa menambah besaran lahan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Hanan bahwa salah satu PR kita juga adalah lahan Pak. Jadi ini kami benahi dan saat ini kalau kita di lingkup BUMN yang punya banyak lahan bisa dimanfaatkan memang perhutani Pak. Jadi sehingga pada tahun 2027 nanti target produksi gula kami meningkat dari 262.000 menjadi 426.000 ton. Demikian Ketua, juga saya interupsi Pumpung. Jadi bagus sekali Pak tujuannya, tapi kenapa Bapak tidak memperhatikan bahwa kita ini nomor 2 keanekaragaman hayati kita di dunia. Nah, yang Bapak gali kan cuma beras saja, kemudian gula, dan satu lagi garam ya tadi. Nah, kami tidak melihat bahwa ID Food ini mestinya kan punya tujuan bagaimana menggali potensi-potensi lokal kita untuk mensubstitusi beras. Karena tadi seperti dikemukakan oleh teman-teman bahwa kalau orientasinya ke beras saja ya agak sulit. Makasih. baik, terima kasih masukannya Bu Endang. Tentunya itu tujuan yang mulia tapi juga sulit gitu ya. Jadi kami juga harus realistis dengan kondisi existing core business kita, apa yang kita bisa lakukan dalam 5 tahun ke depan, Bu. Sehingga apa yang kita bisa planningkan dalam RKP kita, ini benar-benar kita bisa pastikan ke semua stakeholder akan tercapai dalam paling tidak 5 tahun ke depan, Bu. Tapi jika saya tidak salah juga sebenarnya dalam Bappenas, hal diversifikasi pangan juga menjadi salah satu program mereka yang nantinya tentunya diturunkan juga sebagian ke kami dan Bulog, Bu, gitu. Tapi memang dalam jangka pendek 5 tahun ke depan, kami fokus ke bahan pokok pangan penting, Bu. Terutama yang memang kita lihat tiap tahun, ini memberikan kontribusi ke inflasi. Nah, izin melanjutkan, Bu. Jadi seperti tadi concern di peternakan, kami juga membenahi. Seperti Pak Slamet sampaikan bagaimana berdikari bisa punya kontribusi mengimbangi private untuk produksi DOC dan mengkotek ayam. Ini juga bagian dalam program kerja kita sampai 5 tahun ke depan untuk bisa meningkatkan produksi DOC dari 11,8 menjadi 32,5.
Kemudian kita juga tahu bahwa bisnis DOC tidak lepas dari bisnis pakan. Sehingga dalam program kami juga nanti akan ada pembangunan pabrik pakan, Bu. Jadi hal-hal ini yang saya berikan contoh, tiap-tiap klaster kita sudah mapping berdasarkan kondisi masalah saat ini untuk apa saja yang kita bisa perbaiki paling tidak sampai 2027 nanti, Bapak Ibu. Dan dari mapping dan dari sasaran 2027 ini, kami pun sudah mendetailkan investasi-investasi apa yang kami buat untuk bisa memperbaiki baik produksi, di on-farm, di hilirisasi. Dalam catatan kami, seperti misalnya di peternakan, kami dalam 5 tahun akan bangun kandang DOC sendiri, yang saat ini masih sewa, Bu. Kemudian membangun pabrik pakan sendiri, yang saat ini masih maklon. Kemudian seperti di garam misalnya. Di garam saat ini dari hampir 3.000 hektar lahan garam yang kita kelola, hampir semuanya memang dikelola secara tradisional. Jadi modernisasi tambak garam ini menjadi satu proyek sampai 5 tahun ke depan. Dan tentunya ini juga tidak hanya 3.000 hektar yang milik kita, tapi kita juga bagaimana bisa memberdayakan tambak garam yang ada di sekitar PT Garam. Dan kalau kita lihat sekarang baik gudang, pelabuhan, sudah tidak layak kalau kita mau kita katakan bisa berkontribusi lebih besar dalam isu garam. Nah, hal-hal ini yang sudah kami, izin tidak ada di sini tapi kami detailkan dalam program RJPP kami 5 tahun ke depan di tiap-tiap klaster. Nanti jika punya waktu terpisah, Pak Slamet, Bu Ketua, Bapak Ibu semuanya, kami akan paparkan di tiap-tiap klaster ini investasi apa saja yang kami lakukan baik di produksi maupun hilirisasi. Seperti satu lagi misalnya di PPI. Kita sebutkan mau jadi backup misalnya cadangan pangan, sedangkan kami punya cold storage tidak lebih dari 1.000 ton kapasitasnya. Nah, dalam 5 tahun ke depan kami akan bangun cold storage dengan kapasitas lebih dari 32.000. Nah, hal ini yang memang butuh support, modal kerja dan komitmen dari kita semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Slamet mudah-mudahan menjawab dengan kapasitas kompetensi terbatas. Kami juga punya mapping sampai 5 tahun ke depan apa saja yang kita kerjakan, Pak. Kemudian terkait beberapa pertanyaan agak spesifik seperti Bu Kiki tadi, Makmur, kami sudah jelaskan berapa kali, Makmur ini adalah lanjutan program yang sebelumnya Pak Bakir dan teman-teman PHC sudah luncurkan yang dulu namanya Agrosol, sekarang namanya Makmur, yang berfokus kepada 5 komoditi yaitu padi, tebu, jagung, sawit, dan kopi. Nah, padi, tebu, jagung, sawit, dan kopi ini seperti aman Pak Menteri bahwa sebelum kita menduplikasikan lebih luas lagi ke jutaan hektar, Pak Menteri ingin kita juga fondasinya diperbaiki benar-benar sebelum dimasifkan. Jadi saat ini kami mengupdate bahwa tahun lalu dan tahun ini target pertanaman untuk makmur ini kami tidak berubah di 250.000 hektar, di mana pembagiannya adalah padi 47.300 hektar, tebu 112.000 hektar, jagung 20.000 hektar, sawit 65.000 hektar, kopi 5.000 hektar. Di program ini, seperti kami sampaikan beberapa kali, selain adanya transfer teknologi pertanian, juga penggunaan input non-subsidi dari PIHC, juga adalah peran kami sebagai BUMN untuk bisa melakukan off-taker kepada hasil pertanian mereka. Dan tentunya dalam 2-3 tahun pertama masih banyak kekurangan. Misalnya dalam KUR, dalam kemampuan off-take yang terus kami perbaiki, sebelum nanti kita bisa membuat lahan ini dari 250 bisa menjadi lebih besar. Pak Frans, Ya. Makmur ini, program Makmur ini di mana saja? Pertanyaannya teman-teman begitu. Baik, Makmur ini, izin Bu, saya ini sebentar. Saya sebentar, Bu. Saya gini kan teman-teman, Komisi 4 ini kan dekat sekali dengan para petani. Isu yang diangkat oleh Makmur ini adalah bagaimana punya model kan ya, Betul, punya Bu. model gitu dari 5 komoditi itu. Nah, kan tentu Bapak Ibu ini kan juga pasti ditanya oleh konstituennya. Model Makmur itu seperti apa dan di mana saja gitu.
Baik, izin Bu Suci bisa update slide tentang posisi makmur di mana saja? Langsung ke ininya Mbak, peta lahan. Kalau nggak salah di halaman 15 ya. Baik, ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah lokasi-lokasi yang update sampai Maret 2023, sebaran lokasi makmur. Nah kebetulan ini sekalian kami pakai data agronomis karena kami juga semua BUMN memberikan agronomis untuk mensupport. Inilah lokasi-lokasi yang tersebar dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, NTB, Bali, Jatim, Sulawesi. Yang kosong itu memang di Papua, Bu. Jadi inilah sebaran dari saat ini implementasinya dari 250 baru sekitar 55.000 per Maret 2023, Bu. Nanti untuk detailnya kami bisa berikan secara terpisah, secara tertulis untuk lokasi-lokasi sampai ke kecamatannya, Bu. Ya. Ya, baik. Kemudian terakhir pertanyaan Bu Kiki juga terkait importasi gula Thailand yang sampaikan, dasarnya apa? Jadi dasarnya ini adalah penugasan berdasarkan Rakortas di Desember, di mana tadi sampaikan berdasarkan Raja Komoditas gula, di mana produksi gula kita 2,6 juta dan kebutuhan 3,4, sehingga ada defisit 991.000. Nah yang kami lakukan importasi adalah bagian dari 991.000 itu, di mana semester 1 ini kami dapat penugasan 107,9 ribu ton yang kami import buat stabilisasi HBKN, dan kami harus menyelesaikannya sebelum musim giling tebu yang tiba nanti di akhir Mei, Bu. Jadi tidak akan berbenturan dengan masa giling tebu nanti di akhir Mei, Bu. Demikian kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diimpor gulanya gula raw sugar apa dalam bentuk udah siap konsumsi? Baik, izin terima kasih Pak Hanan. Jadi karena mengingat urgensi waktu untuk kita kejar, untuk penugasan yang ini kita langsung melakukan importasi gula konsumsi, Pak. Gula konsumsi. Terima kasih. Izin Bu Ketua sedikit. Mohon maaf Pak Dirut. Itu tadi dibuat 5 tahunan Pak, ya, roadmap yang dibacakan. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa market share hari ini 5%. 5 tahun ke depan berapa persen, Pak? Kita ingin mendengarkan itu sehingga ini yang akan kita pegang, dan tentunya ya berbagai kendala itu yang tadi disampaikan itu menjadi sebuah kesetiaan, Pak. Karena memang ya tentunya Menteri BUMN ini tidak kaleng-kaleng dalam milih orang. Kalau milih orang yang kaleng-kaleng pasti gampang mengeluh, sehingga saya yakin yang ada duduk di semua jabatan direktur itu pasti mampu gitu Pak ya. Jadi saya ingin mendengarkan pernyataan kira-kira 5 tahun ke depan share di pasaran 5% itu akan naik berapa, karena ini kuncinya kan itu. Sama ketika tadi bicara tentang Bulog, kalau nggak dikuatkan regulasinya oleh pemerintah, beliau dikasih kewenangan seluruh gabah petani diserap oleh beliau misalnya, sehingga swasta juga tidak akan kemudian punya bargaining untuk kemudian memainkan harga di pasar. Masalahnya beliau hari ini regulasinya tidak kuat. Nah ini itu aja Bu Ketua yang ingin mendapatkan pernyataan dari Pak Direktur aja. Maksud. Baik, terima kasih Pak Slamet. Jadi kami sampaikan Pak, nanti kami sampaikan secara detail juga target market share, tidak hanya market share karena kita bisa bicara dua. Saat volume kita bertambah, belum tentu market share-nya naik, karena bisa jadi kompetitor itu pertumbuhannya bisa lebih besar dari kita. Jadi, baik Pak. Jadi kami sampaikan, kami sudah hitung Pak, nanti tergantung per komoditi, tapi kita bisa dikatakan bisa mulai memberikan kontribusi menjadi penyeimbang jika kita punya market share kurang lebih minimum 6-7% di market Pak. Tentunya nanti ada beberapa yang di bawah itu, seperti hortikultur yang shelf life-nya pendek, yang strateginya kita nanti lakukan berbeda dengan beberapa produk yang shelf life-nya panjang. Jadi ada nanti yang kurang lebih 2-5, ada yang kita bisa nanti di atas 6-7%. Kalau kita bicara garam dan gula, tentunya saat ini sudah di atas 10%, market share kita nanti ke gula itu sekitar 14-15%, Pak. Demikian Pak Selamat, terima kasih.
Silakan Pak Sarwadi. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari Pak Firman, Pak Salim Fahri, Pak Suwardi Duka, Pak Johan, Ibu Rizky, Bapak Sulaiman, kemudian Pak Edward, kemudian Pak Sutrisno, Pak Selamat, Pak Hanan, dan Pak Ansilema. Setelah kami rekap, itu ada beberapa hal yang ingin kami jelaskan. Yang pertama bahwa sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 yang turunannya adalah Peraturan Presiden 66/2021, bahwa tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional ini yang pertama adalah bagaimana Badan Pangan Nasional ini bisa menjamin ketersediaan pangan, bisa menjamin stabilisasi harga pangan, bisa menjamin keterjangkauan pangan, bisa menjamin keamanan dan mutu pangan segar, kemudian dapat menjamin bahwa pangan yang beredar itu aman dan bermanfaat, kemudian juga mempunyai tupoksi bagaimana melakukan penganekaragaman atau diversifikasi pangan, agar ke depan itu masyarakat Indonesia tidak tergantung kepada nasi. Karena tadi seperti Bu Endang sampaikan, kita nomor 2 di dunia kaitan dengan aneka komoditas. Untuk karbohidrat saja kita ada lebih kurang 71 jenis karbohidrat yang memang harus diolah, harus diciptakan industri-industri pangan, sehingga kami punya binaan UMKM yang salah satu tugasnya adalah bagaimana melakukan penganekaragaman pangan, sehingga ke depan masyarakat Indonesia tidak tergantung kepada nasi, sehingga kami sudah mulai mengkampanyekan, mensosialisasi di lapangan. Kemudian yang selanjutnya tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional adalah bagaimana mengentaskan daerah rawan pangan, dan juga di sana ada tupoksi melakukan bantuan pangan pasca bencana, gitu ya. Dan yang terakhir melakukan operasi pasar atau dikenal dengan SPHP. Kemudian yang kedua kaitan dengan data. Memang data ini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Badan berbeda, sedangkan setelah kami teliti bahwa sumber datanya sama. Hanya Bapak Kepala Badan itu menghitung mulai Januari April sehingga ketemu produksi 13,79 juta ton, sedangkan di Kementan menghitung mulai bulan Februari sampai dengan April sehingga ketemu 12,46 juta ton. Sehingga ini hanya beda startnya saja, tapi sumber datanya sama. Kalau sama-sama dari bulan Februari sampai April itu data produksi atau angkanya sama, 12,46 juta ton. Kemudian yang kedua kaitan dengan impor. Kaitan dengan impor ini memang Badan Pangan Nasional mempunyai tupoksi adalah menjamin ketersediaan pangan. Mengapa impor? Karena memang kalau kita lihat stok pangan di Bulog itu hanya tersedia 245 juta ton beras. Sehingga cadangan beras pemerintah normal itu minimal 1,2 sampai 1,5 juta ton. Sehingga kami dari Badan Pangan Nasional khawatir Bulog itu tidak mendapatkan beras di daerah. Kami sependapat dengan Pak Edward bahwa mari kita ke lapangan, ada enggak itu barangnya di daerah, sehingga tidak ada dusta di antara kita, gitu. Itu menurut Pak Edward. Jadi kami sependapat sebetulnya, karena kami sudah mengumpulkan juga para penggilingan yang besar, itu ada 25 penggilingan padi, kita kumpulkan, mereka hanya sanggup mendistribusikan berasnya ke Bulog hanya 60.000 ton, sehingga kekurangannya memang masih banyak, Ibu Ketua. Sehingga berdasarkan hasil rakortas diputuskan untuk tahun 2023 ini ditetapkan impor 2 juta ton. Namun demikian tadi sudah disampaikan oleh Pak Buas bahwa ketika beras itu ada di dalam negeri, kita akan
memprioritaskan membeli di dalam negeri gitu ya. Tapi ketika di dalam negeri short, itu apa boleh buat, karena tugas kita adalah bagaimana kita menyiapkan cadangan pangan pemerintah, maka satu-satunya jalan adalah impor. Walaupun nanti impor itu secara bertahap. Kalau cukup 500.000 ton di 2023 sudah stop di situ. Tapi kalau kurang mungkin ditambah. Khawatirnya adalah cadangan beras pemerintah tidak ada, ini kita tidak minta, tapi kalau misalnya negara chaos itu akan sangat berbahaya. Siapa yang disalahkan? Kira-kira seperti itu. Karena tadi disampaikan juga bahwa pangan adalah hak asasi manusia, pangan adalah merupakan urusan hidup dan mati. Karena ketika pangan bersoal, maka masyarakat itu akan bergejolak. Tapi ketika pangan cukup, maka insya Allah negara akan kondusif, gitu ya. Kemudian tadi juga disinggung kaitan dengan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan. Jadi berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2012, urutannya adalah yang pertama bagaimana kita menciptakan kedaulatan pangan. Kemudian tahap di atasnya adalah bagaimana kita menciptakan kemandirian pangan. Dan yang paling atas bagaimana negara ini bisa melakukan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bisa didefinisikan berdasarkan undang-undang, berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2012, saya bacakan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Interupsi pimpinan. Ya. Boleh? Ya. Bu Dokter, izin. Gini Pak, saya mungkin baru masuk lagi ya. Tadi juga kita bahas di sana statistik terkait angka-angka ini. Yang saya sampaikan tadi terkait undang. Kalau dibaca kita tahu undang-undang itu indah Pak. Ya. Nggak ada yang nggak indah undang-undang itu. Cuma bagaimana kawan-kawan di pemerintahan mengaplikasikan undang-undang tersebut dalam roadmap kebijakan yang harusnya dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional. Itu loh yang dari awal kami pertanyakan Pak Sarwo. Ya, terima kasih. Baik, mengapa saya bacakan Ibu Kiki? Karena tadi memang roadmap kita menuju ketahanan pangan. Mohon maaf Pak, izin saya Bu. Ketahanan pangan itu justru paling bawah Pak posisinya. Kenapa menuju ketahanan pangan? Saya jadi bingung tadi itu. Iya Pak, jadi kami mengacu kepada Undang-Undang 18 2012 bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup bagi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Jadi urut-urutannya pangan berdaulat, mandiri, baru ketahanan pangan. Ini berdasarkan Undang-Undang 18 2012 pasal 1 Bapak Pimpinan, Bapak Ketua, Pak Slamet. Ya, izin Bu Ketua. Posisi Bappenas ada di mana? Posisi Bappenas itu menuju ke ketahanan pangan, Pak. Di derajat yang paling rendah. Bukan, itu kan ketahanan pangan ini apa derajat paling tinggi berdasarkan definisi ini, Pak. Alah, Pak. Ketahanan pangan itu derajat paling rendah, Pak. Itu Pak. Tertinggi ya kedua luar. Iya, definisinya memang diurutkan begitu. Tapi untuk ketahanan bangsa kita, ya kedaulatan pangan paling tinggi, Pak. Baru kemandirian, di bawahnya adalah
ketahanan, sekedar ketahanan, makanya undang-undangnya itu dirubah. Saya PKS paling nggak setuju itu. Ya, impor. ya, baik Pak. Bu Ketua, izin saya garis bawahi dengan apa yang disampaikan oleh Pak, ini wakil dari Bappenas. Justru saya ulangi lagi pernyataan saya tadi, ya, yang ketika saya sampaikan setelah menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Justru prediksi Anda jangan sampai menjadi alasan untuk impor. Ya. Faktanya bahwa akhir tahun 2022 dengan alasan data CBP tidak terpenuhi, ya, mohon dicatat nih. Saat itu alasannya adalah CBP tidak ada, kurang, tidak sesuai dengan stok, maka dilakukan impor, betul nggak? Ya. Iya, dilakukan impor atas nama impor, diberi keluangan untuk kemudian menarik harga pasar. Tapi kan harga sudah kadung tinggi, sehingga kesempatan Bulog tidak bisa menyerap seluruhnya. Nah, atas nama tidak menyerap bisa menyerap, untuk memenuhi CBP kemudian dilakukanlah impor. Karena tadi ketakutan kalau urusan pangan, urusan perut tidak terpenuhi. Nah, ini harus menjadi pelajaran kita. Sampai sekarang tidak terjadi kelangkaan pangan. Terbukti kan? Sehingga prediksi Badan Pangan salah. Ini mohon dicatat sehingga nanti ini tidak menjadi alasan kita untuk selalu impor. Terima kasih Bu Ketua. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Slamet. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Badan Pangan adalah melihatnya ketersediaan cadangan beras pemerintah. Yang mengelola cadangan beras pemerintah adalah Bulog. Mengapa tahun 2020? Mohon maaf Bu interupsi, saya sudah paham itu Pak. Ya, mohon maaf. Ya. Jadi intinya mohon ini menjadi pembelajaran. Prediksi yang salah mengakibatkan petani kita terpuruk karena impor. Ya. Kemudian tadi ya kan alasannya kan seperti itu Pak. Stok CBP kurang. Oke, kalau CBP, tetapi beri keleluasaan kepada Bulog, ya. Dengan regulasi yang memenuhi syarat, sehingga seluruh petani diserap oleh Bulog, CBP terpenuhi dari petani kita. Ya. Kalau sudah diberi keleluasaan, ternyata memang tidak bisa terpenuhi karena tidak ada barang, baru kita bisa membuktikan. Ini kan masih asumsi semuanya. Ya, terbuktikan akhir 2022, awal tahun 2023 tidak terjadi kelangkaan beras bagaimana yang diprediksi oleh, dan tadi Pak Bulog juga menyampaikan, 500.000 ton yang di kuota itu belum dibeli semuanya, belum diimpor semuanya. Itu juga tidak terjadi kelangkaan pangan. Nah, mohon maaf itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Ketua. Baik, terima kasih Pak Dr. Slamet. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan HPP. HPP ini sebetulnya harga pembelian pemerintah ini kami tetapkan sebagai floor price. Jadi harga terendah untuk melindungi petani sebetulnya. Kalau harga di atas HPP tidak masalah. Sekarang harga gabah misalnya 6.100, 6.300 tidak masalah. Jadi HPP yang kita tetapkan Rp5.000 per kilogram itu untuk melindungi para petani, dan ini hasil diskusi panjang dengan para pemangku kepentingan yang berusaha di bidang perberasan, gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungan Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Pertanian. Hubungannya baik-baik saja. Dan di situ kami memang sudah ada demarkasi bahwa Kementerian Pertanian adalah bergerak di sisi produksi, sedangkan Badan Pangan Nasional adalah bergerak di sisi hilir, di sisi ketersediaan. Contoh sapi. Sapi sampai dengan pemotongan itu masih tanggung jawab Kementerian Pertanian. Tapi ketika sapi itu sudah jadi daging di pasaran, menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional. Kira-kira seperti itu. Kemudian kaitan dengan ABT. ABT ini mungkin bisa dilihat di halaman 5. Di halaman 5 itu bahwa tahapannya adalah surat persetujuan Menteri Keuangan itu 28 Maret 2023. Kemudian surat pengajuan persetujuan SP Saba. Saba itu Satuan Anggaran Bagian Anggaran. Itu tanggal 29 Maret 2023. Kami sedang menunggu surat penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran dari Bagian Anggaran 999.08. Itu dari anggaran dari anggaran subsidi dan
dan transfer lainnya, sehingga nanti kalau sudah menjadi DIPA baru kami akan melakukan penajaman program dan kegiatan dengan teman-teman Komisi 4 DPR. Mungkin itu Ibu Pimpinan inti dari masukan dan saran dari anggota Komisi 4 yang terhormat, dan mudah-mudahan penjelasan ini dapat dapat menjelaskan apa yang dipertanyakan tadi, dan tentunya secara tertulis nanti akan kami sampaikan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya tidak bisa menjelaskan sih Pak, ternyata bagi kami. Jadi belum bisa menjelaskan, artinya yang Bapak sampaikan itu memang normatif sekali. Normatif banget, ya baca aja lah. Kan misalnya tentang ketahanan itu dalam, kan kita punya harusnya punya diksi yang tepat. Apalagi undang-undang. Tujuannya ternyata kok ketahanan, hanya sekedar ketahanan, bukan kedaulatan. Ini basic ini tentang basic ini tentang dasar yang harus kita pahami bersama, bahwa yang kita inginkan tentunya untuk NKRI ini adalah kedaulatan tentunya. Izin Ibu Ketua. Silakan. Kalau kita lihat di matrik ini berdasarkan Undang-Undang 18 2012. Kalau memang peringkatnya akan dirubah, berarti harus merubah undang-undang. Jadi ketahanan pangan itu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan persorangan yang tercemir dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ini ketahanan pangan. Kedaulatan pangan seperti itu, kemandirian pangan seperti itu. Jadi tingkatannya yang paling tinggi berdasarkan Undang-Undang 18 2012 adalah ketahanan pangan. Bu Ketua, kayaknya diskusi ini akan jadi panjang ya. Kalau sekretarisnya aja sudah berpikirnya begini, saya nggak bayangin badan pangan ke depan seperti apa, Bu. Kita kan berdasarkan undang-undang, Pak. Jadi kalau negara kita nggak berdaulat dari pangan, terus kita ya kayaknya harus dibuka di forum lain, Bu. Kita hadirkan Pak Sarwo Edi khusus dengan badan pangan untuk membedah undang-undang ini. Maksudnya apa ini? Jadi akan sangat naif kalau kemudian negara kita hanya berbicara tentang ketahanan pangan, tidak bicara tentang kemandirian, di atasnya adalah kedaulatan pangan. Kalau sekretarisnya udah ngomongnya begini, karena ngaco Bu badan pangan, Bu. Bukan ngaco, ini regulasi Pak, undang-undang. Kalau misalnya posisi kedaulatan pangan di ujung yang paling lengkap ya harus dirubah undang-undangnya. Saya pikir sudah benar kata Pak siapa tadi, Firman Subagio ya, supaya nanti jajaran Badan Pangan Nasional bisa memahami undang-undang ini filosofinya apa. Kalau saat ini kepentingan kita saat ini dalam jangka pendek beberapa bulan ini ketahanan, Pak. Itu pengertiannya, Pak. Ya. Pada akhirnya kapan berapa tahun yang akan datang kita berdaulat. Jadi Bapak keliru, memang benar Pak Slamet jelaskan itu udah benar Bapak yang itu Pak hanya membaca undang-undang, Pak. Ya. Oh, matiin dulu Pak. Ini memang tidak bisa sekarang. Terus terang Pak Sarwo Edi, siapa tahu memang Pak Sarwo Edi cara bacanya yang salah. Coba bayangkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan itu kan jelas, gapnya jelas ada. Pasti lebih tinggi daulat lah daripada tahan. Bertahan itu kan diserang bertahan terus. Tahu kan? Ya impor misalnya dalam konteks ini. Atau yang lain lah. Bertahan itu nggak bisa ngapa-ngapain, itu bertahan. Kalau daulat menentukan kebijakan pangannya sendiri, itu daulat. Wong dengan baca itu aja bisa kok. Saya nggak pernah marah-marah begini loh pada puasa loh ini. Tapi kan keterlaluan gitu loh. Wong baca aja lo bisa itu. Oke, kita nggak usah terusin. Mungkin ada tambahan Ibu dari Pak Deputi, silakan Pak.
Bisa nambah atau tambah gak karu-karuan. Ya. Nanti aja sudah. Saya putuskan untuk tidak usah ditambah karena ini sudah teman-teman Izin juga sudah. Ibu Pimpinan menguatkan yang Ibu Pimpinan bahwa undang-undang itu dibuat itu tujuannya sampaikan ini tidak usah diperdebatkan, kita bikin satu sesi khusus Badan Pangan Nasional beserta jajarannya, ayo kita rumuskan bareng-bareng gitu apa sih kebijakan yang terbaik untuk ya Pak Sarwo dan jajaran. Terima kasih. Siap Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang belum bicara berarti Pak Bakir ada yang perlu sampaikan, silakan. Terima kasih Bu Pimpinan, saya rasa kami akan menjawab secara tertulis saja. Terima kasih atas masukan yang diberikan tadi mengenai kualitas pupuk bersubsidi dan juga kapasitas produksi dan penyelewengan yang masih terjadi di pupuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati para anggota, para Pak Dirut semuanya yang saya hormati. Terima kasih atas semua diskusinya yang semakin dilanjutkan tadi sebenarnya semakin bisa sampai sahur. Tapi karena kita pengen buka bersama dengan keluarga masing-masing, jadi lebih baik kita selesaikan dan kita cari waktu yang lain lagi Pak Sarwo ya, untuk bisa mendiskusikan dengan komprehensif. Kita baca masing-masing juga. Kita baca, kita pelajari masing-masing. Sebelum saya lanjutkan, saya tutup, kita baca kesimpulan rapat kali ini. Silakan ditampilkan. Baik, saya bacakan, mohon diperhatikan. Poin pertama, Komisi 4 DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai alokasi ABT Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2023 sebesar 360.251.151.000 rupiah. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam merancang program dan kegiatan harus cermat serta memberikan dampak nasional dalam mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan nasional yang akan dibahas secara mendalam sesuai peraturan dan perundang-undangan. Para anggota, kedaulatan dan ketahanan pangan. Anggota? Iya, mendengarkan penjelasan. Ya, setuju. Para anggota mitra? Setuju. Oh, jauh. Jauh. Poin kedua, Komisi 4 DPR RI akan melaksanakan fokus group discussion dengan Badan Pangan Nasional serta stakeholder terkait lainnya dalam rangka membahas permasalahan data pangan nasional sebagai upaya mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan. Ini kalau fokus group discussion-nya tadi yang disampaikan Pak Slamet, kalau nggak tergambar dengan jelas ya jadi panjang. Kira-kira begitu, Pak Slamet. Setuju? Di atasnya udah tahan pangan. Oh, enggak usah. Pak Panas? Setuju. Poin 3, Komisi 4 DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam kebijakannya tidak hanya berbasis pada orientasi ketersediaan pangan saja, tetapi juga berbasis pada kedaulatan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan sumber pangan dalam negeri diantaranya melalui deverifikasi pangan nasional. Para anggota? Berbasis pada kedaulatan. Kebijakannya. Ya, Bapak Nas juga memang kebijakan kan? Ya, kebijakan. Setuju? Ya, setuju. Berat sekali Pak Sarwo itu. Setuju ya? Ya.
Poin 4, Komisi 4 DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk memenuhi stok beras minimal untuk cadangan beras pemerintah dengan melalui penyerapan beras dalam negeri secara maksimal di saat panen raya. Setuju? Pak Buas, Pak Sarwo? Setuju. Sudah, terima kasih atas, alhamdulillah sudah selesai rapat kita kali ini. Terima kasih atas semua perhatian dan diskusinya. Banyak PR, banyak diskusi lanjutan, Pak Buas. Catatan ya sebelum selesai, ini sempat saya sampaikan kemarin waktu raker, bahwa para petani akan panen raya April ini dan mereka akan lebaran. Mereka butuh uang banyak. Jangan sampai, ini tadi di poin juga kita di poin 4 kalau nggak salah ya, jangan sampai mereka akan menjual hasil panennya itu sedapat-dapatnya atau bahkan akan di sistem ijon, karena bisa jadi ada beberapa yang akan panen di bulan Mei kan, karena lebaran butuh uang. Ini yang perlu kita antisipasi ini, maka kemudian memang butuh Bulog ini untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya. Saya pikir itu, terima kasih. Sebelum saya tutup ada kata-kata terakhir dari penutup, mohon maaf. Kata-kata penutup Pak Buas mungkin sebagai perwakilan dari mitra pemerintah hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya apa yang tadi sudah didiskusikan dan arahan petunjuk dari Komisi 4 DPR RI yang nantinya akan kita lanjuti dengan mungkin diskusi lanjutan untuk penyempurnaan dan arah daripada kami dan khususnya Bapak Nas nanti untuk apa yang menjadi program sehingga ini akan bermanfaat buat khususnya buat petani kita, termasuk buat tadi ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kita mewujudkan nanti kedaulatan pangan seperti yang dilakukan oleh anggota DPR RI Komisi 4 ini. Saya kira itu, terima kasih Bu sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 tahun sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam rapat pengganti BAMUS dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 18 Januari pada hari Senin 3 April 2023 Komisi 4 menyelenggarakan rapat dengan pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persewa, dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 Peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dengan pendapat ini kita mulai pada pukul 10:35 dan akan diakhiri pada pukul 14:35. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 254 ayat 2 tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama. Dengan agenda sebagai berikut. Pertama, pengantar ketua rapat. Yang kedua, penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional. Dilanjutkan di Dirut Bulog, Dirut PT Puswi, dan Dirut RNI. 3, tanggapan anggota Komisi 4. 4, jawaban para mitra kerja. 5, kesimpulan rapat. 6, penutup. Apakah acara dapat setujui? Sebelum saya lanjutkan, ada surat dari Direktur Utama Badan Pangan Nasional yang bersangkutan akan rapat dengan Presiden pada pukul 13.30. Saya minta persetujuan anggota. Apakah disetujui? Nanti digantikan oleh eselon 1 yang ditunjuk.
Setuju, oke. Pimpinan, ya. Saya kira ini kita bicarakan hajat hidup orang banyak. Ya, kita juga harus melihat kehadiran Badan Pangan di rapat presiden itu memang sangat penting atau hanya sekedar menghadiri saja. Kalau hanya sekedar menghadiri saja, saya kira tidak usah meninggalkan Komisi 4. Terima kasih, Pimpinan. Di sini suratnya membahas mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas menjelang Hari Besar Nasional. Ya. Setuju ya? Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk komitmen dalam rangka menjaga produksi maupun pasokan pangan, Komisi 4 selalu menekankan kepada seluruh mitra kerjanya agar cermat dalam menyusun program kerja maupun kebijakannya. Pada rapat kerja pertanian tanggal 27 Maret yang lalu, Komisi 4 mengkritisi beberapa hal seperti masalah kenaikan beberapa harga komoditas pangan. Selain itu, Komisi 4 juga mempertanyakan mengenai rencana impor beras sebanyak 2 juta ton. Apakah keputusan tersebut sudah melalui analisa potensi produksi dalam negeri? Mengacu hal tersebut, Komisi 4 menilai perlu dilakukan rapat dengan Badan Pangan Nasional guna membahas lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut. Komisi 4 juga meminta penjelasan tindak lanjut dari rapat sebelumnya sejauh mana pemerintah melalui Perum Bulog dalam usaha menyerap beras dalam negeri. Saya tegaskan lagi, sejauh mana pemerintah melalui Perum Bulog dalam upaya menyerap beras dalam negeri apabila berasnya yang dikatakan kemarin Januari sampai April data dari Kementerian Pertanian produksinya 12.460 juta ton. Jadi kalau produksinya tidak mencapai itu, ya wassalam. Ya. Hingga sejauh mana kegiatan yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi 4 meminta Badan Pangan Nasional agar dalam menyusun rancangan program dan kegiatan harus memberikan dampak nasional, serta tidak tumpang tindih dengan program kegiatan yang disusun oleh Kementerian Pertanian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian pengantar kami sampaikan. Kami persilakan Kepala Badan Pangan Nasional, setelah itu Direktur Utama Perum Bulog, setelah itu Direktur Utama Pupuk Indonesia, selanjutnya baru RNI atau ID Food. Kami persilakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Pak Ketua dan segenap pimpinan anggota Komisi 4 DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog, Pak Budi Waseso, Direktur Utama ID Food, Pak Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Pak Bakir Pasaman beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pada rapat dengan Komisi 4 sebelumnya, kita juga punya beberapa isu yang akan disampaikan, dan sebelumnya saya juga izin mengucapkan selamat berpuasa buat kita semua. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sesuai dengan undangan rapat dengar pendapat pada pagi ini dengan agenda pembahasan yang pertama, follow up hasil RDP Komisi 4 DPR RI tanggal 31 Januari 2023. Yang kedua adalah isu-isu aktual lainnya.
Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, sesuai dengan agenda pertama ada 3 poin kesimpulan RDP sebelumnya terkait Badan Pangan Nasional. Yang pertama, pada RDP 16 November 2022, Komisi 4 DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk memenuhi stok beras minimal untuk CPP, cadangan pangan pemerintah, serta mengupayakan kepada pemerintah untuk pasar hilirnya agar perputaran stok CPP, dan pada kesempatan ini kami laporkan hilirisasi CPP telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 melalui program SPHP beras dengan total realisasi 552.769 ton, dan program bantuan pangan dalam bentuk beras mulai berjalan 31 Maret ini untuk 21,353 juta KPM selama 3 bulan ke depan. Yang kedua, terkait usulan anggaran belanja tambahan ABT tahun anggaran. Coba ulangi lagi tadi apa? KPM ya tadi, coba. Untuk program dengan penerima 21,353 juta KBM. Jumlah berasnya berapa? A 10 kilo selama 3 bulan, 3 kali Ketua. Jadi April, Mei, Juni? Atau Maret, April? 31 Maret, April, Mei, akhir. Maret, April, Mei? Iya. Berapa ton jumlahnya? Total sekitar 640.000 ton, Bapak. Stoknya dari mana? Stoknya yang saat ini ada 200 ribuan ton. Kekurangannya? Kekurangannya memang kita serap panen 3 bulan ini, Bapak. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada, salah satu dukungannya impor, Pak. Uangnya ada nggak? Yang saya maksudkan uangnya sudah siap belum untuk yang dari Maret, April sampai Mei itu? Kalau keuangannya dengan Kementerian Keuangan sudah disampaikan, Pak, dengan Pak Presiden, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian sudah disampaikan, Pak. Enggak, begini loh, bukan masalah disampaikan tidak disampaikan. Apakah uangnya sudah siap atau belum? 31 Maret sudah lewat, hari ini tanggal 3 April. Yang saya maksudkan uangnya sudah ada disiapkan belum? Jangan sampai nanti begitu mau bayar Bulog, uangnya utang lagi. Waktu naginya minta tanda tangan ini, persetujuan ini, persetujuan itu. Coba, planningnya pemerintah sangat bagus sekali. Rencana Presiden sangat baik sekali untuk masyarakat yang kita anggap kurang mampu. Tetapi apakah keuangannya sudah siap? Ya, sedangkan ini seperti contohnya pemerintah kurang bayar dengan PI hampir 16 triliun. Sementara pemerintah selalu ngototnya, Kementerian Pertanian mintanya supaya pupuk selalu ada, utangnya banyak belum dibayar. Yang 15 lebih sudah hampir selesai audit BPK-nya. Nih loh, jadi tolong nanti rapat sama Presiden kalau ada Menteri Keuangan tanya, uangnya sudah siap belum? Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya belinya dengan uang pinjaman Bulog. Yang mana Bulog ini kalau mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya udah seleher ini. Bunganya bunga komersial, tolong tanyakan dulu nanti pada rapat nanti. Ya, lanjutkan. Terima kasih Ketua. Terkait usulan anggaran belanja tambahan ABT tahun 2023 sebesar 1,2 triliun, alhamdulillah telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk dilakukan pergeseran anggaran dari BA Bun, pengelolaan belanja lainnya BA 999.08 ke BA Badan Pangan Nasional
BA 125 sebesar maksimal 360.251.151.000. Saat ini kami sedang menunggu surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran SP Saba 999.08 dari Kementerian Keuangan untuk proses penerbitan DIPA. Setelah terbit DIPA, kami mohon perkenan Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI untuk dapat menajamkan program kegiatan kami. Selain itu, kami juga menyusun blueprint, rencana program dan kegiatan untuk mencapai target ketahanan pangan nasional sampai dengan 2045. Yang ketiga, sesuai dengan permintaan Komisi 4, agar Badan Pangan Nasional mereview harga pembelian pemerintah HPP gabah beras, kami telah menetapkan Perbadan nomor 6 tahun 2023 tentang HPP dan rafaksi harga gabah dan beras. Sebagai konsekuensi dari meningkatnya HPP, kami juga menetapkan Perbadan nomor 7 tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi beras untuk menjaga harga di tingkat konsumen. HPP gabah kering panen di petani sebesar Rp5.000 per kilogram, gabah kering panen di penggilingan sebesar Rp5.100 per kilogram, gabah kering giling di penggilingan Rp6.200 per kilogram, gabah kering giling di gudang Bulog Rp6.300 per kilogram, beras di gudang Bulog sebesar Rp9.950 per kilogram. HET beras diatur berdasarkan zonasi. Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. HET beras medium Rp10.900 per kilogram dan beras premium Rp13.900 per kilogram. Untuk zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT dan Kalimantan. HET medium Rp11.500 dan beras premium Rp14.400 per kilogram. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kilogram dan untuk beras premium Rp14.800 per kilogram. Jadi kalau yang Sumatera itu cuma Sumsel sama Lampung, lainnya harganya Rp11.500 untuk medium. Ya. Berarti masuk zona 2. Ya. Termasuk Jambi, Bengkulu, Babel, Aceh. Iya. Gitu. Ini ikut dengan peraturan Mendak yang sebelumnya, zonasi-zonasinya sama, Pak Ketua. Kayaknya saya selama 13 tahun lebih saya jadi anggota DPR nggak pernah ada istilah zonasi harga itu belum pernah ada loh. Bahwa sekali ini ya saya tahu. Saya baru tahu sekali ini ada zonasi harga. Kecuali Papua biasanya kan biaya kemahalan untuk angkutan. Ya lanjutkan saja dulu biar nanti kita dengarkan. Izin melanjutkan Ketua. HPP gabah yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dihitung berdasarkan struktur ongkos usaha tani di tingkat petani. Nilai HPP tersebut telah memperhitungkan kenaikan biaya produksi serta margin yang wajar bagi petani. Penyusunan struktur ongkos usaha tani berdasarkan masukan dari berbagai stakeholders, antara lain asosiasi petani, penggilingan, akademisi, dan seluruh kementerian lembaga terkait. Selain itu, dalam penetapan HET, kami telah memperhatikan kajian dari BPS, dari kementerian lembaga terkait, yang telah memperhitungkan dampak HPP terhadap kenaikan harga beras, serta andilnya terhadap inflasi. Dan tentunya angka yang ditetapkan tersebut
telah disepakati dalam rakortas di tingkat menteri dan kepala lembaga yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, serta telah disetujui oleh Bapak Presiden dalam rapat internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan HPP dan HET ini, diantaranya teman-teman dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kumham, Kementerian Sekretariat Negara, Setkap, Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, BRIN, asosiasi di bidang pertanian seperti HKTI, KTNA, SPI, AP2TI, API, Perpadi, serta seluruh pelaku usaha dan para ahli atau akademisi. Selain itu, tahun 2023 telah dilaksanakan perumusan dan penetapan 7 perbadan pangan. Tentu ini bukanlah proses yang mudah, akan tetapi dengan kinerja yang baik dan cepat dari semua pihak termasuk dukungan dari Komisi 4, kebijakan pangan dapat berjalan dengan sangat baik, tepat waktu dan tepat sasaran. Berikutnya kami akan sampaikan isu aktual dan kegiatan aksi Badan Pangan Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kami laporkan bahwa telah dihitung prognosa neraca pangan sampai dengan bulan Desember 2023 secara nasional. Neraca pangan sampai dengan akhir Mei 2023 juga kita lihat baik kondisinya sehingga dapat dipastikan sampai akhir HBKN stok pangan tercukupi. Namun perlu diperhatikan bahwa harus segera diakselerasi pemasukan komoditas yang masih bergantung dengan pasokan dari luar negeri seperti daging ruminansia, gula, bawang putih, dan kedelai. Kemudian sesuai komitmen kami dalam RDP sebelumnya, kami laporkan bahwa estimasi stok beras nasional sampai dengan akhir tahun 2022 berdasarkan hasil survei beras nasional bersama antara Badan Pangan Nasional, pihak ketiga, BPS, Kementerian Lembaga terkait, di 34 provinsi, 490 kabupaten kota, dengan total 33.000 sampel, baik di rumah tangga maupun non-rumah tangga, disepakati stok beras akhir tahun 2022 yang menjadi carry over ke tahun 2023 sebesar 4 juta lebih ton. Target ini sudah sesuai dengan RSI, Relative Standard Error, minus 25% sesuai dengan acuan ABS, Australian Bureau of Statistics. Berdasarkan panel harga, melalui panel harga pangan, secara umum di bulan Ramadan. Kepala Badan, saya mau tanya, kalau di dalam rumah tangga itu saya sih sampai hari ini saya nggak habis pikir, apakah stok di rumah tangga ini termasuk stok beras? Cara ngitungnya gimana ini? Karena ini setahu saya ini BPS yang ngitung ini. Kemarin saya katakan secara de facto belum tentu benar, tetapi secara de jure memang itu sudah ketentuan pemerintah. Sekarang kalau dibilang ada 2.340.000 sekian itu di rumah tangga, cara ngitungnya bagaimana metodenya? Kok di rumah tangga, kemarin kan waktu, masih ingat nggak bulan Desember? Pak Penas mengatakan tidak ada inflasi, tidak ada efeknya, bla 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 bla. Kalau kita ngomong jujur, dari harga 9.000 sekian menjadi hampir 10.500, 11.000 beras medium, terjadi inflasi enggak? Terjadi inflasi, Pak. Nah, maka saya bingung kok di rumah tangga ini masih dimasukkan sebagai stok total, stok beras. Saya sampai hari ini nggak habis pikir, metodenya seperti apa ya? Coba saya gini, saya gambaran dulu. Coba tolong kasih saya gambaran. Di rumah Pak Dedi belum tentu berasnya mencapai 5 kilo. Tapi mungkin di tempat lain ada yang bisa 20 kilo. Enggak, cara ngitungnya gimana ini saya
nggak nyambung nalar saya. Mungkin saya yang nggak paham, mungkin saya nggak ngerti. Coba kasih penjelasan dulu ini, Anda menampilkan ini, berarti Anda harus bertanggung jawab. Coba bantu jelaskan sedikit aja yang 47% itu, silakan. Mungkin idealnya Ketua kita undang teman BPS bersama ya Bapak. Saya takut nanti penjelasan saya tidak sempurna, tetapi yang jelas ada beberapa yang real, seperti perumbulok itu stok real, penggiling padi itu by sampel, kemudian pedagang juga sampel, ya. Memang semuanya berdasarkan sampel, ya. Dan tadi disebutkan sekitar 33.000. Jadi bicara akurasi dan lain-lain, kita juga dengan teman dari IPB, Profesor Matematika untuk mengawal ini Ketua. Tapi untuk penjelasan detail, mohon izin nanti bisa kita undang bersama Kepala BPS Ketua. Gini loh, kalau kita bicara carry over dari 2019 ada surplus sekian, 2020 sekian, 2021 sekian, 2022 sekian. 10 juta lebih loh. Kalau menurut hasil produksinya Kementan, iya dah, kan setiap tahun surplus nih. Bahkan 2017 itu, masih ingat nggak yang saya katakan 2017 surplusnya adalah 7,3 juta ton. Tetapi Bulog dapat penugasan langsung dari pemerintah, import 2 juta lebih, yang mana sebagian besar berasnya jadi beras tidak terpakai alias beras busuk. Yang nama surplus kan lebih nih, kalau lebih tahun ini berarti carry over tahun depan, gitu. Berarti coba yang tadi lagi. Balik ke yang tadi. Nah, estimasi stok beras, gitu. Kalau kita bicara estimasi kan mendekati, gitu. Saya tahu masalah untuk menjelaskan 47% bukan wewenang Kepala Badan Pangan Nasional, tapi paling tidak kan dijelaskan estimasi ini dari BPS. Kalau ini kan seolah-olah Bapak yang Kepala Badan nih yang ngomong nih, gitu, bahwa terjadi bla 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 bla. Tetapi hari ini di mana-mana beras masih mahal loh, ya. Percuma kalau ngundang BPS juga ngomongnya pasti begitu lagi. Tadi kita sudah perdebatkan dengan Pak Firman di dalam ruang transit. Seberapa puluh ribu petugasnya BPS. Data yang dari Kementerian Pertanian juga saya katakan tidak valid mengenai produksi. Kenapa saya katakan tidak valid produksinya? Satu desa satu penyuluh. Sampai sekarang hari ini ada 3 desa 1 penyuluh. Saya nggak nyalahin Anda loh, ya. Ini supaya clear. Ya, lanjutkan. Izin menjelaskan KSA, tolong slide KSA dipaparkan sedikit. KSA, baik. Izin Ketua, jadi ini amatan Februari, mungkin pernah kita tampilkan. Kalau Ketua sampaikan tadi 4 juta itu seperti apa, itu adalah kalau benar carry over itu adalah dari 2020 sekitar 2 juta, surplus yang paling kanan Ketua. Kemudian yang tahun 2021 itu 1,3 juta, surplus yang Januari sampai Desember 2022 1,3. Jadi kalau 3 tahun yang diambil sekitar 4 juta Ketua, kalau seperti yang Ketua sampaikan. Tapi kalau penjelasan sekitar 10 juta mungkin dari tahun 2018 yang dijumlahkan. Tapi kalau kemarin itu adalah survei berdasarkan sampel 33.000, angkanya 4 juta Ketua. Sehingga 4 juta itu menjadi balance ya, yang pertama di tahun 2023. Kemudian menjelaskan kenapa harga masih tinggi. Jadi di 6 bulan terakhir, mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari Ketua, itu kita memang produksinya di bawah setara beras, di bawah 2,53 juta. Kemudian
di amatan Januari tahun 2023 itu sebenarnya di Februari ditargetkan 3,68 juta Ketua, tetapi terkoreksi sekitar 820.000 ton di bulan yang sama amatannya tapi di Februari. Jadi setelah amatan Februari ada koreksi sekitar 820.000 ton, sehingga surplusnya hanya 320.000 ton Ketua. Dan kalau kita jumlahkan Januari sampai dengan April 2023 itu sekitar 13,7 juta, itu terkoreksi sekitar 420. Ribu ton. Nah, kalau masuk ke Mei projection Pak Ketua, itu kita diproyeksikan akan minus sekitar 430.000 ton Ketua. Jadi ini kita. Berarti data ini beda dengan data yang Kementan ya? Ini data dari BPS amatan terakhir Ketua. Kemarin Kementan bilang produksi Januari sampai April 12.460.000. Data dari Kementan. Itu pun saya tegaskan, itu pun saya masih meragukan. Kalau ini malah bertambah. Kalau Januari April kan berarti ini kan 13,37 itu Ketua. Ya. Januari iya, sampai paham. dengan April. Saya paham. 13,37. Ya dah, terkoreksi kan tadi kan Anda katakan. Iya dah. Berarti data ini kan beda dengan yang dari Kementan. Kementan itu produksinya 12.460.000 sekian. Datanya kemarin masih ada loh yang kita itu. Maka saya juga bingung, ini data dari mana? BPS Ketua. Jadi setiap bulan, gini izin Ketua, setiap bulan itu BPS mengadakan koreksi ya. Jadi BPS itu melakukan koreksi setiap bulan dan kami langsung update Ketua. Untuk yang amatan April belum ada. Kita rapat kerja terakhir kan 2 seminggu lalu apa 10 hari lalu. Datanya 12.460.000 sekian. Kalau ini tiba-tiba jadi 13,790 juta. Berarti bertambah dong produksinya. Tetapi kalau bertambah hari ini kan harga beras masih mahal di mana-mana. Ya kan kepala badan kan pedagang, pasti paham lah. Di seluruh dunia itu saya yakin hukum dagang itu masih berlaku. Kalau hukum dagang sudah nggak berlaku, ya itu entah di negara mana. Apapun itu. Orang saya masih ingat saya beli masker sama RNI, pertama kali beli harganya sekian, tiba-tiba permintaannya banyak, langsung harga 2 kali lipat. Nah itu. Tapi sekarang harga masker karena kebutuhannya nggak banyak, produksinya banyak, langsung anjlok. Nah ini contoh-contohnya aja. Ya sudah, lanjutkan. Izin menjelaskan Ketua satu lagi sebentar Ketua. Jadi yang paling kanan itu kan 13,37 itu produksi, kemudian konsumsinya 10,15, itu ada surplus 3,2, itu ekivalen Pak, hanya dengan 1 bulan lebih, karena 1 bulan itu kan 2,5 juta. Bisa dibayangin Ketua, jadi kebutuhan kita tuh 2,5 juta sebulan, surplus sampai dengan April itu hanya 3,2. Kemudian di tahun 2022 like for like itu kalau kita lihat surplusnya itu hanya setengah bulan Ketua, 1,34. Jadi 1,34 juta itu hanya setengah dari kebutuhan sebulan. Jadi kalau Ketua sampaikan kenapa harganya tinggi, karena surplusnya hanya setengah bulan Ketua gitu. Tahun 2021 juga sama, surplusnya hanya 1,5 bulan. Jadi
kalau Ketua tadi sampaikan melimpah, kalau melimpah itu mungkin stoknya 6 juta gitu ya, lebihannya dari produksi tiap tahun versus konsumsi Ketua, begitu. Tapi kalau dari sini kan terlihat, dan Ketua juga mohon bisa melihat yang bulan Mei itu projectionnya akan minus 430.000 ton, begitu Ketua. Yang saya maksudkan tadi adalah perbedaan data Anda dengan data Kementan. Kementan mengatakan 12, saya ulangi lagi. Sekali lagi saya ulangi lagi. Kementan mengatakan datanya data produksi sampai April 12.460.000 ton. Sedangkan ini 13.790.000 ton. Data yang sama, sumber yang sama. BPS, gitu, betul nggak? Nanti kita akurkan ya Ketua semuanya. Jadi kan ini kita bilang firm ya seperti ini. Nanti saya akan coba cross check dengan data yang di Kementan Ketua. Loh, kemarin rapat Kementan sudah menyerahkan bahan loh ke kita loh. Bahannya itu 12.460.000 ton. Ya lanjutkanlah. Saya izin cross check ya Ketua setelah ini. Jadi saya minta tolong Pak Sestama cek yang versus 12. Sama-sama periodenya, sama-sama pakai data BPS, sama-sama periodenya. Kemudian selanjutnya stok cadangan pangan nasional seperti yang tergambar di tayangan. Saat ini hampir semua komoditas yang sebelumnya tidak ada stoknya sudah mulai terisi. Jadi izin pimpinan Pak Dedi, sekarang kami punya seperti ini, dari yang kosong-kosong mulai terisi ya Pak. Sehingga nanti Pak Jale, padi jagung kedelai ada di Pak Buas, di Bulog, yang lainnya ada di ID Food. Seiring berjalannya waktu, kita semua akan memiliki cadangan pangan nasional. Ini supaya kita bisa menyerap di tingkat petani peternak dan juga bisa melakukan intervensi di hilir. Kami laporkan bahwa telah terbit berbagai regulasi pendukung program penguatan cadangan pangan pemerintah oleh BUMN Pangan. Yang pertama adalah Peraturan Presiden 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan CPP. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022 tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka penyelenggaraan CPP. Jadi teman-teman di BUMN di bidang pangan dan Bulog ini diberikan kredit dengan rate yang rendah, jadi dana murah Pak Dedi, sehingga nanti bisa memiliki working capital untuk melakukan penyerapan-penyerapan. Kemudian baru saja terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2023 tentang tata cara pemberian penjaminan pemerintah. Ya. Jadi ada penjaminan pemerintah kepada himbara yang ditaruh sehingga teman-teman di BUMN di bidang pangan ini bisa melakukan aktivitas penyerapan. Terkait kebijakan perberasan nasional, tadi sudah dilakukan penjelasannya, saya rasa saya tidak mengulang. Berikutnya adalah stok beras Perum Bulog per 31 Maret sebesar 245.233 ton, dan ini realisasi impor sebesar 492.863.000 ton. Ini adalah penugasan tahun 2022 yang terakhir masuk itu sampai dengan Februari. Kemudian meskipun dilaksanakan import, dapat kami sampaikan bahwa harga di tingkat petani juga masih sangat baik. Jadi kami sampaikan bahwa ini adalah importasi yang terukur Ketua, tidak membabi buta untuk menjatuhkan juga. Berikutnya lagi, Badan Pangan Nasional melalui keputusan Badan Pangan nomor 2 tahun 2023
telah menetapkan jumlah CBP yang dikelola tahun 2023 sebesar 2,4 juta ton. Dengan stok akhir tahun 2023 nanti sebesar 1,2 juta. Jadi Bulog harus memiliki stok, tidak seperti tahun lalu kita nggak punya stok. Stok ini harus ada 1,2 juta carry over ke tahun 2024, pimpinan. Kemudian hingga saat ini realisasi total pengadaan Bulog sebesar 540.000 ton, terdiri dari luar negeri 492.863 ton, dan dari dalam negeri sebesar 84.790 ton. Nah, ini yang teman-teman Komisi 4 yang tanyakan, kenapa Bulog hanya bisa menyerap 84.000 ton. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dirut Bulog. Penyerapan dalam negeri tersebut sekitar 19,35% dari penyerapan Januari-Maret 2023. Yang terdiri dari 45.000 ton, 54% beras untuk CBP, dan 39.000 ton atau 46% stok komersial. Jadi Pak Dirut Bulog ini menyerapnya dua, yang satu CBP, yang satu lagi adalah komersial. Jadi dua-dua jalan bersamaan. Pada tanggal 20 Maret 2023 dalam rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian telah disepakati komitmen pasokan beras dari 25 penggilingan padi besar dan menengah kepada Perumbulog sampai dengan 30 April 2023 sebesar 60.000 ton. Ini pemain-pemain besar kita undang untuk menyepakati hanya 60.000 ton. Tapi selain ini saya juga minta Dirut Bulog untuk tetap menyerap dari penggilingan padi yang menengah ke bawah, yang kecil-kecil juga paralel, pimpinan. Bapak pimpinan dan saudara-saudara peserta rapat, selanjutnya seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami telah siapkan hilirisasi melalui program beras FPHP dan sampai hari ini telah tersalurkan 552.000 ton lebih seluruh Indonesia. Selain itu, arahan dari Bapak Presiden menugaskan Perumbulog untuk menyalurkan CBP sebesar 21 untuk 21,353 juta KPM 3 bulan 10 kilo seperti yang sudah disampaikan mulai tanggal 31 Maret lalu. Berikutnya adalah bantuan pangan telur dan daging ayam untuk pengentasan stunting, untuk keluarga resiko stunting akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga berisiko stunting. 1 pack isi 10 butir dan 1 kilogram ayam, sama seperti program sebelumnya, 3 bulan dilaksanakan oleh ID Food. Datanya dari teman-teman BKKBN, kalau KPM datanya dari Kementerian Sosial. Kemudian untuk neraca produksi konsumsi setahun terakhir sudah kita paparkan untuk beras dan juga untuk produk-produk yang lain. Berikutnya silakan di skip. Isu aktual yang lainnya adalah persiapan mengenai HBKN. Setiap hari kami memantau harga di tingkat produsen, konsumen. Ya. Kami juga sekarang sudah punya panel harga .badanpangan.go.id. Di situ juga bisa dilihat harga di tingkat produsen dan konsumen di 514 kabupaten kota dan terupdate setiap hari oleh teman-teman di daerah. Kemudian kami juga membantu fasilitasi distribusi seperti jagung dari beberapa daerah sentra produksi seperti Sumbawa, mulai dari Dompu, Sumbawa, Bima, ya, kita bisa kirimkan ke peternak-peternak mandiri yang ada di Kendal, Blitar, dan lain-lain. Kemudian gerakan pangan murah serentak di 22 provinsi dan 90 kabupaten kota. Kemudian penetapan regulasi harga, baik HPP, HET, HAP, koordinasi dengan seluruh stakeholders pangan, termasuk pemerintah daerah. Kami juga melaporkan beberapa kegiatan, tentunya dibantu dengan Bulog, juga dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan melakukan mobilisasi stok
sampai dengan ke NTT kemarin untuk mengisi stoknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional. Kita ingin nanti suatu saat kalau rapat pemerintah dengan DPR itu ada satu kesatuan data. Satu kesatuan data itu penting karena menyangkut mekanisme pengambilan keputusan, sehingga pada akhirnya apabila keputusannya tepat atau tidak itu menjadi pertanggungjawaban bersama, tidak kemudian nanti saling lempar tanggung jawab. Data di saya begini, data saya begini. Ini yang pertama. Yang kedua, kan kita sudah fokus bahwa persoalan beras, persoalan komoditi strategis yang dibutuhkan. Memang kalau arahnya Badan Pangan untuk cadangan, kita diharuskan memang punya cadangan. Yang tidak boleh itu adalah impornya rembes ke pasar. Nah, kan impor rembes ke pasar membunuh harga dasar yang hari ini lagi dinikmati oleh petani, membuat ketidakstabilan para pedagang beras, ya kan, para bandar beras ada ketidakstabilan karena ada ketakutan psikologi. Kalau dia menyerap banyak beli dari petani, dibawa ke pasarnya, pasarnya dipenuhi beras impor, mereka mengalami kerugian. Sebenarnya psikologi itulah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena tugas-tugas pemerintah itu diantaranya adalah menjaga psikologi pasar. Itu aja. Dan selanjutnya kita mulai pandangan para anggota yang mewakili fraksi di oh belum, masih ada? Oh masih? Oh masih ada. Dikira satu aja cukup. Ya silakan Pak Bulog. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati Kepala Bappenas beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Dirut PT Pupuk Indonesia beserta jajaran, Dirut ID Food beserta jajarannya. Selanjutnya izin kami menyampaikan bahwa Ibu sekalian, bahwa terkait penjelasan agenda rapat dapat kami sampaikan hal sebagai berikut, yaitu tentang kinerja operasional Perumbulok, perakiraan puncak panen tahun 2023 terjadi pada bulan Maret dengan produksi mencapai 9,34 juta ton GKP. Berdasarkan pantauan harga GKP, GKG maupun beras, harga masih lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah melalui Bappenas. Sehingga petani penggilingan memilih untuk menjual produksinya ke pasaran umum. Harga beras di konsumen sampai dengan bulan Februari 2023 telah mengalami kenaikan sampai dengan harga 12.711.000 per kilogram. Khusus untuk komoditas beras pada bulan Februari memberikan andil atau menyumbang inflasi sebesar 0,08%. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, stok beras yang dikuasai Perumbulok sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar 245.223 ton. Dengan rincian diantaranya stok CBP sebesar 233.661 ton dan stok komersial sebesar 11.561 ton. Adapun jumlah stok yang dikuasai kedepannya akan semakin bertambah dengan meningkatnya realisasi pengadaan beras dalam negeri. Bapak Ibu sekalian, realisasi pengadaan setara beras dalam negeri tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar 86.813 ton yang terdiri dari pengadaan CBP sebesar 47.535 ton dan
komersil sebesar 39.279 ton. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengadaan dalam negeri diantaranya yaitu melakukan komitmen pengadaan dengan para penggiling atau mitra pengadaan. Komitmen yang telah diperoleh adalah pengadaan sebesar 60.000 ton sampai dengan bulan sebelum Idul Fitri 2023. Untuk saat ini para mitra penggilingan belum bersedia komitmen dalam jumlah sebesar karena bahan baku masih terbatas dengan harga masih di atas HPP. Dalam rangka menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, Bulog melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan kegiatan perdagangan komoditi komersial melalui penjualan beras komersil dan komoditas pangan lainnya. Adapun realisasi penyaluran SPHP sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebanyak 553.643 ton. Bulog berupaya agar penyaluran SPHP beras dapat menjangkau konsumen secara langsung melalui saluran jaringan retail modern atau seperti Indomart dan Transmart. Selanjutnya berkaitan dengan program bantuan pangan yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta KPM, sasaran sesuai dengan data yang tercatat di data Kementerian Sosial. Pelaksanaan bantuan pangan beras selama 3 bulan yang alokasi dari bulan Maret, April, Mei. Adapun alokasi bantuan setiap KPM akan memperoleh sebanyak 10 kg per bulan dengan kualitas beras CBP medium menggunakan pendanaan KPA Badan Pangan Nasional atau Kementerian Keuangan. Di samping hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa selain melakukan stabilitas beras sampai dengan 30 Maret 2023, Forum Bulog turut membantu pemerintah dalam melaksanakan stabilitas minyak goreng melalui penjualan minyak goreng curah dengan mekanisme komersial sebanyak 16.821,68 kiloliter. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, saja kami mohon arahan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kepala Direktur Utama Pupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 DPR RI beserta seluruh anggota DPR Komisi 4 yang kami banggakan, Kepala Badan Pangan Nasional beserta seluruh jajarannya, Direktur Utama Perum Bulog Pak Buas beserta seluruh jajarannya, Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau Holding Pangan ID Food beserta seluruh jajarannya serta seluruh undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi sebagaimana penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pupuk Indonesia. Sesuai dengan penugasan terkait penyediaan pupuk bersubsidi secara nasional, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas pabrik sebesar 13,9 juta ton yang dapat memproduksi pupuk sebesar 12,7 juta ton setiap tahunnya, di mana 7,9 juta ton dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dan 2,5 juta ton untuk pupuk non-subsidi. Per 31 Maret 2023, stok di lini 3 adalah sebesar 646.953 ton
atau 257% dari ketentuan yang ditetapkan. Dalam memproduksi pupuk, kualitas produk yang dihasilkan antara pupuk urea subsidi dan urea non-subsidi memiliki kandungan hara yang sama. Namun yang membedakan adalah warna butiran, yaitu urea subsidi warna merah muda ataupun urea non-subsidi berwarna putih. Adapun persyaratan kandungannya sesuai dengan SNI nomor 2801 tahun 2010, yaitu kadar nitrogen untuk urea ini, kadar nitrogen adalah minimum 46%, kadar air maksimum 0,5%, kadar biuret maksimum 1,2%, dan ukuran yang berada di antara range 1 mm sampai 3,35 mm minimum 90%. Untuk produk NPK, yang membedakan antara subsidi dan non-subsidi adalah isi dalam kandungannya atau formula. Formula NPK subsidi memiliki kandungan N 15%, P 10%, dan K 12% dengan warna merah muda, merah kecoklatan, coklat ataupun coklat kemerahan. Adapun persyaratan kandungannya sesuai dengan SNI nomor 2803 2012, yaitu kadar nitrogen, kadar fosfor ataupun kadar kalium distandarisasikan minimum 6%. Untuk produk NPK non subsidi, Pupuk Indonesia Group memproduksi 13 jenis pupuk NPK formula umum dan 42 jenis pupuk NPK formula khusus untuk pemenuhan kebutuhan konsumen perkebunan yang biasanya ditentukan spesifikasinya di dalam tender. Dalam rangka mengatasi permasalahan pengurangan subsidi pupuk, peredaran pupuk palsu, harga pupuk mahal, pupuk sulit ditemukan, Pupuk Indonesia membuat sebuah program strategis kemitraan penjualan pupuk yang dinamakan Toko PI, dan sesuai dengan arahan dari Komisi 4 DPR RI, kami harus membangun 1000 kios komersial atau Toko PI. Realisasi program telah mencapai 350 mitra Toko PI dengan sebaran mitra terbagi menjadi 5, yaitu Sumbagut 55 unit, Sumbaksel 74 unit, Banten, Jabar, Jateng 80 unit, dan Jatim, Bali, Nusa Tenggara 73 unit, dan Kalimantan 68 unit. Adapun timeline pencapaian 1000 mitra Toko PI adalah pada bulan Desember 2023 dengan beberapa rencana strategis yang akan dilakukan seperti pencarian mitra strategis, pencemburuan sistem aplikasi rekan, penguatan jaringan distribusi, penjagaan kualitas produk, dan pemenuhan priority supply. Saat ini potensi piutang subsidi pemerintah adalah sebesar 17 triliun rupiah, yang mana merupakan piutang audited tahun 2020 sebesar 430 miliar, dan piutang unaudited tahun 2022 sebesar 16,6 triliun. Sedangkan untuk piutang audited tahun 2021 telah dibayarkan seluruhnya. Demikian Bapak Ibu hal yang dapat kami laporkan. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan pelaksanaan penugasan pupuk bersubsidi untuk tahun 2023 ini, serta kita semua diberikan kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya. Masih ada? Masih ada ID Food? Silakan. Nah, sebelah kiri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, pimpinan Komisi 4, Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajarannya,
Dirut PIHC beserta jajarannya, kemudian Dirut Bulog beserta jajarannya, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan RDP pada siang hari ini. Kami izinkan dari ID Food memaparkan beberapa hal terkait juga menyambung beberapa pertanyaan dari RDP sebelumnya. Dalam paparan kami ini kami akan bagi beberapa slide ke dalam 4 bagian, yaitu situasi pangan yang kami akan sampaikan secara sekilas, kemudian peran ID Food di dalamnya, kemudian posisi milestone pengembangan ID Food dan persiapan kami dalam HBKN tahun ini. Kami jam ke halaman 11, sedikit merefresh siapa-siapa saja dan klaster-klaster dalam ID Food. Pertama dalam klaster gula ada 3 anak perusahaan, PG1, 2, dan Candi Baru. Kemudian di peternakan ada anak perusahaan kami Berdikari. Di garam ada Garam, Perikanan, PT Perikanan Indonesia, Tanaman Pangan Sangyang Sri. Kemudian di perdagangan logistik ada PPI, retail dan non-food ada Raja Lunisindo, GIP Indonesia, Mitra Raja Wali Banjaran. Kemudian ada beberapa anak perusahaan supporting seperti perkebunan teh, kemudian sawit yang terdiri dari Mitra Ogan, Laras Astra Kartika, Mitra Kerinci, dan ada beberapa pabrik karung, Raja Wali Citramas, Raja Wali Tanjung Sari Engineering. Ini adalah klaster usaha yang kami miliki saat ini sejak menggunakan ID Food di tahun 2002 lalu. Next. Kemudian yang tujuan pendiriannya yaitu mendukung ketahanan pangan yang akan kami jelaskan berikutnya, mendukung inklusivitas petani peternak nelayan UMKM dan membangun keseimbangan ekosistem pangan nasional beserta stakeholder lainnya seperti Bappenas, Bulog, ID Food, private sector, serta mitra-mitra petani peternak nelayan dan UMKM. Kemudian membentuk rantai pasok pangan terintegrasi dan mewujudkan BUMN sektor pangan berkelas dunia. Next, berikutnya. Dalam menjalankan fungsi ini kami juga sudah membagi peran masing-masing di antara anak perusahaan yang kami bagi dalam seluruh value chain bisnis pangan yang ada di Indonesia, baik dari input dan produksi, kemudian logistik inbound, processing, penyimpanan logistik outbound, sampai kepada perdagangan untuk mendistribusikan produk-produk pangan ID Food. Next. Berikut Bapak Ibu adalah beberapa program pangan yang kami lakukan di tahun lalu, sekilas secepat saya update. Pertama dari realisasi giling tebu, yaitu bisnis produksi kami yang salah satu paling besar, yaitu kami merealisasikan luas lahan perkebunan sebesar 50.853 hektar, kemudian menggiling 3,96 juta ton tebu, dengan rendemen 6,61, kemudian produksi gula 263.000 ton, kemudian membantu offtake gula petani di tahun 2022 sebesar 151.904 ton, dengan harga beli sesuai dengan aturan pemerintah minimum 11.500. Kemudian juga beserta teman-teman BUMN lain seperti PIHC, BRI, PTPN dan Perhutani melaksanakan program makmur dengan realisasi 275.950 hektar lahan di tahun lalu dengan bermitra 131.438 petani. Kemudian tahun lalu juga kami melakukan penugasan stabilisasi harga gula dan penugasan 57.000 raw sugar yang setara dengan 53.193 ton gula pasir konsumsi. Dan tahun lalu juga kami adalah perusahaan gula yang pertama menerapkan sistem resi gudang gula untuk membantu para petani bisa menjual harga di atas HPP mereka dengan realisasi 96 resi dan gula yang disimpan sebesar 40.202 ton. Next. Kemudian juga terlibat mendistribusikan untuk stabilisasi minyak goreng sebesar 56 juta liter minyak goreng di 6.500 lokasi di 32 provinsi, dan kami juga dalam rangka hilirisasi untuk mendistribusikan produk ke konsumen, kami aktif juga mengembangkan beberapa produk yang saat ini sebagian sudah ada di beberapa toko retail. Kemudian dalam rangka mendorong ekspor juga tahun lalu kami sudah mulai dengan mengekspor beberapa produk seperti produk perikanan, kopi, dan teh. Juga melakukan stabilisasi harga gandum untuk keperluan pakan sebanyak 87.000 ton dan melakukan kerjasama distribusi pangan lewat tol laut terutama ke Indonesia bagian timur, serta memobilisasi beberapa sapi hidup untuk keperluan HBKN di tahun lalu. Next. Baik, saya akan menjelaskan juga posisi dan milestone pengembangan ID Food.
Ini salah satu pertanyaan dari Pak Slamet di RDP minggu lalu. Next. Bapak Ibu, tentunya dengan pembentukan ID Food di tahun lalu tidak serta-merta menjawab bisa kebutuhan pangan nasional secara cepat, karena kita harus menyadari pada saat pembentukan ID Food ini tidak semuanya anak perusahaan ini punya operasional yang baik dan market share yang baik, Pak. Ini adalah berikut penguasaan produk-produk kami yang kami bandingkan dengan kebutuhan nasional. Kalau kita lihat di kolom tengah, yang paling besar penguasaan produk kita yang bisa melakukan stabilisasi terhadap market nasional adalah seperti gula konsumsi, 11,8% terhadap share nasional, kemudian garam konsumsi 41,8%, sedangkan yang lain memang cenderung harus perlu ditingkatkan seperti daging minyak goreng 1,9%, daging rumenisia 2,8%, daging ayam 0,1%, dan produk-produk lainnya yang memang masih di bawah 1%. Next. Saya izin ke halaman 21. Halaman 21. Halaman 21. Halaman 21. SWOT ID Food dan Grain Strategy. Halaman 21. Baik Bapak Ibu, saya menyambung saja. Dalam rangka perkuatan dan perbaikan operasional dari ID Food, tentunya kami melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan roadmap kegiatan kami yang kami sudah lakukan dan rumuskan ke dalam 3 tahap, yaitu memperbaiki fundamental perusahaan di tahun 2022, di tahun 2023, kemudian melakukan proses unlock value sampai 2023-2024, kemudian menjadi perusahaan world-class company tahun 2025. Jadi maksud kami terangkan Bapak Ibu di sini, kami berproses untuk memperbaiki terutama anak-anak perusahaan kami yang dalam masa lalu memang banyak tata kelola yang harus kita perbaiki. Di tahun lalu ada beberapa hal yang kami lakukan untuk perbaikan, seperti saat ini kami masih melakukan transformasi keuangan, terutama dengan teman-teman Himbara, kemudian melakukan streamlining anak perusahaan. Streamlining anak perusahaan ini artinya kami akan melakukan refocusing bisnis, terutama dengan anak-anak perusahaan yang kaitannya dengan pangan tidak terkait langsung. Artinya nanti kami pun ke depan beberapa anak perusahaan kami seperti teh, sawit, ini akan kami divestasi kepada teman-teman kami BUMN yang ada di holding perkebunan. Kemudian melakukan efisiensi di beberapa anak perusahaan dengan melakukan regrouping beberapa unit produksi, menambah sarana produksi, dan melakukan optimalisasi kinerja beberapa sarana produksi. Next. Baik Bapak Ibu, melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan. Jadi secara garis besar ini adalah program kerja yang kami lakukan, yang kami bagi atas pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Untuk pengadaan, ID Food akan memproduksi produk-produk pangan yang bersumber dari produksi dari anak perusahaan sendiri, juga bermitra mengambil offtake dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Salah satunya lewat program Makmur bersama BUMN lainnya. Kemudian dalam penyalurannya kami akan bagi 2. Pertama, seperti penugasan yang kami dapat dari BUMN bahwa kami fokus untuk B2B dan komersil dalam penyalurannya. Juga bersama-sama yang kedua bersama Badan Pangan, Bulog mendistribusikan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah di beberapa produk seperti daging ruminansia, gula hortikultur, dan beberapa produk lainnya. Next. Kemudian kami izin mengupdate beberapa hal yang kami siapkan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023. Sebagai berikut adalah, next. Menyiapkan 127.900.000 ton gula yang berasal 107.000 dari penugasan import dan 20.000 dari serapan lokal. Kemudian pengadaan stok daging sapi dalam HBKN sebanyak 2.460 ton yang berasal dari penugasan di akhir tahun lalu, serta mobilisasi sapi hidup 200-500 ekor nanti menjelang HBKN. Kemudian melakukan beberapa stabilisasi dalam bentuk bazar dan pasar murah, serta mendistribusikan minyak goreng dengan target 22,8 juta per bulan. Next.
Kami juga sudah membagi beberapa prioritas pengadaan pangan menjelang HBKN, terutama yang cukup besar adalah gula, daging sapi, minyak goreng, daging ayam, beras yang kami sudah targetkan distribusinya selama menjelang HBKN Maret, April sampai setelah HBKN. Next. Berikut adalah juga rencana kedatangan dan distribusi gula kami tahun ini, di mana kedatangan perdana sudah tiba di Sabtu lalu dan akan kami distribusikan nanti sampai Mei setelah Lebaran. Next. 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 Mengupdate Bapak Ibu, realisasi distribusi minyak goreng untuk stabilisasi tahun 2023 yang Adifood beserta anak perusahaan sudah distribusikan sampai saat ini sudah mencapai 17,8 juta liter. Yang bulan April ini kami targetkan bisa mencapai 22,8 juta liter per bulan. Demikian kami sampaikan Pak Ketua, untuk berikutnya nanti kita bisa diskusi dalam tanya jawab. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya. Dari paparan tadi sebenarnya mirip semuanya. Saya juga tadi bingung apa bedanya food sama pangan. Perannya mirip-mirip dengan peran Bulog saya lihat ya. Ya hampir mirip lah. Silakan Pak Atea Halid dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ketua, teman-teman Komisi 4 yang saya banggakan, dari Bappenas, Bulog, dan seluruh jajaran yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dari Pupuk, dari RNI, dari Adifood, dan teman-teman sekalian. Pak Arief, sedikit Pak Arief. Tadi kami melihat dalam penjelasan ini kan terhadap kenaikan HPP GKP, gabah kering panen, nampaknya ini tidak sebanding karena memang ada zona 1 yang besaran HIT-nya naik itu 1.450. Sehingga dari 9.450 menjadi 10.900. Sedangkan HPP gabah kering panen itu hanya naik 800. Dari 4.200 menjadi 5.000. Menurut pengamatan kami ini, bagus sih ada kenaikan harga gabah di petani itu sekitar 800. Tetapi ini kenaikan beras tinggi. Jadi kasarnya menurut pengamatan kami ini Pak Arief, kenaikan gabah sedikit, kenaikan beras besar. Kalau kami melihat ini Bappenas ini nampaknya pro pedagang ini. Petani naik beras padinya sedikit. Berasnya naiknya 1.450. Jadi HIT-nya lebih tinggi. Yang kedua, ini mohon penjelasan Pak Arief. Jangan kita naikkan harga gabah sedikit, tapi harga beras naik lebih tinggi. Sehingga yang menguntungkan ini pedagang. Kemudian ada di beberapa daerah itu kan harga biaya tanam itu ada yang 1.500.000 lebih. Ini mohon pengkajian kembali sehingga bisa diatur HPP yang lebih berkeadilan. Sehingga juga bisa membantu Perum Bulog dalam rangka menyerap beras KBP. Ini mohon perhatian. Kemudian kami dari
fraksi Partai Gerindra menyangkut penjelasan Pak Arief tadi, komoditas daging ruminansia dan gula konsumsi dan bawang putih masih import. Tahun-tahun yang lalu juga sama. Mungkin sebelum saya jadi anggota Komisi 4 juga sama. Sekarang sudah ada Badan Pangan. Apakah ke depan itu begitu-begitu juga? Untuk apa juga Badan Pangan? Ini mohon perhatian, minimal dengan ada Badan Pangan ini ada perubahan lah yang lebih menguntungkan. Saya juga anggota balik. Sebenarnya dulu saya sependapat dengan Pak Firman yang kita bicarakan itu. Sebenarnya Badan Bulog ini yang menjadi Badan Pangan. Ini kita sudah terlampau banyak badan. Maka waktu Pak Dedi sampaikan tadi, Bapak ini sampaikan, nampaknya sama semua. Ya? ID Food sampaikan, Bulog sampaikan, Bappenas sampaikan. Ini nampaknya ceritanya sama semua. Bukan, kebanyakan lembaga kita. Ini mohon maaf, kebanyakan lembaga. Kemudian pada kesempatan ini Pak, Badan Pangan Nasional yang kami banggakan, karena beberapa kali mungkin saya pribadi dan fraksi Gerindra telah menyampaikan di ruang ini untuk melakukan pengkajian terhadap subsidi pupuk yang selama ini sudah bertahun-tahun kita berikan. Kita paham negara kita belum mampu memberikan subsidi pupuk sesuai dengan kebutuhan RDKK yang dibutuhkan oleh petani. Malah negara kita hanya mampu memberikan subsidi pupuk 30-36% dari kebutuhan RDKK. Di satu sisi keinginan negara untuk memberikan pupuk, ya, memberikan subsidi pupuk, ya, tapi di sisi lain kita tidak mampu. Maka kami fraksi Gerindra pada kesempatan ini meminta kepada Bappenas, coba lakukan pengkajian, Pak Arief. Kalau subsidi pupuk kita ganti dengan subsidi harga pasca panen. Subsidi harga lah, menjamin harga. Ini sudah beberapa kali kita sampaikan. Saya tidak mau Pak Arief menjawab hari ini seperti di pertanian. Tidak bisa, mahal, nggak ada uang. Belum melakukan pengkajian. Saya berharap Pak Arief menjawab nanti dengan data, lakukan pengkajian. Mungkin hanya untuk beberapa pangan pokok, mungkin kita tidak lagi memberikan subsidi pupuk, tetapi kita jamin harga. Karena pengalaman sudah berulang kali. Untuk apa kita kasih benih jagung, kita kasih pupuk, harganya 2.800. Jadi keringat masyarakat di mana? Ini mohon pengkajian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap Badan Pangan Nasional dapat memberikan pengkajian hasil kajiannya terhadap subsidi tanpa subsidi pupuk, tapi kita subsidi harga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jangan dulu dijawab, Pak. Ya, gimana? Izin. Izin Ketua, saya harus berangkat. Jadi mungkin kalau diperkenankan saya jawab satu pertanyaan. Setelah itu saya akan dilanjutkan oleh Pak Sarwo di Sestama dan teman-teman. Nanti aja dijawab oleh staf aja, nggak apa-apa, Pak. Jawabannya kan sama kan, Pak? Soalnya ada satu yang harus saya luruskan mengenai data dari Kementerian Pertanian adalah Februari sampai dengan April, ya. Jadi bukan dari Januari sampai dengan April seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, sehingga ada selisih. Kemudian itu 13,79 betul itu amatan di Januari. Di Februari amatannya yang tadi terkoreksi 420.000 ton. Itu yang perlu saya jelaskan. Kemudian kalau diperkenankan tadi yang dengan Pak Syarif, memang ada tupoksi yang kalau pupuk itu ada di produksi, sehingga saya tidak boleh overlap juga dengan Kementerian Pertanian. Nanti overlap karena pupuk itu ada di Kementerian Pertanian. Tetapi kalau subsidi di hilir memang ada di Badan Pangan Nasional. Kemudian Bapak, kemudian kenapa masih impor begitu-begitu saja? Ada bedanya, Pak. Jadi yang sekarang itu kami memonitor mulai dari Rakortas, kemudian Rekomtek, ya,
Coba tolong ditayangkan bagaimana kita memonitor sampai dengan terakhir adalah persetujuan impor dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Nah, jadi cara kami memonitor seperti ini karena ini antar kementerian dan lintas lembaga. Pimpinan, silakan. Sini pimpinan. Oh ya. Saya kira ini masanya untuk kita yang bicara. Kalau yang Badan Pangan ingin meninggalkan tempat, tinggalkan aja. Ya, daripada baik. menjawab Makanya satu-satu. saya nunggu interupsi dulu tadi. Ya. Baik, silakan Pak. Nanti kita penjelasan terakhir aja setelah Bapak kalau meninggalkan silakan Pak. Ada yang teknis. Selanjutnya sekarang interupsi pimpinan. Apalagi? Ya, silakan. Bang Salim apa saya nih? Bapak yang belakang dulu yang sudah merah. Ya, silakan. Sebentar pimpinan, tadi saya ingat pukul 13.30 memang Bapak mau rapat, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena ini baru masuk forumnya, ini baru pukul 12. Kita juga tahulah urgensinya Bapak rapat, jadi mohon juga untuk meninggalkannya sesuai dengan yang tadi disampaikan di awal. Terima kasih pimpinan. Jam berapa rapatnya? 13.30. Dari sini ke tempat Bapak rapat berapa jam? Ya, saya harus siapkan juga kan Ketua, jadi ini rapat mendadak semua, termasuk yang hari ini juga mendadak, jadi terschedule itu tadi harusnya jam 10 pagi tetapi ditunda, sehingga saya izin waktu untuk mempersiapkan. Bu Kiki. Silahkan Pak Firman, silahkan. Mati. Pimpinan, terima kasih waktunya. Pimpinan yang saya hormati, saya tahu pagi hari ini ada rapat dengan Kepala Badan Pangan. Saya punya tanggung jawab moral dengan teman-teman sebelah kiri saya. Belum waktu itu Pak. Karena kami ini yang duduk di sini adalah sebagai saksi fakta. Kami ini adalah pembentuk inisiator terhadap undang-undang pangan. Namun tentunya kami sepakat dengan teman-teman, harusnya Kepala Badan Pangan ini tidak meninggalkan tempat. Namun karena ada tugas dengan Presiden, kita berikan satu kehormatan. Namun saya tidak sepakat kalau diwakilkan, khusus Badan Pangan harus dihadirkan karena saya ingin menanyakan tentang masalah filosofi dan roh undang-undang pangan dipahami tidak? Kalau menjadi Kepala Badan Pangan tidak memahami itu, lebih baik tidak jadi Kepala Badan Pangan. Jadi saya minta pimpinan agar Badan Pangan nanti diagendakan tersendiri, karena banyak masalah. Karena pangan itu adalah menjadi tanggung jawab negara, pangan adalah merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar, dan pangan adalah hak asasi manusia. Tapi kalau yang dijelaskan tadi, itu semuanya konsepnya itu hanya ketersediaan pangan, soal sumber dari mana. Bukan itu filosofi daripada undang-undang pangan. Oleh karena itu pimpinan tidak perlu diwakilkan, tapi nanti dihadirkan lagi untuk dijadwalkan khusus Badan Pangan harus sendiri. Terima kasih pimpinan. Saya kasih toleransi ya, Bapak meninggalkan tempat ini pukul 12.30 dan selanjutnya Pak Firman silahkan menyampaikan. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Satu kehormatan bagi saya walaupun nggak pernah hadir, tapi hari ini diberikan kesempatan karena walaupun Pak Buas, saya ini wakil ketua umum partai, tapi dalam ruangan ini saya patuh tunduk dengan kapoksi saya Pak. Ini kekuasaannya dalam ruangan ini lebih tinggi daripada wakil ketua umum partai. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Kepala Badan Pangan, Direktur Utama Bulog, Direktur Utama Pupuk Indonesia dan Adifut, Pak Arief, saya sudah kenal nama Bapak itu cukup lama. Ketika kami sering sidak di pasar induk, nama Bapak sudah terkenal di sana. Namun tentunya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Bapak paham nggak sih tentang filosofi dan rohnya undang-undang pangan? Ini pertanyaan. Kalau Bapak tidak memahami, belajar dululah tentang undang-undang pangan. Baca undang-undangnya. Dan kedua, ini juga ada salah satu yang salah di dalam pemerintahan ini. Karena peraturan presiden ini menganulir semua daripada kebijakan yang ada di undang-undang. Di mana hierarki daripada peraturan pemerintah itu tidak boleh melebihi derajatnya daripada undang-undang.
Inilah yang membuat Bapak terus kemudian bekerja semuanya import, dan import. Pak Arif, perkenalkan, pada waktu Bapak menjadi dirut pertama kali, dilantik seminggu, Bapak harus ingat, membuat statement mau import yang namanya bawang merah. Saya marah, Pak. Saya telepon Menteri Pertanian dan saya telepon Dirjen Hortikultura dan Bapak dikejar di Jogja. Batalkan itu, saya bilang, kalau mau rakyat tidak marah. Dan Bapak ditanya oleh Dirjen alasannya untuk stok. Padahal kita mau yang namanya panen raya, Pak. Berarti Bapak nggak paham ini di sini. Mohon maaf. Oleh karena itu dalam Badan Pangan ini, Pak, undang-undang kita ini filosofinya lah pangan tersedia dari produk dalam negeri, tidak ada yang lain. Persoalan nanti produknya tidak mencukupi itu persoalan lain. Itu prinsip dasar, Pak. Dan kedua, Badan Pangan ini sesungguhnya kami telah menyampaikan, Pak Khalid tadi sampaikan, saya dulu, Pak, yang menginisiasi dengan teman-teman itu adalah kenapa Badan Pangan ini dibentuk, Undang-Undang Pangan dibentuk. Karena kami tidak rela Bulog itu dibubarkan menjadi Perum. Justru yang benar itu sebuah negara seperti Indonesia ini adalah Bulog ini menjadi salah satu lembaga yang harus dibesarkan, dikuatkan. Karena apa? Di dalam rilis PBB sendiri pada waktu kami memimpin Komisi 4 ke Amerika disampaikan pangan adalah hak asasi manusia, fundamental, Pak. Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar, sandang papan pangan tersedia oleh negara. Begitu luar biasanya. Oleh karena itu, yang namanya Bulog itu harus diperkuat. Kenapa Bulog sekarang menjadi kerdil? Karena konsekuensi LOI yang ditandatangani oleh Kendesus ketika Pak Harto mau lengser. Karena mereka tahu kalau Bulog ini dipertahankan maka import ini sulit masuk. Itu, Pak. Mungkin Bapak belum lahir kali ya. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, Pak, prinsip dasar Bapak sebagai Kepala Badan Pangan itu harus memahami betul tentang masalah filosofi dasar ini. Kalau perlu nanti kita ketemulah dengan Pak Ibu, saya, Pak Sudin, Pak Mindu. Kita brief, Pak. Supaya Bapak milestone-nya itu menjadi Kepala Badan Pangan itu paham. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, sebetulnya Bapak ini kan sudah terlampau jauh, Pak. Udah masuk ke wilayah berbagai kementerian, lembaga, dan sektor. Bapak ini menangani hulu sampai hilir. Nggak bakalan mampu, Pak. Usia saya, Pak, sudah saya wakafkan di ruangan ini, Pak. 15 tahun. Dari mulai pimpinan komisi, Pak. Saya pindah ke Komisi 2 waktu sebelum di sini 15 tahun, Pak. Dari mulai pimpinan, Pak. Bagaimana kita tahu persis tentang masalah kondisi pertanian, Pak. Oleh karena itu, Pak Kepala Badan, lebih baik kalau Bapak tidak tahu bertanyalah. Supaya Bapak nggak dimarahin teman-teman seperti saya. Sebetulnya Pak Dedi, mohon maaf, hari ini sebetulnya saya tidak mau masuk ke sini, Pak, karena puasa-puasa bisa marah. Tetapi daripada saya dimarahi Ketua Umum saya, karena Ketua Umum sudah menyampaikan Komisi 4 dari fraksi Golkar kok nggak ada suaranya tentang menyikapi carut-marutnya pangan ini. Jadi kembali kepada masalah Badan Pangan ini, Pak, mungkin mohon maaf perlu satu saat, Pak, kita mendalami betul bagaimana tentang pola kerja dan tata kerjanya daripada Badan Pangan yang mendasar kepada undang-undang tentunya. Kalau dia buat apa ada undang-undang, Pak? Karena undang-undang itu kita bentuk adalah dalam rangka untuk tadi memberikan hak-hak daripada bangsa kita ini kemandirian untuk masalah kedaulatan pangan, di mana dalam undang-undang ini adalah swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan dan pangan tersedia dalam negeri. Itu, Pak, prinsip dasarnya, bukan karena import. Nah, ini prinsip dasarnya. Jadi itu kira-kira untuk Pak Kepala Badan Pangan. Boleh dilanjut, Pak?
Karena jam 1 saya rapat dengan statistik juga. Ya, jadi menarik silakan, nih. Pak. Silakan, Pak. Dan kedua, saya tidak akan nanya kepada Pak Buas, bukan karena teman ya, tetapi siapapun direktur utama Bulognya tidak akan mampu menyelesaikan. Saya berani taruhan. Nggak akan menyelesaikan. Karena posisi Bulog memang sudah dibikin seperti itu, nggak berdaya. Bayangin, utang negara 712 triliun ya Pak ya. Bunganya saja, Bulog itu bayar bunga kepada komersial bank, itu bisa untuk membiayai yang namanya 3 provinsi Pak. Bunganya saja. Betul nggak Pak Buas? Itu tugas Bulog. Makanya saya hari ini nggak tanya ke Pak Bulog, ke Pak Buas. Saya masuk kepada Pak Bakir Pasaman. Ini ada menarik Pak. Pupuk subsidi Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Tadi kan disampaikan bahwa kualitas daripada pupuk subsidi itu tidak sama. Betul ya? Kualitas sama, komposisi berbeda, Pak. Nah, pengaruh komposisi itu apa, Pak? Efeknya? Ya, kalau pengaruh komposisi udah pasti kan, karena kalau komposisi itu didetermine dari agronomis. Jadi kalau masalah kualitas sama komposisi beda nih. Kalau kualitas kita mengikuti SNI ataupun ISO, Quality Assurance. Tapi kalau komposisi kan berdasarkan kebutuhan. Oke. Jadi gini Pak, pupuk subsidi itu juga prinsip dasarnya ketika kami di Komisi 4 itu Pak, pupuk subsidi itu kan diberikan kepada warga masyarakat petani yang tidak mampu. Dan ketika itu kita minta penegasan bahwa pupuk subsidi itu diberikan warga petani yang luas lahannya itu maksimal 2 hektar. Tapi sekarang itu kan hilang. Dan kemudian pupuk subsidi ini juga tidak boleh diperbedakan kualitasnya. Karena subsidi yang diberikan negara itu adalah untuk agar petani kita ini mampu menggunakan pupuk dengan murah, kualitas yang sama dan mendapatkan bisa menghasilkan produksi yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu Pak, mengenai pupuk subsidi ini Pak, saya ingin diskusi saja. Bapak sebagai pelaksana, penggunaan pupuk urea ini pernah dievaluasi enggak Pak? Apakah memang masih dibutuhkan terus-menerus seperti sekarang ini, harus ada pengurangan? Karena menurut pengalaman saya Pak, banyak lahan kita ini yang unsur haranya itu sudah di bawah 3%. Oleh karena itu kalau unsur hara di bawah 3%, itu tidak mungkin bisa menghasilkan di atas 4 ton. Ini kesalahan fatal di dalam data pertanian sampai hari ini. Karena data di pertanian Pak Dedi itu dibikin average rata-rata 6 ton. Kalau 6 ton ya mesti surplus, makanya tidak pernah ketemu datanya. Karena para DJ-nya takut dipecat, kursinya diambil orang lain. Masalah pupuk yang namanya organik saja, itu di dalam Pak mafianya luar biasa. Anaknya inilah, anaknya itulah direkturnya, kalau kita ada kasih masukan yang bagus, Pak ini sudah dikondisikan seperti ini, siapa yang mengkondisikan? Ternyata itu saja. Nah, ini persoalan Pak Bakir. Oleh karena itu, kalau memang pupuk subsidi ini Pak, seperti ini, ayolah sama-sama kita menyampaikan kepada pemerintah. Pupuk subsidi itu dihapuskan saja. Polanya yang dirubah. Karena pupuk subsidi Pak rentan dengan yang namanya mafia Pak. Saya masih ingat Pak Dedi, saya di depan itu seperti Bapak begitu, ketika itu Pak dari pupuk Pusri dan pupuk petrokimia kalau nggak salah, berpresentasi depan Menteri, langsung saya stop Menteri, Pak, tolong hentikan, saya mau muter video. Tahu nggak Pak, yang namanya pupuk petrokimia itu Pak, waktu itu ya, itu bukan pupuk Pak, batu kerikil di wenter Pak, dicelup kemudian dijual kepada rakyat, dan itu menjadi satu kesatuan paket. Bayangkan Pak, rakyat kita jadi korban Pak, padahal negara sudah baik mengeluarkan anggaran untuk rakyat. Ini kira-kira. Jadi kan itu Pak, mengenai pupuk urea ini, menurut saya memang harus ada evaluasi apakah memang harus diadakan sebesar itu. Kalau tidak, kita kurangi Pak. Kasih kesempatan juga
yang namanya perusahaan organik swasta yang bagus-bagus. Karena kualitasnya yang swasta itu jauh lebih bagus Pak, tapi tidak dapat kesempatan oleh kementeriannya. Dan yang lucu lagi Pak Dedi, di ruangan ini kan kita bikin kebijakan yang namanya kemarin kan gonjang-ganjing Bu, sampai sekarang masih Pak ya, belum terselesaikan. Pemerintah itu punya program yang sangat bagus, yang namanya unit pengolahan pupuk organik. Tetapi setelah menjadi pupuk, itu tidak dikasih izin lab, tidak dikasih izin edar oleh pemerintah. Ini kan jadi ganjil Pak. Padahal di Blora itu ada yang namanya populasi sapi sampai 200.000. Kalau 200.000 satu tetong 10 kilo Pak, 2 juta ton Pak. Itu nggak bisa diproduksi karena tidak dikasih izin. Karena apa? Ya ada mafia-mafia pupuk yang namanya subsidi-subsidi tadi Pak. Nah ini Pak Dedi, mungkin kehadiran saya sedikit agak kurang enak didengar, tetapi faktanya seperti itu. Ayolah dalam ruangan ini kita sama-sama, tidak perlu saling marah. Kalau perlu kita duduk sama-sama, mindset kita satukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kalau Indonesia ini bergantung terus dengan impor Pak, saya khawatir kalau terjadi musibah pandemi seperti kemarin, semua kemudian tidak melakukan distribusi untuk ekspor importnya, kita akan mati kelaparan seperti tahun 60. Kira-kira seperti itu. Oleh karena sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang enak didengar, faktanya seperti itu Pak Arief, kami terbuka karena saya Pak Ibnu dan teman-teman adalah pembuat undang-undang supaya Bapak membuat rencana kerja itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh undang-undang. Demikian Pak Dedi yang kami sampaikan. Mohon maaf saya akan meninggalkan tempat karena harus rapat dengan Badan Pusat Statistik yang kaitan dengan masalah data yang carut-marut, karena semua tanpa diawali data yang baik maka negara ini tidak bisa membangun dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Ketua bisa? Silakan Pak Salim. Saya sedikit aja Ketua, setengah menit. Ini kehadiran senior Pak Firman di sini luar biasa. Banyak ilmu-ilmu yang kita terap dan kita serap Pak Firman. Cuman saya bingung ini. Pak Arief dipilih kan sudah ada pemikiran dari istana. Orangnya layak dan bisa. Makanya kurang setuju saya Pak Firman senior saya kalau Pak Arief ini orang tidak bisa. Ini di mana titik kesalahan nih? Salah yang memilihkah atau yang bisik? Ini kan Pak Arief ini seolah-olah ya kalau memang Pak Arief juga tidak kurang mampu, tidak bisa belajar sama Pak Firman. Beliau ini tidak pernah masuk nih. Hari ini memang secara khusus bilang beliau tadi karena ada pesan mungkin. Makanya ini Pak Arief dan kita semua, untung Pak Firman nih Pak senior hari ini hadir. Ini pencerahan bagi kami yang junior-junior nih. Saya sepakat Pak Dedi. Saya pun sudah setahun lebih di Komisi 4. Betul, setahun lebih sudah saya di sini. Ya kan benar, walaupun saya sudah 9 tahun di sini kan setahun lebih. Setiap dekat mau lebaran selalu import. Apa rupanya kelebihan import? Apa kelebihan import nih? Untungnya di mana? Kalau pemerintah minta import untuk masyarakat kan tidak masalah. Saya masalah ekonominya nggak paham. Dibilang Pak Firman tadi Pak Arief pedagang, beliau yang hafal. Bingung saya, setiap dekat lebaran import. Kasih aja import apa? Pertanyaannya importnya apa keuntungannya? Memang importnya enak. Ya kalau enak gabung kita pun ke import. Itu aja Pak Ketua, makasih. Baik, ini dua-duanya senior ya, dua-duanya senior di saya, jadi saya hormati seluruh pikiran dan gagasannya. Sederhana cara berpikirnya, kan Badan Pangan ini menyangkut kebijakan global tentang pangan. Maka dia punya perencanaan yang secara teknis perencanaan produksinya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dari situ Kementerian Pertanian sejak awal sudah bisa dihitung pada tahun ini rencana programnya apa. Kemudian siapa yang bertugas menutupinya. Ketika menutupi maka logistiknya itu penyediaannya adalah Bulog.
logistiknya, operasional teknisnya. Cuman Bulog ada mitra lagi, ID Food. Saya juga bingung sampai hari ini apa bedanya food sama Bulog gitu. Oke, ini kebiasaan pemerintah kita, terlalu banyak lembaga, terlalu banyak orang. Dan biasanya kalau sebuah masalah diurus oleh banyak orang, biasanya masalahnya nggak pernah selesai. Dan masalah selesai kalau diurus oleh sedikit orang. Ini pemahaman kita, dan agar lebih lengkap lagi pemahamannya, kita persilahkan sebelah kiri saya Pak Suhardi Duka. Nah, tapi dia lagi bahagia, tidak duka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan terhormat, Bapak Nas, Bulog, PIH, dan seluruh direktur yang ada. Selamat menjalankan ibadah puasa yang berpuasa. Angkatan Kerja Indonesia tahun 2022 sebesar 143,72 juta. Yang diserap oleh pekerjaan adalah 135,61 juta. Ada sekitar 8,11 juta penganggur. Ini statistik. 40,64 juta adalah petani dan perikanan, atau sekitar 29,90% hajat hidupnya berada di sektor pertanian dan perikanan. Ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dibanding dengan industri hanya 18,7 juta orang. Artinya, hati-hati kita mengambil kebijakan di sektor pertanian. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di lain sisi, ketimpangan di sektor pertanian juga masih sangat timpang. Yang sejahtera itu hanya PBS, perkebunan besar swasta. Yang petani-petani itu miskin-miskin semua. Ini kehadiran Badan Pangan Nasional, sebagaimana Pak Firman tadi sampaikan, ada filosofinya. Kita ingin bisa menjawab persoalan antara kepentingan hulu dan hilir. Saudara Bapak Nas ingat 2018 terakhir kita impor beras. 2019, 2022, 2021 tidak ada impor. Dan Badan Pangan belum ada. 2021 pemerintah sempat mengajukan impor 1 juta ton. Kami Komisi 4 menolak. Dan itu tidak jadi. Setelah hadir Badan Pangan 2022, kebijakan pertamanya adalah impor. Ini sangat mengecewakan sekali. Kok kebijakan pertamanya impor, sedangkan filosofi pembentukannya lain. Bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik. Yang selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian kan beda paham. Olehnya itu hadirlah Badan Pangan Nasional. Tapi yang mengecewakan di saat neraca beras kita surplus 4 juta ton, Anda melakukan impor. Sedangkan peraturan Presiden nomor 32 mengatakan bahwa impor itu didasarkan dengan neraca pangan. Kalau dalam negerinya cukup, kenapa kita impor? Ini 2023 awal Anda juga ingin mengeluarkan kebijakan impor lagi. Ini Saudara Bulog 2018 banyak berasnya disposal, ya Pak ya, diakui. Jadi Bulog ini bagusnya kita kembalikan dulu. Kita kayak saya dulu yang berkoar-koar supaya Bulog diberikan hak untuk penyaluran. Saluran ke Bansos, saluran ke PKH, saluran ke mana-mana. Supaya Bulog bisa bergerak. Tidak disposal, dia punya beras. Dan itu sudah dilakukan sekarang, alhamdulillah. Ya. Tapi setelah Bulog melakukan penyaluran, malah Bulog isi bayi terhadap produk dalam negeri. Bapak malas membeli beras dalam negeri. Ini kita harapkan supaya terjadi penyaluran, Bapak itu menyerap beras dalam negeri, bukan beras impor. Ini yang kami sesalkan sebenarnya. Saat yang bersamaan ya, Badan Pangan menetapkan HPP Gabah itu 4.200.
di tengah harga beras 12.000. Di mana hitungannya, Pak? Sesungguhnya saya punya pertanyaan itu, Anda ini pahlawan atau penjajah? Ya. Di tengah harga beras sudah 4.200 dan harga pasar gabah 5.600 sampai dengan 6.000, tiba-tiba keluar suratnya saudara 4.200. Ya diperbaharui sekarang menjadi 5.000. Tidak ada 4.200. Iya. 4.000 berapa itu terakhir? Nggak ada 4.200. 4.000 terakhir berapa? 4650. Ya 4 berapa? Iya, 4650. 4650, iya. Iya. Di tengah harga beras pasar 12.000. Di mana hitungannya gabah menjadi HPP 4.600. 5.000 pun tidak ada hitungannya. Jadi saudara ini, siapa yang ingin Anda? Siapa sebenarnya Anda? Ini di tengah harga gabah, di tengah harga beras 12.500, gabah tidak akan ada 5.000. Ya. Beras juga tidak akan ada 9.950. Gue paksa Bulog beli dengan itu. Jadi saya selalu katakan bahwa Anda amputasi Bulog dengan kehadiran Badan Pangan untuk memotong tangannya Bulog dengan HPP beras 9.950 untuk tidak bisa membeli Bulog di harga pasar. Maka pada saat itulah keluar lagi kebijakan impor. Ini kan politisnya begitu. Hati-hati saudara. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Olehnya itu pimpinan, saya minta pimpinan Badan Pangan di dalam menetapkan atau di dalam mengajukan impor sebelumnya harus mendapat persetujuan DPR. Ya, harus mendengarkan pendapat fraksi-fraksi di DPR sebelum memutuskan untuk memutuskan impor kepada Bulog. Begitu juga dalam menentukan HPP. Jangan seenak perutnya menentukan HPP tanpa mendengarkan fraksi-fraksi, pendapat fraksi dari Komisi 4. Sedangkan menteri, ya, rencana impornya menteri dulu kemarin perdagangan kita bisa gagalkan. Saya ulangi kembali, kebijakan impor diatur pada Peraturan Presiden nomor 32. Saya benar-benar minta neracanya ini. Ya. Kalau neracanya surplus, kenapa impor? Aturan dari mana? Sekarang ini neraca kita surplus, kecuali garam, bawang, ya oke, silakan. Kedelai silakan. Ya. Karena memang defisit kita punya neraca. Tapi kalau hanya CBP yang tidak bisa dibeli oleh Bulog sehingga kita impor karena harga HPP penetapan CBP yang rendah, itu menjadi alasan impor, saya tidak terima. Bukan itu yang menjadi aturan Peraturan Presiden nomor 32. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Olehnya itu fraksi saya, pimpinan, catat, saya tidak menerima impor 2023 untuk memenuhi CBP di tengah iya, panen ini ada. Selanjutnya Bulog. Ya, saat ini Bulog sekarang berorientasi impor untuk pemenuhan CBP. Ya, saya ulangi kembali Pak Bulog. Ya, kalau emangnya Bulog ingin dikembalikan hanya menyimpan CBP, ya silakan saja. Daripada impor. Karena kalau sirkulasi di Bulog kita berikan bansos, kita berikan PKH dan lain sebagainya, pasti CBP-nya berkurang. Pasti beli. Nah, ini kan begitu. Ini. Jadi kalau mau CBP-nya tidak berkurang, ya jangan kasih penyaluran. Supaya CBP-nya tidak berkurang. Ya tunggu saja lagi disposal. Ini kan persoalannya. Ya, selanjutnya PT Pupuk. Sebenarnya Pak Dirut, pupuk ini berapa produksi di dalam negeri khusus dari
Pupuk Holding Indonesia. Tadi sudah dijelaskan, dan berapa kebutuhan pupuk penggunaan dalam negeri termasuk PBS. Apakah mampu produk dalam negeri pupuk ini dipenuhi oleh dalam negeri itu sendiri? Termasuk perkebunan rakyat, perkebunan swasta yang besar-besar itu, apakah mampu dipenuhi? Sedangkan saya lihat datanya ini adalah hanya hampir memenuhi untuk subsidi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya barang disubsidi, ya tentunya barangnya sama. Kalau kita ingin subsidi gula, ya gulanya sama, berasnya sama. Tapi yang terjadi di pupuk adalah kita subsidi barangnya berbeda. Barangnya berbeda utamanya NPK. Kalau tadi urea sama ya. Kalau NPK ini barangnya beda. Kalau barang berbeda ya tentu beda harga dong. Ya, beda harga dong. Ya buat apa kita subsidi kalau emangnya barangnya lebih murah? Iya kan? Ini. Jadi mohon penjelasan ini Pak Dirut. Kenapa dibuat murah, pupuk subsidi, kemudian disubsidi lagi? 2 kali untung nanti PT Pupuk ini. Atau tidak usah disubsidi lagi yang NPK itu karena sudah barangnya murah, rendah dia punya kualitas. Perlu dihitung ini dengan baik, sehingga dengan demikian pupuk PT Pupuk Indonesia untung juga, ya. Kita harapkan ada untung, tidak rugi. Karena namanya perusahaan kita harus untung, tapi jangan juga keuntungannya seuntung-untungnya kemudian merugikan rakyat. Terakhir adalah ID Food. Saya minta saudara ID Food ini tadi sudah mulai bagus, ada produksinya, ya. Ya. Tapi saya minta Anda produksi pada komoditas-komoditas yang memang masih besar skala impornya. Ini. Dengan demikian ID Food bisa menjadi pahlawan untuk bisa mengimbangi tidak impor. Ya minimal garam dulu. Mana garam di sini, ada garam ya? Ya, garam masuk kan di, ya. Garam itu kan bahan bakunya tidak dibeli. Apakah sudah dibeli? Belum. Belum Pak ya? Satu-satunya produk yang bahan bakunya tidak dibeli kok bisa impor kita. Sedangkan kita lautan kita begitu luas. Yang jadi persoalan adalah barang industri masuk di pasar. Nah itu. Jadi alasan-alasan ini impor untuk industri, tapi dimasukkan di pasar. Akibatnya garam rakyat menjadi hancur. RNI akan mengimpor gula sebesar-besarnya. Ya, saya minta juga hitung produksi dalam negeri, sehingga intinya adalah neraca pangan kita defisit antara impor dengan ekspor. Satu-satunya yang bisa menutup adalah adanya sawit yang bisa menutup sehingga surplus kita punya neraca pertanian. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Kakak Johan, silakan. Izin Ketua. Silakan Pak. Silakan. Pak. Dengan segala kerendahan hati saya izin untuk meninggalkan. Baik Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan, Mas Harip, terima kasih sudah mengapresiasi jagung Sumbawa. Ya, mudah-mudahan dengan apresiasi ini bisa dijaga stabilitas harganya. Oi. Ya, sama jalan Mas, hati-hati di jalan. Ya, salam sama Mas Jokowi. Ya. Kakak Johan, saya nanya dulu, mau senyum mau kritis? Tergantung pesanan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy, Wakil Ketua yang luar biasa. Anggota, Pak Kepala Bulog, Dirut Pupuk, dan Badan Pangan Nasional. Pertama saya ingin katakan bahwa memang Badan Pangan Nasional ini Pak Ketua, lain ibu yang melahirkan, lain pula ibu yang membesarkan.
dia dilahirkan oleh Undang-Undang Pangan yang semangatnya penyelenggaraan pangannya adalah kedaulatan dan kemandirian pangan. Tapi lantas kemudian dibesarkan dan diasuh oleh ibu yang rezimnya adalah ketersediaan. Karena itu tidak heran Pak Suhardi Duka, program pertamanya adalah impor beras. Karena hanya bicara tentang ketersediaan. Dan seterusnya itu. Ya, dan seterusnya lah. Ya. Nah, padahal sebenarnya tugas kita sebagai negara itu adalah salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, itu amanat konstitusinya. Ketersediaan pangan itu adalah hak konstitusi rakyat kita. Karena kan harus kita jaga ini dengan baik, ya. Nah, kemudian kalau kita konfirmasi melihat nilai tukar petani 2 tahun terakhir, tahun 2021 pada angka 98,21. 2022 98,82. Ini NTP tanaman pangan, Pak. Ini terkonfirmasi bahwa memang petani pangan kita ini rugi. Keluar 100, balik 98, kan rugi, Pak. Ini terkonfirmasi. Padahal ketika pemerintah dalam ini Menteri Keuangan dalam penyampaian kerangka ekonominya itu menyampaikan NTP kita itu di atas 100, 107 lah waktu itu pada tahun ini. Nah, harusnya menurut saya Badan Pangan menghitungnya atas dasar itu. Bukan hanya dengan hitung dagang, bukan hanya dengan harga pasar, tapi bagaimana membuat petani kita memiliki NTP rata-rata pada angka 107. Jadi merencanakan harga gabah itu dengan untung sebagai petani. Nah, hari ini kan saya sering mengulang-ulang ini terjadi paradok kondisi, Pak. Orang lagi panen, gabah lagi ada, murah harganya, tapi berasnya tetap tinggi. Nah, berarti kan ini kita tidak menghitung dengan baik gitu loh. Dasar hitungannya sekali lagi adalah harga pasar, bukan kerangka ekonomi yang menjadi tujuan kita penyusun APBN itu, bahwa NTP itu 107 dengan arti bahwa setiap petani menjual produknya itu untung 7 poin. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kan bagaimana agar kita berpikir, terutama Badan Pangan itu, walaupun tetap berada dalam rezim ketersediaan, bukan tuang kedaulatan itu, bagaimana merancang harga agar petani kita itu untung. Ketika mereka panen, ya, harga yang mereka bayar itu di bawah harga yang mereka terima. Kan itu Pak rumusnya, kalau kita bicara tentang NTP itu. Nah, bagaimana harganya, berapa, saya tidak tahu, saya bukan ahli ekonomi. Tapi secara prinsip bernegara, Anda harus hadir sebagai negara, bukan sebagai pedagang. Itu yang pertama, Pak Ketua. Yang kedua, tadi ada semacam sedikit kebanggaan, ya, data yang disampaikan kepada kita oleh Badan Pangan, bahwa secara perlahan-lahan kita sudah memiliki stok pangan, cadangan stok pangan, sudah mulai terisi yang tidak ada. Saya ingin memastikan, Pak, ya, sumbernya dari mana? Ya, kalau dari dalam negeri, ini perlu kita support, senang kita. Tapi kalau untuk mengisi cadangan itu impor, jangan, Pak. Ya, saya sama dengan Pak Suhardi Duka, saya menolak kebijakan impor ini. Kebijakan impor ini menurut saya, Pak Ketua, ini kebijakan salah kaprah. Karena didasari atas data yang tidak valid. Ya, masing-masing pengelola baik food maupun pangan tadi Pak Ketua, ini beda-beda datanya. Iya, makanya datanya pun berbeda. Nah, untuk itu Pak Ketua sekali lagi saya ulang, ya, kita harus duduk berdiskusi khusus soal data ini. Nggak usah yang lain-lain dulu. Kumpulkan, hari ini nggak ada tanaman pangan. Direktur tanaman pangan tidak ada. Nah, sehingga bisa saja Badan Pangan itu berbicara menyalahkan bahwa kenapa kita impor karena produksi kurang. Nggak ada orangnya. Kan percuma kita bicara. Nah, mungkin bisa dalam bentuk panja atau kita FGD khusus soal data ini, data pangan ini.
Ya, soal data ini Pak Ketua. Biar clear, data mana yang kita jadikan acuan kalau betul kita tidak percaya kepada BPS. Lantas data apa lagi yang perlu kita pakai, yang perlu kita percaya? Nah, kalau kita misalnya ingin punya satu data acuan, mari kita sepakati bersama-sama, undang semua stakeholder Komisi 4 yang berbicara tentang pangan ini. Tanaman pangan, Menteri Pertanian dihadirkan, Badan Pangan dihadirkan, Bulog dihadirkan, semua kita hadirkan, kita sepakati, ini data acuan kita. Ini acuan produksinya, ini acuan kebutuhannya. Sehingga kita pun kalau kemudian terjadi impor, kita tidak kemudian saling menyalahkan. Itulah kenapa saya hari ini, karena kita tidak punya data acuan yang valid dan kita sepakati bersama, tidak saya setujui kebijakan impor ini, karena salah kaprah menurut saya. Yang berikutnya Pak, saya tanya ke Bulog Pak, barang beras impor yang menjadi penugasan Bulog itu boleh dijual di pasar itu Pak? Mohon maaf Pak Ketua, untuk poin ini saya tanya langsung, Pak Kepala Bulog, boleh dijual di pasar? Tidak Pak, jadi hanya untuk operasi pasar dengan bansos saja Pak, program pemerintah, jadi kita tidak menjual Pak. Oke, terima kasih Pak. Kebetulan kemarin saya diajak sama pimpinan sidak ke Gede Bage. Masuk saya ke satu kios Pak. Dengan bangganya pinwil Bapak itu dan pincap yang di sana itu menceritakan, menunjuk, bahkan ada satu kemasan resmi Bulog dijual di pasar Gede Bage dengan harga 9.800. Ya, itu SPHP Pak, untuk operasi pasar Pak. Jadi memang untuk menurunkan inflasi Pak. Jadi bukan dijual umum tidak Pak. Itu hanya untuk operasi pasar, kebutuhan terbatas. Bentar dulu Pak, saya lurusin ya. Jadi persoalan beras kemasan Bulog ada di pasar itu bukan hanya di sini, tetapi juga di Brebes, ya kan? Tetapi saya tahu logika itu. Sebenarnya beras itu tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Tetapi kunjungan Komisi 4 menjadi ada. Karena takut ditanya oleh anggota Komisi 4. Ini beras Bulog ada enggak? Sebenarnya inisiatif teman-teman yang saya tanya langsung ke pedagangnya, beras ini ada enggak seminggu yang enggak, ini baru datang tadi malam Mbak. Jadi santai aja, itu karena kita kunjungannya sebenarnya. Terima kasih Pak Ketua. Makanya saya tanya tuh boleh apa tidak, kan jawabannya tadi tidak boleh. Tapi faktanya ada di pasar. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita dapat penjelasan saja Pak Ketua. Kita kan wakil rakyat. Kalau ditanya bisa kita jawab. Rakyat kita. Oke. Yang berikutnya Pak, dalam laporan Bulog ini ada data importasi, sudah melakukan importasi 492.855 ya dalam laporannya. Pertanyaan saya Pak, apakah data ini adalah impor akhir tahun kemarin atau bagian dari yang 2 juta 2023 ini? Nah itu nanti aja dijelaskan. Itu saya ingin pastikan data saja Pak, biar kita bisa memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Jadi mungkin itu Pak Ketua, intinya sekali lagi pesan saya kepada pengelola pangan ini, terutama Badan Pangan Pak, ini menjadi challenge buat Bapak yang ada di Badan Pangan. Jangan sampai kejadian sebelum ada dan setelah ada Badan Pangan itu persoalan kita sama, yaitu ya, harga beras, harga gabah jatuh saat panen raya, ya, dan terjadi impor saat panen raya. Jadi demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kalau bicara pupuk dicabut subsidinya, kemudian harga beras dilepas ke pasar, yang paling untung tuh petani yang bisa menggunakan dana-dana bantuan sapi itu berubah jadi organik. Itu keren banget sebenarnya. Nanti kita bahas itu. Selanjutnya Mbak Rizky mau bicara? Oke, mau wakili siapa? Oh, praksi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sudah lama saya juga tidak berkontribusi, berdialektika, berpikir di dalam sini, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mencari solusi terbaik lah. Walaupun tadi saya dengar beberapa senior yang sudah berapa periode di sini kok tidak makin ada pencerahan, sedangkan datanya cerah semua. Jadi kalau saya dari awal duduk di Komisi 4 Bapak Ibu sekalian, dan terakhir saya sampaikan,
selama data tidak tersinkronisasi antara satu kementerian dan lembaga lainnya, maka tidak akan pernah benar arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Mohon maaf, dari awal saya sampaikan demikian. Jadi ya saya nggak heran juga, makanya saya juga kalau senior aja udah males, apalagi kita remah-remah rengginang ini kan, gitu ya. Kemudian tadi saya cuma sedikit ingin menggarisbawahi kepada rekan-rekan mitra-mitra kerja kami di Komisi 4. Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu berkenan kiranya dibaca secara holistik. Saya mungkin hari ini agak kurang sependapat sama Bang Johan. Kenapa? Karena itu sudah termaktub yang mana namanya kemandirian, kedaulatan, dan lain-lain. Tapi membaca ini perlu dengan hati. Bapak-bapak di sini melayani negara, kami pun di sini melayani rakyat. Yang mana negara itu bisa jadi negara karena ada rakyat di situ. Jadi saya bukannya apa-apa, karena kalau mau dibilang apakah kita sudah mulai kehabisan semangat, ya Pak Pangga aja sampai lesu itu duduknya ya, bukan karena puasa, karena dari zaman beliau kok bukannya mungkin tidak makin baik mungkin ya. Kenapa? Simpel saja, parameter lahan itu selalu di Jawa. Saya agak bingung gitu. Sedangkan NTB, Sumatera, ya, Kalimantan, itu saya tidak paham kenapa tidak pernah menjadi acuan juga, gitu loh Pak Pangga. Sedangkan lahannya masih luar biasa. Makanya kenapa saya juga sama Pak Firman sama Pak Ibnu tadi bicara kami akan serius nih bicara undang-undang statistik. Supaya data-data yang dipakai muncul nih nanti kebijakan-kebijakan itu harapannya lebih baik dan terdigitalisasi. Karena di dalam peraturan Presiden 66/2021 di Badan Pangan Nasional, walaupun Pak Arief tidak ada, di pasal 3 ayat G ada di situ pengembangan sistem informasi pangan. Berarti yang tadi Pak Firman sampaikan, hulunya dulu benerin. Nah, kerja ini mungkin tadi katanya kan mau diwakilin sama Pak Sarwo atau di situ semua eselon 1 lah ya. Ya tolonglah kepala badannya dikasih masukan yang benar Bapak. Bahwa dibentuknya ini Badan Pangan Nasional itu sebagai balancing semua kelembagaan ini dalam menerbitkan kebijakan, mau itu impor, non impor dan lain-lain lah. Nah kemudian masalah saya agak spesifik Badan Pangan, saya pengen tahu Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan siapa? Siapa namanya Pak? Izin pimpinan. Selamat siang Bu, nama saya Gusti Ketut Astawa Bu. Oke, Pak Ketut ya? Ya Bu, panggilnya Pak Ketut. Pak, saya mencoba membaca peraturan Presiden pasal 66. Saya mohon maaf Pak, kalau Pak Sutrisno pasti bicara statistik, kalau saya pasti bicara aturan, karena background saya hukum Pak. Ya, jadi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan harusnya kebijakan impor itu salah satunya ini berdasarkan kinerja Bapak. Nah nanti suatu saat betul tadi disampaikan teman-teman, kita butuh satu sesi sendiri dengan Badan Pangan Nasional supaya kita tahu gitu loh, apa sih mekanisme yang diterapkan di dalam deputinya Bapak, deputi yang lain-lain juga seperti apa yang stunting. Ini kan harus supaya antara RNI dan lain-lain ini sinkron. Ini kan geraknya sendiri-sendiri. Bukan saya loh yang ngomong, tetangga saya. Ya, jadi, nah terus juga saya sampai mencari Pak Budi Waseso yang terhormat, Pak Frans, tujuan BUMN ini apa sih? Saya sampai akhirnya karena udah blank nih otak saya dengan perdebatan ini, saya harus mencari filosofi tujuan BUMN ini apa. Dari 4 hal yang saya garis bawahi, saya takutnya BUMN ini hanya fokus di yang kedua, mencari keuntungan titik. Padahal ada A, B, C, D. Saya kepengen berharap Anda ini dibuat rame-rame, keroyokan, supaya makin benar ke depannya. Kok ini tambah rame, bukannya tambah benar, gitu loh. Jadi saya harap kawan-kawan pimpinan juga
saya memang bukan apa tadi Pak Salim, terus Pak Firman, Pak Johan, memang kita butuh sesi khusus, nggak bisa, kita punya keterbatasan di ruang rapat ini dalam jam dan lain-lain. Kupas tuntas supaya kita diskusi apa yang harus dilakukan. Ingat loh Pak, bikin lembaga itu bukan kosong-kosong, semua ada anggarannya. Daripada anggarannya diberiin ke kalian-kalian para pemerintah ini, tapi kalau faedahnya buat masyarakat nggak ada, ya lebih baik direct aja. Walaupun agak ribet pasti, gitu loh. Apalagi sektor pangan. Nah, itu mungkin sekilas yang unek-unek saya Pak, karena apa ya, sudah diambang masa purna 2024 ini, tapi kok nggak ada hal yang positif juga yang apa yang bisa diperbaiki dalam konteks kebijakan. Saya bicara konteks kebijakan, karena kebijakan yang bapak-bapak bikin ini berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di luar sana. Pak Frans, spesifik saya ingin bertanya sama Bapak di halaman 14. Oke. Program Pangan 2022. Saya kan dari kemarin mungkin bukan barang baru kalau saya suka mengkritisi program makmur ini. Cuma saya pengen nanya, bedanya program makmur, petani makmur dengan petani yang tidak makmur ini apa? Apakah hilir produknya dibeli oleh BUMN atau gimana? Kedua, turunan tanamannya apa aja? Ya. Kemudian apakah program makmur ini berpengaruh dengan nilai tambah petaninya? Karena itu yang saya bilang waktu dari awal Pak Frans, saya mengkritisi. Ini jangan sampai yang makmur ya makmur, yang melarat ya melarat. Ini yang saya takutin karena nama programnya makmur. Gitu. Hah? Iya beda ya. Oh sama ya, sama. Ya jadi Pak, saya minta pencerahan di sini dan kemudian karena Pak siapa mungkin titip pertanyaan untuk disampaikan, saya butuh perkembangan saja. Saya kemarin membaca berita importase gula dari Thailand, walaupun memang nggak naik kayak beras ya, beritanya biar pret gitu, muncul hilang, saya nggak tahu. Tapi kan ini buat kita, untung pas kedapatan kemarin berita, saya pengen tahu aja policy kebijakan importase gula itu atas dasar apa? Ah itu aja yang saya pengen tanya. Gitu. Nah kemudian terkait PIHC, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun PI Group yang ke-11 tahun. Semoga pupuk tidak langka lagi dan semua mafia-mafia pupuk juga diberantas. Saya mohon dengan hormat Pak Bakir, karena masih sekali banyak pasar malam di wilayahnya Pak Tri terkait, ya saya harus sampaikan, mafia pupuk itu masih banyak. Ya ini masukan, 11 tahun itu kan baru beranjak remaja, baru antara remaja belum, anak kecil juga udah kagak, ya kan gitu ya. Mungkin dengan usia yang 11 tahun ini PI semakin mencoba membuat terobosan yang baik, apalagi pabriknya juga sudah mulai banyak, tapi pabrik banyak kalau pupuknya masih tidak bisa mengcover ya sama aja bohong. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mbak Kiki. Selanjutnya Pak Sulaiman. Ya Pak, siap Pak? Siap. Pak Salim mau interupsi lagi enggak? Enggak. Terima kasih pimpinan segenap anggota Komisi 4 yang saya hormati, Badan Pangan, Bulog, Pupuk Indonesia, ID Food, dan seluruh mitra kerja yang saya hormati. Makin hari makin bingung Pak Ketua. Jadi kehadiran Badan Pangan ini kita ikuti. Pak Buas juga mungkin merasakannya. Sebelum Badan Pangan ini ada, kita tahu data itu satu. Sebagaimana dia diamanatkan, data statistik itu yang kita pegang bersama-sama.
Tapi belakangan ini kita ikuti begitu banyak masyarakat yang bingung karena data yang disuguhkan itu berbeda. Apalagi yang sangat menonjol itu antara produksi dan kemudian di saat bersamaan juga ada impor. Karena itu untuk RDP kali ini saya resmi bicara sebagai mewakili fraksi Partai Nasdem. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, fraksi Nasdem setelah mempelajari data prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2023 yang disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, terdapat 4 komoditas yang total ketersediaannya tidak mampu memenuhi kebutuhan tahunan dalam negeri, yaitu kedelai, bawang putih, daging lembu, dan juga ikan. Namun terdapat 6 komoditas yang masuk dalam perencanaan impor, yaitu beras, kedelai, bawang putih, daging lembu, gula konsumsi, dan ikan. Mungkin diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk komoditas yang secara neraca surplus, namun masih masuk dalam neraca rencana impor seperti beras dan gula. Yang kedua, fraksi kami juga memahami bahwa upaya jangka pendek, terutama menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, percepatan kedatangan impor komoditas memang diperlukan untuk jaminan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan. Namun skenario jangka menengah dan jangka panjangnya juga diperlukan perhatian lebih lanjut, terutama untuk komoditas yang produksi dalam negerinya masih sangat rendah dibandingkan kebutuhan tahunan nasional kita seperti kedelai dan bawang putih. Fraksi kami mendorong Badan Pangan Nasional turut mengoptimalkan produksi dan produktivitas komoditas dalam negeri agar bisa mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dari impor. Selanjutnya pimpinan, terkait dengan persetujuan dari Menteri Keuangan atas usulan anggaran belanja tambahan untuk Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2023 sebesar 361,3 miliar atau 28,61% dari ABT yang diusulkan, yaitu sebesar 1,3 triliun di halaman 5. Kami minta agar anggaran tersebut dapat dikelola dengan cermat dan digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Kami juga meminta agar Badan Pangan Nasional memberikan penjelasan secara detail peruntukan dari ABT tersebut. Yang kedua, terkait dengan peraturan Badan Pangan nomor 6 tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah. Dari rafaksi harga gabah atau beras di halaman 8, kami minta Badan Pangan Nasional memberikan penjelasan dasar penghitungan terhadap penetapan kebijakan tersebut. Dari mana data atau sumber informasi yang digunakan dan siapa saja stakeholder yang dilibatkan. Hal tersebut menjadi sangat penting agar HPP yang ditetapkan benar-benar menguntungkan dan sesuai harapan petani, sesuai kondisi real harga yang ada di lapangan, sehingga Bulog dapat menyerap hasil gabah beras petani. Saat ini HPP gabah kering panen dan gabah kering giling lebih tinggi dibandingkan dengan HPP yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Jika kita lihat dari prognosa neraca pangan nasional periode Januari-Desember 2023 di halaman 14, total ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan tahunan masih terdapat sisa sebesar 5,01 juta ton. Akan tetapi berdasarkan data yang ada pada kami, kami melihat terdapat rencana impor sebesar 433.317 ton. Ini mohon dapat dijelaskan lagi. Yang berikut kami juga minta penjelasan terkait dengan penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog terkait dengan impor beras sebanyak 500.000 ton dari rencana 2 juta ton yang infonya akan digunakan untuk
program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras yang merupakan hasil keputusan pemerintah dan dapat rapat ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri. Selanjutnya kepada Pupuk Indonesia, terkait dengan pupuk bersubsidi, tadi teman-teman banyak yang sampaikan, dan pupuk non-subsidi di halaman 5, kadar aturan sebagaimana mengacu pada dokumen SNI nomor 2801-2010, memang telah diatur terkait dengan batas minimal atau maksimal kandungan unsur yang ada di dalamnya, seperti kadar nitrogen, kadar air, dan biuret. Akan tetapi kami ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait dengan angka pasti kandungan nitrogen yang ada pada pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Ini agak perlu diperjelas lagi itu. Selanjutnya terkait dengan rencana penyerapan Bulog tahun 2023 di halaman 21, saat ini sudah masuk bulan April. Tetapi jika kita melihat realisasi pengadaan bulan Maret yang sebesar 71,09 ribu ton, jauh sekali jika dibandingkan target pengadaan yang sudah ditetapkan yaitu 301,8 ribu ton. Selain itu, dari total realisasi pengadaan yang berjumlah 540,7 ribu ton, hanya 84,70 ribu ton yang berasal dari serapan dalam negeri, sisanya dari luar negeri. Artinya dari target pengadaan ditetapkan pada bulan Januari dan Februari sebesar 229,95 ribu ton, Bulog hanya mampu menyerap sebesar 13,69 ribu ton, jauh sekali dari target. Hal ini harus menjadi perhatian serius dan evaluasi dilakukan. Apa yang menjadi penyebab tersebut? Apakah karena HPP yang sudah ditetapkan lebih rendah dibandingkan harga yang ditawarkan oleh para tengkulak atau pengusaha yang ada di lapangan sehingga Bulog tidak dapat bersaing atau karena apa? Mohon ini juga dapat dijelaskan. Kami juga menyoroti terkait dengan bantuan cadangan pemerintah. Bantuan cadangan pangan pemerintah berupa komoditas daging, ayam, dan telur diberikan kepada 1,466089 juta keluarga berisiko stunting di 7 provinsi selama 3 bulan. Ini data stunting di seluruh Indonesia kita tahu. Di Papua juga sangat tinggi. Tapi sayang sekali bahwa bantuan ini tidak sampai di wilayah Papua. Mohon ini juga bisa dijelaskan apakah masih ada harapan untuk diberikan juga ke Papua. Saya kira ini Ketua beberapa hal yang saya sampaikan dari fraksi Partai Nasdem dan mohon izin supaya datanya tidak hilang dan saya resmi menyerahkan kepada pimpinan dari Badan Pangan Nasional atau ke Bulog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang ke sebelah kiri saya, Pak Edward. Pak Edward Tanur kan? Udah rapi banget rambutnya. Iya, terima kasih Pak Ketua. Dari tadi suasana memanas ini karena sepak bola Piala Dunia sudah batal lagi, repot kita. Jadi ya kita bulan puasa ini kita kasih turun tensi sedikit. Jadi saya dari tadi saya memberikan apresiasi untuk Bulog karena baru-baru kami kunjungan ke Jawa Barat, memang kelihatannya harga stabil ya, ada lonjakan tapi sedikit sekali. Tapi ternyata itu banyak dimasuki beras import. Jadi saya sih no problem, yang penting masyarakat itu ada makan, ada beras. Memang sekarang lagi saat-saatnya mau panen raya ya, cuma berasnya, gabahnya belum masuk sampai ke pasaran. Sambil kita menunggu, memang kita memilih kebijakan
supaya jangan terlalu terjangkit penyakit impor. Tapi kita lebih mendahulukan kondisi di lapangan. Untuk jangka pendek perlu diantisipasi ya. Kalau tidak ya bisa menyulitkan kita semua ya. Rakyat kalau lapar itu dia teriak, malah demo tambah lagi. Kita cukup Pak Presiden yang pusing 2 minggu saja mengenai bola. Kita DPR jangan pusing, kita tetap melakukan kontrol pengawasan yang ketat di lapangan. Jadi terima kasih banyak Pak Kabulok. Ya kita harapkan agar data impor ini jangan sampai bisa menyebabkan kejadian-kejadian yang lalu bisa terjadi penumpukan beras disposal. Ini yang kita antisipasi. Kalau ke depan mengenai pembelian gabah memang itu memang satu kendala ya. Kita tetapkan harga satuan gabah terlalu rendah, masyarakat nggak mau jual. Terlalu tinggi, ya inflasi. Ini dilema. Saya lihat-lihat, saya bilang ini memang dilema. Tapi kita cari jalan tengah ya. Kalau memang data produksi beras dari pertanian itu akurat, saya kira tidak ada masalah, stok beras tetap ada. Cuma datanya seperti tadi, data antara Bappenas dengan pertanian sedikit beda, walaupun kita alasan bulannya beda, segala macam beda ya. Tapi kenyataan di lapangan memang beras tidak ada. Ini yang kita harus jujur. Intinya jangan ada dusta di antara kita. Ini semua kita kan berjuang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Itu hal yang mengenai kontradiksi atau ini terima tolak atau dukung dan tidaknya mengenai kebijakan impor. Kalau barang itu ada ngapain kita impor? Tapi kenyataan di lapangan ini yang kita harus real melihatnya. Cuma ya kembali lagi harus waspada sehingga tidak terjadi penumpukan. Kita sih berpihak kepada masyarakat, kepada petani. Tapi kalau karena satu dan lain hal, kalau beras ini tetap ditahan, kasihan kan yang konsumennya lebih banyak dari petani ini masalahnya, kebutuhan akan beras ini. Jadi ke depan saya kira kita tetap melakukan pengawasan yang lebih ketat, khususnya Komisi 4. Dan yang satu lagi mengenai Indofood, saya kira Indofood perlu melakukan pengontrolan tentang anak. Indofood, sorry. Sekali-kali keseleong nggak apa-apa. Ya, nanti jangan sebentar lagi fast food coba. Pak Edward, ya. Asal jangan fast food aja. Jadi mengenai ID Food ini kita tetap memberikan apresiasi karena ada BUMN yang di bawah ID Food ini kan sejak awal bergabung di bawah bendera ID Food ini kan masih mengalami stagnan ya, artinya belum sehat lah. Jadi upaya apapun yang dilakukan oleh ID Food kita harus memberikan apresiasi. Memang membutuhkan satu proses, waktu yang akan menjawab itu. Karena setiap kebijakan ini belum tentu bisa pas, bisa diterima oleh semua pihak. Setiap orang punya kendala dan permasalahannya sendiri-sendiri. Itu mengenai ID Food. Kalau mengenai pupuk Indonesia, mudah-mudahan ini nggak salah sebut pupuk Indonesia, PI ya Pak Direktur. Jadi saya sangat memberikan apresiasi dengan pengadaan 1000 kios lagi, itu sangat baik untuk pendekatan pelayanan. Yang penting diharapkan agar betul-betul pupuk itu bisa tersedia. Tujuannya kan untuk mendekatkan pelayanan. Sekarang yang bermasalah itu pada tahap pendistribusian untuk sampai kepada kios yang bersangkutan. Itu permasalahan di situ, Pak. Seperti pada saat musim tanam, pupuknya belum ada pada saat mau pemupukan. Ini kendala, itu klasik. Setiap kali itu, belum lagi harganya.
Betul, dari standar pupuk subsidi ini sudah ada harganya sekian. Tapi kadang-kadang di lapangan ya, itu bisa terjadi miss dalam penyaluran pupuk. Mereka tahu bahwa pupuk lagi kosong dan sangat dibutuhkan oleh petani. Maka terjadi permainan harga. Pupuk subsidi aja masih terjadi permainan harga. Karena setiap petani itu wawasan dan pengetahuannya tentang pupuk subsidi tidak sama. Jadi mudah diputar makna ini. Belum lagi ya ada penyimpangan-penyimpangan yang lain ya. Jadi saya harapkan agar pupuk subsidi ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Dalam penyalurannya harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Jangan sampai dikirim NTT, nanti sebentar sudah dipindahkan ke tempat lain lagi. Ini hal-hal ini terjadi. Cuma ya kita, bukan tugas kami DPR RI untuk melakukan penyidikan atau penyidikan. Kami hanya mengontrol dan menyampaikan hal-hal penyimpangan ini kepada bapak-bapak yang selama ini menangani tentang pupuk subsidi ini. Jadi ya janganlah dianggap remeh karena kita berjuang ini masih banyak orang susah, orang miskin di daerah-daerah terpencil, terluar, termiskin lagi. Jadi itu memang repot. Jadi itu mengenai pupuk subsidi. Tapi kami sangat berharap sebagai wakil rakyat agar hal-hal yang kami sampaikan di sini bisa mendapat apresiasi dan mendapat dukungan. Sehingga jangan kita berulang tahun terus. Nanti dikira DPR ini hanya datang, duduk, dengar, diam, duit, ngantuk lagi. Padahal kita begitu gesit untuk menyampaikan hal-hal yang kita alami di lapangan. Jadi manfaatkan kewenangan bapak-bapak sekalian, tugas dan kewajiban ini bisa benar-benar bermanfaat bagi nusa dan bangsa, saya kira. Itu ID Food, pupuk Indonesia, Bulog sudah, satu lagi apa ini? Oh, pangan, Badan Pangan Nasional. Ya kita harus terima karena koreksi DPR RI ini kan betul-betul mendapat informasi dan mengalami keadaan yang ada. Jadi dalam penentuan HPP, harga pembelian pemerintah ini betul-betul harus diperhitungkan. Kalau harga pemerintah rendah, pasti namanya pedagang, mau cari untung. Dia pasti jual secara komersial kepada swasta. Jadi itu yang membuat Bulog seolah-olah tidak bisa melakukan tugasnya dalam menyerap beras gabah petani karena memang selisih harga. Jadi kita harapkan agar dalam menentukan HPP atau dalam melakukan beras cadangan pemerintah ini betul-betul harus memperhitungkan baik dari segi ekonominya, dari segi kemasyarakatannya, semuanya harus sinkron. Hanya ini, jadi saya hanya mengulas itu garis besarnya saja, efeknya saja, dampaknya saja yang saya mau bicara. Kalau ngomong data ini, kita ngomong bolak-balik, data ini tidak pernah sama. Jadi ini membuat kesulitan baik untuk bapak-bapak dan juga baik sebagai kami pengontrol atau pengawas ini. Untuk itu, ya saya selalu berharap ke depan agar ada perubahan yang nyata. Terima kasih banyak. Hanya ini yang kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan fraksi. Terima kasih banyak pimpinan, Bapak Ibu Mitra Komisi 4. Salam. Terima kasih ya Pak Erudin, nggak ada. Silakan sekarang langsung ke pendalaman. Silakan Pak Panggah mau mendalami sampai di mana? Monggo. Ya, sebenarnya semua sudah disampaikan oleh teman-teman. Hanya ingin saya menekankan kembali terkait dengan apa fungsi dan misi, visi misi dari Badan Pangan.
Kalau secara pokoknya adalah menghadirkan kekuatan negara di bidang pangan harusnya. Dalam rangka untuk ketahanan pangan itu sendiri. Jadi itu saya kira yang dimaksudkan Pak Firman tadi. Nah, dalam kaitan ini saya melihat kekuatan dari Badan Pangan ini mau di mana? Saat ini ya masih mengandalkan dua sayapnya aja, sayap itu ID Food sama sayap mungkin satunya Bulog. Lah ID Food sendiri saya melihat tidak ada kompetensi yang cukup untuk bisa sebagai tulang punggung dari ketahanan pangan. Ini ya, jadi lihat dari banyaknya yang mau ditangani ya kan. Dan kalau misinya sih mewujudkan BUMN sektor pangan yang berkelas dunia. Wah ini kan, jangankan kelas dunia ini Pak, kelas lokal aja masih, pasti Bapak itu masih banyak harus menyimpan kekuatan, harus membangun kekuatan untuk bisa misi itu diselesaikan. Nah, masalah holding-holdingan ini Pak, saya terus terang yang holding yang betul-betul menjadi kekuatan ini setahu saya baru holding pupuk sama holding semen. Nggak tahu holding semen sekarang perkembangannya seperti apa. Tapi holding pupuk ini dibangun kompetensinya dari awal Pak. Saya mengikuti persis bagaimana industri pupuk ini berkembang. Sehingga saya yakin ini holding pupuk ini bisa menjadi kekuatan real negara di bidang pupuk, ya kan? Dan mungkin di bidang-bidang strategi industri strategi lainnya. Industri hulu kimia, ya apakah itu nanti berkembang menjadi industri metanol, petrokimia, menjadi industri soda es, itu juga belum berkembang sampai sekarang. Itu saya kira ini misi industri pupuk holding ini sangat bisa. Saya yakin karena saya mengikuti itu Pak sejak masih bayi itu ya. Sampai sekarang itu betul-betul berkembang secara kuat. Hanya ada kekhawatiran ini ke pupuk dulu, kekhawatiran saya sebenarnya. Kekuatan yang kita bangun dalam jangka panjang ini Pak, bisa masuk ke situasi di mana bisa merusak dari apa yang sudah dicapai. Mafia-mafia itu ya, itu yang tadi diceritakan, mafia-mafia pupuk memang ada Pak. Ini kalau holding pupuk ini nggak bisa keluar dari situasi ini, bisa rusak itu apa yang sudah kita bangun. Yang kedua saya kira kajian perlu dilakukan Pak Bakir, gimana misi kita ini ya, holding pupuk ini di tengah banyaknya intervensi-intervensi ya. Intervensi, suara-suara misalnya sekarang jangan subsidi pupuk lah, subsidi beras langsung misalnya. Ini kan mungkin lama-kelamaan ini akan menguat kalau kita tidak bisa memberikan fakta bahwa industri pupuk memang bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan, produktivitas, lahan, yang terkait dengan masalah ketepatan di dalam jenis dan harga dan lain-lain, jumlah dan lain-lain. Ini saya kira kita harus waspada ini Pak. Saya terus terang tidak rela ini kalau industri pupuk ini kemudian masuk ke dalam persoalan-persoalan yang demikian kemudian menjadi lemah. Nah, kembali ke ID Food Pak.
ini Bapak terlalu banyak sekali yang mau ditangani, tapi kompetensinya itu sebenarnya belum terbangun. Tidak seperti halnya pabrik pupuk. Kalau saya yakin kalau pabrik pupuk mampu bisa untuk mengemban misi yang berat dan besar ya. Tapi kalau ID Food ini saya terus terang tidak melihat adanya suatu kompetensi landasan untuk membangun, apalagi dengan misi untuk ketahanan pangan, Pak. Ini tolong Pak dianu Pak. Bapak baru agak lumayan itu di gula sama garam ya. Garam kan PN garam berarti kan ya. Yang masuk saya tahu lah PN garam itu gimana kekuatannya, Pak. Itu on off aja ya. Dia hanya kuat kalau dia dapat import. Itu PN garam lah. Di Bapak kompetensinya mungkin di industri gula ya. Ini juga mungkin dari situ dulu Pak, sempurnakan dulu Pak kekuatan Bapak. Jangan pengen ini, pengen itu, pengen semua ditangani, tapi sebenarnya yang menjadi core-nya sendiri tidak terbangun dengan baik. Ini tolong Pak, ini Bapak ini masih sangat bayi yang sangat lemah ini kalau untuk bisa mendukung misi ketahanan pangan ya Pak. Jadi mohon jangan banyak keinginan dulu lah ya. Ini kompetensinya dibangun dulu. Saya kira saya hanya menekankan hal seperti itu. Kalau Bulog ya terus terang ya masih bingung itu mau gimana ya. Yang jelas kekuatannya terus terang hanya dari import Pak. Ini kita kalau ngomong apa adanya ya, Bulog ini ya. Ini untuk membangun kekuatan sampai suatu misi pembelian gabah dan mungkin itu juga masih jauh dari kemampuan Bulog itu sendiri. Ini saya kira sudah banyak kita tahu lah kalau Bulog ya. Itu saja Pak, saya menekankan kembali tentang misi-misi dari kita semuanya ini untuk ketahanan pangan yang memang betul-betul sangat penting sekali ini, masalah perut, masalah pangan ini, di samping juga masalah energi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pangga. Pak Sutresno, silahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, teman-teman anggota, para dari Baparnas, para direksi BUMN Pangan. Yang pertama saya akan sampaikan kepada Baparnas sama ID Food. Kedua-duanya ini materinya kan sama, ya. Hanya beda operasionalnya aja. Ya. Kalau Baparnas makana lembaga negara, tidak cari untung, cari benefit, cari nilai tambah bagi kehidupan rakyat. Kalau BUMN kan pasti cari profit. Itu. Bahwa Baparnas itu hadir dalam tatanan negara ya, dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat agar rakyat bisa melangsungkan kehidupan. Kemudian untuk menyediakan pangan ini objek apa? Objeknya kan dari produksi di dalam negeri, produksi dari luar kalau tidak mencukupi. Itu. Untuk membantunya adalah kekuatan BUMN Pangan, ya, untuk membantu penyediaan itu. Yang ingin saya persoalkan adalah tadi disampaikan sama senior Pak Firman, walaupun untuk menyediakan pangan ini bisa dari luar, tentunya kan yang jadi pertimbangan utama bagaimana bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri. Yang menjadi persoalan memang kenapa ada impor, ya, kemungkinan produksi dalam negerinya tidak mencukupi. Itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana hubungan Baparnas nih, ya, dengan kelembagaan pemerintah, sebut saja Kementerian Pertanian, kementerian-kementerian yang lainnya, itu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bagaimana mendorong rakyat untuk memproduksi pangan.
Manakala koordinasi ini tidak bisa dilakukan, pasti akan jalan sendiri-sendiri. Ya. Kebutuhan rakyat untuk terpenuhi pangan tidak bisa ditunda-tunda, harus bisa terpenuhi, sehingga untuk tidak terjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan rakyat, pasti akhirnya pemikirannya untuk menyelesaikannya, menutupinya dengan impor. Ya. Jadi nanti pertanyaan adalah sampai seberapa jauh koordinasi antara Bapparnas dengan lembaga pemerintah yang punya ruang tugas dan tanggung jawab untuk memproduksi pangan. Itu tentunya kan dengan penekanan bagaimana supaya bisa memenuhi dari produksi dalam negeri. Karena apapun yang diciptakan dimarahin oleh Komisi 4, ya kalau barangnya tidak ada, ya pasti akan impor kan. Itu persoalannya. Kemudian yang berikut masih di Bapparnas, halaman 15. Ya. Ini mudah-mudahan juga sebagai solusi ini. Ya. Kalau di halaman 15 itu, ya, stok pangan kita di akhir tahun kan cukup 4 juta ton lebih, 4,064 juta ton. Itu. Bahkan prediksinya sampai dengan Mei 15 juta ton. Itu, ya. Persoalannya adalah kenapa masa Januari Februari impor 433 ribu ton. Pasti ini ada kebutuhan kan? Ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ya, dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Di sisi lain, stok beras yang memang menjadi ruang tugas dan tanggung jawab atau yang ditugaskan ke Badan Urusan Logistik tidak tersedia. Itu. Tadi kan hanya tinggal 227 ribu ton. Kemudian sedang panen, ya. Masa panen untuk bisa menarik beras dari panen rakyat itu tidak mudah. Perlu waktu yang cukup. Tidak akan mungkin bisa Januari, Februari pun ada yang panen. Bahkan panennya belum merata. Sebut saya di daerah saya Majalengka, panen raya bulan Februari diserang dari Kerawang, dari Bekasi, dari Jawa semuanya membeli. Apa artinya? Ada kebutuhan mendesak di daerah, itu perlu dipenuhi. Ya. Di antaranya adalah BPNT. Ya. Kemudian kebijakan-kebijakan lainnya yang harus diberikan kepada masyarakat dengan non-tunai. Itu. Ini persoalannya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu. Walaupun barangnya ada, karena waktu yang sangat singkat, sehingga bisa tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu sebagai solusinya, kenapa pada posisi seperti ini, supaya tidak terjadi kegaduhan, kok tidak diberikan saja tunai bantuan-bantuannya itu? Karena ada peluang, ya, ada peluang, banyak paritas yang bisa dipenuhi oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga tidak akan mengganggu strategi stok penyediaan pangan kita. Itu. Saya, Pak Bulog, mohon maaf, dengan Bapak misalkan ditugaskan 2 juta ton, kalau barang itu tersimpan, tidak keluar ke lapangan, stok pangan di masyarakat akan terganggu. Ya, karena hanya 31 juta ton. Kebutuhannya 30 juta ton, sisa 1 ton. Yang sudah ada di masyarakat tidak akan bisa keluar. Itu salah satu penyebab kenapa harga beras menaik. Ya. Rakyat perlu dipenuhi. Barang ada di rumah rakyat. Sehingga agar bisa terpenuhi berapapun pasti dibeli. Jadi perubahan harga itu bukan karena sebabnya barang tidak ada, tapi masalah kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa dipenuhi dari hasil produksi rakyat mengakibatkan akhirnya berapapun akan dibeli. Itu salah satu penyebab terjadinya kenaikan beras kita. Oleh karena itu solusi ke depan adalah perencanaan kebijakan-kebijakan agar terencana dengan baik. Kebijakan apapun yang tiba-tiba akan sulit untuk bisa dipenuhinya. Kemudian Pak Buas yang tadi sudah disebut-sebut Bulog, gitu. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan, ya, perubahan status Bulog dari lembaga negara non-departemen menjadi Perum Bulog atau BUMN. Ya. Ruang tugas yang ditugaskan oleh pemerintah adalah Perum Bulog sebagai operator pemerintah bertugas sebagai stabilitas harga beras di tingkat petani dan konsumen, serta stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Nah, itu.
Bulog tahun kemarin memang tidak menyerap beras sebagaimana yang biasanya diserap, karena banyak beras-beras disposal pun juga memang masih ada di gudang Bulog. Memang ribut, harga naik, tapi ada hikmahnya itu Pak Buas, ya. Apa hikmahnya? Beras disposal Bapak sudah habis tuh Pak, ya. Saya datang ke gudang Bapak memang bersih semuanya, alhamdulillah. Jadi negara tidak harus mengganti beras disposal, berasnya sudah bisa beredar ke masyarakat itu. Katanya disosok, dibersihkan kembali sehingga bisa nyebar ke masyarakat. Itu. Nah, manakala memang fungsi Bulog dijalankan dengan baik, tidak semata-mata berorientasi hanya medot beras untuk cadangan beras pemerintah, bagi tugas dan tanggung jawab bagaimana stabilitas harga di lapangan dijalankan, fungsi komersil dijalankan, ya pasti tidak akan terjadi gejolak harga seperti ini. Nah sekarang Bulog didorong-dorong untuk serap beras. Ya sampai hari ini belum menjalankan, ya, dengan dana yang terbatas, itu kan. Walaupun kemarin rapat bersama siap dengan dana dari perbankan. Jadi manakala ini pun juga dijalankan dengan baik, pasti persoalan akan bisa terpecahkan. Itu apa yang memang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ini dari Pupuk Indonesia. Itu. Pak Bahir, Pupuk Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan rekomendasi dari Panja. Itu. Rekomendasi Panja dan keputusan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 itu kan mensikapi rekomendasi Panja. Menyederhanakan, ya, penyaluran pupuk bersubsidi dari 72 jenis tanaman kepada 9 tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian telah terjadi perubahan harga eceran HET untuk urea dari 1.800 menjadi 2.250. Itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar para petani, khususnya petani pajale, itu yang 9 itu, yang masih ada yang memang belum mendapatkan, dengan disederhanakan, dengan dinaikkan harga HET-nya, mereka berkesempatan untuk mendapatkan itu. Ya. Yang terjadi sebaliknya sekarang ini adalah gonjang-ganjing itu. Ya. Bahkan alokasi pupuk bersubsidi yang tadinya urea 250, kemudian NPK 200, komposisinya yang dilakukan per hektarnya hanya 200 di lapangan, ada yang 230, ada yang 212, NPK-nya ada yang 74, ada yang 7, ya ada yang 62. Ini persoalan, kenapa kok berbeda-beda itu, ya? Yang tadinya seragam, ini berbeda-beda. Itu, ya. Bukannya bertambah mereka yang menerima, bahkan petani sulit. Itu. Nah, pertanyaan pertama dari saya adalah, saya reka otak saya ini. Jangan-jangan uangnya, pesanannya itu berapa sih sebenarnya? Apakah pesanan tahun yang sebelum berlakunya dirubahnya peraturan ini sama? Mestinya lebih besar daripada yang sebelum dirubah. Itu. Pesanan pupuk ini mohon disampaikan. Di mana kendalanya? Itu. Di mana kendalanya? Kemudian yang kedua, ini sinkronisasi, nih, sinkronisasi dari ERDKK dirubah jadi e-alokasi. Ya. E-alokasi datanya tidak sama dengan yang ada di KTI itu, ya. Menjadi persoalan. Data pada KTI lebih besar daripada yang ada di e-alokasi. Nah, itu. Jadi kartu tani itu bukan memperlancar, bahkan justru menghambat proses ini. Tapi kartu tani tidak bisa dihapuskan karena sudah masuk pada satu sistem penyaluran. Itu kan kemudian sistem pelaporan dan sistem pengawasan juga dengan kartu tani. Manakala kartu tani tidak difungsikan, semua tidak berjalan. Ini yang menjadi persoalan itu, ya. Nah, oleh karena itu, ya tolong dibukalah berapa sesungguhnya, ya. Tahun 2023 ini alokasi pupuk ini untuk
untuk tahun 2023 yang dipesan oleh pemerintah kepada pupuk Indonesia, supaya juga kita jelas persoalannya ada di mana, ya. Karena masalahnya bukannya selesai, malah semakin rumit. Saya kira itu dari saya. Terima kasih pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan data Bu Ketua. Jadi saya tidak tahu, mohon maaf terlambat karena memang ada rapat di tempat lain. Diakui atau tidak, simpang siur data terkait dengan stok pangan khususnya beras, baik yang di Bappenas, di Badan Statistik maupun itu membuat masyarakat jadi bingung begitu ya. Oleh karena itu saya mengusulkan Bu Ketua, minimal ya kalau memungkinkan dibentuk panja terkait dengan data pangan, atau kalau tidak minimal dibahas secara detail, jangan di forum formal lah. Jadi saya kepikiran kalau kemudian seperti kejadian kemarin di ruang rapat yang Komisi 2 itu kan nggak enak dilihat publik begitu ya. Tapi karena apa, niat kita ingin menyelesaikan permasalahan data ini supaya nanti ke depan fix begitu ya, sehingga perlu kita urai dengan suasana yang mungkin tidak diekspos di luar dengan rapat tertutup. Saya pikir ini perlu diagendakan Bu Ketua. Yang berikutnya saya kembali menyampaikan pernyataan sekaligus pertanyaan saya yang ketika raker belum ada jawaban dan memang tidak memungkinkan dijawab karena itu terkait dengan ID Food. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Pangga, itu saya sampaikan waktu raker ya. Ya, ketika kemudian punya visi yang luar biasa ingin mendunia seperti itu, tapi langkah-langkahnya tidak terlihatan. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran dari Dirut yang hari ini hadir, ya, langkah apa menuju ke sana itu, gitu ya. Dan saya ingin dapat data Pak Frans, share Bapak itu di pasar berapa, gitu ya, terkait dengan garam, terkait dengan apa yang bidang Bapak itu, peternakan dan lain-lain. Dan satu hal lagi, hari ini nggak tahu Bapak tahu nggak, peternak ayam semuanya juga mengeluh. Dan ini tidak lepas nanti dari regulasi, baik mungkin nanti yang ada di Kementerian Teknis dalam ini pertanian dalam mengeluarkan kuota DOC-nya untuk GPS. Di sisi lain juga ada di grup sana yang Raja Wali dan CS. Saya dulu membayangkan keberadaan BUMN pangan khususnya apa, Raja Wali ya Pak ya, yang ada di breeding. Berdikari Pak. Oh Berdikari, mohon maaf, Berdikari. Saya bayangin dulu Berdikari itu, kalau toh tidak menjadi antitesa, menjadi satu lembaga yang dikelola oleh pemerintah yang akan mengimbangi keberadaan swasta nasional besar. Sehingga oligarki ataupun kemudian monopoli dari sisi bisnis ini tidak terjadi Pak. Ya, sekarang kemitraan peternak rakyat itu sudah habis. Karena memang perilaku ya monopoli yang terjadi, dan KPPU kita tahu hari ini ya mandul karena memang isinya juga tidak lebih dari kemudian badut-badut yang ada di utusan dari para pengusaha-pengusaha itu. Ya, sehingga bagaimana rekonstruksi Berdikari ini sehingga menjadi penyelamat dari para peternak rakyat kita. Ya, hadir sebagai inti, berbicara inti dari hulu sampai hilir, kemudian Berdikari ada di sana. Nah ini, itu yang berikutnya terkait dengan badan pangan, walaupun kepalanya sudah nggak ada, paling tidak badan tangan kanan kirinya masih ada begitu. Saya ingin juga jangan sampai keberadaan badan pangan ini justru memperkeruh suasana terkait dengan ketahanan pangan kita. Ya. Satu hal sederhana, saya perlu mendapatkan penjelasan juga. Ketika bicara tentang CBP itu, asumsinya secara ini kan 1,2, ya. Impornya 2 juta. Nah, ini gimana nanti logikanya?
Ya, jadi jangan sampai lagi-lagi yang dulu saya sampaikan, saya terus terang ya, jangan sampai keberadaan badan pangan ini menjadi bagian dari mafia pangan kita. Ya, jadi hanya menjadi pemadam kebakaran terkait dengan inflasi, tetapi tidak menyelesaikan urusan pangan kita yang akan berujung kepada kesejahteraan petani kita. Sehingga dalam hal ini saya ingin mengusulkan juga apakah perlu adanya rekonstruksi lagi penguatan terhadap posisi Bulog. Saya pikir ini penting ya, karena bagaimanapun juga dari sisi regulasi kalau kemudian tidak dikuatkan Bulog, walaupun yang menjabat direktur adalah jenderal begitu ya, mantan jenderal, tapi regulasinya tidak dikuatkan, saya yakin kesemrawutan posisi pangan kita akan seperti ini lagi gitu ya. Sehingga saya pikir perlu dilakukan penguatan rekonstruksi lagi terkait dengan Bulog. Apakah nanti bentuknya regulasi yang seperti apa, saya ingin mendapatkan gambaran nanti dari badan pangan itu, sehingga kegiatannya, anggaran yang nanti sudah disiapkan tidak hanya menjadi pemadam kebakaran atau sekedar oh ini inflasi mau naik disupport di sini, sementara market share dari pemerintah tidak atau sangat kecil di pasar kita. Demikian Bu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini sudah nggak ada lagi ya. Oh, Pak Hanan, silakan Pak Hanan. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan sekalian anggota Komisi 4, Pak Buas, Direktur ID Food, dan yang lain-lainnya yang saya hormati. Saya menambahkan saja sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, terkait sajian data atau sajian bahan dari Badan Pangan Nasional, Bapanas, di halaman 8, terkait dengan struktur ongkos usaha tani, yang disajikan sedemikian rinci, tapi kita sesungguhnya belum melihat manakala angkanya seperti itu, pendapatan petani kita seperti apa. Ya. Nah, saya coba hitung-hitung tadi secara sederhana, kalau angkanya seperti ini, si petani bisa 2 kali panen dalam 1 tahun, ternyata pendapatan gaji dia rata-rata sebulan bekerja di lahan usaha taninya sendiri sekitar antara 2,6 juta. Untuk satu rumah tangga petani. Jadi kita sebenarnya masih miris terhadap pendapatan petani. Sudah dipatok dengan HPP 5.000 pun, ya pendapatan petani itu masih 2,5 juta per hektar per bulan. Gaji dia bekerja di sawahnya sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan ini Pak Perum Bulog, Dirut Perum Bulog, Pak Buas, terkait dengan stabilisasi pasokan harga pangan. Ini saya kira emang ini tugas Bulog, tapi tolong Pak, teknis di lapangan Pak. Mohon maaf, kami bersama Bu Pimpinan kemarin ada di Bandung, itu melihat ada faktor psikologis terhadap pedagang Pak. Jadi beras operasi pasar ini ditaruh di toko beras, di mana di sana Pak dengan kualitas yang lebih bagus dari punya kita, harganya lebih, dengan kualitas yang sama, dia harus jual Bulog, harga beras dari Perum Bulog hanya 9.850, sementara harga dia 11, di tempat yang sama, tidak sampai 1 meter. Ini ada faktor psikologis. Dia bilang, waduh ini gimana beras kita bisa laku nih, yang harga mahal ini, yang kita beli dengan harga sekian. Nah sehingga ke depan Pak, kalaupun mau ada pelaksanaan SPHP, saya sarankan pola-pola seperti yang lama aja Pak dilaksanakan. Tidak di drop di toko-toko atau di retail-retail itu. Bulog buat outlet sendiri, bisa saja di pusat-pusat pemukiman dan sebagainya. Nah sehingga tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu psikologis terkait dengan harga yang sangat berbeda dengan yang mereka peroleh secara komersil dari umum. Kemudian juga terkait dengan cadangan beras pemerintah Pak. Kalau kewenangan Bulognya masih seperti saat ini Pak yang diberikan pemerintah ke Bulog, saya kira ini sangat sulit Pak kita mencapai apa yang kita harapkan. Ya. Contohnya saja Pak, Bulog harus beli saat ini, contoh, ada kekosongan cadangan pemerintah, kekosongan, harus mengisi karena khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak bisa beroperasi Bulog. Sementara harganya di atas HPP yang di pasaran. Nah ini problem ini kan, tidak boleh beli, tetapi sementara ada kewajiban untuk
mengisi stok di gudangnya. Nah ke depan saya kira Pak, ini Bulog ini harus beroperasi pada saat harga gabah jatuh, harusnya seperti itu. Ya, misalnya sekarang HPP-nya sudah 5.000, nah pada saat terjadi di bawah 5.000, Bulog beroperasi. Ini karena ada di kungkung tadi itu Pak, di apa istilahnya itu, ruang geraknya sangat dibatasi. Pada saat mau operasi pada harga di bawah HPP pun tidak bisa, karena tidak ada tugas untuk beroperasi itu. Ya. Nah saya kira ini kalau kewenangannya masih seperti ini Pak, ya seperti ini aja Pak, mengatasi persoalan-persoalan jangka pendek aja. Ya. Tapi harus dirubah kewenangannya, diberikan keleluasaan kepada Perum Bulog misalnya, bisa berkreasi sendiri sehingga menjaga stok itu seperti apa, sehingga tidak terjadi seperti saat ini harus beli terjadi di lapangan harga tinggi sementara stok di gudang rendah, ya seperti itu. Harga tinggi di lapangan ini kan harusnya ada operasi Pak, untuk menekan apa namanya harga yang terjadi. Kemudian terkait dengan industri gula, ya tadi disebut-sebut bagaimana ID Food bisa apa namanya ikut berpikir keras untuk menangani persoalan kekurangan apa namanya kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Pak ya. Kita masih kurang 1 jutaan Pak ya, 1 tahun. Neraca komoditas 1 juta. Ya, 1 jutaan. Ya. Artinya apa? Kemampuan pabrik kita genjot apapun, tetap kita masih kekurangan. Ya. Nah untuk memenuhi kekurangan 1 juta ton ini Pak, pernah saya hitung-hitung itu tidak kurang dari 750.000 hektar diperlukan lahan untuk mendirikan beberapa pabrik baru, ya, untuk memenuhi ini. Jadi kalau ini tidak dilakukan ya omong kosong Pak. Nggak mungkin kita bisa dengan pabrik yang ada, dengan lahan yang ada saat ini untuk berproduksi memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, masih kekurangan 1 juta ton itu. Oleh karena itu ID Food saya kira, Badan Pangan, ID Food ini koordinasi Pak. Yang punya lahan sekarang ini di Republik kita ini hanya Kementerian Kehutanan Pak. Bahkan di Jawa ini ada apa namanya kebijakan ya, KHDPK kalau tidak salah, pengelolaan hutan dengan khusus, perlakuan khusus, dengan pola khusus. Ini dimungkinkan sebenarnya untuk perluasan tanaman tebu dan kemungkinan untuk mendirikan pabrik-pabrik yang baru. Tanpa mendirikan pabrik yang baru, ada perluasan lahan, tidak mungkin kekurangan kebutuhan gula kita bisa terpenuhi. Sampai kapanpun kita tetap import kalau kondisinya seperti ini. Nah, oleh karena itu ini perlu Pak kita bicara jangka panjang, bagaimana ya koordinasi antara lembaga terkait ini memecahkan persoalan ini. Dan itu dimungkinkan, ya pengelolaan hutan dengan pola khusus di Jawa ini 1 juta hektar, kalau sebagian bisa untuk tebu misalnya, dimungkinkan. Ini kejadian di Malang Pak, kawan-kawan dari ID Food apa Raja Wali ya, mendirikan pabrik di lokasi yang sudah ada pabriknya gitu, sehingga ada perebutan. Ada perebutan bahan baku. Ya bahan bakunya itu aja Pak, tapi didirikan pabrik baru oleh grupnya ID Food ini ya, bau. Apanya itu? Bukan Pak. Bukan. Apa di Malang itu? Kalau di Malang kita memang pabriknya sudah ada sejak dulu Pak. Enggak ada pabrik baru, waktu itu kita ke Malang Pak, ada pabrik baru didirikan, tapi tetap di lokasi yang sudah ada pabriknya. Dibeli, tidak ada nambah. RMI, mohon namanya maaf ya. mirip memang Pak. Itu RMI di bawah itu nggak di bawah Pak. ini ya? Bukan Pak, oh, swasta Pak. Sorry ya. Nah jadi seperti itu saya kira jangan dihindari, kalaupun itu akan diambil langkah-langkah ke depannya. Saya kira ini, mohon maaf kalau ada kekurangannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Ansi terakhir ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang mewakili Badan Pangan Nasional, Pak Kepala Bulog, Pak Budi Waseso, Pak Bakir, Pak Frans, dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal yang sebenarnya bukan hal yang baru. Untuk Badan Pangan Nasional, Pak, kita rapat pertama itu seingat saya Rabu 16 November 2022.
waktu rapat pertama itu, Komisi 4 itu memberikan penegasan Bappenas ini harus hadir sebagai konduktor yang mengintegrasikan semua institusi yang mengurus sektor pangan, tetapi konduktor ini dituntun oleh sebuah ideologi pangan yang orientasinya pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. 16 November 2022. Hari ini 3 April 2023, kalau boleh saya memberikan catatan hasil evaluasi saya, prestasi yang sudah dilakukan dalam 4 hampir 5 bulan Badan Pangan ini adalah 2 kali impor, buat surat edaran dan peraturan badan yang 2 kali juga direvisi. Catatan spektakuler lainnya hampir tidak saya dapatkan, Pak. Lalu saya baca-baca di sini di materi Badan Pangan Nasional di halaman 4, di situ disebutkan Badan Pangan Nasional telah menyusun blueprint rencana program dan kegiatan untuk mencapai target hingga tahun 2045, disebutkan targetnya ketahanan pangan. Kalau targetnya ketahanan pangan, ya nanti sampai 2045 orientasi kita sekedar impor, Pak. Saya menangis, Pak. Jujur, saya datang rapat ini kurang semangat. Kenapa? Karena saya lihat Badan Pangan Nasional ini dari sisi ideologinya tidak jelas. Tadi Pak Firman itu menegaskan tentang undang-undang yang menjadi pijakan dasar lahirnya Badan Pangan ini, Pak. Saya membayangkan Badan Pangan itu pertama-tama bisa beresin soal data. Data yang objektif, valid dan akurat, yang kemudian bisa mengintegrasikan semua ini, Pak. Yang kedua, saya membayangkan Pak Arief itu akan omong tentang diversifikasi pangan untuk juga tarikan kebijakannya orientasinya kepada substitusi impor pangan supaya kita tidak melulu bergantung pada impor. Mohon maaf kalau sekedar impor kita tidak usah diskusi panjang-panjang, Pak. Apalagi ada lembaga baru, tidak usah. Dengan yang sudah ada, tidak perlu strategi, tidak perlu blueprint sampai 45 ini, kita impor saja. Tapi apa itu tujuan adanya Badan Pangan ini? Maka terus terang, menurut saya, Pak Arief ini kita harus periksa betul. Mindset ideologisnya ini benar-benar berpikir tentang kedaulatan dan kemandirian, atau pendekatannya itu reaksioner, situasional, dan parsial. Sekedar menyelamatkan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saya berani menantang 1 tahun lagi, pasti impor lagi. Kalau tidak ada step dan timing yang orientasinya itu adalah pada kerja-kerja ideologis. Keberpihakan ideologis dalam pangan ini nggak kelihatan, Pak, di sini. Nggak perlulah saya baca seperti ini. Dengan dengar-dengar omong-omong aja, lihat sedikit catatan, saya tahu isi kepalanya bukan pada kedaulatan dan kemandirian. Kalau seperti itu saya bertanya lagi, kita Komisi 4 ngapain sih kasih anggaran besar-besar ke Badan Pangan ini? Kalau orientasinya nanti ujungnya ke sana juga. Saya berpikir sederhana, Pak. Kalau kemarin kita mengimpor katakanlah ada 10, hari ini impor kita kurangilah jadi berapa? Besok kita kurangi lagi jadi berapa? Sesederhana itu pola pikir kami ini. Saya bicara ini dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR yang menjalankan fungsi pengawasan.
dalam satu hal, Pak Arief selalu bicara kami telah menugaskan Bulog untuk Bulog menyerap. Dipikirkan enggak bagaimana caranya supaya Bulog ini bisa nyerapnya optimal? Solusinya apa? Saya kok melihat Badan Pangan Nasional ini bukannya menjadi the part of solution, tetapi justru menjadi the part of the problem. Ini serius loh. Lalu tadi Pak Arief kucuk-kucuk pergi rapat dengan Presiden, saya tuh pikir ngapain sih rapat lagi? Saya pingin lihat lagi, 3 bulan lagi, Badan Pangan punya kebijakan ini apa? Saya tadinya berpikir beliau ini akan jadi konduktor yang memimpin orkestra dengan ideologi pangan yang jelas gitu loh. Yang kemarin-kemarin kita belum lihat. Itu yang pertama. Yang kedua soal data. Sampai sekarang pun dengan adanya Badan Pangan Nasional, soal simpang siur data ini belum ada kelihatan titik kemajuan, Pak. Padahal data ini adalah pijakan utama kita. Saya membayangkan Badan Pangan Nasional itu akan berdiri pada garda terdepan untuk membereskan hal-hal yang fundamental dan vital ini, Pak. Saya membatasi sampai di sini, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Ansi. Jatah saya boleh, Bu? Bang Salim belum? Belum, Bu. Oh, silakan. Saya sedikit aja, Bu. Makasih. Langsung aja pimpinan. Dari awal mungkin ini terakhir. Setiap rapat masalah data nggak pernah sinkron. BPS lain, kementerian lain, cuman acuan ke BPS. Sumbang saran dari kita, Ibu Pimpinan, ke depan nggak usah kita berbicara selalu bertengkar masalah data. Kalau ada RDP dan Raker, satulah data tuh. Agar jangan kita salah data. Saya singkat-singkat aja, Bu, karena ini sudah jam 2. Yang kedua, masalah import tadi sudah, Bu, saya ada interupsi. Saya terus terang bingung, Bu. Biar import apa? Apa rupanya kelebihan import nih? Kita tidak cukup import. Ada apa di import nih? Kok ngotot kali selalu import? Saya sepakat dengan Pak Dr. Ansi. Kalau import tahun ini 10, kalau nggak bisa dikosongkan ya kuranglah jadi 6. Sekarang toh ngotot import, kasih aja import. Apa rupanya hebat import nih, Bu? Kalau sehatnya rakyat. Cuman tadi Pak PKS ini lupa saya, Pak Selamat katakan rupanya import nih banyak untung, Bu. Beli murah, jual mahal. Kalau enggak kenapa ngotot import? Tadi pagi saya belum paham sebelum jumpa sama Pak Selamat. Apa rupanya itu? Kasih aja import. Asal masyarakat apa rupanya ada beli beras 6.000 di Vietnam, jual 5.000, ya, itu baru bagus import. Terakhir, Bu, ada saran dari Pak Suardi Duka tadi yang saya rekam, masalah kedepannya persetujuan import. Pak Suardi mengatakan tadi harus ada koordinasi dengan rekomendasi dengan Komisi 4. Pertanyaannya, apakah memungkinkan? Memang kalau kita pikir Komisi 4 kan sebagai pengawas, Bu. Kalau ini bisa dikontrol, saya kira import ini bisa berkurang, Bu. Pak Arief nggak suka import lagi nanti, Bu. Tadi Kakak Ansi sudah menyatakan, memang Pak Arief ini pedagang. Cuma nasibnya bagus, dipercaya. Jadi kepala badan. Dulu zaman-zaman dulu ketika kami melakukan sidak-sidak pasar memang jumpa sama beliau. Kalau Pak Ansi karena dari NTT nggak bisa jadi
kepala badan jadi menteri. Kalau Pak Arief bagus. Saya kira Bu, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Buas, Pak Frans, Pak Bakir, dan Bapak Ibu sekalian. Banyak hal dan saya kira hampir senada semua teman-teman dari Komisi 4 punya penekanan yang luar biasa, terutama dalam saya sebut pertama adalah data. Betul, seperti yang disampaikan Pak Slamet, Bang Salim, Pak Ansi, dan hampir semuanya, data ini penting sekali. Kalau kita mau berpaku pada referensinya data BBS, ternyata juga kan turunannya juga beda-beda juga. Turunannya beda-beda. Kalau datanya nggak benar ya intervensinya pasti kebijakannya nggak sama nanti pasti. Dan bisa jadi malah bertabrakan. Oleh karena itu waktu rapat raker yang lalu, teman-teman ada yang mengusulkan tentang audit data juga. Jadi ini memang harus kita bedah. Memang di negeri ini data nggak ada yang valid sih. Ketika kita ngomongin data kemiskinan juga nggak ada yang benar. Ini data beras nggak ada yang benar juga. Data petani juga, data apa lagi? IRDKK atau apapun yang namanya data. Oleh karena itu ini menjadi salah satu penekanan. Kita harus diskusi khusus tentang data ini. Nanti saya usulkan juga ke pimpinan yang lain untuk bisa kita agendakan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Slamet. Karena data ini akan menentukan intervensinya seperti apa. Supaya nggak apa katanya begini, datanya surplus, datanya ada yang minus. Yang kedua tentang kebijakan impor. Jadi kemarin waktu rapat memang disampaikan Pak Arief bahwa kebijakan impor itu tidak Bapenas sendiri yang menentukan. Tetapi tentu kita punya kebijakan-kebijakan, kita punya referensi ya, punya rasionalisasi tentang impor ini. Saya sangat sedih memang. Saya yakin teman-teman juga tidak hanya di Komisi 4, warga negara Indonesia secara keseluruhan sedih juga. Kalau kita terus-menerus impor itu. Jangan sampai di RI itu adalah Republik Impor. Sedih kita ikut bertanggung jawab. Tidak hanya Bapanas tentu, tidak hanya Bulog, tidak hanya ID Food, tidak hanya teman-teman semuanya, kita semua punya tanggung jawab. Oleh karena itu penting untuk lihat secara gamblang tentang kebijakan ini. Kalau memang dipikir memang mudah ya pasti lebih mudah kalau impor karena nggak perlu nanam, nggak perlu akan pemberdayaan pertanian dan lain-lain. Tetapi kan kita nggak berdaulat. Padahal cita-cita kita kan berdaulat. Cita-cita kita berdaulat. Dan temuan yang disampaikan kakak Ansi tadi itu benar banget. Apa kita memang tujuannya itu adalah ketahanan pangan atau kedaulatan pangan? Jadi kedaulatan pangan versus ketahanan pangan. Kalau tahan ya apa aja bisa kita lakukan. Kalau berdaulat berarti kita mampu. Itu. Silakan Pak Buas, Pak Frans, nanti Pak Bapanas ya Pak Sarwaidi yang akan bicara untuk respon dari Bapak Ibu para anggota. Silakan. Terima kasih. Izinkan kami menjawab beberapa tadi pertanyaan yang khusus pada Bulog. Tadi Pak Sadiduka yang berkaitan dengan Bulog tidak melakukan pembelian beras di dalam negeri. Apakah karena CBP itu dengan berkaitan dengan masalah penetapan HPP? Memang perlu kami jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya Bulog sudah lebih dari 4 tahun itu tidak melakukan import untuk CBP, Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi kami jelaskan bahwa pada tahun 2022, tepatnya bulan Agustus, itu ada pelonjakan permintaan atau kebutuhan beras yang berdampak kepada
cadangan karena kita harus operasional atau operasi pasar, maka menyedot dari cadangan CBP yang ada di Bulog pada saat itu, yang rata-rata tiap bulan itu hanya 30.000, pada saat itu melonjak sampai sebulan itu rata-rata 180 sampai 190.000 ton per bulan sampai hari ini, Pak Slamet. Izin Bu Ketua memperjelas, maksudnya untuk operasi pasar gitu Pak Dirut ya? Betul Pak Slamet, karena begini, karena kebutuhan, permintaan, kekosongan, karena waktu kan kita melihat dari pasar Cipinang Pak. Dari Cipinang itu rata-rata memang rata 33.000 ton sampai 35.000 ton Pak. Itu biasanya stabil, tapi pada saat itu memang permintaan banyak sekali Pak. Kan kita memang diperintahkan untuk stabilisasi harga Pak, untuk menekan inflasi Pak. Nah memang tadi ada beberapa pertanyaan, termasuk jadi Pak Dedi sendiri Pak, itu beras kita sekarang kenapa kok di pasar itu harganya tadi seperti Bapak sampaikan tidak bisa tidak bisa justru meresahkan para pedagang Pak. Memang kita ditetapkan harganya dibatasi headnya segitu Pak. Jadi kita nggak bisa, memang bukan dagang Pak. Bulog ini kan atas perintah negara untuk stabilisasi Pak. Dan kita memang ini sedang kita evaluasi. Izin Pak Buas, jadi memang kalau memang mandatnya begitu, tadi masukan dari Pak Hanan adalah berarti caranya jangan dijadikan satu dengan pedagang yang biasa konvensional. Karena bayangkan dia punya lapak, di sini harganya 9.450 punyanya Bulog, dan sebelah sini harganya 12 dan 11.000. Kan di toko yang sama gitu. Jadi pedagangnya merasa resah juga karena harus menerima beras Bulog yang lebih murah dengan kondisi yang sama begitu. Jadi mungkin caranya yang menjadi notifikasi Pak Hanan gitu ya. Baik Bu, itu sebabnya kita sedang evaluasi juga Bu. Karena yang lalu itu juga kita ke distributor, tapi kemarin seperti kita ketahui Pak, begitu distributor itu malah disalahgunakan Pak. Jadi tidak menentukan harga, bahkan langsung dijual mereka dengan harga premium. Nah ini juga akan berdampak pada permasalahan tadi inflasi. Jadi ini sedang kita evaluasi. Nah kemarin Bulog berusaha dengan mencari pasar baru Pak. Ya, salah satunya supaya ini beras tidak disimpangkan, kita membuat packaging tersendiri yang tadi di lapangan kita sudah packaging 5 kiloan Pak, supaya tidak dibeli secara besar-besaran dengan harga yang ditentukan dengan pemerintah Pak. Nah ini dikandung maksud supaya tadi Pak, kita tidak juga merusak pasar yang ada di pasar masyarakat. Nah ini kita sedang salurkan Pak, sekarang ini di retail-retail termasuk di kios-kios yang memang tidak menjual beras secara besar-besaran Pak, yang mendekat dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang sebenarnya yang kita lakukan, tapi sedang kita evaluasi Pak Slamet, jadi supaya sebenarnya pasarnya seperti apa yang harus kita lakukan sehingga tepat sasaran tadi Pak, jadi tidak salah sasaran untuk operasi pasar ini. Yang kemarin memang Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan operasi pasar kemarin karena memang kita tidak punya beras yang dari serapan dalam negeri yang kemarin Pak, karena itu beras impor semua. Karena kita belinya memang murah dan ditentukan pelepasnya murah dengan harga itu, ya kita tidak akan naikkan Pak. Tapi kualitas berasnya bagus Pak, premium, bersaing dengan beras yang dari dalam negeri yang kualitasnya medium, harganya tapi mahal Pak. Nah memang menjadi dilema Pak ini kemarin. Baik Pak, tapi tugas kita, Bulog ini kan penugasan kembali lagi Pak. Kami ikut berkali-kali rapat tentang penentuan masalah CBP. Sampai terakhir ada keputusan dari Bappenas tentang HPP, terus berubah lagi. Nah ini memang kita hanya mengikuti Pak sebenarnya atas putusan itu. Sampai pada akhirnya Pak, kenapa kita harus import itu kemarin diputuskan karena memang
kami tidak bisa menyerap seperti yang lalu waktu pertemuan dengan Komisi 4, memang di lapangannya pada saat itu 2022 itu tidak ada Pak. Sehingga untuk kebutuhan CBP karena kita keluar terus, maka kita harus keputusannya untuk import 500.000 ton. Itu pun tidak bisa terpenuhi karena perintahnya sudah mepet Pak, tanggal 19 Desember. Jadi yang harapannya tadi 500.000 pada bulan Desember tidak bisa datang, sehingga hanya datang 80-an, sisanya datangnya 2023 awal Januari Februari Pak. Itu yang sisanya. Itu pun Pak, itu sekarang sudah habis Pak, karena digunakan untuk operasi pasar dengan kebutuhan dari penanggulangan bencana dan golongan anggaran. Jadi hanya sisa sedikit Pak, kita tadi yang kami laporkan kurang lebih sekarang dengan tambahan penyerapan dalam negeri kita punya 245.000 ton. Dari sisa itu Bapak Ibu sekalian, kita dapat penugasan lagi Pak untuk penyaluran bansos Pak, yang sudah diputuskan atas rapat dari Pak Presiden itu untuk 21 juta sekian KPM Pak, itu membutuhkan setiap bulannya 210 sampai 215.000 ton per bulan. Sedangkan sisa kita tinggal 245 Pak. Kita sudah melakukan upaya-upaya langkah-langkah untuk menyerap Pak, tapi serapan tadi kami laporkan sampai hari ini kita hanya dapat dalam negeri hanya 80 sekian tadi Pak, ribu ton. Itu pun kita masih berharap lagi Pak dapat bantuan dari para penggilingan-penggilingan yang mitra kita ajak Pak, termasuk penggilingan-penggilingan modern, termasuk Wilmart dan lain-lainnya. Yang itu berjanji akan memberikan menjual ke Bulog itu atau memberikan suplai ke Bulog itu 60.000 ton sampai bulan Mei. Ini juga belum terrealisasi Pak, karena memang mereka-mereka ini ternyata juga tidak mendapatkan berasnya itu Pak, atau gabahnya, karena memang sementara ini pantauan kami di lapangan, karena kami kan mengikuti saja Pak, sesuai dengan di lapangan seperti apa kita bisa beli, ya kita beli Pak, kita serap dengan tadi HPP-nya. Dan memang sekarang ini menurut pantauan kami Pak dari Bulog, panen raya kali ini memang tidak bersamaan gitu Pak. Sehingga di kala Jawa Timur panen itu diserap dari berapa wilayah Pak. Kalau tidak salah sekarang ini Jawa Timur itu sudah panennya sudah mencapai 90% Pak. Jadi tinggal 10% lagi. Jawa Tengah pun demikian Pak. Nah sekarang Jawa Barat sedang panen Pak, tapi berebut juga Pak. Dengan harga tinggi tapi berebut Pak. Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah itu, bahkan Lampung pun, Sumatera pun ngambil dari Jawa Barat. Kemarin Pak kami juga datang ke lapangan di Sulawesi Selatan dengan Pak Presiden melihat panen raya di sana Pak. Nah Bulog sendiri kita kalah Pak, kalah serapan karena tadi ada HPP segala. Tapi yang datang ke sana ternyata juga dari pedagang-pedagang atau penyerapan dari pengusaha dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Aceh pun Medan Pak, ngambil juga di Sulawesi Selatan kemarin Pak. Sehingga Bulog tuh hanya pada saat panen raya kemarin waktu dicek Pak Presiden langsung Pak, kami itu baru bisa menyerap 4.000 ton Pak, 4.000 ton dari masa panen yang kemarin di Sulawesi Selatan Pak. Itu untuk seluruh Sulawesi Selatan. Ini sekarang meningkat, memang ada peningkatan Pak. Tapi dari seluruhnya itu Pak, selama ini kita dengan tugas tadi untuk penyaluran dari bansos, memang kami tidak punya amunisi artinya. Karena kita sedang upayakan terus Pak dari negeri. Untuk percepatan ini karena memang dibutuhkan Pak. Kemarin keputusannya kita di penugasan kembali Pak untuk kepentingan bansos itu mendatangkan 500.000 ton impor. Tapi ini juga belum bisa kami laksanakan
langsung 500.000 toh Pak, karena hari ini pun kita belum bisa mendapatkan jumlah import itu dari beberapa negara. Ya, itu yang sudah kita jajaki Pak. Memang perlu kami sampaikan di sini bahwa sebenarnya Pak, kami mendapatkan kebutuhan kuota Pak dari Bappenas untuk tahun ini itu ada import untuk 2 juta ton Pak. Itu untuk CBP Pak, untuk CBP. Jadi kalau CBP ini kita tidak menjual belikan, tapi itu nanti terserah dari pemerintah. Penugasannya untuk apa? Bulog hanya menyimpan Pak, menyimpan dan nanti mempersiapkan untuk menyalurkannya sesuai dengan perintah Pak. Nah ini kemarin pesannya Pak Presiden memang dari kalau dikasih alokasi 2 juta ton itu bukan berarti harus didatangkan Pak. Melihat daripada kebutuhannya, tapi diutamakan, perintah Pak Presiden diutamakan biar bagaimana harus produksi dalam negeri. Itu perintah Pak Presiden langsung Pak. Ya walaupun kalau dibanding-bandingkan harga itu lebih murah impor. Tapi sekali lagi Pak, kita tidak mencari keuntungan Pak, karena kita waktu lelang juga terbuka Pak, pelaksanaan juga kita diawasi oleh BPKP dan nanti hasilnya itu sebelum kita edarkan akan diaudit oleh BPK Pak. Jadi sama sekali kita juga pelepasannya seperti itu Pak, jadi kita tidak berpikir untuk mencari keuntungan, walaupun ada selisih sebenarnya selisihnya besar gitu Pak, kalau mau dibandingkan dengan pasar. Tidak, tapi Bulog tidak seperti itu karena itu bukan berasnya Bulog Pak, itu berasnya negara. Jadi itu yang kita lakukan. Kemarin Pak, terakhir itu dapat kuota itu Bulog harus melihat daripada kebutuhan bila mana ada penugasan penyaluran. Jadi tetap diutamakan pengadaannya itu dari dalam negeri ya, sehingga kita berpedoman pada HPP. Soal HPP itu mengunci Bulog untuk tidak menyerap, sebenarnya dari satu sisi menurut kami itu menguntungkan buat petani Pak, kalau harganya di atas HPP. Yang dibutuhkan Bulog ini kan ada perintah untuk CBP-nya. Selama petani ini nanti harganya anjlok, memang tugas kita juga untuk menjaga harga di petani Pak. Jadi kalau nanti gabahnya turun atau harga beras itu turun, maka kita di situ peluangnya untuk menyerap untuk CBP, sehingga tidak boleh harga beras petani itu nanti sampai di bawah HPP Pak. Itu dikandung maksud penentuan itu. Namun demikian sekali lagi Pak, memang kami bukan penentunya Pak, kami hanya sebagai pelaksana. Hanya pengalaman kami Pak, kenapa tadi kita pernah disposal Pak, disposal beras itu memang dulu kita ini punya pasar tetap untuk penyaluran rasta itu setiap tahun 2,6 juta ton. Begitu bansos rastra itu dihentikan, kita sudah menyetok Pak. Bahkan pada itu kita sudah sampai takut kalau nggak bisa memenuhi kita import tahun 2018 itu 1,8 juta ton untuk tambahan. Ternyata itu berhenti Pak program itu, sehingga beras ini tidak tersalurkan Pak. Nah kita memang kosnya tinggi karena perawatannya di gudang Pak. Ini dan ini terlalu lama Pak. Akhirnya beras itu berulang-ulang diproses, kosnya jadi besar, sedangkan dana yang kita gunakan juga itu adalah dana pinjaman bunga komersil. Nah ini jadi bebannya Bulog Pak. Nah, harapan kami kemarin ya kalau memang tidak ada penugasan yang pasti, ya sebenarnya ditentukan dengan jumlah yang pasti saja, artinya yang disimpan oleh Bulog itu berapa. Ya, sampai saat ini kan juga yang dipastikan oleh Bappenas, kami menyimpan 2,4 juta ton Pak untuk CBP, di mana stok terakhir itu harus ada 1,2. Nah sampai hari ini juga kami belum bisa memastikan dari 2,4 juta ton itu
kebutuhannya untuk apa, penyalurannya seperti apa, karena ini nanti KPA-nya di Bappenas seperti apa nantinya Pak. Ini memang belum ada yang kepastian yang pasti untuk kita untuk melaksanakan itu. Hanya memang kami hanya berpikir kalau CBP itu penting Pak, karena apalagi ada prediksi La Nina dan nanti menjelang pemilu yang akan datang, kita harus memang kuat stoknya. Tapi sekali lagi bagaimanapun kami tetap berupaya untuk penyerapan itu dari produksi dalam negeri. Sehingga kami sekarang ini terus monitor Bapak Ibu sekalian produksi-produksi di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Saya kira ini Pak yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian tadi yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan Ketua. Bu Ketua, menanggapi sedikit. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Mohon maaf nih Pak Dirut. Akhir tahun kemarin kita kan rame itu 500 itu kalau menurut penjelasan Pak Jenderal tadi kan tidak semua masuk 500 ribu ton itu ya, belum semua ya. Enggak, waktu akhir tahun kemarin belum terrealisasi semua. Justru di sini Pak Jenderal, tapi sekali lagi saya juga menggarisbawahi bahwa Bulog hanya melakukan penugasan. Ada hal lain yang memang harus kemudian kita kuatkan tadi, masalah Bappenas dan lain-lain. Justru kesimpulan saya semakin menguatkan Bu Ketua dan teman-teman bahwa memang impor ini murni kemudian untuk mencari celah bagaimana mendapatkan keuntungan. Kenapa begitu? Waktu itu diramaikan bahwa data stok pangan yang dari Kementerian Pertanian tidak akurat. Mohon maaf, saya tidak membela di sebelah enggak. Tetapi tahun kemudian berjalan sampai bulan ini, apakah di lapangan terjadi kelangkaan pangan, kelangkaan beras? Enggak juga kan? Fakta sampai kita melewati akhir tahun, apa yang dikhawatirkan Badan Pangan tidak terjadi itu. Kelangkaan pangan, kelangkaan beras. Sehingga jangan sampai ini menguatkan asumsi-asumsi dari para anggota bahwa betul impor ini hanya sebuah ruang untuk kemudian mencari keuntungan. Caranya bagaimana legalisasinya ya tadi dikacaukan stok. Oleh karena itu kita tingkatkan Bu, bagaimana kita bentuk panja stok sehingga kemudian ini tidak menjadi akal-akalan. Terima kasih Bu Ketua. Baik, saya mau nanya sebelum dilanjutkan. Siapa yang bisa jawab ini? Definisi stok beras itu seperti apa? Yang di mana? Jangan juga definisi operasionalnya berbeda juga. Yang ada di rumah tangga itu disebut apa? Tabungan atau apa? Ini siapa yang bisa jawab? Pak Bulog, Pak Buas atau Pak Soedi atau siapa? Baik, izin Bu Pimpinan, Pak Sestama, saya ingin ini sedikit berdasarkan Undang-Undang Pangan Bu, kita mengenal namanya cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional itu terdiri dari 3, yang pernah cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat. Nah, kalau cadangan pangan pemerintah yang ada di Bulog Bu, kemudian cadangan pangan pemerintah daerah itu provinsi, kabupaten, kota, sama desa. Kemudian cadangan pangan masyarakat itu termasuk yang di masyarakat Bu, dan rumah tangga. Jadi dia masuk kategori cadangan pangan. Berarti masyarakat. Itu memang dihitung. Harus dihitung. Stok itu Bu. harus Ya. stok yang ada di rumah tangga. Betul. Itu memang dihitung. Betul. Sebagai stok beras. Betul, karena dia bagian daripada cadangan nasional. Itu mengacu pada Undang-Undang Pangan Bu. Jadi tidak mengenal stok, tapi mengenalnya cadangan pangan istilahnya. Cadangan pangan. Yang disebut cadangan pangan itu stok juga kan? Iya Bu, iya. Jangan kita rancu gitu loh. Ya, tapi istilahnya tidak mengenal stok di sini, tapi yang dikenal di dalam Undang-Undang Pangan adalah cadangan pangan Bu. Kalau Bappenas sedang menyusun prognosis itu dihitung. Iya Bu. Dihitung cadangan itu. Iya Bu, dihitung Bu. Oke. Baik, selanjutnya siapa yang Pak Frans? Baik, terima kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 4 yang kami hormati. Saya mencoba merangkum beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya
termasuk tadi dari Pak Dedi, kemudian Pak Panggah, Pak Slamet, dan Bapak Ibu yang lain. Saya akan menjawab dari yang basic ya Bu ya. Tadi ada satu pertanyaan, kok paparannya mirip-mirip dan pekerjaannya mirip-mirip gitu. Kemungkinan memang karena suasana menjelang HBKN, kemudian kita bicara ketahanan pangan, sehingga paparnya mirip-mirip. Tapi kami sampaikan antara tupoksi kami dan Pak Buas di Bulog dari Pak Menteri BUMN jelas berbeda Bu. Kalau Pak Buas tadi seperti disampaikan fokus untuk stabilisasi, kami memang punya dua peran. Pertama adalah peran komersil, memang kami ditugaskan sebagai profit contributor. Kemudian tapi kami juga selaku BUMN tidak boleh juga lupa tugas kami untuk tetap menjaga kestabilan ketahanan pangan. Sehingga kami tetap melakukan yang namanya berkoordinasi untuk ketahanan pangan, tapi dengan ruang lingkup non subsidi dan tidak boleh rugi Pak. Jadi itu bedanya Pak. Ya, jadi tangan kirinya berdagang, tangan kanannya berstabilisasi, itu yang harus kami seimbangkan. Kemudian tadi pertanyaan bahwa kompetensi kita itu masih sangat jauh untuk bisa diharapkan bisa berperan dalam ketahanan pangan Indonesia. Kami tidak menolak Pak, kondisi memang itulah kondisi saat ID Food lahir di tahun lalu. Seperti kami sampaikan di halaman 17, hanya ada 2 produk di mana market share kita di atas 10%, yaitu gula konsumsi dan garam. Yang lainnya seperti dikatakan Pak Slamet itu rata-rata semua market share-nya di bawah 5%. Namun tentunya itu yang menjadi penugasan yang diberikan oleh Pak Menteri buat kami direksi, baik di holding maupun di anak perusahaan, untuk memperkuat, membenahi ID Food ini supaya bisa berkontribusi kuat di ketahanan pangan, Bapak Ibu. Dengan bergabungnya 5X BUMN dengan 11 anak perusahaan RNI yang sebelumnya, itulah tugas utama kami tentunya. Mohon bantuan Bapak Ibu semuanya, baik semua stakeholder untuk bisa mensupport itu. Nah, dalam rangka bisa memperkuat posisi ID Food seperti ekspektasi pemegang saham dan semua stakeholder, tentunya kami di tengah segala keterbatasan juga membuat blueprint RJPP untuk kami kerjakan tiap-tiap tahun Bapak Ibu semuanya. Saat ini kami sudah membuat RJPP sampai 2027 yang kami breakdown ke dalam RKAP nanti tiap tahunnya sehingga jadi pedoman bagi siapapun direksi yang ada di ID Food. Kami juga menyampaikan bahwa pada saat terbentuk tahun lalu kondisinya memang tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin 40% anak perusahaan tidak sehat, keterbatasan modal kerja, tidak hanya keterbatasan modal kerja, tapi juga terlilit hutang yang cukup besar. Kemudian unit produksi kita kalau dibandingkan dengan swasta banyak tertinggal. Kemudian unit penyimpanan pangan kita juga tidak banyak. Kemudian market share kita kecil. Dan tentunya masalah yang paling besar bagi kami adalah memang organisasi yang harus dibereskan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami juga menyampaikan di awal kami holding, dari penjualan kami kurang lebih 15 triliun, itu bottom line kami minus 800 miliar. Namun dalam waktu 1 tahun, di akhir 2022 kemarin, kami sudah bisa mengurangi kerugian dari minus 800 miliar menjadi minus 200 miliar. Dan target kami di tahun ini kami sudah tidak minus lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kami bisa menggambarkan bahwa ini kami berkendara, berlayar atau terbang sambil memperbaiki kendaraan yang kami punya. Jadi ini memang paralel, tidak bisa melihat urgensi pangan, memang harus dilakukan paralel Bapak Ibu. Nah untuk itu seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, inilah hasil mapping kami, kurang lebih tidak jauh dari apa yang Bapak Ibu atau kita diskusi selama ini. Kondisi-kondisi dari setiap subcluster yang ada di kami, baik kemampuan produksi, kemudian kemampuan penjualan, sarana produksi, dan kami sudah mapping di tahun 2027 nanti, itu target kami sampai mana melihat kemampuan dan planning kami lakukan. Seperti kami contohkan di misalnya di industri gula, salah satu industri terbesar kita adalah bagaimana kami meningkatkan produktivitas dari 76.000 menjadi 79 ton per hektar. Kemudian meningkatkan kapasitas pabrik kita dari 22.000 TCD menjadi 37.100 lewat
perbaikan pabrik-pabrik gula kita dan pembangunan beberapa pabrik baru. Tentunya juga perbaikan rendemen saat ini dari 6,6 menjadi 7,9. Untuk lahan kami juga tambahkan, kami juga sudah berkoordinasi dengan BUMN lain perhutani untuk bisa menambah besaran lahan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Hanan bahwa salah satu PR kita juga adalah lahan, Pak. Jadi ini kami benahi, dan saat ini kalau kita di lingkup BUMN yang punya banyak lahan bisa dimanfaatkan memang perhutani, Pak. Jadi sehingga pada tahun 2027 nanti target produksi gula kami meningkat dari 262.000 menjadi 426.000 ton. Demikian Ketua, juga saya interupsi Pumpung. Jadi bagus sekali Pak tujuannya, tapi kenapa Bapak tidak memperhatikan bahwa kita ini nomor 2 keanekaragaman hayati kita di dunia. Nah, yang Bapak gali kan cuma beras saja, kemudian gula, dan satu lagi garam ya tadi. Nah, kami tidak melihat bahwa ID Food ini mestinya kan punya tujuan bagaimana menggali potensi-potensi lokal kita untuk mensubstitusi beras. Karena tadi seperti dikemukakan oleh teman-teman bahwa kalau orientasinya ke beras saja ya agak sulit. Makasih. baik, terima kasih masukannya Bu Endang. Tentunya itu tujuan yang mulia tapi juga sulit gitu ya. Jadi kami juga harus realistis dengan kondisi existing core business kita, apa yang kita bisa lakukan dalam 5 tahun ke depan, Bu. Sehingga apa yang kita bisa planningkan dalam RKP kita, ini benar-benar kita bisa pastikan ke semua stakeholder akan tercapai dalam paling tidak 5 tahun ke depan, Bu. Tapi jika saya tidak salah juga sebenarnya dalam Bappenas, hal diversifikasi pangan juga menjadi salah satu program mereka yang nantinya tentunya diturunkan juga sebagian ke kami dan Bulog, Bu, gitu. Tapi memang dalam jangka pendek 5 tahun ke depan, kami fokus ke bahan pokok pangan penting, Bu. Terutama yang memang kita lihat tiap tahun ini memberikan kontribusi ke inflasi. Nah, izin melanjutkan, Bu. Jadi seperti tadi concern di peternakan, kami juga membenahi. Seperti Pak Slamet sampaikan bagaimana berdikari bisa punya kontribusi mengimbangi private untuk produksi DOC dan mengotek ayam. Ini juga bagian dalam program kerja kita sampai 5 tahun ke depan untuk bisa meningkatkan produksi DOC dari 11,8 menjadi 32,5. Kemudian kita juga tahu bahwa bisnis DOC tidak lepas dari bisnis pakan. Sehingga dalam program kami juga nanti akan ada pembangunan pabrik pakan, Bu. Jadi hal-hal ini yang saya berikan contoh, tiap-tiap klaster kita sudah mapping berdasarkan kondisi masalah saat ini untuk apa saja yang kita bisa perbaiki paling tidak sampai 2027 nanti, Bapak Ibu. Dan dari mapping dan dari sasaran 2027 ini, kami pun sudah mendetailkan investasi-investasi apa yang kami buat untuk bisa memperbaiki baik produksi, di on-farm, di hilirisasi. Dalam catatan kami, seperti misalnya di peternakan, kami dalam 5 tahun akan bangun kandang DOC sendiri, yang saat ini masih sewa, Bu. Kemudian membangun pabrik pakan sendiri, yang saat ini masih maklon. Kemudian seperti di garam misalnya. Di garam saat ini dari hampir 3.000 hektar lahan garam yang kita kelola, hampir semuanya memang dikelola secara tradisional. Jadi modernisasi tambak garam ini menjadi satu proyek sampai 5 tahun ke depan. Dan tentunya ini juga tidak hanya 3.000 hektar yang milik kita, tapi kita juga bagaimana bisa memberdayakan tambak garam yang ada di sekitar PT Garam. Dan kalau kita lihat sekarang baik gudang, pelabuhan, sudah tidak layak kalau kita mau kita katakan bisa berkontribusi lebih besar dalam isu garam. Nah, hal-hal ini yang sudah kami, izin tidak ada di sini tapi kami detailkan dalam program RJPP kami 5 tahun ke depan di tiap-tiap klaster. Nanti jika punya waktu terpisah, Pak Slamet, Bu Ketua, Bapak Ibu semuanya, kami akan paparkan di tiap-tiap klaster ini investasi apa saja yang kami lakukan baik di produksi maupun hilirisasi. Seperti satu lagi misalnya di PPI. Kita sebutkan mau jadi backup misalnya cadangan pangan, sedangkan kami punya cold storage tidak lebih dari 1.000 ton kapasitasnya. Nah, dalam 5 tahun ke depan kami akan bangun cold storage dengan kapasitas lebih dari 32.000. Nah, hal ini yang memang butuh support, modal kerja dan komitmen dari kita semuanya.
Nah ini Bapak Ibu, Pak Slamet mudah-mudahan menjawab dengan kapasitas kompetisi terbatas. Kami juga punya mapping sampai 5 tahun ke depan apa saja yang kita kerjakan Pak. Kemudian terkait beberapa pertanyaan agak spesifik seperti Bu Kiki tadi, Makmur kami sudah jelaskan berapa kali, Makmur ini adalah lanjutan program yang sebelumnya Pak Bakir dan teman-teman PHC sudah luncurkan yang dulu namanya Agrosol, sekarang namanya Makmur, yang berfokus kepada 5 komoditi yaitu padi, tebu, jagung, sawit, dan kopi. Nah padi, tebu, jagung, sawit, dan kopi ini seperti aman Pak Menteri bahwa sebelum kita menduplikasikan lebih luas lagi ke jutaan hektar, Pak Menteri ingin kita juga fondasinya diperbaiki benar-benar sebelum dimasifkan. Jadi saat ini kami mengupdate bahwa tahun lalu dan tahun ini target pertanaman untuk Makmur ini kami tidak berubah di 250.000 hektar, di mana pembagiannya adalah padi 47.300.000 hektar, tebu 112.000 hektar, jagung 20.000 hektar, sawit 65.000 hektar, kopi 5.000 hektar. Di program ini, seperti kami sampaikan beberapa kali, selain adanya transfer teknologi pertanian, juga penggunaan input non-subsidi dari PIHC, juga adalah peran kami sebagai BUMN untuk bisa melakukan off-taker kepada hasil pertanian mereka. Dan tentunya dalam 2-3 tahun pertama masih banyak kekurangan. Misalnya dalam KUR, dalam kemampuan off-take yang terus kami perbaiki, sebelum nanti kita bisa membuat lahan ini dari 250 menjadi lebih besar. Pak Frans, Ya. Makmur ini, program Makmur ini di mana saja? Pertanyaannya teman-teman begitu. Baik, Makmur ini, izin Bu saya ini sebentar. Saya sebentar. Saya gini kan teman-teman, Komisi 4 ini kan dekat sekali dengan para petani. Isu yang diangkat oleh Makmur ini adalah bagaimana punya model kan ya? Betul. Punya model gitu dari 5 komoditi itu. Nah, kan tentu Bapak Ibu ini kan juga pasti ditanya oleh konstituennya. Model Makmur itu seperti apa dan di mana saja gitu. Baik, izin Bu Suci bisa update slide tentang posisi Makmur di mana saja, langsung ke ininya Mbak, peta lahan. Kalau nggak salah di halaman 15 ya. Baik, ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah lokasi-lokasi yang update sampai Maret 2023, sebaran lokasi Makmur. Nah kebetulan ini sekalian kami pakai data agronomis karena kami juga semua BUMN memberikan agronomis untuk mensupport. Inilah lokasi-lokasi yang tersebar dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, NTB, Bali, Jatim, Sulawesi. Yang kosong itu memang di Papua, Bu. Jadi inilah sebaran dari saat ini implementasinya dari 250 baru sekitar 55.000 per Maret 2023, Bu. Nanti untuk detailnya kami bisa berikan secara terpisah, secara tertulis untuk lokasi-lokasi sampai ke kecamatannya, Bu. Ya. Ya, baik. Kemudian terakhir pertanyaan Bu Kiki juga terkait importasi gula Thailand yang sampaikan, dasarnya apa? Jadi dasarnya ini adalah penugasan berdasarkan Rakortas di Desember, di mana tadi sampaikan berdasarkan Raja Komoditas Gula, di mana produksi gula kita 2,6 juta dan kebutuhan 3,4, sehingga ada defisit 991.000. Nah yang kami lakukan importasi adalah bagian dari 991.000 itu. Di mana semester 1 ini kami dapat penugasan 107,9 ribu ton yang kami import buat stabilisasi HBKN, dan kami harus menyelesaikannya sebelum musim giling tebu yang tiba nanti di akhir Mei, Bu. Jadi tidak akan berbenturan dengan masa giling tebu nanti di akhir Mei, Bu. Demikian kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Pimpinan, itu yang diimpor gulanya gula raw sugar apa dalam bentuk udah siap konsumsi? Baik, izin terima kasih Pak Hanan. Jadi karena mengingat urgensi waktu untuk kita kejar,
untuk penugasan yang ini kita langsung melakukan importasi gula konsumsi, Pak. Gula konsumsi. Terima kasih. Izin Bu Ketua sedikit. Mohon maaf Pak Dirut. Itu tadi dibuat 5 tahunan Pak, ya, roadmap yang dibacakan itu. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa market share hari ini 5%. 5 tahun ke depan berapa persen Pak? Kita ingin mendengarkan itu sehingga ini yang akan kita pegang, dan tentunya ya berbagai kendala itu yang tadi disampaikan itu menjadi sebuah kesetiaan Pak, karena memang ya tentunya Menteri BUMN ini tidak kaleng-kaleng dalam milih orang. Kalau milih orang yang kaleng-kaleng pasti gampang mengeluh, sehingga saya yakin yang ada duduk di semua jabatan direktur itu pasti mampu gitu Pak ya. Jadi saya ingin mendengarkan pernyataan kira-kira 5 tahun ke depan share di pasaran 5% itu akan naik berapa, karena ini kuncinya kan itu. Sama ketika tadi bicara tentang Bulog, kalau nggak dikuatkan regulasinya oleh pemerintah, beliau dikasih kewenangan seluruh gabah petani diserap oleh beliau misalnya, sehingga swasta juga tidak akan kemudian punya bargaining untuk kemudian memainkan harga di pasar. Masalahnya beliau hari ini regulasinya tidak kuat. Nah ini itu aja Bu Ketua yang ingin mendapatkan pernyataan dari Pak Direktur aja. Maksud. Baik, terima kasih Pak Slamet. Jadi kami sampaikan Pak, nanti kami sampaikan secara detail juga target market share, tidak hanya market share karena kita bisa bicara dua. Saat volume kita bertambah belum tentu market share-nya naik, karena bisa jadi kompetitor itu pertumbuhannya bisa lebih besar dari kita. Jadi baik Pak. Jadi kami sampaikan, kami sudah hitung Pak, nanti tergantung per komoditi. Tapi kita bisa dikatakan bisa mulai memberikan kontribusi menjadi penyeimbang jika kita punya market share kurang lebih minimum 6-7% di market Pak. Tentunya nanti ada beberapa yang di bawah itu seperti hortikultur yang shelf life-nya pendek, yang strateginya kita nanti lakukan berbeda dengan beberapa produk yang shelf life-nya panjang. Jadi ada nanti yang kurang lebih 2-5, ada yang kita bisa nanti di atas 6-7%. Kalau kita bicara garam dan gula, tentunya saat ini sudah di atas 10%, market share kita nanti ke gula itu sekitar 14-15% Pak. Demikian Pak Slamet, makasih. Silakan Pak Sarwadi. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari Pak Firman, Pak Salim Fahri, Pak Suardi Duka, Pak Johan, Ibu Rizky, Bapak Sulaiman, kemudian Pak Edward, kemudian Pak Sutrisno, Pak Slamet, Pak Hanan, dan Pak Ansilema. Setelah kami rekap, itu ada beberapa hal yang ingin kami jelaskan. Yang pertama bahwa sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 yang turunannya adalah Peraturan Presiden 66 2021, bahwa tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional ini yang pertama adalah bagaimana Badan Pangan Nasional ini bisa menjamin ketersediaan pangan, bisa menjamin stabilisasi harga pangan, bisa menjamin keterjangkauan pangan, bisa menjamin keamanan dan mutu pangan segar, kemudian dapat menjamin bahwa pangan yang beredar itu aman dan bermanfaat, kemudian juga mempunyai tupoksi bagaimana melakukan penganekaragaman atau diversifikasi pangan agar ke depan itu masyarakat Indonesia tidak tergantung kepada nasi. Karena tadi seperti Bu Endang sampaikan, kita nomor 2 di dunia kaitan dengan aneka komoditas. Untuk karbohidrat saja kita ada lebih kurang 71 jenis karbohidrat yang memang harus diolah, harus diciptakan industri-industri pangan, sehingga kami punya binaan UMKM yang salah satu tugasnya adalah bagaimana melakukan penganekaragaman pangan, sehingga ke depan masyarakat Indonesia tidak tergantung kepada nasi, sehingga kami sudah mulai mengkampanyekan, mensosialisasi di lapangan.
Kemudian yang selanjutnya tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional adalah bagaimana mengentaskan daerah rawan pangan, dan juga di sana ada tupoksi melakukan bantuan pangan pasca bencana gitu ya. Dan yang terakhir melakukan operasi pasar atau dikenal dengan SPHP. Kemudian yang kedua kaitan dengan data, memang data ini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Badan berbeda, sedangkan setelah kami teliti bahwa sumber datanya sama. Hanya Bapak Kepala Badan itu menghitung mulai Januari April sehingga ketemu produksi 13,79 juta ton, sedangkan di Kementan menghitung mulai bulan Februari sampai dengan April sehingga ketemu 12,46 juta ton. Sehingga ini hanya beda startnya saja tapi sumber datanya sama. Kalau sama-sama dari bulan Februari sampai April itu data produksi atau angkanya sama 12,46 juta ton. Kemudian yang kedua kaitan dengan impor. Kaitan dengan impor ini memang Badan Pangan Nasional mempunyai tupoksi adalah menjamin ketersediaan pangan. Mengapa impor? Karena memang kalau kita lihat stok pangan di Bulog itu hanya tersedia 245 juta ton beras. Sehingga cadangan beras pemerintah normal itu minimal 1,2 sampai 1,5 juta ton. Sehingga kami dari Badan Pangan Nasional khawatir Bulog itu tidak mendapatkan beras di daerah. Kami sependapat dengan Pak Edward bahwa mari kita ke lapangan, ada enggak itu barangnya di daerah, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Itu menurut Pak Edward. Jadi kami sependapat sebetulnya. Karena kami sudah mengumpulkan juga para penggilingan yang besar, itu ada 25 penggilingan padi. Kita kumpulkan, mereka hanya sanggup mendistribusikan berasnya ke Bulog hanya 60.000 ton. Sehingga kekurangannya memang masih banyak, Ibu Ketua. Sehingga berdasarkan hasil rakortas diputuskan untuk tahun 2023 ini ditetapkan impor 2 juta ton. Namun demikian tadi sudah disampaikan oleh Pak Buas bahwa ketika beras itu ada di dalam negeri, kita akan memprioritaskan membeli di dalam negeri gitu ya. Tapi ketika di dalam negeri short, itu apa boleh buat, karena tugas kita adalah bagaimana kita menyiapkan cadangan pangan pemerintah, maka satu-satunya jalan adalah impor. Walaupun nanti impor itu secara bertahap. Kalau cukup 500.000 ton di 2023 sudah stop di situ. Tapi kalau kurang mungkin ditambah. Khawatirnya adalah cadangan beras pemerintah tidak ada, ini kita tidak minta, tapi kalau misal negara chaos itu akan sangat berbahaya. Siapa yang disalahkan? Kira-kira seperti itu. Karena tadi disampaikan juga bahwa pangan adalah hak asasi manusia, pangan adalah merupakan urusan hidup dan mati. Karena ketika pangan bersoal, maka masyarakat itu akan bergejolak. Tapi ketika pangan cukup, maka insya Allah negara akan kondusif, gitu ya. Kemudian tadi juga disinggung kaitan dengan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan. Jadi berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2012, urutannya adalah yang pertama bagaimana kita menciptakan kedaulatan pangan. Kemudian tahap di atasnya adalah bagaimana kita menciptakan kemandirian pangan. Dan yang paling atas bagaimana negara ini bisa melakukan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bisa didefinisikan berdasarkan undang-undang, berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2012. Saya bacakan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup
sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Interupsi pimpinan. Ya. Boleh? Ya. Bu Dokter, izin. Gini Pak, saya mungkin baru masuk lagi ya. Tadi juga kita bahas di sana statistik terkait angka-angka ini. Yang saya sampaikan tadi terkait undang, kalau dibaca kita tahu undang-undang itu indah Pak. Nggak ada yang nggak indah undang-undang itu. Cuma bagaimana kawan-kawan di pemerintahan mengaplikasikan undang-undang tersebut dalam roadmap kebijakan yang harusnya dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional. Itu loh yang dari awal kami pertanyakan Pak Sarwo. Ya, terima kasih. Baik, mengapa saya bacakan Ibu Kiki? Karena tadi memang roadmap kita menuju ketahanan pangan. Mohon maaf Pak, izin saya Bu. Ketahanan pangan itu justru paling bawah Pak posisinya. Kenapa menuju ketahanan pangan? Saya jadi bingung tadi itu. Iya Pak, jadi kami mengacu kepada Undang-Undang 18 2012 bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup bagi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Jadi urut-urutannya pangan berdaulat, mandiri, baru ketahanan pangan. Ini berdasarkan Undang-Undang 18 2012 pasal 1 Bapak Pimpinan, Bapak Ketua, Pak Slamet. Ya, izin Bu Ketua. Posisi Bappenas ada di mana? Posisi Bappenas itu menuju ke ketahanan pangan, Pak. Di derajat yang paling rendah. Itu bukan kan? Ketahanan pangan ini apa derajat paling tinggi berdasarkan definisi ini, Pak. Alah, Pak. Ketahanan pangan itu derajat paling rendah, Pak. Itu, Pak. Tertinggi ya iya definisinya memang diurutkan begitu. Tapi untuk ketahanan bangsa kita, ya kedaulatan pangan paling tinggi, Pak. Baru kemandirian di bawahnya adalah ketahanan, sekedar ketahanan, makanya undang-undangnya itu dirubah. Saya PKS paling nggak setuju itu. Ya, impor. jadi, ya, baik Pak. Bu Ketua, izin saya garis bawahi dengan apa yang disampaikan oleh Pak, ini wakil dari Bappenas. Justru saya ulangi lagi pernyataan saya tadi, ya, yang ketika saya sampaikan setelah menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Justru prediksi Anda jangan sampai menjadi alasan untuk impor. Ya. Faktanya bahwa akhir tahun 2022 dengan alasan data CBP tidak terpenuhi, ya, mohon dicatat nih. Saat itu alasannya adalah CBP tidak ada, kurang, tidak sesuai dengan stok, maka dilakukan impor, betul nggak? Ya. Iya, dilakukan impor atas nama impor, diberi keluangan untuk kemudian menarik harga pasar. Tapi kan harga sudah kadung tinggi, sehingga kesempatan Bulog tidak bisa menyerap seluruhnya. Nah, atas nama tidak menyerap bisa menyerap, untuk memenuhi CBP kemudian dilakukanlah impor karena tadi ketakutan kalau urusan pangan, urusan perut tidak terpenuhi. Ya. Nah, ini harus menjadi pelajaran kita. Sampai sekarang tidak terjadi kelangkaan pangan. Terbukti kan? Sehingga prediksi Badan Pangan salah. Ini mohon dicatat sehingga nanti ini tidak menjadi alasan kita untuk selalu impor. Terima kasih Bu Ketua. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Slamet. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Badan Pangan adalah melihatnya ketersediaan cadangan beras pemerintah. Yang mengelola cadangan beras pemerintah adalah Bulog. Mengapa tahun 2020? Mohon maaf Bu interupsi, saya sudah paham itu Pak. Ya, mohon maaf. Ya. Jadi intinya mohon ini menjadi pembelajaran. Prediksi yang salah mengakibatkan petani kita terpuruk karena impor. Ya. Kemudian tadi ya kan alasannya kan seperti itu Pak. Stok CBP kurang. Oke, kalau CBP, tetapi beri keleluasaan kepada Bulog ya dengan regulasi yang memenuhi syarat sehingga seluruh petani diserap oleh Bulog, CBP terpenuhi dari petani kita ya. Kalau sudah diberi keleluasaan
ternyata memang tidak bisa terpenuhi karena tidak ada barang, baru kita bisa membuktikan. Ini kan masih asumsi semuanya. Ya, terbuktikan akhir 2022, awal tahun 2023 tidak terjadi kelangkaan beras bagaimana yang diprediksi oleh, dan tadi Pak Bulog juga menyampaikan 500.000 ton yang di kuota itu belum dibeli semuanya, belum diimpor semuanya, itu juga tidak terjadi kelangkaan pangan. Nah, mohon maaf, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Ketua. Baik, terima kasih Pak Dr. Selamat. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan HPP. HPP ini sebetulnya kami harga pembelian pemerintah ini kami tetapkan sebagai floor price. Jadi harga terendah untuk melindungi petani sebetulnya. Kalau harga di atas HPP tidak masalah. Sekarang harga gabah misalnya 6.100, 6.300 tidak masalah. Jadi HPP yang kita tetapkan Rp5.000 per kilogram itu untuk melindungi para petani, dan ini hasil diskusi panjang dengan para pemangku kepentingan yang berusaha di bidang perberasan, gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungan Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Pertanian. Hubungannya baik-baik saja. Dan di situ kami memang sudah ada demarkasi bahwa Kementerian Pertanian adalah bergerak di sisi produksi, sedangkan Badan Pangan Nasional adalah bergerak di sisi hilir, di sisi ketersediaan. Contoh sapi. Sapi sampai dengan pemotongan itu masih tanggung jawab Kementerian Pertanian. Tapi ketika sapi itu sudah jadi daging di pasaran, menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional. Kira-kira seperti itu. Kemudian kaitan dengan ABT. ABT ini mungkin bisa dilihat di halaman 5. Di halaman 5 itu bahwa tahapannya adalah surat persetujuan Menteri Keuangan itu 28 Maret 2023. Kemudian surat pengajuan persetujuan SP Sabah. Sabah itu Satuan Anggaran Bagian Anggaran. Itu tanggal 29 Maret 2023. Kami sedang menunggu surat penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran dari Bagian Anggaran 999.08. Itu dari anggaran dari anggaran subsidi dan transfer lainnya, sehingga nanti kalau sudah menjadi DIPA baru kami akan melakukan penajaman program dan kegiatan dengan teman-teman Komisi 4 DPR. Mungkin itu Ibu Pimpinan inti dari masukan dan saran dari anggota Komisi 4 yang terhormat, dan mudah-mudahan penjelasan ini dapat dapat menjelaskan apa yang dipertanyakan tadi, dan tentunya secara tertulis nanti akan kami sampaikan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya tidak bisa menjelaskan sih Pak, ternyata bagi kami. Jadi belum bisa menjelaskan, artinya yang Bapak sampaikan itu memang normatif sekali. Normatif banget, ya baca aja lah. Kan misalnya tentang ketahanan itu kan kita punya, harusnya punya punya diksi yang tepat. Apalagi undang-undang. Tujuannya ternyata kok ketahanan, hanya sekedar ketahanan. Bukan kedaulatan. Ini basic ini tentang basic ini tentang dasar yang harus kita pahami bersama, bahwa yang kita inginkan tentunya untuk NKRI ini adalah kedaulatan tentunya. Izin Ibu Ketua. Silakan. Kalau kita lihat di matrik ini berdasarkan Undang-Undang 18 2012. Kalau memang peringkatnya akan dirubah, berarti harus merubah undang-undang. Jadi ketahanan pangan itu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan persorangan yang tercemir dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ini ketahanan pangan.
kedaulatan pangan seperti itu, kemandirian pangan seperti itu. Jadi tingkatannya yang paling tinggi berdasarkan Undang-Undang 18 2012 adalah ketahanan pangan. Bu Ketua, kayaknya diskusi ini akan jadi panjang ya. Kalau sekretarisnya aja sudah berpikirnya begini, saya nggak bayangin Badan Pangan ke depan seperti apa, Bu. Kalau kita kan berdasarkan undang-undang, Pak. Jadi kalau negara kita nggak berdaulat dari pangan, terus kita, ya kayaknya harus dibuka di forum lain, Bu. Kita hadirkan Pak Sarwo Edi khusus dengan Badan Pangan untuk membedah undang-undang ini. Maksudnya apa ini? Jadi akan sangat naif kalau kemudian negara kita hanya berbicara tentang ketahanan pangan, tidak bicara tentang kemandirian, di atasnya adalah kedaulatan pangan. Kalau sekretarisnya udah ngomongnya begini karena ngaco, Bu, Badan Pangan, Bu. Loh, bukan ngaco, ini regulasi Pak, undang-undang. Kalau misalnya posisi kedaulatan pangan di ujung yang paling lengkap ya harus dirubah undang-undangnya. Pimpinan, saya pikir sudah benar kata Pak siapa tadi, Firman Subagio ya, supaya nanti jajaran Badan Pangan Nasional bisa memahami undang-undang ini filosofinya apa. Kalau saat ini, kepentingan kita saat ini dalam jangka pendek beberapa bulan ini ketahanan, Pak. Itu pengertiannya, Pak. Ya. Pada akhirnya kapan berapa tahun yang akan datang kita berdaulat. Jadi Bapak keliru, memang benar Pak Slamet jelaskan itu udah benar Bapak hanya, yang itu Pak hanya membaca undang-undang, Pak. Ya. Oh, matiin dulu, Pak. Ini memang tidak bisa sekarang. Terus terang Pak Sarwo Edi, siapa tahu memang Pak Sarwo Edi cara bacanya yang salah. Coba bayangkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan itu kan jelas gapnya jelas ada. Pasti lebih tinggi daulat lah daripada tahan. Bertahan itu kan diserang bertahan terus. Tahu kan? Ya impor misalnya dalam konteks ini atau yang lain lah. Bertahan itu nggak bisa ngapa-ngapain, itu bertahan. Kalau daulat menentukan kebijakan pangannya sendiri, itu daulat. Wong dengan baca itu aja bisa kok. Saya nggak pernah marah-marah begini loh pada puasa loh ini. Tapi kan keterlaluan gitu loh. Wong baca aja lo bisa itu. Oke, kita nggak usah terusin. Mungkin ada tambahan Ibu dari Pak Deputi, silakan Pak. Boleh. Bisa nambah atau tambah gak karu-karuan. Ya. Nanti aja sudah saya putuskan untuk tidak usah ditambah karena ini sudah teman-teman Izin juga sudah. Ibu Pimpinan menguatkan yang Ibu Pimpinan sampaikan. Silakan. Gini, mohon maaf dari awal. Saya mohon maaf Pak. Saya Ibu Anggi backgroundnya administrasi publik ya, kebijakan publik ya, itu. Jadi gini, kalau saya nggak pernah nyalain, orang punya tafsir yang berbeda. Ini ahli hukum, doktor. Nggak, karena antara orang tata negara, orang pidana, orang perdata aja bisa beda Pak, cara menafsirkan. Jadi makanya dari awal saya sampaikan, Mbok ya baca undang-undang tuh komprehensif dari atas sampai ke bawah, jangan dipenggal. Karena itu satu kesatuan yang holistik utuh, Bapak bacanya sendiri-sendiri, lah inilah akhirnya perdebatannya. Bahwa undang-undang itu dibuat, itu tujuannya apa? Jadi jangan Bapak bertahan di sini. Iyalah ini berdebatnya di ketentuan umum saja Pak, belum masuk ke bawah-bawahnya. Berdebat lagi kita kalau kayak gini terus. Gitu loh. Ya, jadi tadi Ibu Pimpinan sudah sampaikan, ini tidak usah diperdebatkan, kita bikin satu sesi khusus, Badan Pangan Nasional beserta jajarannya, ayo kita rumuskan bareng-bareng gitu. Apa sih kebijakan yang terbaik untuk ya Pak Sarwo dan jajaran, terima kasih. Siap Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang belum bicara berarti Pak Bakir, ada yang perlu sampaikan, silakan. Terima kasih Bu Pimpinan. Saya rasa kami akan menjawab secara tertulis saja. Terima kasih atas masukan yang diberikan tadi mengenai kualitas pupuk bersubsidi dan juga kapasitas produksi dan penyelewengan yang masih terjadi di pupuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati para anggota, para Pak Dirut semuanya yang saya hormati, terima kasih atas semua diskusinya yang semakin dilanjutkan tadi sebenarnya semakin bisa sampai sahur, tapi karena kita pengen buka bersama dengan keluarga masing-masing jadi lebih baik kita
kita selesaikan dan kita cari waktu yang lain lagi Pak Sarwo ya, untuk bisa mendiskusikan dengan komprehensif. Kita baca masing-masing juga, kita baca, kita pelajari masing-masing. Sebelum saya lanjutkan, saya tutup, kita baca kesimpulan rapat kali ini. Silakan ditampilkan. Baik, saya bacakan, mohon diperhatikan. Poin pertama, Komisi 4 DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai alokasi ABT Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2023 sebesar 360.251.151.000 rupiah. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam merancang program dan kegiatan harus cermat serta memberikan dampak nasional dalam mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan nasional yang akan dibahas secara mendalam sesuai peraturan dan perundang-undangan. Para anggota, kedaulatan dan ketahanan pangan. Anggota? Iya, mendengarkan penjelasan. Ya, setuju. Para anggota mitra? Setuju. Oh, jauh. Jauh. Poin kedua, Komisi 4 DPR RI akan melaksanakan fokus group discussion dengan Badan Pangan Nasional serta stakeholder terkait lainnya dalam rangka membahas permasalahan data pangan nasional sebagai upaya mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan. Ini kalau fokus group discussion-nya tadi yang disampaikan Pak Slamet, kalau nggak tergambar dengan jelas ya jadi panjang. Kira-kira begitu, Pak Slamet. Setuju? Di atasnya udah tahan pangan. Oh, enggak usah. Pak Panas? Ketahanan pangan. Setuju. Poin 3, Komisi 4 DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam kebijakannya tidak hanya berbasis pada orientasi ketersediaan pangan saja, tetapi juga berbasis pada kedaulatan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan sumber pangan dalam negeri diantaranya melalui deverifikasi pangan nasional. Para anggota? Berbasis pada kedaulatan. Kebijakannya. Ya, Bapak Nas juga memang kebijakan kan? Ya, kebijakan. Setuju? Ya, setuju. Berat sekali Pak Sarwo itu. Setuju ya? Ya. Poin 4, Komisi 4 DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk memenuhi stok beras minimal untuk cadangan beras pemerintah dengan melalui penyerapan beras dalam negeri secara maksimal di saat panen raya. Setuju? Pak Buas, Pak Sarwo? Setuju. Sudah, terima kasih atas, alhamdulillah sudah selesai rapat kita kali ini. Terima kasih atas semua perhatian dan diskusinya. Banyak PR, banyak diskusi lanjutan Pak Buas. Catatan ya sebelum selesai, ini sempat saya sampaikan kemarin waktu raker bahwa para petani akan panen raya April ini dan mereka akan lebaran. Mereka butuh uang banyak. Jangan sampai, ini tadi di poin juga kita di poin 4 kalau nggak salah ya, jangan sampai mereka akan menjual hasil panennya itu sedapat-dapatnya atau bahkan akan di sistem ijon. Karena bisa jadi ada beberapa yang akan panen di bulan Mei kan. Karena lebaran butuh uang. Ini yang perlu kita
antisipasi ini, maka kemudian memang butuh Bulog ini untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya. Saya pikir itu, terima kasih. Sebelum saya tutup ada kata-kata terakhir dari penutup, mohon maaf. Kata-kata penutup Pak Buas mungkin sebagai perwakilan dari mitra pemerintah hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya apa yang tadi sudah didiskusikan dan arahan petunjuk dari Komisi 4 DPR RI yang nantinya akan kita lanjuti dengan mungkin diskusi lanjutan untuk penyempurnaan dan arah daripada kami dan khususnya Bapak Nas nanti untuk apa yang menjadi program sehingga ini akan bermanfaat buat khususnya buat petani kita, termasuk buat tadi ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kita mewujudkan nanti kedaulatan pangan seperti yang dilakukan oleh anggota DPR RI Komisi 4 ini. Saya kira itu, terima kasih Bu sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 tahun sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam rapat pengganti BAMUS dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 18 Januari, pada hari Senin 3 April 2023 Komisi 4 menyelenggarakan rapat dengan pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, dan Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat 1 Peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dengan pendapat ini kita mulai pada pukul 10:35 dan akan diakhiri pada pukul 14:35. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 254 ayat 2 tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama. Dengan agenda sebagai berikut. Pertama, pengantar ketua rapat. Yang kedua, penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional. Dilanjutkan di Dirut Bulog, Dirut PT Puswi, dan Dirut RNI. 3, tanggapan anggota Komisi 4. 4, jawaban para mitra kerja. 5, kesimpulan rapat. 6, penutup. Apakah acara dapat setujui? Sebelum saya lanjutkan, ada surat dari Direktur Utama Badan Pangan Nasional yang bersangkutan akan rapat dengan Presiden pada pukul 13.30. Saya minta persetujuan anggota. Apakah disetujui? Nanti digantikan oleh eselon 1 yang ditunjuk. Setuju, oke. Pimpinan, ya. Saya kira ini kita bicarakan hajat hidup orang banyak. Ya, kita juga harus melihat kehadiran Badan Pangan di rapat Presiden itu memang sangat penting atau hanya sekedar menghadiri saja. Kalau hanya sekedar menghadiri saja, saya kira tidak usah meninggalkan Komisi 4. Terima kasih, Pimpinan. Di sini suratnya membahas mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas menjelang Hari Besar Nasional. Ya. Setuju ya? Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk komitmen dalam rangka menjaga produksi maupun pasokan pangan, Komisi 4 selalu menekankan kepada seluruh mitra kerjanya agar cermat dalam menyusun program kerja maupun kebijakannya. Pada rapat kerja pertanian tanggal 27 Maret yang lalu, Komisi 4 mengkritisi beberapa hal seperti masalah kenaikan beberapa harga komoditas pangan. Selain itu, Komisi 4 juga mempertanyakan mengenai rencana impor beras sebanyak 2 juta ton. Apakah keputusan tersebut sudah melalui analisa
potensi produksi dalam negeri. Mengacu hal tersebut, Komisi 4 menilai perlu dilakukan rapat dengan Badan Pangan Nasional guna membahas lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut. Komisi 4 juga meminta penjelasan tindak lanjut dari rapat sebelumnya sejauh mana pemerintah melalui Perum Bulog dalam usaha menyerap beras dalam negeri. Saya tegaskan lagi, sejauh mana pemerintah melalui Perum Bulog dalam upaya menyerap beras dalam negeri apabila berasnya yang dikatakan kemarin Januari sampai April data dari Kementerian Pertanian produksinya 12.460.000 ton. Jadi kalau produksinya tidak mencapai itu, ya wassalam. Ya. Hingga sejauh mana kegiatan yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi 4 meminta Badan Pangan Nasional agar dalam menyusun rancangan program dan kegiatan harus memberikan dampak nasional, serta tidak tumpang tindih dengan program kegiatan yang disusun oleh Kementerian Pertanian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian pengantar kami sampaikan. Kami persilakan Kepala Badan Pangan Nasional, setelah itu Direktur Utama Perum Bulog, setelah itu Direktur Utama Pupuk Indonesia, selanjutnya baru RNI atau ID Food. Kami persilakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Pak Ketua dan segenap pimpinan anggota Komisi 4 DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog, Pak Budi Waseso, Direktur Utama ID Food, Pak Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Pak Bakir Pasaman beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pada rapat dengan Komisi 4 sebelumnya, kita juga punya beberapa isu yang akan disampaikan, dan sebelumnya saya juga izin mengucapkan selamat berpuasa buat kita semua. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sesuai dengan undangan rapat dengar pendapat pada pagi ini dengan agenda pembahasan yang pertama, follow up hasil RDP Komisi 4 DPR RI tanggal 31 Januari 2023. Yang kedua adalah isu-isu aktual lainnya. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, sesuai dengan agenda pertama ada 3 poin kesimpulan RDP sebelumnya terkait Badan Pangan Nasional. Yang pertama, pada RDP 16 November 2022, Komisi 4 DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk memenuhi stok beras minimal untuk CPP, cadangan pangan pemerintah, serta mengupayakan kepada pemerintah untuk pasar hilirnya agar perputaran stok CPP, dan pada kesempatan ini kami laporkan hilirisasi CPP telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 melalui program SPHP beras dengan total realisasi 552.769 ton, dan program bantuan pangan dalam bentuk beras mulai berjalan 31 Maret ini untuk 21,353 juta KPM selama 3 bulan ke depan. Yang kedua, terkait usulan anggaran belanja tambahan ABT tahun anggaran. Coba ulangi lagi tadi apa? KPM ya tadi coba.
untuk program dengan penerima 21,353 juta KBM. Jumlah berasnya berapa? A 10 kilo selama 3 bulan, 3 kali Ketua. Jadi April, Mei, Juni? Atau Maret, April? 31 Maret, April, Mei, akhir. Maret, April, Mei? Iya. Berapa ton jumlahnya? Total sekitar 640.000 ton, Bapak. Stoknya dari mana? Stoknya yang saat ini ada 200 ribuan ton. Kekurangannya? Kekurangannya memang kita serap panen 3 bulan ini, Bapak. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada, salah satu dukungannya impor, Pak. Uangnya ada nggak? Yang saya maksudkan uangnya sudah siap belum untuk yang dari Maret, April sampai Mei itu? Kalau keuangannya dengan Kementerian Keuangan sudah disampaikan, Pak, dengan Pak Presiden, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian sudah disampaikan, Pak. Enggak, begini loh, bukan masalah disampaikan tidak disampaikan. Apakah uangnya sudah siap atau belum? 31 Maret sudah lewat, hari ini tanggal 3 April. Yang saya maksudkan uangnya sudah ada disiapkan belum? Jangan sampai nanti begitu mau bayar Bulog, uangnya utang lagi. Waktu naginya minta tanda tangan ini, persetujuan ini, persetujuan itu. Coba, planningnya pemerintah sangat bagus sekali. Rencana Presiden sangat baik sekali untuk masyarakat yang kita anggap kurang mampu. Tetapi apakah keuangannya sudah siap? Ya, sedangkan ini seperti contohnya, pemerintah kurang bayar dengan PI hampir 16 triliun. Sementara pemerintah selalu ngototnya, Kementerian Pertanian mintanya supaya pupuk selalu ada, utangnya banyak belum dibayar. Yang 15 lebih sudah hampir selesai audit BPK-nya. Nih loh, jadi tolong nanti rapat sama Presiden kalau ada Menteri Keuangan tanya, uangnya sudah siap belum? Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya belinya dengan uang pinjaman Bulog. Yang mana Bulog ini kalau mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya udah seleher ini. Bunganya bunga komersial, tolong tanyakan dulu nanti pada rapat nanti. Ya, lanjutkan. Terima kasih Ketua. Terkait usulan anggaran belanja tambahan ABT tahun 2023 sebesar 1,2 triliun, alhamdulillah telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk dilakukan pergeseran anggaran dari BA Bun, pengelolaan belanja lainnya BA 999.08 ke BA Badan Pangan Nasional BA 125 sebesar maksimal 360.251.151.000. Saat ini kami sedang menunggu surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran SP Saba 999.08 dari Kementerian Keuangan untuk proses penerbitan DIPA. Setelah terbit DIPA, kami mohon perkenan Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI untuk dapat menajamkan program kegiatan kami. Selain itu, kami juga menyusun blueprint, rencana program dan kegiatan untuk mencapai target ketahanan pangan nasional sampai dengan 2045. Yang ketiga, sesuai dengan permintaan Komisi 4, agar Badan Pangan Nasional mereview harga pembelian pemerintah HPP gabah beras, kami telah menetapkan Perbadan nomor 6 tahun 2023 tentang HPP dan rafaksi harga gabah dan beras. Sebagai konsekuensi dari meningkatnya HPP, kami juga menetapkan Perbadan nomor 7 tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi beras
untuk menjaga harga di tingkat konsumen. HPP gabah kering panen di petani sebesar Rp5.000 per kilogram, gabah kering panen di penggilingan sebesar Rp5.100 per kilogram, gabah kering giling di penggilingan Rp6.200 per kilogram, gabah kering giling di gudang Bulog Rp6.300 per kilogram, beras di gudang Bulog sebesar Rp9.950 per kilogram. HET beras diatur berdasarkan zonasi. Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. HET beras medium Rp10.900 per kilogram dan beras premium Rp13.900 per kilogram. Untuk zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT dan Kalimantan. HET medium Rp11.500 dan beras premium Rp14.400 per kilogram. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kilogram dan untuk beras premium Rp14.800 per kilogram. Jadi kalau yang Sumatera itu cuma Sumsel sama Lampung, lainnya harganya Rp11.500 untuk medium. Iya. Berarti masuk zona 2. Iya. Termasuk Jambi, Bengkulu, Babel, Iya. Aceh. Iya. Gitu. Ini ikut dengan peraturan Mendak yang sebelumnya, zonasi-zonasinya sama, Pak Ketua. Kayaknya saya selama 13 tahun lebih saya jadi anggota DPR nggak pernah ada istilah zonasi harga itu belum pernah ada loh. Baru sekali ini ya, saya tahu. Saya baru tahu sekali ini ada zonasi harga. Kecuali Papua biasanya kan biaya kemahalan untuk angkutan. Ya lanjutkan saja dulu biar nanti kita dengarkan. Izin melanjutkan Ketua. HPP gabah yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dihitung berdasarkan struktur ongkos usaha tani di tingkat petani. Nilai HPP tersebut telah memperhitungkan kenaikan biaya produksi serta margin yang wajar bagi petani. Penyusunan struktur ongkos usaha tani berdasarkan masukan dari berbagai stakeholders, antara lain asosiasi petani, penggilingan, akademisi, dan seluruh kementerian lembaga terkait. Selain itu, dalam penetapan HET, kami telah memperhatikan kajian dari BPS, dari kementerian lembaga terkait, yang telah memperhitungkan dampak HPP terhadap kenaikan harga beras, serta andilnya terhadap inflasi. Dan tentunya angka yang ditetapkan tersebut telah disepakati dalam rakortas di tingkat menteri dan kepala lembaga yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, serta telah disetujui oleh Bapak Presiden dalam rapat internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan HPP dan HET ini, diantaranya teman-teman dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kumham, Kementerian Sekretariat Negara, Setkap, Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, BRIN, asosiasi di bidang pertanian seperti HKTI, KTNA, SPI, AP2TI, API, Perpadi, serta seluruh pelaku usaha dan para ahli atau akademisi. Selain itu, tahun 2023 telah dilaksanakan perumusan dan penetapan 7 perbadan pangan. Tentu ini bukanlah proses yang mudah, akan tetapi dengan kinerja yang baik dan cepat dari semua pihak termasuk dukungan dari Komisi 4, kebijakan pangan dapat berjalan dengan sangat baik, tepat waktu dan tepat sasaran. Berikutnya kami akan sampaikan isu aktual dan kegiatan aksi Badan Pangan Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati,
kami laporkan bahwa telah dihitung prognosa neraca pangan sampai dengan bulan Desember 2023 secara nasional. Neraca pangan sampai dengan akhir Mei 2023 juga kita lihat baik kondisinya sehingga dapat dipastikan sampai akhir HBKN stok pangan tercukupi. Namun perlu diperhatikan bahwa harus segera diakselerasi pemasukan komoditas yang masih bergantung dengan pasokan dari luar negeri seperti daging ruminansia, gula, bawang putih, dan kedelai. Kemudian sesuai komitmen kami dalam RDP sebelumnya, kami laporkan bahwa estimasi stok beras nasional sampai dengan akhir tahun 2022 berdasarkan hasil survei beras nasional bersama antara Badan Pangan Nasional, pihak ketiga, BPS, Kementerian Lembaga terkait, di 34 provinsi, 490 kabupaten kota, dengan total 33.000 sampel, baik di rumah tangga maupun non-rumah tangga, disepakati stok beras akhir tahun 2022 yang menjadi carry over ke tahun 2023 sebesar 4 juta lebih ton. Target ini sudah sesuai dengan RSI, Relative Standard Error, minus 25% sesuai dengan acuan ABS, Australian Bureau of Statistics. Berdasarkan panel harga, melalui panel harga pangan, secara umum di bulan Ramadan. Kepala Badan, saya mau tanya, kalau di dalam rumah tangga itu saya sih sampai hari ini saya nggak habis pikir, apakah stok di rumah tangga ini termasuk stok beras? Cara ngitungnya gimana ini? Karena ini setahu saya ini BPS yang ngitung ini. Kemarin saya katakan secara de facto belum tentu benar, tetapi secara de jure memang itu sudah ketentuan pemerintah. Sekarang kalau dibilang ada 2.340 sekian itu di rumah tangga, cara ngitungnya bagaimana metodenya? Kok di rumah tangga, kemarin kan waktu, masih ingat nggak bulan Desember? Pak Penas mengatakan tidak ada inflasi, tidak ada efeknya, bla 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 bla. Kalau kita ngomong jujur, dari harga 9.000 sekian menjadi hampir 10.500, 11.000 beras medium, terjadi inflasi enggak? Terjadi inflasi, Pak. Nah, maka saya bingung kok di rumah tangga ini masih dimasukkan sebagai stok total, stok beras. Saya sampai hari ini nggak habis pikir, metodenya seperti apa ya? Coba saya gini, saya gambaran dulu. Coba tolong kasih saya gambaran. Di rumah Pak Dedi belum tentu berasnya mencapai 5 kilo. Tapi mungkin di tempat lain ada yang bisa 20 kilo. Enggak, cara ngitungnya gimana ini saya enggak nyambung nalar saya. Mungkin saya yang enggak paham, mungkin saya enggak ngerti. Coba kasih penjelasan dulu ini, Anda menampilkan ini berarti Anda harus bertanggung jawab. Coba bantu jelaskan sedikit aja yang 47% itu, silakan. Mungkin idealnya Ketua kita undang teman BPS bersama ya Bapak. Saya takut nanti penjelasan saya tidak sempurna, tetapi yang jelas ada beberapa yang real, seperti perumbulok itu stok real, penggiling padi itu by sampel, kemudian pedagang juga sampel, ya. Memang semuanya berdasarkan sampel, ya. Dan tadi disebutkan sekitar 33.000. Jadi bicara akurasi dan lain-lain, kita juga dengan teman dari IPB, Profesor Matematika untuk mengawal ini Ketua. Tapi untuk penjelasan detail, mohon izin nanti bisa kita undang bersama Kepala BPS Ketua. Gini loh, kalau kita bicara carry over dari 2019 ada surplus sekian, 2020 sekian, 2021 sekian, 2022 sekian. 10 juta lebih loh. Kalau menurut hasil produksinya Kementan, iya dah, kan setiap tahun surplus nih. Bahkan 2017 itu, masih ingat nggak yang saya katakan 2017 surplusnya adalah 7,3 juta ton.
Tetapi Bulog dapat penugasan langsung dari pemerintah, import 2 juta lebih, yang mana sebagian besar berasnya jadi beras tidak terpakai alias beras busuk. Yang nama surplus kan lebih nih, kalau lebih tahun ini berarti carry over tahun depan, gitu. Berarti coba yang tadi lagi. Balik ke yang tadi. Nah, estimasi stok beras, gitu. Kalau kita bicara estimasi kan mendekati, gitu. Saya tahu masalah untuk menjelaskan 47% bukan wewenang Kepala Badan Pangan Nasional, tapi paling tidak kan dijelaskan estimasi ini dari BPS. Kalau ini kan seolah-olah Bapak yang Kepala Badan nih yang ngomong nih, gitu, bahwa terjadi bla 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 bla. Tetapi hari ini di mana-mana beras masih mahal loh, ya. Percuma kalau ngundang BPS juga ngomongnya pasti begitu lagi. Tadi kita sudah perdebatkan dengan Pak Firman di dalam ruang transit. Seberapa puluh ribu petugasnya BPS. Data yang dari Kementerian Pertanian juga saya katakan tidak valid mengenai produksi. Kenapa saya katakan tidak valid produksinya? Satu desa satu penyuluh. Sampai sekarang hari ini ada 3 desa 1 penyuluh. Saya nggak nyalahin Anda loh, ya. Ini supaya clear. Ya, lanjutkan. Izin menjelaskan KSA, tolong slide KSA dipaparkan sedikit. KSA, baik. Izin Ketua, jadi ini amatan Februari, mungkin pernah kita tampilkan. Kalau Ketua sampaikan tadi 4 juta itu seperti apa, itu adalah kalau benar carry over itu adalah dari 2020 sekitar 2 juta, surplus yang paling kanan Ketua. Kemudian yang tahun 2021 itu 1,3 juta, surplus yang Januari sampai Desember 2022 1,3. Jadi kalau 3 tahun yang diambil sekitar 4 juta Ketua, kalau seperti yang Ketua sampaikan. Tapi kalau penjelasan sekitar 10 juta mungkin dari tahun 2018 yang dijumlahkan. Tapi kalau kemarin itu adalah survei berdasarkan sampel 33.000, angkanya 4 juta Ketua. Sehingga 4 juta itu menjadi balance ya, yang pertama di tahun 2023. Kemudian menjelaskan kenapa harga masih tinggi. Jadi di 6 bulan terakhir, mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari Ketua, itu kita memang produksinya di bawah setara beras, di bawah 2,53 juta. Kemudian di amatan Januari tahun 2023 itu sebenarnya di Februari ditargetkan 3,68 juta Ketua. Tetapi terkoreksi sekitar 820.000 ton di bulan yang sama amatannya tapi di Februari. Jadi setelah amatan Februari ada koreksi sekitar 820.000 ton sehingga surplusnya hanya 320.000 ton Ketua. Dan kalau kita jumlahkan Januari sampai dengan April 2023 itu sekitar 13,7 juta, itu terkoreksi sekitar 420. Ribu ton. Nah, kalau masuk ke Mei projection Pak Ketua, itu kita diproyeksikan akan minus sekitar 430.000 ton Ketua. Jadi ini kita. Berarti data ini beda dengan data yang Kementan ya? Ini data dari BPS amatan terakhir Ketua. Kemarin Kementan bilang produksi Januari sampai April 12.460.000. Data dari Kementan. Itu pun saya tegaskan, itu pun saya masih meragukan. Kalau ini malah bertambah.
Kalau Januari April kan berarti ini kan 13,37 itu Ketua. Ya. Januari iya, sampai dengan April. Saya paham. 13,37. Ya toh? Terkoreksi kan tadi kan Anda katakan. Iya toh? Berarti data ini kan beda dengan yang dari Kementan. Kementan itu produksinya 12.460.000 sekian. Datanya kemarin masih ada loh yang kita itu. Maka saya juga bingung, ini data dari mana? BPS Ketua. Jadi setiap bulan, gini izin Ketua, setiap bulan itu BPS mengadakan koreksi ya. Jadi BPS itu melakukan koreksi setiap bulan dan kami langsung update Ketua. Untuk yang amatan April belum ada. Kita rapat kerja terakhir kan 2 seminggu lalu apa 10 hari lalu. Datanya 12.460.000 sekian. Kalau ini tiba-tiba jadi 13,790 juta. Berarti bertambah dong produksinya. Tetapi kalau bertambah hari ini kan harga beras masih mahal di mana-mana. Ya kan kepala badan kan pedagang. Pasti paham lah. Di seluruh dunia itu saya yakin hukum dagang itu masih berlaku. Kalau hukum dagang sudah nggak berlaku, ya itu entah di negara mana. Apapun itu. Orang saya masih ingat saya beli masker sama RNI, pertama kali beli harganya sekian, tiba-tiba permintaannya banyak, langsung harga 2 kali lipat. Nah itu. Tapi sekarang harga masker karena kebutuhannya nggak banyak, produksinya banyak, langsung anjlok. Nah ini contoh-contohnya aja. Ya sudah, lanjutkan. Izin menjelaskan Ketua satu lagi sebentar Ketua. Jadi yang paling kanan itu kan 13,37 itu produksi, kemudian konsumsinya 10,15, itu ada surplus 3,2. Itu ekivalen Pak, hanya dengan 1 bulan lebih. Karena 1 bulan itu kan 2,5 juta. Bisa dipahami Ketua? Jadi kebutuhan kita tuh 2,5 juta sebulan, surplus sampai dengan April itu hanya 3,2. Kemudian di tahun 2022, like for like itu kalau kita lihat surplusnya itu hanya setengah bulan Ketua, 1,34. Jadi 1,34 juta itu hanya setengah dari kebutuhan sebulan. Jadi kalau Ketua sampaikan kenapa harganya tinggi, karena surplusnya hanya setengah bulan Ketua. Gitu. Tahun 2021 juga sama, surplusnya hanya 1,5 bulan. Jadi kalau Ketua tadi sampaikan melimpah, kalau melimpah itu mungkin stoknya 6 juta gitu ya, lebihannya dari produksi tiap tahun versus konsumsi Ketua, begitu. Tapi kalau dari sini kan terlihat, dan Ketua juga mohon bisa melihat yang bulan Mei itu projectionnya akan minus 430.000 ton, begitu Ketua. Yang saya maksudkan tadi adalah perbedaan data Anda dengan data Kementan. Kementan mengatakan 12, saya ulangi lagi. Sekali lagi saya ulangi lagi. Kementan mengatakan datanya data produksi sampai April 12.460.000 ton. Sedangkan ini 13.790.000 ton. Data yang sama, sumber yang sama. BPS, gitu, betul nggak? Nanti kita akurkan ya Ketua semuanya. Jadi kan ini kita bilang firm ya seperti ini. Nanti saya akan coba cross check dengan data yang di Kementan Ketua. Loh, kemarin rapat Kementan sudah menyerahkan bahan loh ke kita loh. Bahannya itu 12.460.000 ton. Ya lanjutkanlah. Saya izin cross check ya Ketua setelah ini. Jadi saya minta tolong Pak Sestama cek yang versus 12.
sama-sama periodenya, sama-sama pakai data BPS, sama-sama periodenya. Kemudian selanjutnya stok cadangan pangan nasional seperti yang tergambar di tayangan, saat ini hampir semua komoditas yang sebelumnya tidak ada stoknya sudah mulai terisi. Jadi izin pimpinan Pak Dedi, sekarang kami punya seperti ini, dari yang kosong-kosong mulai terisi ya Pak. Sehingga nanti Pak Jale, padi jagung kedelai ada di Pak Buas, di Bulog, yang lainnya ada di ID Food. Seiring berjalannya waktu, kita semua akan memiliki cadangan pangan nasional. Ini supaya kita bisa menyerap di tingkat petani peternak dan juga bisa melakukan intervensi di hilir. Kami laporkan bahwa telah terbit berbagai regulasi pendukung program penguatan cadangan pangan pemerintah oleh BUMN Pangan. Yang pertama adalah Peraturan Presiden 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan CPP. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 153 tahun 2022 tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka penyelenggaraan CPP. Jadi teman-teman di BUMN di bidang pangan dan Bulog ini diberikan kredit dengan rate yang rendah, jadi dana murah Pak Dedi, sehingga nanti bisa memiliki working capital untuk melakukan penyerapan-penyerapan. Kemudian baru saja terbit Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2023 tentang tata cara pemberian penjaminan pemerintah ya. Jadi ada penjaminan pemerintah kepada himbara yang ditaruh sehingga teman-teman di BUMN di bidang pangan ini bisa melakukan aktivitas penyerapan. Terkait kebijakan perberasan nasional, tadi sudah dilakukan penjelasannya, saya rasa saya tidak mengulang. Berikutnya adalah stok beras Perumbulok per 31 Maret sebesar 245.233 ton, dan ini realisasi impor sebesar 492.863.000 ton. Ini adalah penugasan tahun 2022 yang terakhir masuk itu sampai dengan Februari. Kemudian meskipun dilaksanakan impor, dapat kami sampaikan bahwa harga di tingkat petani juga masih sangat baik. Jadi kami sampaikan bahwa ini adalah importasi yang terukur Ketua, tidak membabi buta untuk menjatuhkan juga. Berikutnya lagi, Badan Pangan Nasional melalui keputusan Badan Pangan nomor 2 tahun 2023 telah menetapkan jumlah CBP yang dikelola tahun 2023 sebesar 2,4 juta ton dengan stok akhir tahun 2023 nanti sebesar 1,2 juta. Jadi Bulog harus memiliki stok, tidak seperti tahun lalu kita nggak punya stok. Stok ini harus ada 1,2 juta carry over ke tahun 2024, pimpinan. Kemudian hingga saat ini realisasi total pengadaan Bulog sebesar 540.000 ton, terdiri dari luar negeri 492.863 ton, dan dari dalam negeri sebesar 84.790 ton. Nah ini yang teman-teman Komisi 4 yang tanyakan, kenapa Bulog hanya bisa menyerap 84.000 ton. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dirut Bulog. Penyerapan dalam negeri tersebut sekitar 19,35% dari penyerapan Januari-Maret 2023 yang terdiri dari 45.000 ton, 54% beras untuk CBP, dan 39.000 ton atau 46% stok komersial. Jadi Pak Dirut Bulog ini menyerapnya dua, yang satu CBP, yang satu lagi adalah komersial. Jadi dua-dua jalan bersamaan. Pada tanggal 20 Maret 2023 dalam rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian telah disepakati komitmen pasokan beras
dari 25 penggilingan padi besar dan menengah kepada Perum Bulog sampai dengan 30 April 2023 sebesar 60.000 ton. Ini pemain-pemain besar kita undang untuk menyepakati hanya 60.000 ton. Tapi selain ini saya juga minta Dirut Bulog untuk tetap menyerap dari penggilingan padi yang menengah ke bawah, yang kecil-kecil juga paralel, pimpinan. Bapak pimpinan dan saudara-saudara peserta rapat, selanjutnya seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami telah siapkan hilirisasi melalui program beras FPHP dan sampai hari ini telah tersalurkan 552.000 ton lebih seluruh Indonesia. Selain itu, arahan dari Bapak Presiden menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CBP sebesar 21,353 juta KPM 3 bulan 10 kilo seperti yang sudah disampaikan mulai tanggal 31 Maret lalu. Berikutnya adalah bantuan pangan telur dan daging ayam untuk pengentasan stunting, untuk keluarga resiko stunting akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga berisiko stunting, 1 pack isi 10 butir dan 1 kilogram ayam, sama seperti program sebelumnya, 3 bulan dilaksanakan oleh ID Food. Datanya dari teman-teman BKKBN, kalau KPM datanya dari Kementerian Sosial. Kemudian untuk neraca produksi konsumsi setahun terakhir sudah kita paparkan untuk beras dan juga untuk produk-produk yang lain. Berikutnya silakan di skip. Isu aktual yang lainnya adalah persiapan mengenai HBKN. Setiap hari kami memantau harga di tingkat produsen, konsumen. Ya. Kami juga sekarang sudah punya panel harga .badanpangan.go.id. Di situ juga bisa dilihat harga di tingkat produsen dan konsumen di 514 kabupaten kota dan terupdate setiap hari oleh teman-teman di daerah. Kemudian kami juga membantu fasilitasi distribusi seperti jagung dari beberapa daerah sentra produksi seperti Sumbawa, mulai dari Dompu, Sumbawa, Bima, ya, kita bisa kirimkan ke peternak-peternak mandiri yang ada di Kendal, Blitar, dan lain-lain. Kemudian gerakan pangan murah serentak di 22 provinsi dan 90 kabupaten kota. Kemudian penetapan regulasi harga, baik HPP, HET, HAP, koordinasi dengan seluruh stakeholders pangan, termasuk pemerintah daerah. Kami juga melaporkan beberapa kegiatan, tentunya dibantu dengan Bulog, juga dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan melakukan mobilisasi stok sampai dengan ke NTT kemarin untuk mengisi stoknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional. Kita ingin nanti suatu saat kalau rapat pemerintah dengan DPR itu ada satu kesatuan data. Satu kesatuan data itu penting karena menyangkut mekanisme pengambilan keputusan. Sehingga pada akhirnya apabila keputusannya tepat atau tidak itu menjadi pertanggungjawaban bersama. Tidak kemudian nanti saling lempar tanggung jawab. Data di saya begini, data saya begini. Ini yang pertama. Yang kedua, kan kita sudah fokus bahwa persoalan beras, persoalan komoditi strategis yang dibutuhkan. Memang kalau arahnya Badan Pangan untuk cadangan, kita diharuskan memang punya cadangan. Yang tidak boleh itu adalah impornya rembes ke pasar. Nah, kan impor rembes ke pasar membunuh harga dasar yang hari ini lagi dinikmati oleh petani, membuat ketidakstabilan para pedagang beras, ya kan, para bandar beras ada ketidakstabilan karena ada ketakutan psikologi. Kalau dia menyerap banyak beli dari petani, dibawa ke pasarnya dipenuhi beras impor, mereka mengalami kerugian. Sebenarnya psikologi itulah
yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena tugas-tugas pemerintah itu diantaranya adalah menjaga psikologi pasar. Itu aja. Dan selanjutnya kita mulai pandangan para anggota yang mewakili fraksi di oh belum, masih ada? Oh masih ada. Dikira satu aja cukup. Ya silakan Pak Bulog. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati Kepala Bappenas beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Dirut PT Pupuk Indonesia beserta jajaran, Dirut ID Food beserta jajarannya. Selanjutnya izin kami menyampaikan bahwa Ibu sekalian bahwa terkait penjelasan agenda rapat dapat kami sampaikan hal sebagai berikut, yaitu tentang kinerja operasional Perumbulok, perakiraan puncak panen tahun 2023 terjadi pada bulan Maret dengan produksi mencapai 9,34 juta ton GKP. Berdasarkan pantauan harga GKP, GKG maupun beras, harga masih lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah melalui Bappenas. Sehingga petani penggilingan memilih untuk menjual produksinya ke pasaran umum. Harga beras di konsumen sampai dengan bulan Februari 2023 telah mengalami kenaikan sampai dengan harga 12.711.000 per kilogram. Khusus untuk komoditas beras pada bulan Februari memberikan andil atau menyumbang inflasi sebesar 0,08%. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, stok beras yang dikuasai Perumbulok sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar 245.223 ton. Dengan rincian diantaranya stok CBP sebesar 233.661 ton dan stok komersial sebesar 11.561 ton. Adapun jumlah stok yang dikuasai kedepannya akan semakin bertambah dengan meningkatnya realisasi pengadaan beras dalam negeri. Bapak Ibu sekalian, realisasi pengadaan setara beras dalam negeri tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar 86.813 ton yang terdiri dari pengadaan CBP sebesar 47.535 ton dan komersil sebesar 39.279 ton. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengadaan dalam negeri diantaranya yaitu melakukan komitmen pengadaan dengan para penggiling atau mitra pengadaan. Komitmen yang telah diperoleh adalah pengadaan sebesar 60.000 ton sampai dengan bulan sebelum Idul Fitri 2023. Untuk saat ini para mitra penggilingan belum bersedia komitmen dalam jumlah sebesar karena bahan baku masih terbatas dengan harga masih di atas HPP. Dalam rangka menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, Bulog melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan kegiatan perdagangan komoditi komersial melalui penjualan beras komersil dan komoditas pangan lainnya. Adapun realisasi penyaluran SPHP sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebanyak 553.643 ton. Bulog berupaya agar penyaluran SPHP beras dapat menjangkau konsumen secara langsung melalui saluran jaringan retail modern atau seperti Indomart dan Transmart.
Selanjutnya berkaitan dengan program bantuan pangan yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta KPM, sasaran sesuai dengan data yang tercatat di data Kementerian Sosial. Pelaksanaan bantuan pangan beras selama 3 bulan yang alokasi dari bulan Maret, April, Mei. Adapun alokasi bantuan setiap KPM akan memperoleh sebanyak 10 kg per bulan dengan kualitas beras CBP medium menggunakan pendanaan KPA Badan Pangan Nasional atau Kementerian Keuangan. Di samping hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa selain melakukan stabilitas beras sampai dengan 30 Maret 2023, Perum Bulog turut membantu pemerintah dalam melaksanakan stabilitas minyak goreng melalui penjualan minyak goreng curah dengan mekanisme komersial sebanyak 16.821,68 kiloliter. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, saja kami mohon arahan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kepala Direktur Utama Pupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 DPR RI beserta seluruh anggota DPR Komisi 4 yang kami banggakan, Kepala Badan Pangan Nasional beserta seluruh jajarannya, Direktur Utama Perum Bulog Pak Buas beserta seluruh jajarannya, Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau Holding Pangan ID Food beserta seluruh jajarannya, serta seluruh undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi sebagaimana penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pupuk Indonesia. Sesuai dengan penugasan terkait penyediaan pupuk bersubsidi secara nasional, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas pabrik sebesar 13,9 juta ton yang dapat memproduksi pupuk sebesar 12,7 juta ton setiap tahunnya, di mana 7,9 juta ton dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dan 2,5 juta ton untuk pupuk non-subsidi. Per 31 Maret 2023, stok di lini 3 adalah sebesar 646.953 ton atau 257% dari ketentuan yang ditetapkan. Dalam memproduksi pupuk, kualitas produk yang dihasilkan antara pupuk urea subsidi dan urea non-subsidi memiliki kandungan hara yang sama. Namun yang membedakan adalah warna butiran, yaitu urea subsidi warna merah muda ataupun urea non-subsidi berwarna putih. Adapun persyaratan kandungannya sesuai dengan SNI nomor 2801 tahun 2010, yaitu kadar nitrogen untuk urea ini, kadar nitrogen adalah minimum 46%, kadar air maksimum 0,5%, kadar biuret maksimum 1,2%, dan ukuran yang berada di antara range 1 mm sampai 3,35 mm minimum 90%. Untuk produk NPK, yang membedakan antara subsidi dan non-subsidi adalah isi dalam kandungannya atau formula. Formula NPK subsidi memiliki kandungan N 15%, P 10%, dan K 12% dengan warna merah muda, merah kecoklatan, coklat ataupun coklat kemerahan. Adapun persyaratan kandungannya sesuai dengan
SNI nomor 2803/2012, yaitu kadar nitrogen, kadar fosfor, ataupun kadar kalium distandarisasikan minimum 6%. Untuk produk NPK non-subsidi, Pupuk Indonesia Group memproduksi 13 jenis pupuk NPK formula umum dan 42 jenis pupuk NPK formula khusus untuk pemenuhan kebutuhan konsumen perkebunan yang biasanya ditentukan spesifikasinya di dalam tender. Dalam rangka mengatasi permasalahan pengurangan subsidi pupuk, peredaran pupuk palsu, harga pupuk mahal, pupuk sulit ditemukan, Pupuk Indonesia membuat sebuah program strategis kemitraan penjualan pupuk yang dinamakan Toko PI, dan sesuai dengan arahan dari Komisi 4 DPR RI, kami harus membangun 1000 kios komersial atau Toko PI. Realisasi program telah mencapai 350 mitra Toko PI dengan sebaran mitra terbagi menjadi 5, yaitu Sumbagut 55 unit, Sumbaksel 74 unit, Banten, Jabar, Jateng 80 unit, dan Jatim, Bali, Nusa Tenggara 73 unit, dan Kalimantan 68 unit. Adapun timeline pencapaian 1000 mitra Toko PI adalah pada bulan Desember 2023 dengan beberapa rencana strategis yang akan dilakukan seperti pencarian mitra strategis, pencemburuan sistem aplikasi rekan, penguatan jaringan distribusi, penjagaan kualitas produk, dan pemenuhan priority supply. Saat ini potensi piutang subsidi pemerintah adalah sebesar 17 triliun rupiah, yang mana merupakan piutang audited tahun 2020 sebesar 430 miliar, dan piutang unaudited tahun 2022 sebesar 16,6 triliun. Sedangkan untuk piutang audited tahun 2021 telah dibayarkan seluruhnya. Demikian Bapak Ibu hal yang dapat kami laporkan. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan pelaksanaan penugasan pupuk bersubsidi untuk tahun 2023 ini, serta kita semua diberikan kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya. Masih ada? Masih ada ID Food? Silakan. Nah, sebelah kiri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, pimpinan Komisi 4, Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajarannya, Dirut PIHC beserta jajarannya, kemudian Dirut Bulog beserta jajarannya, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan RDP pada siang hari ini. Kami izinkan dari ID Food memaparkan beberapa hal terkait juga menyambung beberapa pertanyaan dari RDP sebelumnya. Dalam paparan kami ini kami akan bagi beberapa slide ke dalam 4 bagian, yaitu situasi pangan yang kami akan sampaikan secara sekilas, kemudian peran ID Food di dalamnya, kemudian posisi milestone pengembangan ID Food dan persiapan kami dalam HBKN tahun ini. Kami jump ke halaman 11, sedikit merefresh siapa-siapa saja dan klaster-klaster dalam ID Food. Pertama dalam klaster gula ada 3 anak perusahaan, PG1, 2, dan Candi Baru. Kemudian di peternakan ada anak perusahaan kami Berdikari. Di garam ada Garam, PT Perikanan Indonesia, Tanaman Pangan Sangyang Sri. Kemudian di perdagangan logistik ada PPI, retail dan non-food ada Raja Lunisindo, GIP Indonesia, Mitra Raja Wali Banjaran. Kemudian ada beberapa anak perusahaan supporting, seperti perkebunan teh, kemudian sawit yang terdiri dari Mitra Ogan, Laras Astra Kartika, Mitra Kerinci, dan ada beberapa pabrik karung, Raja Wali Citramas, Raja Wali Tanjung Sari Engineering. Ini adalah klaster usaha yang kami miliki saat ini sejak menggunakan ID Food di tahun 2002 lalu. Next.
Kemudian ini tujuan pendiriannya yaitu mendukung ketahanan pangan yang akan kami jelaskan berikutnya, mendukung inklusivitas petani peternak nelayan UMKM dan membangun keseimbangan ekosistem pangan nasional beserta stakeholder lainnya seperti Bappenas, Bulog, Edifood, private sector, serta mitra-mitra petani peternak nelayan dan UMKM. Kemudian membentuk rantai pasok pangan terintegrasi dan mewujudkan BUMN sektor pangan yang berkelas dunia. Next, berikutnya. Dalam menjalankan fungsi ini kami juga sudah membagi peran masing-masing di antara anak perusahaan yang kami bagi dalam seluruh value chain bisnis pangan yang ada di Indonesia, baik dari input dan produksi, kemudian logistik inbound, processing, penyimpanan logistik outbound, sampai kepada perdagangan untuk mendistribusikan produk-produk pangan Edifood. Next. Berikut Bapak Ibu adalah beberapa program pangan yang kami lakukan di tahun lalu, sekilas secepat saya update. Pertama dari realisasi giling tebu, yaitu bisnis produksi kami yang salah satu paling besar, yaitu kami merealisasikan luas lahan perkebunan sebesar 50.853 hektar, kemudian menggiling 3,96 juta ton tebu dengan rendemen 6,61, kemudian produksi gula 263.000 ton, kemudian membantu offtake gula petani di tahun 2022 sebesar 151.904 ton dengan harga beli sesuai dengan aturan pemerintah minimum 11.500. Kemudian juga beserta teman-teman BUMN lain seperti PHC, BRI, PTPN dan Perhutani melaksanakan program makmur dengan realisasi 275.950 hektar lahan di tahun lalu dengan bermitra 131.438 petani. Kemudian tahun lalu juga kami melakukan penugasan stabilisasi harga gula dan penugasan 57.000 raw sugar yang setara dengan 53.193 ton gula pasir konsumsi. Dan tahun lalu juga kami adalah perusahaan gula yang pertama menerapkan sistem resi gudang gula untuk membantu para petani bisa menjual harga di atas HPP mereka dengan realisasi 96 resi dan gula yang disimpan sebesar 40.202 ton. Next. Kemudian juga terlibat mendistribusikan untuk stabilisasi minyak goreng sebesar 90 juta 56 juta liter minyak goreng di 6.500 lokasi di 32 provinsi, dan kami juga dalam rangka hilirisasi untuk mendistribusikan produk ke konsumen, kami aktif juga mengembangkan beberapa produk yang saat ini sebagian sudah ada di beberapa toko retail. Kemudian dalam rangka mendorong ekspor juga tahun lalu kami sudah mulai dengan mengekspor beberapa produk seperti produk perikanan, kopi, dan teh. Juga melakukan stabilisasi harga gandum untuk keperluan pakan sebanyak 87.000 ton dan melakukan kerjasama distribusi pangan lewat tol laut terutama ke Indonesia bagian timur, serta memobilisasi beberapa sapi hidup untuk keperluan HBKN di tahun lalu. Next. Baik, saya akan menjelaskan juga posisi dan milestone pengembangan Edifood. Ini salah satu pertanyaan dari Pak Slamet di RDP minggu lalu. Next. Bapak Ibu, tentunya dengan pembentukan Edifood di tahun lalu tidak serta-merta menjawab bisa kebutuhan pangan nasional secara cepat, karena kita harus menyadari pada saat pembentukan Edifood ini tidak semuanya anak perusahaan ini punya operasional yang baik dan market share yang baik, Pak. Ini adalah berikut penguasaan produk-produk kami yang kami bandingkan dengan kebutuhan nasional. Kalau kita lihat di kolom tengah, yang paling besar penguasaan produk kita yang bisa melakukan stabilisasi terhadap market nasional adalah seperti gula konsumsi, 11,8% terhadap share nasional, kemudian garam konsumsi 41,8%, sedangkan yang lain memang cenderung harus perlu ditingkatkan seperti daging minyak goreng 1,9%, daging rumenisia 2,8%, daging ayam 0,1%, dan produk-produk lainnya yang memang masih di bawah 1%. Next. Saya izin ke halaman 21. Halaman 21. Halaman 21. Halaman 21. SWOT Edifood dan Grand Strategy.
halaman 21. Baik Bapak Ibu, saya menyambung saja. Dalam rangka perkuatan dan perbaikan operasional dari ID Food, tentunya kami melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan roadmap kegiatan kami yang kami sudah lakukan dan rumuskan ke dalam 3 tahap, yaitu memperbaiki fundamental perusahaan di tahun 2022, di tahun 2023, kemudian melakukan proses unlock value sampai 2023-2024, kemudian menjadi perusahaan world-class company tahun 2025. Jadi maksud kami terangkan Bapak Ibu di sini, kami berproses untuk memperbaiki terutama anak-anak perusahaan kami yang dalam masalah ini memang banyak tata kelola yang harus kita perbaiki. Di tahun lalu ada beberapa hal yang kami lakukan untuk perbaikan, seperti saat ini kami masih melakukan transformasi keuangan, terutama dengan teman-teman Himbara, kemudian melakukan streamlining anak perusahaan. Streamlining anak perusahaan ini artinya kami akan melakukan refocusing bisnis, terutama dengan anak-anak perusahaan yang kaitannya dengan pangan tidak terkait langsung. Artinya nanti kami pun ke depan beberapa anak perusahaan kami seperti teh, sawit, ini akan kami divestasi kepada teman-teman kami BUMN yang ada di holding perkebunan. Kemudian melakukan efisiensi di beberapa anak perusahaan dengan melakukan regrouping beberapa unit produksi, menambah sarana produksi, dan melakukan optimalisasi kinerja beberapa sarana produksi. Next. Baik Bapak Ibu, melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan. Jadi secara garis besar ini adalah program kerja yang kami lakukan, yang kami bagi atas pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Untuk pengadaan, ID Food akan memproduksi produk-produk pangan yang bersumber dari produksi dari anak perusahaan sendiri, juga bermitra mengambil offtake dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Salah satunya lewat program Makmur bersama BUMN lainnya. Kemudian dalam penyalurannya kami akan bagi 2. Pertama, seperti penugasan yang kami dapat dari BUMN bahwa kami fokus untuk B2B dan komersil dalam penyalurannya, juga bersama-sama yang kedua bersama Badan Pangan, Bulog, mendistribusikan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah di beberapa produk seperti daging ruminansia, gula hortikultur, dan beberapa produk lainnya. Next. Kemudian kami izin mengupdate beberapa hal yang kami siapkan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023. Sebagai berikut adalah, next, menyiapkan 127.900.000 ton gula yang berasal 107.000 dari penugasan impor dan 20.000 dari serapan lokal. Kemudian pengadaan stok daging sapi dalam HBKN sebanyak 2.460 ton yang berasal dari penugasan di akhir tahun lalu, serta mobilisasi sapi hidup 200-500 ekor nanti menjelang HBKN. Kemudian melakukan beberapa stabilisasi dalam bentuk bazar dan pasar murah, serta mendistribusikan minyak goreng dengan target 22,8 juta per bulan. Next. Kami juga sudah membagi beberapa prioritas pengadaan pangan menjelang HBKN, terutama yang cukup besar adalah gula, daging sapi, minyak goreng, daging ayam, beras yang kami sudah targetkan distribusinya selama menjelang HBKN Maret, April sampai setelah HBKN. Next. Berikut adalah juga rencana kedatangan dan distribusi gula kami tahun ini, di mana kedatangan perdana sudah tiba di Sabtu lalu dan akan kami distribusikan nanti sampai Mei setelah Lebaran. Next. Mengupdate Bapak Ibu, realisasi distribusi minyak goreng untuk stabilisasi tahun 2023 yang ID Food beserta anak perusahaan sudah distribusikan sampai saat ini sudah mencapai 17,8 juta liter. Yang bulan April ini kami targetkan bisa mencapai 22,8 juta liter per bulan. Demikian kami sampaikan Pak Ketua, untuk berikutnya nanti kita bisa diskusi dalam tanya jawab. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya. Dari paparan tadi sebenarnya mirip semuanya. Saya juga tadi bingung apa bedanya food sama pangan. Perannya mirip-mirip dengan peran Bulog saya lihat ya.
Ya hampir mirip lah. Silakan Pak Ate Halid mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ketua, teman-teman Komisi 4 yang saya banggakan, dari Bappenas, Bulog, dan seluruh jajaran yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dari Pupuk, dari RNI, dari ID Food, dan teman-teman sekalian. Pak Arief, sedikit Pak Arief. Tadi kami melihat dalam penjelasan ini kan terhadap kenaikan HPP GKP, gabah kering panen, yang tidak nampaknya ini tidak sebanding karena memang ada zona 1 yang besaran HIT-nya naik itu 1.450. Sehingga dari 9.450 menjadi 10.900. Sedangkan HPP gabah kering panen itu hanya naik 800. Dari 4.200 menjadi 5.000. Menurut pengamatan kami ini, bagus sih ada kenaikan harga gabah di petani itu sekitar 800. Tetapi ini kenaikan beras tinggi. Jadi kasarnya menurut pengamatan kami ini Pak Arief, kenaikan gabah sedikit, kenaikan beras besar. Kalau kami melihat ini Bappenas ini nampaknya pro pedagang ini. Petani naik beras padinya sedikit. Berasnya naiknya 1.450. Jadi HIT-nya lebih tinggi. Yang kedua, ini mohon penjelasan Pak Arief. Jangan kita naikkan harga gabah sedikit, tapi harga beras naik lebih tinggi. Sehingga yang menguntungkan ini pedagang. Kemudian ada di beberapa daerah itu kan harga biaya tanam itu ada yang 1.500.000 lebih. Ini mohon pengkajian kembali sehingga bisa diatur HPP yang lebih berkeadilan. Sehingga juga bisa membantu Perum Bulog dalam rangka menyerap beras KBP. Ini mohon perhatian. Kemudian kami dari fraksi Partai Gerindra menyangkut penjelasan Pak Arief tadi, komoditas daging ruminansia dan gula konsumsi dan bawang putih masih import. Tahun-tahun yang lalu juga sama. Mungkin sebelum saya jadi anggota Komisi 4 juga sama. Sekarang sudah ada Badan Pangan. Apakah ke depan itu begitu-begitu juga? Untuk apa juga Badan Pangan? Ini mohon perhatian, minimal dengan ada Badan Pangan ini ada perubahan lah yang lebih menguntungkan. Saya juga anggota balik. Sebenarnya dulu saya sependapat dengan Pak Firman yang kita bicarakan itu. Sebenarnya Badan Bulog ini yang menjadi Badan Pangan. Ini kita sudah terlampau banyak badan. Maka waktu Pak Dedi sampaikan tadi, Bapak ini sampaikan, nampaknya sama semua. Ya? ID Food sampaikan, Bulog sampaikan, Bappenas sampaikan. Ini nampaknya ceritanya sama semua. Kalau sama berarti pemerintahnya bagus, Pak. Bukan, kebanyakan lembaga kita. Ini mohon maaf, kebanyakan lembaga. Kemudian pada kesempatan ini Pak, Badan Pangan Nasional yang kami banggakan,
karena beberapa kali mungkin saya pribadi dan fraksi Gerindra telah menyampaikan di ruang ini untuk melakukan pengkajian terhadap subsidi pupuk yang selama ini sudah bertahun-tahun kita berikan. Kita paham negara kita belum mampu memberikan subsidi pupuk sesuai dengan kebutuhan RDKK yang dibutuhkan oleh petani. Malah negara kita hanya mampu memberikan subsidi pupuk 30 sampai 36% dari kebutuhan RDKK. Di satu sisi keinginan negara untuk memberikan pupuk, ya, memberikan subsidi pupuk, ya, tapi di sisi lain kita tidak mampu. Maka kami fraksi Gerindra pada kesempatan ini meminta kepada Bappenas, coba lakukan pengkajian, Pak Arief. Kalau subsidi pupuk kita ganti dengan subsidi harga pasca panen, subsidi harga lah, menjamin harga. Ini sudah beberapa kali kita sampaikan. Saya tidak mau Pak Arief menjawab hari ini seperti di pertanian. Tidak bisa, mahal, nggak ada uang. Belum melakukan pengkajian. Saya berharap Pak Arief menjawab nanti dengan data, lakukan pengkajian. Mungkin hanya untuk beberapa pangan pokok, mungkin kita tidak lagi memberikan subsidi pupuk, tetapi kita jamin harga. Karena pengalaman sudah berulang kali. Untuk apa kita kasih benih jagung, kita kasih pupuk, harganya 2.800. Jadi keringat masyarakat di mana? Ini mohon pengkajian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi saya berharap Badan Pangan Nasional dapat memberikan pengkajian hasil kajiannya terhadap subsidi tanpa subsidi pupuk, tapi kita subsidi harga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jangan dulu dijawab, Pak. Ya, gimana? Izin. Izin Ketua, saya harus berangkat. Jadi mungkin kalau diperkenankan saya jawab satu pertanyaan. Setelah itu saya akan dilanjutkan oleh Pak Sarwo di Sestama dan teman-teman. Nanti aja dijawab oleh staf aja, nggak apa-apa, Pak. Jawabannya kan sama kan, Pak? Soalnya ada satu yang harus saya luruskan mengenai data dari Kementerian Pertanian adalah Februari sampai dengan April, ya. Jadi bukan dari Januari sampai dengan April seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, sehingga ada selisih. Kemudian itu 13,79 betul, itu amatan di Januari. Di Februari amatannya yang tadi terkoreksi 420.000 ton. Itu yang perlu saya jelaskan. Kemudian kalau diperkenankan tadi yang dengan Pak Syarif, memang ada tupoksi yang kalau pupuk itu ada di produksi, sehingga saya tidak boleh overlap juga dengan Kementerian Pertanian. Nanti overlap karena pupuk itu ada di Kementerian Pertanian. Tetapi kalau subsidi di hilir memang ada di Badan Pangan Nasional. Kemudian Bapak, kemudian kenapa masih impor begitu-begitu saja? Ada bedanya, Pak. Jadi yang sekarang itu kami memonitor mulai dari Rakortas, kemudian Rekomtek, ya. Coba tolong ditayangkan bagaimana kita memonitor sampai dengan terakhir adalah persetujuan impor dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Nah, jadi cara kami memonitor seperti ini karena ini antar kementerian lintas lembaga. Pimpinan, silakan. Sini pimpinan. Oh ya. Saya kira ini masanya untuk kita yang bicara. Kalau Badan Pangan ingin meninggalkan tempat, tinggalkan aja. Ya, daripada baik. menjawab Makanya saya nunggu interupsi dulu tadi. Ya. Baik, silakan Pak. Nanti kita penjelasan terakhir aja setelah Bapak kalau meninggalkan silakan Pak. Ada yang teknis. Selanjutnya sekarang interupsi pimpinan. Apalagi? Ya, silakan. Bang Salim apa saya nih? Bapak yang belakang dulu yang sudah merah. Ya, silakan. Sebentar pimpinan. Tadi saya ingat pukul 13.30 memang Bapak mau rapat, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Karena ini baru masuk forumnya, kami ini baru pukul 12. Kita juga tahulah keurgensinya Bapak rapat, jadi mohon juga untuk meninggalkannya sesuai dengan yang tadi disampaikan di awal. Terima kasih pimpinan. Jam berapa rapatnya? 13.30. Dari sini ke tempat Bapak rapat berapa jam? Ya, saya harus siapkan juga kan Ketua. Jadi ini rapat mendadak semua, termasuk yang hari ini juga mendadak. Jadi terschedule itu tadi harusnya jam 10 pagi tetapi ditunda.
Sehingga saya izin waktu untuk mempersiapkan. Bu Kiki. Silahkan Pak Firman, silahkan. Mati. Pimpinan, terima kasih waktunya. Pimpinan yang saya hormati, saya tahu pagi hari ini ada rapat dengan Kepala Badan Pangan. Saya punya tanggung jawab moral dengan teman-teman sebelah kiri saya. Belum waktu itu, Pak. Karena kami ini yang duduk di sini adalah sebagai saksi fakta. Kami ini adalah pembentuk inisiator terhadap undang-undang pangan. Namun tentunya kami sepakat dengan teman-teman, harusnya Kepala Badan Pangan ini tidak meninggalkan tempat. Namun karena ada tugas dengan Presiden, kita berikan satu kehormatan. Namun saya tidak sepakat kalau diwakilkan, khusus Badan Pangan harus dihadirkan, karena saya ingin menanyakan tentang masalah filosofi dan roh undang-undang pangan dipahami tidak. Kalau menjadi Kepala Badan Pangan tidak memahami itu, lebih baik tidak jadi Kepala Badan Pangan. Jadi saya minta pimpinan agar Badan Pangan nanti diagendakan tersendiri, karena banyak masalah. Karena pangan itu adalah menjadi tanggung jawab negara, pangan adalah merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar, dan pangan adalah merupakan hak asasi manusia. Tapi kalau yang dijelaskan tadi, itu semuanya konsepnya itu hanya ketersediaan pangan, soal sumber dari mana. Bukan itu filosofi daripada undang-undang pangan. Oleh karena itu pimpinan tidak perlu diwakilkan, tapi nanti dihadirkan lagi untuk dijadwalkan khusus Badan Pangan hadapi sendiri. Terima kasih pimpinan. Saya kasih toleransi ya, Bapak meninggalkan tempat ini pukul 12.30 dan selanjutnya Pak Firman silahkan menyampaikan. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Satu kehormatan bagi saya walaupun nggak pernah hadir, tapi hari ini diberikan kesempatan karena walaupun Pak Buas, saya ini wakil ketua umum partai, tapi dalam ruangan ini saya patuh tunduk dengan kapoksi saya, Pak. Ini kekuasaannya dalam ruangan ini lebih tinggi daripada wakil ketua umum partai. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Kepala Badan Pangan, Direktur Utama Bulog, Direktur Utama Pupuk Indonesia dan Adifut, Pak Arief, saya sudah kenal nama Bapak itu cukup lama. Ketika kami sering sidak di pasar induk, nama Bapak sudah terkenal di sana. Namun tentunya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Bapak paham nggak sih tentang filosofi dan rohnya undang-undang pangan? Ini pertanyaan. Kalau Bapak tidak memahami, belajar dululah tentang undang-undang pangan. Baca undang-undangnya. Dan kedua, ini juga ada salah satu yang salah di dalam pemerintahan ini. Karena peraturan presiden ini menganulir semua daripada kebijakan yang ada di undang-undang. Di mana hierarki daripada peraturan pemerintah itu tidak boleh melebihi derajatnya daripada undang-undang. Inilah yang membuat Bapak terus kemudian bereuforia, semuanya import, dan import. Pak Arief, perkenalkan, pada waktu Bapak menjadi dirut pertama kali, dilantik seminggu, Bapak harus ingat, membuat statement mau import yang namanya bawang merah. Saya marah, Pak. Saya telepon Menteri Pertanian dan saya telepon Dirjen Hortikultura dan Bapak dikejar di Jogja. Batalkan itu, saya bilang. Kalau mau rakyat tidak marah. Dan Bapak ditanya oleh Dirjen alasannya untuk stok. Padahal kita mau yang namanya panen raya, Pak. Berarti Bapak nggak paham ini di sini. Mohon maaf. Oleh karena itu dalam Badan Pangan ini, Pak, undang-undang kita ini filosofinya lah pangan tersedia dari produk dalam negeri, tidak ada yang lain. Persoalan nanti produknya tidak mencukupi itu persoalan lain. Itu prinsip dasar, Pak. Dan kedua, Badan Pangan ini sesungguhnya kami telah menyampaikan, Pak Khalid tadi sampaikan, saya dulu, Pak, yang menginisiasi dengan teman-teman itu adalah kenapa Badan Pangan ini dibentuk, Undang-Undang Pangan dibentuk.
Karena kami tidak rela Bulog itu dibubarkan menjadi Perum. Justru yang benar itu sebuah negara seperti Indonesia ini adalah Bulog ini menjadi salah satu lembaga yang harus dibesarkan, dikuatkan. Karena apa? Di dalam rilis PBB sendiri pada waktu kami memimpin Komisi 4 ke Amerika disampaikan pangan adalah hak asasi manusia, fundamental Pak. Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar, sandang papan pangan tersedia oleh negara. Begitu luar biasanya. Oleh karena itu, yang namanya Bulog itu harus diperkuat. Kenapa Bulog sekarang menjadi kerdil? Karena konsekuensi LOI yang ditandatangani oleh Kendesus ketika Pak Harto mau lengser. Karena mereka tahu kalau Bulog ini dipertahankan maka import ini sulit masuk. Itu Pak, mungkin Bapak belum lahir kali ya. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu Pak, prinsip dasar Bapak sebagai kepala Badan Pangan itu harus memahami betul tentang masalah filosofi dasar ini. Kalau perlu nanti kita ketemulah dengan Pak Ibu, saya, Pak Sudin, Pak Mindu, kita brief Pak, supaya Bapak milestone-nya itu menjadi kepala Badan Pangan itu paham. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, sebetulnya Bapak ini kan sudah terlampau jauh Pak. Udah masuk ke wilayah berbagai kementerian, lembaga, dan sektor. Bapak ini menangani hulu sampai hilir. Nggak bakalan mampu Pak. Usia saya Pak, sudah saya wakafkan di ruangan ini Pak, 15 tahun. Dari mulai pimpinan komisi Pak, saya pindah ke komisi 2, waktu sebelum di sini 15 tahun Pak, dari mulai pimpinan Pak. Bagaimana kita tahu persis tentang masalah kondisi pertanian Pak. Oleh karena itu Pak Kepala Badan, lebih baik kalau Bapak tidak tahu bertanyalah, supaya Bapak nggak dimarahin teman-teman seperti saya. Sebetulnya Pak Dedi, mohon maaf, hari ini sebetulnya saya tidak mau masuk ke sini Pak, karena puasa-puasa bisa marah. Tetapi daripada saya dimarahi ketua umum saya, karena ketua umum sudah menyampaikan Komisi 4 dari fraksi Golkar kok nggak ada suaranya tentang menyingkapi carut-marutnya pangan ini. Jadi kembali kepada masalah Badan Pangan ini Pak, mungkin mohon maaf perlu satu saat Pak kita mendalami betul bagaimana tentang pola kerja dan tata kerjanya daripada Badan Pangan yang mendasar kepada undang-undang tentunya. Kalau dia buat apa ada undang-undang Pak? Karena undang-undang itu kita bentuk adalah dalam rangka untuk tadi memberikan hak-hak daripada bangsa kita ini kemandirian untuk masalah kedaulatan pangan, di mana dalam undang-undang ini adalah swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan dan pangan tersedia dalam negeri. Itu Pak prinsip dasarnya, bukan karena import. Nah, ini prinsip dasarnya. Jadi itu kira-kira untuk Pak Kepala Badan Pangan. Boleh dilanjut Pak? Karena jam 1 saya rapat dengan statistik juga. Ya, jadi menarik silakan nih. Pak. Silakan Pak. Dan kedua, saya tidak akan nanya kepada Pak Buas, bukan karena teman ya, tetapi siapapun direktur utama Bulognya tidak akan mampu menyelesaikan. Saya berani taruhan, nggak akan menyelesaikan. Karena posisi Bulog memang sudah dibikin seperti itu, nggak berdaya. Bayangin, utang negara 712 triliun ya Pak ya. Bunganya saja, Bulog itu bayar bunga kepada komersial bank, itu bisa untuk membiayai yang namanya 3 provinsi Pak. Bunganya saja. Betul nggak Pak Buas? Itu tugas Bulog. Makanya saya hari ini nggak tanya ke Pak Bulog, ke Pak Buas. Saya masuk kepada Pak Bakir Pasaman. Ini ada menarik Pak. Pupuk subsidi Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Tadi kan disampaikan bahwa kualitas daripada pupuk subsidi itu tidak sama. Betul ya? Kualitas sama, komposisi berbeda Pak. Nah, pengaruh komposisi itu apa Pak? Efeknya?
Ya kalau pengaruh komposisi udah pasti kan, karena kalau komposisi itu didetermine dari agronomis. Jadi kalau masalah kualitas sama komposisi beda nih. Kalau kualitas kita mengikuti SNI ataupun ISO Quality Assurance. Tapi kalau komposisi kan berdasarkan kebutuhan. Oke. Jadi gini Pak, pupuk subsidi itu juga prinsip dasarnya ketika kami di Komisi 4 itu Pak, pupuk subsidi itu kan diberikan kepada warga masyarakat petani yang tidak mampu. Dan ketika itu kita minta penegasan bahwa pupuk subsidi itu diberikan warga petani yang luas lahannya itu maksimal 2 hektar. Tapi sekarang itu kan hilang. Dan kemudian pupuk subsidi ini juga tidak boleh diperbedakan kualitasnya. Karena subsidi yang diberikan negara itu adalah untuk agar petani kita ini mampu menggunakan pupuk dengan murah, kualitas yang sama dan mendapatkan bisa menghasilkan produksi yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu Pak, mengenai pupuk subsidi ini Pak, saya ingin diskusi saja. Bapak sebagai pelaksana, penggunaan pupuk urea ini pernah dievaluasi enggak Pak? Apakah memang masih dibutuhkan terus-menerus seperti sekarang ini, harus ada pengurangan? Karena menurut pengalaman saya Pak, banyak lahan kita ini yang unsur haranya itu sudah di bawah 3%. Oleh karena itu kalau unsur hara di bawah 3%, itu tidak mungkin bisa menghasilkan di atas 4 ton. Ini kesalahan fatal di dalam data pertanian sampai hari ini. Karena data di pertanian Pak Dedi, itu dibikin average, rata-rata 6 ton. Kalau 6 ton ya mesti surplus, makanya tidak pernah ketemu datanya. Karena para DJ-nya takut dipecat, kursinya diambil orang lain. Masalah pupuk yang namanya organik saja, itu di dalam Pak mafianya sudah luar biasa. Anaknya inilah, anaknya itulah direkturnya, kalau kita ada kasih masukan yang bagus, Pak ini sudah dikondisikan seperti ini, siapa yang mengkondisikan? Ternyata itu saja. Nah, ini persoalan Pak Bagir. Oleh karena itu, kalau memang pupuk subsidi ini Pak, seperti ini, ayolah sama-sama kita menyampaikan kepada pemerintah. Pupuk subsidi itu dihapuskan aja. Polanya yang dirubah. Karena pupuk subsidi Pak rentan dengan yang namanya mafia Pak. Saya masih ingat Pak Dedi, saya di depan situ seperti Bapak begitu, ketika itu Pak dari pupuk Pusri dan pupuk petrokimia kalau nggak salah berpresentasi depan menteri, langsung saya stop menteri, Pak tolong hentikan, saya mau muter video. Tahu nggak Pak yang namanya pupuk petrokimia itu Pak, waktu itu ya, itu bukan pupuk Pak, batu kerikil di wenter Pak, dicelup kemudian dijual kepada rakyat, dan itu menjadi satu kesatuan paket. Bayangkan Pak, rakyat kita jadi korban Pak, padahal negara sudah baik mengeluarkan anggaran untuk rakyat. Ini kira-kira. Jadi kan itu Pak, mengenai pupuk urea ini, menurut saya memang harus ada evaluasi apakah memang harus diadakan sebesar itu. Kalau tidak, mending kita kurangi Pak. Kasih kesempatan juga yang namanya perusahaan organik swasta yang bagus-bagus. Karena kualitasnya yang swasta itu jauh lebih bagus Pak, tapi tidak dapat kesempatan oleh kementeriannya. Dan yang lucu lagi Pak Dedi, di ruangan ini kan kita bikin kebijakan yang namanya, kemarin kan gonjang-ganjing Bu, sampai sekarang masih Pak ya, belum terselesaikan. Pemerintah itu punya program yang sangat bagus, yang namanya unit pengolahan pupuk organik. Tetapi setelah menjadi pupuk, itu tidak dikasih izin lab, tidak dikasih izin edar oleh pemerintah. Ini kan jadi ganjil Pak. Padahal di Blora itu ada yang namanya populasi sapi sampai 200.000. Kalau 200.000 satu tetong 10 kilo Pak, 2 juta ton Pak. Itu nggak bisa diproduksi karena tidak dikasih izin. Karena apa? Ya ada mafia-mafia pupuk yang namanya subsidi-subsidi tadi Pak. Nah inilah Pak Dedi, mungkin kehadiran saya sedikit agak kurang enak didengar, tetapi faktanya seperti itu. Ayolah dalam ruangan ini kita sama-sama, tidak perlu saling marah. Kalau perlu kita duduk sama-sama, mindset kita satukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kalau Indonesia ini bergantung terus dengan impor Pak, saya khawatir.
kalau terjadi musibah pandemi seperti kemarin, semua kemudian tidak melakukan distribusi untuk ekspor importnya, kita akan mati kelaparan seperti tahun 60. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang enak didengar, faktanya seperti itu Pak Arief, kami terbuka karena saya Pak Ibnu dan teman-teman adalah pembuat undang-undang supaya Bapak membuat rencana kerja itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh undang-undang. Demikian Pak Dedi yang kami sampaikan. Mohon maaf saya akan meninggalkan tempat karena harus rapat dengan Badan Pusat Statistik yang kaitan dengan masalah data yang carut-marut, karena semua tanpa diawali data yang baik maka negara ini tidak bisa membangun dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Ketua, silakan Pak Salim. Saya sikit aja Ketua, setengah menit. Ini kehadiran senior Pak Firman di sini luar biasa. Banyak ilmu-ilmu yang kita terap dan kita serap Pak Firman. Cuman saya bingung ini. Pak Arief dipilih kan sudah ada pemikiran dari istana. Orangnya layak dan bisa. Makanya kurang setuju saya Pak Firman senior saya kalau Pak Arief ini orang tidak bisa. Ini di mana titik kesalahan nih? Salah yang memilih kah? Atau yang bisik? Ini kan Pak Arief ini seolah-olah, ya kalau memang Pak Arief juga tidak kurang mampu, tidak bisa belajar sama Pak Firman. Beliau ini tidak pernah masuk nih. Hari ini memang secara khusus bilang beliau tadi. Karena ada pesan mungkin. Makanya ini Pak Arief dan kita semua, untung Pak Firman ini Pak senior hari ini hadir. Ini pencerahan bagi kami yang junior-junior nih. Saya sepakat Pak Dedi. Saya pun sudah setahun lebih di Komisi 4. Betul, setahun lebih sudah saya di sini. Ya, kan benar. Walaupun saya sudah 9 tahun di sini kan setahun lebih. Setiap dekat mau Lebaran selalu import. Apa rupanya kelebihan import? Apa kelebihan import nih? Untungnya di mana? Kalau pemerintah minta import untuk masyarakat kan tidak masalah. Saya masalah ekonominya nggak paham. Dibilang Pak Firman tadi Pak Arief pedagang, beliau yang hafal. Bingung saya, setiap dekat Lebaran import. Kasih aja import apa? Pertanyaannya importnya apa keuntungannya? Memang importnya enak. Ya kalau enak gabung kita pun ke import. Itu aja Pak Ketua, makasih. Baik, ini dua-duanya senior ya, dua-duanya senior di saya, jadi saya hormati seluruh pikiran dan gagasannya. Sederhana cara berpikirnya, kan Badan Pangan ini menyangkut kebijakan global tentang pangan. Maka dia punya perencanaan yang secara teknis perencanaan produksinya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dari situ Kementerian Pertanian sejak awal sudah bisa dihitung pada tahun ini rencana programnya apa. Kemudian siapa yang bertugas menutupinya. Ketika menutupi maka logistiknya itu penyediaannya adalah Bulog. Logistiknya, operasional teknisnya. Cuman Bulog ada mitra lagi ID Food. Saya juga bingung sampai hari ini apa bedanya food sama Bulog gitu. Oke, ini kebiasaan pemerintah kita terlalu banyak lembaga, terlalu banyak orang. Dan biasanya kalau sebuah masalah diurus oleh banyak orang, biasanya masalahnya nggak pernah selesai. Dan masalah selesai kalau diurus oleh sedikit orang. Ini pemahaman kita, dan agar lebih lengkap lagi pemahamannya, kita persilahkan sebelah kiri saya Pak Suhardi Duka. Nah, tapi dia lagi bahagia, tidak duka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan terhormat, Bapak Nas, Bulog, PIH, dan seluruh direktur yang ada. Selamat menjalankan ibadah puasa yang berpuasa. Angkatan Kerja Indonesia tahun 2022 sebesar 143,72 juta. Yang diserap oleh pekerjaan adalah 135,61 juta. Ada sekitar 8,11 juta penganggur. Ini statistik. 40,64 juta adalah petani dan perikanan. Atau sekitar 29,90% hajat hidupnya berada di sektor pertanian dan perikanan.
Ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dibanding dengan industri hanya 18,7 juta orang. Artinya, hati-hati kita mengambil kebijakan di sektor pertanian. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di lain sisi, ketimpangan di sektor pertanian juga masih sangat timpang. Yang sejahtera itu hanya PBS, perkebunan besar swasta. Yang petani-petani itu miskin-miskin semua. Ini kehadiran Badan Pangan Nasional sebagaimana Pak Firman tadi sampaikan, ada filosofinya. Kita ingin bisa menjawab persoalan antara kepentingan hulu dan hilir. Saudara Bappenas ingat 2018 terakhir kita impor beras. 2019, 2022, 2021 tidak ada impor. Dan Badan Pangan belum ada. 2021 pemerintah sempat mengajukan impor 1 juta ton, kami Komisi 4 menolak. Dan itu tidak jadi. Setelah hadir Badan Pangan 2022, kebijakan pertamanya adalah impor. Ini sangat mengecewakan sekali. Kok kebijakan pertamanya impor, sedangkan filosofi pembentukannya lain. Bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik. Yang selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian kan beda paham. Olehnya itu hadirlah Badan Pangan Nasional. Tapi yang mengecewakan di saat neraca beras kita surplus 4 juta ton, Anda melakukan impor. Sedangkan peraturan Presiden nomor 32 mengatakan bahwa impor itu didasarkan dengan neraca pangan. Kalau dalam negerinya cukup, kenapa kita impor? Ini 2023 awal Anda juga ingin mengeluarkan kebijakan impor lagi. Ini Saudara Bulog 2018 banyak berasnya disposal, ya Pak ya, diakui. Jadi Bulog ini bagusnya kita kembalikan dulu. Kita kayak saya dulu yang berkoar-koar supaya Bulog diberikan hak untuk penyaluran. Saluran ke Bansos, saluran ke PKH, saluran ke mana-mana. Supaya Bulog bisa bergerak. Tidak disposal, dia punya beras. Dan itu sudah dilakukan sekarang, alhamdulillah. Ya. Tapi setelah Bulog melakukan penyaluran, malah Bulog isi baik terhadap produk dalam negeri. Bapak malas membeli beras dalam negeri. Ini kita harapkan supaya terjadi penyaluran, Bapak itu menyerap beras dalam negeri, bukan beras impor. Ini yang kami sesalkan sebenarnya. Saat yang bersamaan ya, Badan Pangan menetapkan HPP gabah itu 4.200. Di tengah harga beras 12.000. Di mana hitungannya Pak? Sesungguhnya saya punya pertanyaan itu, Anda ini pahlawan atau penjajah? Ya. Di tengah harga beras sudah 4.200 dan harga pasar gabah 5.600 sampai dengan 6.000, tiba-tiba keluar suratnya saudara 4.200. Ya diperbaharui sekarang menjadi 5.000. Tidak ada 4.200. Iya. 4.000 berapa itu terakhir? Enggak ada 4.200. 4.000 terakhir berapa? 4650. Ya 4 berapa? Iya. 4650. 4650, iya. Iya. Di tengah harga beras pasar 12.000. Di mana hitungannya gabah menjadi HPP 4.600. 5.000 pun tidak ada hitungannya. Jadi saudara ini, siapa yang ingin Anda? Siapa sebenarnya Anda? Ini di tengah harga gabah, di tengah harga beras 12.500, gabah tidak akan ada 5.000. Ya. Beras juga tidak akan ada 9.950. Gue paksa Bulog beli dengan itu. Jadi saya selalu katakan bahwa Anda amputasi Bulog dengan kehadiran Badan Pangan
untuk memotong tangannya Bulog dengan HPP beras 9950 untuk tidak bisa membeli Bulog di harga pasar. Maka pada saat itulah keluar lagi kebijakan impor. Ini kan politisnya begitu. Hati-hati saudara. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Olehnya itu pimpinan, saya minta pimpinan Badan Pangan di dalam menetapkan atau di dalam mengajukan impor sebelumnya harus mendapat persetujuan DPR. Ya, harus mendengarkan pendapat fraksi-fraksi di DPR sebelum memutuskan untuk memutuskan impor kepada Bulog. Begitu juga dalam menentukan HPP. Jangan seenak perutnya menentukan HPP tanpa mendengarkan fraksi-fraksi, pendapat fraksi dari Komisi 4. Sedangkan menteri, ya, rencana impornya menteri dulu kemarin perdagangan kita bisa gagalkan. Saya ulangi kembali, kebijakan impor diatur pada Peraturan Presiden nomor 32. Saya benar-benar minta neracanya ini. Ya. Kalau neracanya surplus, kenapa impor? Aturan dari mana? Sekarang ini neraca kita surplus, kecuali garam, bawang, ya oke, silakan. Kedelai silakan. Ya, karena memang defisit kita punya neraca. Tapi kalau hanya CBP yang tidak bisa dibeli oleh Bulog sehingga kita impor karena harga HPP penetapan CBP yang rendah, itu menjadi alasan impor, saya tidak terima. Bukan itu yang menjadi aturan Peraturan Presiden nomor 32. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Olehnya itu fraksi saya, pimpinan, catat, saya tidak menerima impor 2023 untuk memenuhi CBP di tengah panen ini ada. Selanjutnya Bulog. Ya, saat ini Bulog sekarang berorientasi impor untuk pemenuhan CBP. Ya, saya ulangi kembali Pak Bulog. Ya, kalau emangnya Bulog ingin dikembalikan hanya menyimpan CBP, ya silakan saja. Daripada impor, karena kalau sirkulasi di Bulog kita berikan bansos, kita berikan PKH dan lain sebagainya, pasti CBP-nya berkurang, pasti beli. Nah, ini kan begitu. Ini. Jadi kalau mau CBP-nya tidak berkurang, ya jangan kasih penyaluran supaya CBP-nya tidak berkurang. Ya tunggu saja lagi disposal. Ini kan persoalannya. Ya, selanjutnya PT Pupuk. Sebenarnya Pak Dirut, pupuk ini berapa produksi di dalam negeri khusus dari Pupuk Holding Indonesia? Tadi sudah dijelaskan. Dan berapa kebutuhan pupuk penggunaan dalam negeri termasuk PBS? Apakah mampu produk dalam negeri pupuk ini dipenuhi oleh dalam negeri itu sendiri? Termasuk perkebunan rakyat, perkebunan swasta yang besar-besar itu, apakah mampu dipenuhi? Sedangkan saya lihat datanya ini adalah hanya hampir memenuhi untuk subsidi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya barang disubsidi, ya tentunya barangnya sama. Kalau kita ingin subsidi gula, ya gulanya sama, berasnya sama. Tapi yang terjadi di pupuk adalah kita subsidi barangnya berbeda. Barangnya berbeda, utamanya MPK. Kalau tadi urea sama ya. Kalau MPK ini barangnya beda. Kalau barang berbeda, ya tentu beda harga dong. Ya, beda harga dong. Ya buat apa kita subsidi kalau emangnya barangnya lebih murah? Iya kan? Ini. Jadi mohon penjelasan ini Pak Dirut. Kenapa dibuat murah, pupuk subsidi, kemudian disubsidi lagi?
2 kali untung nanti PT Pupuk ini. Atau tidak usah disubsidi lagi yang MPK itu karena sudah barangnya murah, rendah dia punya kualitas. Perlu dihitung ini dengan baik, sehingga dengan demikian PT Pupuk Indonesia untung juga, ya. Kita harapkan ada untung, tidak rugi. Karena namanya perusahaan kita harus untung. Tapi jangan juga keuntungannya seuntung-untungnya kemudian merugikan rakyat. Terakhir adalah ID Food. Saya minta saudara ID Food ini tadi sudah mulai bagus, ada produksinya, ya. Ya. Tapi saya minta Anda produksi pada komoditas-komoditas yang memang masih besar skala impornya. Nah, ini. Dengan demikian ID Food bisa menjadi pahlawan untuk bisa mengimbangi tidak impor. Ya minimal garam dulu. Mana garam di sini, ada garam ya? Ya. Garam masuk kan di ya. Garam itu kan bahan bakunya tidak dibeli. Apakah sudah dibeli? Belum. Belum, Pak ya? Nah, satu-satunya produk yang bahan bakunya tidak dibeli kok bisa impor kita. Sedangkan kita lautan kita begitu luas. Yang jadi persoalan adalah barang industri masuk di pasar. Nah itu. Jadi alasan-alasan ini impor untuk industri, tapi dimasukkan di pasar. Akibatnya garam rakyat menjadi hancur. RNI akan mengimpor gula sebesar-besarnya. Ya, saya minta juga hitung produksi dalam negeri, sehingga intinya adalah neraca pangan kita defisit antara impor dengan ekspor. Satu-satunya yang bisa menutup adalah adanya sawit yang bisa menutup sehingga surplus kita punya neraca pertanian. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Kakak Johan, silakan. Izin Ketua. Silakan, Pak. Silakan. Dengan segala kerendahan hati saya izin untuk meninggalkan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan, Mas Harip, terima kasih sudah mengapresiasi jagung Sumbawa. Ya, mudah-mudahan dengan apresiasi ini bisa dijaga stabilitas harganya. Oi. Ya, sama jalan Mas, hati-hati di jalan. Ya, salam sama Mas Jokowi. Ya. Kakak Johan, saya nanya dulu, mau senyum mau kritis? Tergantung pesanan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy, Wakil Ketua yang luar biasa. Anggota, Pak Kepala Bulog, Dirut Pupuk, dan Badan Pangan Nasional. Pertama saya ingin katakan bahwa memang Badan Pangan Nasional ini Pak Ketua, lain ibu yang melahirkan, lain pula ibu yang membesarkan. Dia dilahirkan oleh Undang-Undang Pangan yang semangatnya penyelenggaraan pangannya adalah kedaulatan dan kemandirian pangan. Tapi lantas kemudian dibesarkan dan diasuh oleh ibu yang rezimnya adalah ketersediaan. Karena itu tidak heran Pak Suhardi Duka, program pertamanya adalah impor beras. Karena hanya bicara tentang ketersediaan. Dan seterusnya itu. Ya, dan seterusnya lah. Ya. Nah, padahal sebenarnya tugas kita sebagai negara itu adalah salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, itu amanat konstitusinya. Ketersediaan pangan itu adalah hak konstitusi rakyat kita. Karena kan harus kita jaga ini dengan baik, ya. Nah, kemudian kalau kita konfirmasi melihat nilai tukar petani 2 tahun terakhir, tahun 2021 pada angka 98,21. 2022 98,82. Ini NTP tanaman pangan, Pak. Ini terkonfirmasi bahwa memang petani pangan kita ini rugi. Keluar 100, balik 98, kan rugi Pak. Ini terkonfirmasi.
Padahal ketika pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dalam penyampaian kerangka ekonominya itu menyampaikan NTP kita itu di atas 107 lah waktu itu pada tahun ini. Nah, harusnya menurut saya Badan Pangan menghitungnya atas dasar itu. Bukan hanya dengan hitung dagang, bukan hanya dengan harga pasar, tapi bagaimana membuat petani kita memiliki NTP rata-rata pada angka 107. Jadi merencanakan harga gabah itu dengan untung sebagai petani. Nah, hari ini kan saya sering mengulang-ulang ini terjadi paradok kondisi, Pak. Orang lagi panen, gabah lagi ada, murah harganya, tapi berasnya tetap tinggi. Nah, berarti kan ini kita tidak menghitung dengan baik gitu. Dasar hitungannya sekali lagi adalah harga pasar, bukan kerangka ekonomi yang menjadi tujuan kita penyusun APBN itu, bahwa NTP itu 107 dengan arti bahwa setiap petani menjual produknya itu untung 7 poin. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kan bagaimana agar kita berpikir, terutama Badan Pangan itu, walaupun tetap berada dalam rezim ketersediaan, bukan tuang kedaulatan itu, bagaimana merancang harga agar petani kita itu untung. Ketika mereka panen, ya, harga yang mereka bayar itu di bawah harga yang mereka terima. Kan itu Pak rumusnya kalau kita bicara tentang NTP itu. Nah, bagaimana harganya berapa saya tidak tahu, saya bukan ahli ekonomi. Tapi secara prinsip bernegara, Anda harus hadir sebagai negara, bukan sebagai pedagang. Itu yang pertama Pak Ketua. Yang kedua, tadi ada semacam sedikit kebanggaan, ya, data yang disampaikan kepada kita oleh Badan Pangan bahwa secara perlahan-lahan kita sudah memiliki stok pangan, cadangan stok pangan, sudah mulai terisi yang tidak ada. Saya ingin memastikan Pak, ya, sumbernya dari mana? Ya, kalau dari dalam negeri ini perlu kita support, senang kita. Tapi kalau untuk mengisi cadangan itu impor, jangan Pak. Ya, saya sama dengan Pak Sarwedi Duka, saya menolak kebijakan impor ini. Kebijakan impor ini menurut saya Pak Ketua, ini kebijakan salah kaprah. Karena didasari atas data yang tidak valid. Ya, masing-masing pengelola baik food maupun pangan tadi Pak Ketua, ini beda-beda datanya. Iya, makanya datanya pun berbeda. Nah, untuk itu Pak Ketua sekali lagi saya ulang, ya, kita harus duduk berdiskusi khusus soal data ini. Nggak usah yang lain-lain dulu. Kumpulkan, hari ini nggak ada tanaman pangan. Direktur tanaman pangan tidak ada. Nah, sehingga bisa saja Badan Pangan itu berbicara menyalahkan bahwa kenapa kita impor karena produksi kurang. Nggak ada orangnya. Kan percuma kita bicara. Nah, mungkin bisa dalam bentuk panja atau kita FGD khusus soal data ini, data pangan ini. Ya, soal data ini Pak Ketua. Biar clear data mana yang kita jadikan acuan. Kalau betul kita tidak percaya kepada BPS. Lantas data apa lagi yang perlu kita pakai, yang perlu kita percaya? Nah, kalau kita misalnya ingin punya satu data acuan, mari kita sepakati bersama-sama, undang semua stakeholder Komisi 4 yang berbicara tentang pangan ini. Tanaman pangan, Menteri Pertanian dihadirkan, Badan Pangan dihadirkan, Bulog dihadirkan, semua kita hadirkan, kita sepakati, ini data acuan kita. Ini acuan produksinya, ini acuan kebutuhannya. Sehingga kita pun kalau kemudian terjadi impor, kita tidak kemudian saling menyalahkan. Itulah kenapa saya hari ini, karena kita tidak punya data acuan yang valid dan kita sepakati bersama, tidak saya setujui kebijakan impor ini, karena salah kaprah menurut saya. Yang berikutnya Pak, saya tanya ke Bulog Pak, barang beras impor yang menjadi penugasan Bulog itu boleh dijual di pasar itu Pak? Mohon maaf Pak Ketua, untuk poin ini saya tanya langsung. Pak Kepala Bulog, boleh dijual di pasar? Tidak Pak, jadi hanya untuk operasi pasar dengan bansos saja Pak, program pemerintah. Jadi kita tidak menjual Pak. Oke, terima kasih Pak.
Kebetulan kemarin saya diajak sama pimpinan sidak ke Gede Bage. Masuk saya ke satu kios, Pak. Dengan bangganya pinwheel Bapak itu dan pincap yang di sana itu menceritakan, menunjuk, bahkan ada satu kemasan resmi Bulog dijual di pasar Gede Bage dengan harga 9.800. Ya, itu SPHP Pak untuk operasi pasar Pak. Jadi memang untuk menurunkan inflasi Pak. Jadi bukan dijual umum tidak Pak. Itu hanya untuk operasi pasar, kebutuhan terbatas Pak. Entar dulu Pak, saya lurusin ya. Jadi persoalan beras kemasan Bulog ada di pasar itu bukan hanya di sini, tetapi juga di Brebes, ya kan? Tetapi saya tahu logika itu. Sebenarnya beras itu tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Tetapi kunjungan Komisi 4 menjadi ada. Karena takut ditanya oleh anggota Komisi 4. Ini beras Bulog ada enggak? Sebenarnya inisiatif teman-teman yang saya tanya langsung ke pedagangnya, beras ini ada enggak seminggu? Ya enggak, ini baru datang tadi malam, Mbak. Jadi santai aja, itu karena kita kunjungannya sebenarnya. Terima kasih Pak Ketua. Makanya saya tanya tuh boleh apa tidak, kan jawabannya tadi tidak boleh. Tapi faktanya ada di pasar. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita dapat penjelasan saja Pak Ketua. Kita kan wakil rakyat. Kalau ditanya bisa kita jawab. Rakyat kita. Oke. Yang berikutnya Pak, dalam laporan Bulog ini ada data importasi, sudah melakukan importasi 492.855 ya dalam laporannya. Pertanyaan saya Pak, apakah data ini adalah impor akhir tahun kemarin atau bagian dari yang 2 juta 2023 ini? Nah itu nanti aja dijelaskan. Itu saya ingin pastikan data saja Pak, biar kita bisa memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Jadi mungkin itu Pak Ketua, intinya sekali lagi pesan saya kepada pengelola pangan ini, terutama Badan Pangan Pak, ini menjadi challenge buat Bapak-Bapak yang ada di Badan Pangan. Jangan sampai kejadian sebelum ada dan setelah ada Badan Pangan itu persoalan kita sama, yaitu ya, harga beras, harga gabah jatuh saat panen raya, ya, dan terjadi impor saat panen raya. Jadi demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kalau bicara pupuk dicabut subsidinya, kemudian harga beras dilepas ke pasar, yang paling untung tuh petani yang bisa menggunakan dana-dana bantuan sapi itu berubah jadi organik. Itu keren banget sebenarnya. Nanti kita bahas itu. Selanjutnya Mbak Rizky mau bicara? Oke, mau wakili siapa? Oh, praksi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sudah lama saya juga tidak berkontribusi, berdialektika, berpikir di dalam sini, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mencari solusi terbaik lah. Walaupun tadi saya dengar beberapa senior yang sudah berapa periode di sini kok tidak makin ada pencerahan, sedangkan datanya cerah semua. Jadi kalau saya dari awal duduk di Komisi 4 Bapak Ibu sekalian, dan terakhir saya sampaikan, selama data tidak tersinkronisasi antara satu kementerian dan lembaga lainnya, maka tidak akan pernah benar arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Mohon maaf, dari awal saya sampaikan demikian. Jadi ya saya nggak heran juga. Makanya saya juga kalau senior aja udah males, apalagi kita remah-remah rengginang ini kan, gitu ya. Kemudian tadi saya cuma sedikit ingin menggarisbawahi kepada rekan-rekan mitra-mitra kerja kami di Komisi 4. Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu berkenan kiranya dibaca secara holistik. Saya mungkin hari ini agak kurang sependapat sama Bang Johan. Kenapa? Karena itu sudah termaktub yang mana namanya kemandirian, kedaulatan, dan lain-lain. Tapi membaca ini perlu dengan hati. Bapak-bapak di sini melayani negara. Kami pun di sini melayani rakyat. Yang mana negara itu bisa jadi negara karena ada rakyat di situ. Jadi saya bukannya apa-apa, karena kalau mau dibilang apakah kita sudah mulai
kehabisan semangat. Ya Pak Pangga aja sampai lesu itu duduknya ya, bukan karena puasa, karena dari zaman beliau kok bukannya mungkin tidak makin baik mungkin ya. Kenapa? Simpel saja, parameter lahan itu selalu di Jawa. Saya agak bingung gitu. Sedangkan NTB, Sumatera, ya, Kalimantan, itu saya tidak paham kenapa tidak pernah menjadi acuan juga, gitu loh Pak Pangga. Sedangkan lahannya masih luar biasa, makanya kenapa saya juga sama Pak Firman sama Pak Ibnu tadi bicara kami akan serius nih bicara undang-undang statistik supaya data-data yang dipakai muncul nih nanti kebijakan-kebijakan itu harapannya lebih baik dan terdigitalisasi. Karena di dalam peraturan Presiden 66/2021 di Badan Pangan Nasional, walaupun Pak Arief tidak ada, di pasal 3 ayat G ada di situ pengembangan sistem informasi pangan. Berarti yang tadi Pak Firman sampaikan, hulunya dulu benerin. Nah, kerja ini mungkin tadi katanya kan mau diwakilin sama Pak Sarwo atau di situ semua eselon 1 lah ya. Ya tolonglah kepala badannya dikasih masukan yang benar Bapak, bahwa dibentuknya ini Badan Pangan Nasional itu sebagai balancing semua kelembagaan ini dalam menerbitkan kebijakan, mau itu impor, non impor dan lain-lain lah. Nah kemudian masalah saya agak spesifik Badan Pangan, saya pengen tahu Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan siapa? Siapa namanya Pak? Izin pimpinan. Selamat siang Bu, nama saya Gusti Ketut Astawa Bu. Oke, Pak Ketut ya. Ya Bu, panggilnya Pak Ketut. Pak, saya mencoba membaca peraturan Presiden pasal 66. Saya mohon maaf Pak, kalau Pak Sutrisno pasti bicara statistik, kalau saya pasti bicara aturan, karena background saya hukum Pak. Ya, jadi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan harusnya kebijakan impor itu salah satunya ini berdasarkan kinerja Bapak. Nah nanti suatu saat betul tadi disampaikan teman-teman, kita butuh satu sesi sendiri dengan Badan Pangan Nasional supaya kita tahu gitu loh, apa sih mekanisme yang diterapkan di dalam deputinya Bapak, deputi yang lain-lain juga seperti apa yang stunting. Ini kan harus supaya antara RNI dan lain-lain ini sinkron. Ini kan geraknya sendiri-sendiri. Bukan saya loh yang ngomong, tetangga saya. Ya, jadi, nah terus juga saya sampai mencari Pak Budi Waseso yang terhormat, Pak Frans, tujuan BUMN ini apa sih? Saya sampai akhirnya karena udah blank nih otak saya dengan perdebatan ini, saya harus mencari filosofi tujuan BUMN ini apa. Dari 4 hal yang saya garis bawahi, saya takutnya BUMN ini hanya fokus di yang kedua, mencari keuntungan titik. Padahal ada A, B, C, D. Saya kepengen berharap Anda ini dibuat rame-rame, keroyokan, supaya makin benar ke depannya. Kok ini tambah rame, bukannya tambah benar, gitu loh. Jadi saya harap kawan-kawan pimpinan juga, saya memang bukan apa tadi Pak Salim, terus Pak Firman, Pak Johan, memang kita butuh sesi khusus, nggak bisa, kita punya keterbatasan di ruang rapat ini dalam jam dan lain-lain. Kupas tuntas supaya kita diskusi apa yang harus dilakukan. Ingat loh Pak, bikin lembaga itu bukan kosong-kosong, semua ada anggarannya. Daripada anggarannya diberiin ke kalian-kalian para pemerintah ini, tapi kalau faedahnya buat masyarakat nggak ada, ya lebih baik direct aja, walaupun agak ribet pasti, gitu loh. Apalagi sektor pangan. Nah itu mungkin sekilas yang unek-unek saya Pak, karena apa ya, sudah diambang masa purna 2024 ini, tapi kok nggak ada hal yang positif juga yang apa yang bisa diperbaiki dalam konteks kebijakan. Saya bicara konteks kebijakan, karena kebijakan yang bapak-bapak bikin ini berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di luar sana. Pak Frans, spesifik saya ingin bertanya sama Bapak di halaman 14. Oke. Program Pangan 2022.
Saya kan dari kemarin mungkin bukan barang baru kalau saya suka mengkritisi program makmur ini. Cuma saya pengen nanya, bedanya program makmur, petani makmur dengan petani yang tidak makmur ini apa? Apakah hilir produknya dibeli oleh BUMN atau gimana? Kedua, turunan tanamannya apa aja? Ya. Kemudian apakah program makmur ini berpengaruh dengan nilai tambah petaninya? Karena itu yang saya bilang waktu dari awal Pak Frans, saya mengkritisi. Ini jangan sampai yang makmur ya makmur, yang melarat ya melarat. Ini yang saya takutin karena nama programnya makmur. Gitu. Hah? Iya, beda ya. Oh, sama ya, sama. Ya, jadi Pak, saya minta pencerahan di sini dan kemudian karena Pak siapa mungkin titip pertanyaan untuk disampaikan, saya butuh perkembangan saja. Saya kemarin membaca berita importase gula dari Thailand. Walaupun memang nggak naik kayak beras ya, beritanya biar pret gitu, muncul hilang. Saya nggak tahu. Tapi kan ini buat kita, untung pas kedapatan kemarin berita. Saya pengen tahu aja. Policies kebijakan importase gula itu atas dasar apa? Ah, itu aja yang saya pengen tanya. Gitu. Nah, kemudian terkait PIHC, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun PI Group yang ke-11 tahun. Semoga pupuk tidak langka lagi dan semua mafia-mafia pupuk juga diberantas. Saya mohon dengan hormat Pak Bakir, karena masih sekali banyak pasar malam di wilayahnya Pak Tri terkait, ya saya harus sampaikan, mafia pupuk itu masih banyak. Ya ini masukan, 11 tahun itu kan baru beranjak remaja, baru antara remaja belum, anak kecil juga udah kagak, ya kan gitu. Ya mungkin dengan usia yang 11 tahun ini PI semakin mencoba membuat terobosan yang baik, apalagi pabriknya juga sudah mulai banyak, tapi pabrik banyak kalau pupuknya masih tidak bisa mengcover ya sama aja bohong. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mbak Kiki. Selanjutnya Pak Sulaiman. Ya Pak. Siap Pak? Siap. Pak Salim mau interupsi lagi enggak? Enggak. Terima kasih pimpinan segenap anggota Komisi 4 yang saya hormati, Badan Pangan, Bulog, Pupuk Indonesia, ID Food, dan seluruh mitra kerja yang saya hormati. Makin hari makin bingung Pak Ketua. Jadi kehadiran Badan Pangan ini kita ikuti. Pak Buas juga mungkin merasakannya. Sebelum Badan Pangan ini ada, kita tahu data itu satu. Sebagaimana dia diamanatkan, data statistik itu yang kita pegang bersama-sama. Tapi belakangan ini kita ikuti begitu banyak masyarakat yang bingung karena data yang disuguhkan itu berbeda. Apalagi yang sangat menonjol itu antara produksi dan kemudian di saat bersamaan juga ada impor. Karena itu untuk RDP kali ini saya resmi bicara sebagai mewakili fraksi Partai Nasdem. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, fraksi Nasdem setelah mempelajari data prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2023 yang disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, terdapat 4 komoditas yang total ketersediaannya tidak mampu memenuhi kebutuhan tahunan dalam negeri, yaitu kedelai, bawang putih, daging lembu, dan juga ikan. Namun terdapat 6 komoditas yang masuk dalam perencanaan impor, yaitu beras, kedelai, bawang putih, daging lembu, gula konsumsi, dan ikan. Mungkin diperlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk komoditas yang secara neraca surplus,
namun masih masuk dalam neraca rencana impor seperti beras dan gula. Yang kedua, fraksi kami juga memahami bahwa upaya jangka pendek, terutama menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, percepatan kedatangan impor komoditas memang diperlukan untuk jaminan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan. Namun skenario jangka menengah dan jangka panjangnya juga diperlukan perhatian lebih lanjut, terutama untuk komoditas yang produksi dalam negerinya masih sangat rendah dibandingkan kebutuhan tahunan nasional kita seperti kedelai dan bawang putih. Fraksi kami mendorong Badan Pangan Nasional turut mengoptimalkan produksi dan produktivitas komoditas dalam negeri agar bisa mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dari impor. Selanjutnya pimpinan, terkait dengan persetujuan dari Menteri Keuangan atas usulan anggaran belanja tambahan untuk Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2023 sebesar 361,3 miliar atau 28,61% dari ABT yang diusulkan, yaitu sebesar 1,3 triliun di halaman 5. Kami minta agar anggaran tersebut dapat dikelola dengan cermat dan digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Kami juga meminta agar Badan Pangan Nasional memberikan penjelasan secara detail peruntukan dari ABT tersebut. Yang kedua, terkait dengan peraturan Badan Pangan nomor 6 tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah. Dari rafaksi harga gabah atau beras di halaman 8. Kami minta Badan Pangan Nasional memberikan penjelasan dasar penghitungan terhadap penetapan kebijakan tersebut. Dari mana data atau sumber informasi yang digunakan dan siapa saja stakeholder yang dilibatkan. Hal tersebut menjadi sangat penting agar HPP yang ditetapkan benar-benar menguntungkan dan sesuai harapan petani, sesuai kondisi real harga yang ada di lapangan, sehingga Bulog dapat menyerap hasil gabah beras petani. Saat ini HPP gabah kering panen dan gabah kering giling lebih tinggi dibandingkan dengan HPP yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Jika kita lihat dari prognosa neraca pangan nasional periode Januari-Desember 2023 di halaman 14, total ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan tahunan masih terdapat sisa sebesar 5,01 juta ton. Akan tetapi berdasarkan data yang ada pada kami, kami melihat terdapat rencana impor sebesar 433.317 ton. Ini mohon dapat dijelaskan lagi. Yang berikut kami juga minta penjelasan terkait dengan penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog terkait dengan impor beras sebanyak 500.000 ton dari rencana 2 juta ton yang infonya akan digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras yang merupakan hasil keputusan pemerintah dan dapat rapat ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri. Selanjutnya kepada Pupuk Indonesia, terkait dengan pupuk bersubsidi, tadi teman-teman banyak yang sampaikan, dan pupuk non-subsidi di halaman 5, kadar aturan sebagaimana mengacu pada dokumen SNI nomor 2801-2010, memang telah diatur terkait dengan batas minimal atau maksimal kandungan unsur yang ada di dalamnya, seperti kadar nitrogen, kadar air, dan biuret. Akan tetapi kami ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait dengan angka pasti kandungan nitrogen yang ada pada pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Ini agak perlu diperjelas lagi. Selanjutnya terkait dengan rencana penyerapan Bulog tahun 2023 di halaman 21, saat ini sudah masuk bulan April. Tetapi jika kita melihat realisasi pengadaan bulan Maret
yang sebesar 71,09 ribu ton, jauh sekali jika dibandingkan target pengadaan yang sudah ditetapkan yaitu 301,8 ribu ton. Selain itu, dari total realisasi pengadaan yang berjumlah 540,7 ribu ton, hanya 84,70 ribu ton yang berasal dari serapan dalam negeri, sisanya dari luar negeri. Artinya dari target pengadaan ditetapkan pada bulan Januari dan Februari sebesar 229,95 ribu ton, Bulog hanya mampu menyerap sebesar 13,69 ribu ton, jauh sekali dari target. Hal ini harus menjadi perhatian serius dan evaluasi dilakukan. Apa yang menjadi penyebab tersebut? Apakah karena HPP yang sudah ditetapkan lebih rendah dibandingkan harga yang ditawarkan oleh para tengkulak atau pengusaha yang ada di lapangan sehingga Bulog tidak dapat bersaing untuk, atau karena apa? Mohon ini juga dapat dijelaskan. Kami juga menyoroti terkait dengan bantuan cadangan pemerintah. Bantuan cadangan pangan pemerintah berupa komoditas daging, ayam, dan telur diberikan kepada 1,466089 juta keluarga berisiko stunting di 7 provinsi selama 3 bulan. Ini data stunting di seluruh Indonesia kita tahu. Di Papua juga sangat tinggi. Tapi sayang sekali bahwa bantuan ini tidak sampai di wilayah Papua. Mohon ini juga bisa dijelaskan apakah masih ada harapan untuk diberikan juga ke Papua. Saya kira ini Ketua beberapa hal yang saya sampaikan dari fraksi Partai Nasdem dan mohon izin supaya datanya tidak hilang dan saya resmi menyerahkan kepada pimpinan dari Badan Pangan Nasional atau ke Bulog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang ke sebelah kiri saya, Pak Edward. Pak Edward Tanur kan? Udah rapi banget rambutnya. Iya, terima kasih Pak Ketua. Dari tadi suasana memanas ini karena sepak bola Piala Dunia sudah batal lagi, repot kita. Jadi ya kita bulan puasa ini kita kasih turun tensi sedikit. Jadi saya dari tadi saya memberikan apresiasi untuk Bulog karena baru-baru kami kunjungan ke Jawa Barat, memang kelihatannya harga stabil ya, ada lonjakan tapi sedikit sekali, tapi ternyata itu banyak dimasuki beras import. Jadi saya sih no problem, yang penting masyarakat itu ada makan, ada beras. Memang sekarang lagi saat-saatnya mau panen raya ya, cuma berasnya, gabahnya belum masuk sampai ke pasaran. Sambil kita menunggu, memang kita memilih kebijakan supaya jangan terlalu terjangkit penyakit impor. Tapi kita lebih mendahulukan kondisi di lapangan. Untuk jangka pendek perlu diantisipasi ya. Kalau tidak ya bisa menyulitkan kita semua ya. Rakyat kalau lapar itu dia teriak, malah demo tambah lagi. Kita cukup Pak Presiden yang pusing 2 minggu saja mengenai bola. Kita DPR jangan pusing, kita tetap melakukan kontrol pengawasan yang ketat di lapangan. Jadi terima kasih banyak Pak Kabulog. Ya kita harapkan agar jatah importing jangan sampai bisa menyebabkan kejadian-kejadian yang lalu bisa terjadi penumpukan beras disposal. Ini yang kita antisipasi. Kalau ke depan mengenai pembelian gabah memang itu memang satu kendala ya. Kita tetapkan harga satuan gabah terlalu rendah, masyarakat nggak mau jual. Terlalu tinggi, ya inflasi. Ini
dilema. Saya lihat-lihat, saya bilang ini memang dilema. Tapi kita cari jalan tengah ya. Kalau memang data produksi beras dari pertanian itu akurat, saya kira tidak ada masalah, stok beras tetap ada. Cuma datanya seperti tadi, data antara Bappenas dengan pertanian sedikit beda, walaupun kita alasan bulannya beda, segala macam beda ya. Tapi kenyataan di lapangan memang beras tidak ada. Ini yang kita harus jujur. Intinya jangan ada dusta di antara kita. Ini semua kita kan berjuang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Itu hal yang mengenai kontradiksi atau ini terima tolak atau dukung dan tidaknya mengenai kebijakan impor. Kalau barang itu ada, ngapain kita impor? Tapi kenyataan di lapangan ini yang kita harus real melihatnya. Cuma ya kembali lagi harus waspada sehingga tidak terjadi penumpukan. Kita sih berpihak kepada masyarakat, kepada petani. Tapi kalau karena satu dan lain hal, kalau beras ini tetap ditahan, kasihan kan yang konsumennya lebih banyak dari petani ini, masalahnya kebutuhan akan beras ini. Jadi ke depan saya kira kita tetap melakukan pengawasan yang lebih ketat, khususnya Komisi 4. Dan yang satu lagi mengenai Indofood, saya kira Indofood perlu melakukan pengontrolan tentang Indofood, sorry. Sekali-kali keseleong nggak apa-apa. Ya, nanti jangan sebentar lagi fast food coba. Pak Edward, ya. Asal jangan fast food aja. Jadi mengenai ID Food ini kita tetap memberikan apresiasi karena ada BUMN yang di bawah ID Food. ID Food ini kan sejak awal bergabung di bawah bendera ID Food ini kan masih mengalami stagnan ya, artinya belum sehat lah. Jadi upaya apapun yang dilakukan oleh ID Food kita harus memberikan apresiasi. Memang membutuhkan satu proses, waktu yang akan menjawab itu. Karena setiap kebijakan ini belum tentu bisa pas, bisa diterima oleh semua pihak. Setiap orang punya kendala dan permasalahannya sendiri-sendiri. Itu mengenai ID Food. Kalau mengenai pupuk Indonesia, mudah-mudahan ini nggak salah sebut pupuk Indonesia, PI ya Pak Direktur. Jadi saya sangat memberikan apresiasi dengan pengadaan 1000 kios lagi, itu sangat baik untuk pendekatan pelayanan. Yang penting diharapkan agar betul-betul pupuk itu bisa tersedia. Tujuannya kan untuk mendekatkan pelayanan. Sekarang yang bermasalah itu pada tahap pendistribusian untuk sampai kepada kios yang bersangkutan. Itu permasalahan di situ, Pak. Seperti pada saat musim tanam, pupuknya belum ada pada saat mau pemupukan. Ini kendala, itu klasik. Setiap kali itu, belum lagi harganya. Betul, dari standar pupuk subsidi ini sudah ada harganya sekian. Tapi kadang-kadang di lapangan ya, itu bisa terjadi miss dalam penyaluran pupuk. Mereka tahu bahwa pupuk lagi kosong dan sangat dibutuhkan oleh petani. Maka terjadi permainan harga. Pupuk subsidi aja masih terjadi permainan harga. Karena setiap petani itu wawasan dan pengetahuannya tentang pupuk subsidi tidak sama. Jadi mudah diputar makna ini. Belum lagi ya ada penyimpangan-penyimpangan yang lain ya. Jadi saya harapkan agar pupuk subsidi ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Dalam penyalurannya harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Jangan sampai dikirim NTT, nanti sebentar sudah dipindahkan ke tempat lain lagi. Ini hal-hal ini terjadi. Cuma ya kita, bukan tugas kami DPR RI untuk melakukan penyidikan atau
penyidikan. Kami hanya mengontrol dan menyampaikan hal-hal penyimpangan ini kepada bapak-bapak yang selama ini menangani tentang pupuk subsidi ini. Jadi ya janganlah dianggap remeh karena kita berjuang ini masih banyak orang susah, orang miskin di daerah-daerah terpencil, terluar, termiskin lagi. Jadi itu memang repot. Jadi itu mengenai pupuk subsidi, tapi kami sangat berharap sebagai wakil rakyat agar hal-hal yang kami sampaikan di sini bisa mendapat apresiasi dan mendapat dukungan. Sehingga jangan kita berulang tahun terus. Nanti dikira DPR ini hanya datang, duduk, dengar, diam, duit, ngantuk lagi. Padahal kita begitu gesit untuk menyampaikan hal-hal yang kita alami di lapangan. Jadi manfaatkan kewenangan bapak-bapak sekalian, tugas dan kewajiban ini bisa benar-benar bermanfaat bagi nusa dan bangsa, saya kira. Itu ID Food, pupuk Indonesia, Bulog sudah, satu lagi apa ini? Oh, pangan, Badan Pangan Nasional. Ya kita harus terima karena koreksi DPR RI ini kan betul-betul mendapat informasi dan mengalami keadaan yang ada. Jadi dalam penentuan HPP, harga pembelian pemerintah ini betul-betul harus diperhitungkan. Kalau harga pemerintah rendah, pasti namanya pedagang mau cari untung, dia pasti jual secara komersial kepada swasta. Jadi itu yang membuat Bulog seolah-olah tidak bisa melakukan tugasnya dalam menyerap beras gabah petani karena memang selisih harga. Jadi kita harapkan agar dalam menentukan HPP atau dalam melakukan beras cadangan pemerintah ini betul-betul harus memperhitungkan baik dari segi ekonominya, dari segi kemasyarakatannya, semuanya harus sinkron. Hanya ini, jadi saya hanya mengulas itu garis besarnya saja, efeknya saja, dampaknya saja yang saya mau bicara. Kalau ngomong data ini, kita ngomong bolak-balik, data ini tidak pernah sama. Jadi ini membuat kesulitan baik untuk bapak-bapak dan juga baik sebagai kami pengontrol atau pengawas ini. Untuk itu, ya saya selalu berharap ke depan agar ada perubahan yang nyata. Terima kasih banyak. Hanya ini yang kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan fraksi. Terima kasih banyak pimpinan, Bapak Ibu Mitra Komisi 4. Salam. Terima kasih ya Pak Erudin, nggak ada. Silakan sekarang langsung ke pendalaman. Silakan Pak Panggah mau mendalami sampai di mana? Monggo. Ya, sebenarnya semua sudah disampaikan oleh teman-teman. Hanya ingin saya menekankan kembali terkait dengan apa fungsi dan misi, visi misi dari Badan Pangan. Kalau secara pokoknya adalah menghadirkan kekuatan negara di bidang pangan harusnya. Dalam rangka untuk ketahanan pangan itu sendiri. Jadi itu saya kira yang dimaksudkan Pak Firman tadi. Nah, dalam kaitan ini saya melihat kekuatan dari Badan Pangan ini mau di mana? Saat ini ya masih mengandalkan dua sayapnya aja, sayap itu ID Food sama sayap mungkin satunya Bulog. Lah ID Food sendiri saya melihat tidak ada kompetensi yang cukup untuk bisa sebagai tulang punggung dari ketahanan pangan. Ini ya, jadi lihat dari banyaknya yang mau ditangani ya kan. Dan kalau misinya sih mewujudkan BUMN sektor pangan yang berkelas dunia. Wah ini kan
Jangankan kelas dunia ini Pak, kelas lokal aja masih, pasti Bapak itu masih banyak harus menyimpan kekuatan, harus membangun kekuatan untuk bisa misi itu diselesaikan. Lah masalah holding-holdingan ini Pak, saya terus terang yang holding yang betul-betul menjadi kekuatan ini setahu saya baru holding pupuk sama holding semen. Nggak tahu holding semen sekarang perkembangannya seperti apa. Tapi holding pupuk ini dibangun kompetensinya dari awal Pak. Saya mengikuti persis bagaimana industri pupuk ini berkembang. Sehingga saya yakin ini holding pupuk ini bisa menjadi kekuatan real negara di bidang pupuk, ya kan, dan mungkin di bidang-bidang strategi industri strategi lainnya, industri hulu kimia, ya, apakah itu nanti berkembang menjadi industri metanol, petrokimia, menjadi industri soda es, itu juga belum berkembang sampai sekarang. Itu saya kira ini misi industri pupuk holding ini sangat bisa. Saya yakin karena saya mengikuti itu Pak sejak masih bayi itu ya. Sampai sekarang itu betul-betul berkembang secara kuat. Hanya ada kekhawatiran ini ke pupuk dulu. Kekhawatiran saya sebenarnya. Kekuatan yang kita bangun dalam jangka panjang ini Pak, bisa masuk ke situasi di mana bisa merusak dari apa yang sudah dicapai. Mafia-mafia itu ya, itu yang tadi diceritakan, mafia-mafia pupuk memang ada Pak. Ini kalau holding pupuk ini nggak bisa keluar dari situasi ini, bisa rusak itu apa yang sudah kita bangun. Yang kedua, saya kira kajian perlu dilakukan Pak Bakir, gimana misi kita ini ya, holding pupuk ini, di tengah banyaknya intervensi-intervensi ya, intervensi-intervensi, suara-suara misalnya, sekarang jangan subsidi pupuk lah, subsidi beras langsung misalnya. Ini kan mungkin lama-kelamaan ini akan menguat kalau kita tidak bisa memberikan fakta bahwa industri pupuk memang bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan, produktivitas, lahan yang terkait dengan masalah ketepatan di dalam jenis dan harga dan lain-lain, jumlah dan lain-lain. Ini saya kira kita harus waspada ini Pak. Saya terus terang tidak rela ini kalau industri pupuk ini kemudian masuk ke dalam persoalan-persoalan yang demikian kemudian menjadi lemah. Nah, kembali ke ID Food Pak. Ini Bapak terlalu banyak sekali yang mau ditangani, tapi kompetensinya itu sebenarnya belum terbangun. Tidak seperti halnya pabrik pupuk. Kalau saya yakin kalau pabrik pupuk mampu bisa untuk mengemban misi yang berat dan besar ya. Tapi kalau ID Food ini saya terus terang tidak melihat adanya suatu kompetensi landasan untuk membangun, apalagi dengan misi untuk ketahanan pangan Pak. Ini tolong Pak dianu Pak. Bapak baru agak lumayan itu di gula sama garam ya. Garam kan PN garam berarti kan ya. Yang masuk saya tahu lah PN garam itu gimana kekuatannya Pak. Itu on off aja ya. Dia hanya kuat kalau dia dapat import. Itu PN garam. Nah, di Bapak kompetensinya mungkin di industri gula ya. Ini juga mungkin dari situ dulu Pak, sempurnakan dulu Pak kekuatan Bapak, jangan pengen ini, pengen itu, pengen semua ditangani, tapi sebenarnya yang menjadi core-nya sendiri tidak terbangun dengan baik.
Ini tolong Pak, ini Bapak ini masih sangat bayi yang sangat lemah ini kalau untuk bisa mendukung misi ketahanan pangan ya Pak. Jadi mohon jangan banyak keinginan dulu lah ya. Ini kompetensinya dibangun dulu. Saya kira saya hanya menekankan hal seperti itu. Kalau Bulog ya terus terang ya masih bingung itu mau gimana ya. Yang jelas kekuatannya terus terang hanya dari impor Pak. Ini kita kalau ngomong apa adanya ya, Bulog ini ya, ini untuk membangun kekuatan sampai suatu misi pembelian gabah dan mungkin itu juga masih jauh dari kemampuan Bulog itu sendiri. Ini saya kira sudah banyak kita tahu lah kalau Bulog ya. Itu saja Pak, saya menekankan kembali tentang misi-misi dari kita semuanya ini untuk ketahanan pangan yang memang betul-betul sangat penting sekali ini, masalah perut, masalah pangan ini, di samping juga masalah energi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pangga. Pak Sutresno, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, teman-teman anggota, para dari Baparnas, para direksi BUMN Pangan. Yang pertama saya akan sampaikan kepada Baparnas sama ID Food. Kedua-duanya ini materinya kan sama, ya. Hanya beda operasionalnya aja. Ya. Kalau Baparnas makanya lembaga negara, tidak cari untung, cari benefit, cari nilai tambah bagi kehidupan rakyat. Kalau BUMN kan pasti cari profit. Itu. Bahwa Baparnas itu hadir dalam tatanan negara ya, dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat agar rakyat bisa melangsungkan kehidupan. Kemudian untuk menyediakan pangan ini objek apa? Objeknya kan dari produksi di dalam negeri, produksi dari luar kalau tidak mencukupi. Itu. Untuk membantunya adalah kekuatan BUMN Pangan, ya, untuk membantu penyediaan itu. Yang ingin saya persoalkan adalah tadi disampaikan sama senior Pak Firman, walaupun untuk menyediakan pangan ini bisa dari luar, tentunya kan yang jadi pertimbangan utama bagaimana bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri. Yang menjadi persoalan memang kenapa ada impor, ya, kemungkinan produksi dalam negerinya tidak mencukupi. Itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana hubungan Baparnas nih, ya, dengan kelembagaan pemerintah, sebut saja Kementerian Pertanian, kementerian-kementerian yang lainnya, itu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bagaimana mendorong rakyat untuk memproduksi pangan. Manakala koordinasi ini tidak bisa dilakukan, pasti akan jalan sendiri-sendiri. Ya. Kebutuhan rakyat untuk terpenuhi pangan tidak bisa ditunda-tunda, harus bisa terpenuhi, sehingga untuk tidak terjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan rakyat, pasti akhirnya pemikirannya untuk menyelesaikannya, menutupinya dengan impor. Jadi nanti pertanyaan adalah sampai seberapa jauh koordinasi antara Baparnas dengan lembaga pemerintah yang punya ruang tugas dan tanggung jawab untuk memproduksi pangan. Itu. Tentunya kan dengan penekanan bagaimana supaya bisa memenuhi dari produksi dalam negeri. Karena apapun yang diceritakan dimarahin oleh Komisi 4, ya kalau barangnya tidak ada, ya pasti akan impor kan? Itu persoalannya. Kemudian yang berikut masih di Baparnas, halaman 15. Ya. Ini mudah-mudahan juga sebagai solusi ini. Ya. Kalau di halaman 15 itu, ya, stok pangan kita di akhir tahun kan cukup 4 juta ton lebih. 4,064 juta ton. Itu. Bahkan prediksinya sampai bulan Mei 15 juta ton. Itu ya. Persoalannya adalah kenapa masa Januari Februari
impor 433 ribu ton. Pasti ini ada kebutuhan kan? Ada kebutuhan yang harus dipenuhi ya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Di sisi lain, stok beras yang memang menjadi ruang tugas dan tanggung jawab atau yang ditugaskan ke Badan Urusan Logistik tidak tersedia. Itu. Tadi kan hanya tinggal 227 ribu ton. Kemudian sedang panen. Ya. Masa panen untuk bisa menarik beras dari panen rakyat itu tidak mudah. Perlu waktu yang cukup. Tidak akan mungkin bisa Januari, Februari pun ada yang panen. Bahkan panennya belum merata. Sebut saya di daerah saya Majalengka, panen raya bulan Februari diserang dari Kerawang, dari Bekasi, dari Jawa semuanya membeli. Apa artinya? Ada kebutuhan mendesak di daerah itu perlu dipenuhi. Ya. Di antaranya adalah BPNT. Ya. Kemudian kebijakan-kebijakan lainnya yang harus diberikan kepada masyarakat dengan non tunai itu. Ini persoalannya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari itu. Walaupun barangnya ada karena waktu yang sangat singkat sehingga bisa tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu sebagai solusinya kenapa pada posisi seperti ini supaya tidak terjadi kegaduhan kok tidak diberikan saja tunai bantuan-bantuannya itu karena ada peluang. Ya, ada banyak peluang, banyak paritas yang bisa dipenuhi oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga tidak akan mengganggu strategi stok penyediaan pangan kita. Itu. Saya, Bulog, mohon maaf, dengan Bapak misalkan ditugaskan 2 juta ton, kalau barang itu tersimpan, tidak keluar ke lapangan, stok pangan di masyarakat akan terganggu. Ya, karena hanya 31 juta ton. Kebutuhannya 30 juta ton, sisa 1 ton. Yang sudah ada di masyarakat tidak akan bisa keluar. Itu salah satu penyebab kenapa harga beras menaik. Ya. Rakyat perlu dipenuhi. Barang ada di rumah rakyat. Sehingga agar bisa terpenuhi berapapun pasti dibeli. Jadi perubahan harga itu bukan karena sebabnya barang tidak ada. Tapi masalah kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa dipenuhi dari hasil produksi rakyat mengakibatkan akhirnya berapapun akan dibeli. Itu salah satu penyebab terjadinya kenaikan beras kita. Oleh karena itu solusi ke depan adalah perencanaan kebijakan-kebijakan agar terencana dengan baik. Kebijakan apapun yang tiba-tiba akan sulit untuk bisa dipenuhinya. Itu. Kemudian Pak Buas yang tadi sudah disebut-sebut Bulog. Itu. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan ya perubahan status Bulog dari lembaga negara non-departemen menjadi Perum Bulog atau BUMN. Ya. Ruang tugas yang ditugaskan oleh pemerintah adalah Perum Bulog sebagai operator pemerintah bertugas sebagai stabilitas harga beras di tingkat petani dan konsumen, serta stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Itu. Bulog tahun kemarin memang tidak menyerap beras sebagaimana yang biasanya diserap karena banyak beras-beras disposal pun juga memang masih ada di gudang Bulog. Memang ribut, harga naik, tapi ada hikmahnya itu Pak Buas, ya. Apa hikmahnya? Beras disposal Bapak sudah habis tuh Pak, ya. Saya datang ke gudang Bapak memang bersih semuanya, alhamdulillah. Jadi negara tidak harus mengganti beras disposal, berasnya sudah bisa beredar ke masyarakat itu. Katanya disosok, dibersihkan kembali sehingga bisa nyebar ke masyarakat. Itu. Nah, manakala memang fungsi Bulog dijalankan dengan baik, tidak semata-mata berorientasi hanya mendot beras untuk cadangan beras pemerintah, bagi tugas dan tanggung jawab bagaimana stabilitas harga di lapangan dijalankan, fungsi komersil dijalankan, ya pasti tidak akan terjadi gejolak harga seperti ini. Nah sekarang Bulog didorong-dorong untuk serap beras. Ya sampai hari ini belum menjalankan ya, dengan dana yang terbatas, itu kan. Walaupun kemarin rapat bersama siap dengan dana dari perbankan. Jadi manakala ini pun juga dijalankan dengan baik,
pasti persoalan akan bisa terpecahkan. Itu apa yang memang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ini dari Pupuk Indonesia. Itu Pak Bahir, Pupuk Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan rekomendasi dari Panja. Rekomendasi Panja dan keputusan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 itu kan mensikapi rekomendasi Panja, menyederhanakan ya penyaluran pupuk bersubsidi dari 72 jenis tanaman kepada 9 tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian telah terjadi perubahan harga eceran HET untuk urea dari 1.800 menjadi 2.250. Itu apa tujuannya? Tujuannya adalah agar para petani, khususnya petani pajale, itu yang 9 itu, yang masih ada yang memang belum mendapatkan, dengan disederhanakan, dengan dinaikkan harga HET-nya, mereka berkesempatan untuk mendapatkan itu. Ya. Yang terjadi sebaliknya sekarang ini adalah gonjang-ganjing itu. Ya. Bahkan alokasi pupuk bersubsidi yang tadinya urea 250, kemudian NPK 200, komposisinya yang dilakukan per hektarnya hanya 200 di lapangan, ada yang 230, ada yang 212, NPK-nya ada yang 74, ada yang 7, ya ada yang 62. Ini persoalan, kenapa kok berbeda-beda itu, ya? Yang tadinya seragam, ini berbeda-beda, itu, ya. Bukannya bertambah mereka yang menerima, bahkan petani sulit itu. Nah, pertanyaan pertama dari saya adalah, saya akhirnya reka otak saya ini, jangan-jangan uangnya, pesanannya itu berapa sih sebenarnya? Apakah pesanan tahun yang sebelum berlakunya dirubahnya peraturan ini sama? Mestinya lebih besar daripada yang sebelum dirubah. Itu pesanan pupuk ini mohon disampaikan. Di mana kendalanya? Itu di mana kendalanya? Kemudian yang kedua, ini sinkronisasi, nih sinkronisasi dari ERDKK dirubah jadi e-alokasi. Ya. E-alokasi datanya tidak sama dengan yang ada di KTI itu. Ya. Menjadi persoalan. Data pada KTI lebih besar daripada yang ada di e-alokasi. Nah, itu. Jadi kartu tani itu bukan memperlancar, bahkan justru menghambat proses ini. Tapi kartu tani tidak bisa dihapuskan karena sudah masuk pada satu sistem. Sistem penyaluran, itu kan kemudian sistem pelaporan dan sistem pengawasan juga dengan kartu tani. Manakala kartu tani tidak difungsikan, semua tidak berjalan. Ini yang menjadi persoalan itu, ya. Nah, oleh karena itu, ya tolong dibukalah berapa sesungguhnya, ya. Tahun 2023 ini alokasi pupuk ini untuk tahun 2023 yang dipesan oleh pemerintah kepada Pupuk Indonesia, supaya juga kita jelas persoalannya ada di mana, ya. Karena masalahnya bukannya selesai, malah semakin rumit. Saya kira itu dari saya. Terima kasih pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamet, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan data Bu Ketua. Jadi saya tidak tahu, mohon maaf terlambat karena memang ada rapat di tempat lain. Diakui atau tidak, simpang siur data terkait dengan stok pangan khususnya beras, baik yang di Bapanas, di Badan Statistik maupun itu membuat masyarakat jadi bingung begitu ya. Oleh karena itu saya mengusulkan Bu Ketua, minimal
Ya, kalau memungkinkan dibentuk panja terkait dengan data pangan, atau kalau tidak minimal dibahas secara detail, jangan di forum formal lah. Jadi saya kepikiran kalau kemudian seperti kejadian kemarin di ruang rapat yang Komisi 2 itu kan nggak enak dilihat publik begitu ya. Tapi karena apa, niat kita ingin menyelesaikan permasalahan data ini supaya nanti ke depan fit begitu ya, sehingga perlu kita urai dengan suasana yang mungkin tidak diekspos di luar dengan rapat tertutup. Saya pikir ini perlu diagendakan Bu Ketua. Yang berikutnya saya kembali menyampaikan pernyataan sekaligus pertanyaan saya yang ketika raker belum ada jawaban dan memang tidak memungkinkan dijawab karena itu terkait dengan ID Food. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Panggah, itu saya sampaikan waktu raker ya. Ya, ketika kemudian punya visi yang luar biasa ingin mendunia seperti itu, tapi langkah-langkahnya tidak terlihatan. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran dari Dirut yang hari ini hadir, ya, langkah apa menuju ke sana itu. Gitu ya. Dan saya ingin dapat data Pak Frans, share Bapak itu di pasar berapa gitu ya, terkait dengan garam, terkait dengan apa yang bidang Bapak itu, peternakan dan lain-lain. Dan satu hal lagi, hari ini nggak tahu Bapak tahu nggak, peternak ayam semuanya juga mengeluh. Dan ini tidak lepas dan nanti dari regulasi, baik mungkin nanti yang ada di Kementerian Teknis dalam ini pertanian dalam mengeluarkan kuota DOC-nya untuk GPS. Di sisi lain juga ada di grup sana yang Raja Wali dan saya dulu membayangkan keberadaan BUMN pangan khususnya apa Raja Wali ya Pak ya, yang ada di breeding. Berdikari, Pak. Oh, Berdikari, mohon maaf, Berdikari. Saya bayangin dulu Berdikari itu, kalau toh tidak menjadi antitesa, menjadi satu lembaga yang dikelola oleh pemerintah yang akan mengimbangi keberadaan swasta nasional besar. Sehingga oligarki ataupun kemudian monopoli dari sisi bisnis ini tidak terjadi, Pak. Ya, sekarang kemitraan peternak rakyat itu sudah habis. Karena memang perilaku ya monopoli yang terjadi, dan KPPU kita tahu hari ini ya mandul karena memang isinya juga tidak lebih dari kemudian badut-badut yang ada di utusan dari para pengusaha-pengusaha itu. Ya, sehingga bagaimana rekonstruksi Berdikari ini sehingga menjadi penyelamat dari para peternak rakyat kita. Ya, hadir sebagai inti, berbicara inti dari hulu sampai hilir, kemudian Berdikari ada di sana. Nah ini, itu yang berikutnya terkait dengan badan pangan, walaupun kepalanya sudah nggak ada, paling tidak badan tangan kanan kirinya masih ada begitu. Saya ingin juga jangan sampai keberadaan badan pangan ini justru memperkeruh suasana terkait dengan ketahanan pangan kita. Ya. Satu hal sederhana, saya perlu mendapatkan penjelasan juga. Ketika bicara tentang CBP itu, asumsinya secara ini kan 1,2, ya. Impornya 2 juta. Nah, ini gimana nanti logikanya? Ya, jadi jangan sampai lagi-lagi yang dulu saya sampaikan, saya terus terang ya, jangan sampai keberadaan badan pangan ini menjadi bagian dari mafia pangan kita. Ya, jadi hanya menjadi pemadam kebakaran terkait dengan inflasi, tetapi tidak menyelesaikan urusan pangan kita yang akan berujung kepada kesejahteraan petani kita. Sehingga dalam hal ini saya ingin mengusulkan juga apakah perlu adanya rekonstruksi lagi penguatan terhadap posisi Bulog. Saya pikir ini penting ya, karena bagaimanapun juga dari sisi regulasi kalau kemudian tidak dikuatkan Bulog, walaupun yang menjabat direktur adalah jenderal begitu ya, mantan jenderal, tapi regulasinya tidak dikuatkan, saya yakin kesemrawutan posisi pangan kita akan seperti ini lagi gitu ya. Sehingga saya pikir perlu dilakukan penguatan-penguatan, rekonstruksi lagi terkait dengan Bulog, apakah nanti bentuknya regulasi seperti apa. Saya ingin mendapatkan gambaran nanti dari badan pangan itu, sehingga kegiatannya, anggaran yang nanti sudah disiapkan tidak hanya menjadi pemadam kebakaran atau sekedar oh ini inflasi mau naik disupport di sini, sementara market share dari pemerintah tidak atau sangat kecil di pasar kita. Demikian Bu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini sudah nggak ada lagi ya. Oh Pak Hanan, silakan Pak Hanan. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan sekalian anggota Komisi 4, Pak Buas, Direktur ID Food, dan yang lain-lainnya yang saya hormati. Saya menambahkan saja, sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, terkait sajian data atau sajian bahan dari Badan Pangan Nasional, Bappenas, di halaman 8, terkait dengan struktur ongkos usaha tani, yang disajikan sedemikian rinci, tapi kita sesungguhnya belum melihat manakala angkanya seperti itu, pendapatan petani kita seperti apa. Ya. Nah, saya coba hitung-hitung tadi secara sederhana, kalau angkanya seperti ini, si petani bisa 2 kali panen dalam 1 tahun, ternyata pendapatan gaji dia rata-rata sebulan bekerja di lahan usaha taninya sendiri sekitar antara 2,6 juta untuk satu rumah tangga petani. Jadi kita sebenarnya masih miris terhadap pendapatan petani, sudah dipatok dengan HPP 5.000 pun, ya, pendapatan petani itu masih 2,5 juta per hektar per bulan. Gaji dia bekerja di sawahnya sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan ini Pak Perumbulok, di Perumbulok Pak Buas, terkait dengan stabilisasi pasokan harga pangan. Ini saya kira emang ini tugas Bulog, tapi tolong Pak, teknis di lapangan Pak. Mohon maaf, kami bersama Bu Pimpinan kemarin ada di Bandung, itu melihat ada faktor psikologis terhadap pedagang Pak. Jadi beras operasi pasar ini ditaruh di toko beras, di mana di sana Pak dengan kualitas yang lebih bagus dari punya kita, harganya lebih, dengan kualitas yang sama, dia harus jual Bulog, harga beras dari Perum Bulog hanya 9.850, sementara harga dia 11, di tempat yang sama Pak, tidak sampai 1 meter. Ini ada faktor psikologis. Dia bilang, waduh ini gimana beras kita bisa laku nih, yang harga mahal ini, yang kita beli dengan harga sekian. Nah sehingga ke depan Pak, kalaupun mau ada pelaksanaan SPHP, saya sarankan pola-pola seperti yang lama aja Pak dilaksanakan. Tidak di drop di toko-toko atau di retail-retail itu. Bulog buat outlet sendiri, bisa saja di pusat-pusat pemukiman dan sebagainya. Nah sehingga tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu psikologis terkait dengan harga yang sangat berbeda dengan yang mereka peroleh secara komersil dari umum. Kemudian juga terkait dengan